Mereka juga beberapa kali memvideo aksi penjarahan makanan. IDF mengambil apapun yang mereka bisa dapatkan dari rumah warga Palestina yang terpaksa mengungsi. Allah. Zionis kembali kecolongan pada Jumat 8 Maret 2024. Sejumlah penyusup dari perlawanan Palestina menyergap pangkalan militer IDF di barat laut tepi barat. Para penyusup itu pun dilaporkan berhasil kabur setelah meledakkan bom dan melukai 4 tentara. Dilansir dari Pars Today pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh sumber-sumber media rezim Zionis. Pasalnya sejumlah orang tak dikenal melancarkan serangan ke sebuah pangkalan militer Israel di distrik Homs di barat laut tepi barat. Ketika pasukan Israel berkumpul di pangkalan militer tersebut, penyusup mendadak meledakkan sebuah bom. Terkait serangan ini, stasiun televisi Israel mengabarkan 2 warga Palestina bersenjata terlibat dalam serangan ke pangkalan militer Israel tersebut. Disebutkan pula bahwa serangan dari perlawanan itu mengakibatkan 4 tentara terluka. Setelah insiden tersebut, 2 helikopter Israel langsung dikerahkan untuk mengevakuasi korban. Sementara untuk para penyusup tersebut berhasil kabur. Brigade Al-Quds dan Brigade Al-Qassam kembali bersatu melawan Zionis di lingkungan Al-Zaitun. 2 militan Palestina tersebut meledakkan kumpulan intelijen IDF dan menyerang 2 drone quadcopter Israel. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara dan seorang mayor elit dari pasukan khusus dilaporkan tewas. Dilansir dari Al-Mayadin pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigade Al-Qassam. Menurut Brigade Al-Qassam, operasi gabungannya diluncurkan di lingkungan Al-Zaitun berhasil menciptakan kerugian besar, sebab pasukannya sukses meledakkan 2 drone canggih IDF sekaligus kumpulan intelijen Israel. Serangan dari perlawanan itu juga dibenarkan oleh militer Israel. Pasalnya sejumlah perwiranya tewas akibat serangan perlawanan di Gaza. Selain itu, seorang mayor elit dari pasukan khusus juga tewas akibat perang sengit tersebut. Namun militer Israel belum membeberkan identitas mayor yang tewas tersebut. Diketahui sebelumnya, Brigade Al-Qassam telah merilis bukti kekalahan Zionis di lingkungan Al-Zaitun. Dalam video, Brigade Al-Qassam menunjukkan puing-puing kendaraan Zionis yang hancur akibat perang. Perang darat dengan pasukan perlawanan kembali menjadi petaka bagi Zionis. Saat perang di tepi barat, Zionis masuk jebakan pasukan perlawanan pada Jumat 8 Maret 2024. Akibat jebakan bom tersebut, setidaknya terdapat 7 tentara Israel yang tewas dan terluka. Dilansir dari i24 News pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Menurut pengakuan IDF, pasukannya masuk jebakan perlawanan di tepi barat utara pada Jumat lalu. Pasalnya saat perang berlangsung, sebuah alat peledak diledakkan di dekat pasukan Zionis. Akibat ledakan tersebut, 7 tentara dilaporkan tewas dan terluka.
Meski demikian, IDF mengklaim bahwa perlawanan masih memburu pasukan Zionis lainnya di wilayah tersebut. Bahkan pasukan perlawanan juga diklaim terus melakukan teror ke pasukan Zionis. Terkait hal ini, pasukan perlawanan belum memberikan keterangan lebih lanjut. Tiga brigade pasukan pertahanan Israel atau IDF mengalami kesulitan dalam perang dengan pasukan perlawanan. Tiga brigade IDF tak bisa berkutik seusai terjebak di Khan Yunis, Gaza Selatan. Terlebih terowongan di wilayah tersebut tak habis-habis meski telah diledakkan berkali-kali. Dilansir dari tribunnews.com pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu dibenarkan oleh sejumlah media Israel. Pasalnya tiga brigade IDF, yakni Brigade Givati, Komando dan Korps Lapis Baja kini masih terjebak dan tak berdaya. Dalam sebuah laporan dijelaskan bahwa ketidakberdayaan tentara IDF itu lantaran pasukannya tidak bisa keluar dari pertempuran sengit di wilayah tersebut. Pasalnya ketiga brigade tentara IDF itu belum mampu mencapai kemajuan apapun, meskipun telah bertempur habis-habisan di Khan Yunis. Sebelumnya surat kabar berbahasa Ibrani Ma'arif melaporkan, tentara Israel telah mengalami kekalahan perlahan dan bertahap, terutama di jaringan terowongan Hamas yang tak ada habisnya di Khan Yunis dalam beberapa pekan terakhir. Selain itu, media Israel mengumumkan kalau tentara Israel menghadapi kekurangan amunisi dalam perang di perbatasan utara dan selatan wilayah pendudukan. Brigade Al-Qassam kembali merilis bukti kekalahan Zionis di Khan Yunis pada Sabtu 9 Maret 2024. Dalam video yang diunggah Brigade Al-Qassam, tampak kendaraan pasukan pertahanan Israel atau IDF telah menjadi rongsokan. Terlihat kendaraan Zionis itu hancur menjadi puing-puing seusai diserang Brigade Al-Qassam. Puing-puing kendaraan IDF itu juga berserakan di sejumlah titik di Khan Yunis. Dilansir dari Al-Mayadin, video tersebut merupakan hasil serangan dari pasukan perlawanan dalam beberapa hari terakhir. Dijelaskan pula bahwa kekalahan Zionis itu juga menjadi bahan tertawaan pasukan perlawanan. Pasukan Zionis mulai kehabisan amunisi perang akibat Laut Merah diblokade oleh kelompok Houthi. Setelah terdesak di medan perang, Zionis kini mulai merengek meminta kiriman amunisi kepada Amerika Serikat. Selain itu, IDF juga terpaksa menggunakan tank tua untuk perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com pada Minggu 10 Maret 2024, kondisi tersebut diungkapkan oleh koresponden media Israel Carmela Menashe. Pasalnya blokade Houthi di Laut Merah sukses membuat IDF kekurangan amunisi dan pasokan dalam gudang senjatanya. Akibat kondisi tersebut, pasukan Zionis telah berulang kali mengeluh. Perwakilan Israel juga telah mengunjungi Departemen Luar Negeri dan Pertahanan Amerika Serikat untuk mencari bantuan. Di sisi lain, tentara IDF harus menghemat amunisi yang ada karena kekurangan persediaan tersebut. Bahkan Zionis juga terpaksa menggunakan kendaraan lapis baja yang berusia tua akibat krisis amunisi itu, termasuk tank dan juga pengangkut personel lapis baja. Pasukan pendudukan Israel telah menghancurkan sejumlah masjid di Jalur Gaza sejak operasi darah dilakukan pada Oktober 2023. Bukti penghancuran salah satu masjid pun diunggah sendiri oleh IDF.
Hal ini diketahui setelah video itu diunggah oleh akun X Quds News Network pada Jumat 8 Maret 2024. Menurut keterangan, bukti itu diunggah secara terbuka oleh seorang sersan Israel di akun Instagramnya. Video itu menunjukkan penembakan dan penghancuran menara masjid di Gaza. Dalam hitungan detik, menara tersebut tak berbentuk. Detik-detik penghancuran bangunan ini diunggah diduga karena tentara Israel bosan. Diketahui IDF yang berperang di Gaza memang beberapa kali mengunggah video di media sosial yang mendokumentasikan penghancuran gedung-gedung. Beberapa klip tersebut bahkan dipamerkan dalam presentasi Afrika Selatan di Mahkamah Internasional bulan lalu sebagai bukti genosida. Mereka juga beberapa kali memvideo aksi penjarahan makanan. IDF mengambil apapun yang mereka bisa dapatkan dari rumah warga Palestina yang terpaksa mengungsi. Allah. Zionis kembali kecolongan pada Jumat 8 Maret 2024. Sejumlah penyusup dari perlawanan Palestina menyergap pangkalan militer IDF di barat laut tepi barat. Para penyusup itu pun dilaporkan berhasil kabur setelah meledakkan bom dan melukai 4 tentara. Dilansir dari Pers Today pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh sumber-sumber media rezim Zionis. Pasalnya sejumlah orang tak dikenal melancarkan serangan ke sebuah pangkalan militer Israel di distrik Homs di barat laut tepi barat. Ketika pasukan Israel berkumpul di pangkalan militer tersebut, penyusup mendadak meledakkan sebuah bom. Terkait serangan ini, stasiun televisi Israel mengabarkan 2 warga Palestina bersenjata terlibat dalam serangan ke pangkalan militer Israel tersebut. Disebutkan pula bahwa serangan dari perlawanan itu mengakibatkan 4 tentara terluka. Setelah insiden tersebut, 2 helikopter Israel langsung dikerahkan untuk mengevakuasi korban. Sementara untuk para penyusup tersebut berhasil kabur. Brigade Al-Quds dan Brigade Al-Qassam kembali bersatu melawan Zionis di lingkungan Al-Zaitun. 2 militan Palestina tersebut meledakkan kumpulan intelijen IDF dan menyerang 2 drone quadcopter Israel. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara dan seorang mayor elit dari pasukan khusus dilaporkan tewas. Dilansir dari Al-Mayadin pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigade Al-Qassam. Menurut Brigade Al-Qassam, operasi gabungannya diluncurkan di lingkungan Al-Zaitun berhasil menciptakan kerugian besar, sebab pasukannya sukses meledakkan 2 drone canggih IDF sekaligus kumpulan intelijen Israel. Serangan dari perlawanan itu juga dibenarkan oleh militer Israel. Pasalnya sejumlah perwiranya tewas akibat serangan perlawanan di Gaza. Selain itu, seorang mayor elit dari pasukan khusus juga tewas akibat perang sengit tersebut. Namun militer Israel belum membeberkan identitas mayor yang tewas tersebut. Diketahui sebelumnya Brigade Al-Qassam telah merilis bukti kekalahan Zionis di lingkungan Al-Zaitun.
Dalam video, Brigade Al-Qassam menunjukkan puing-puing kendaraan Zionis yang hancur akibat perang. Perang darat dengan pasukan perlawanan kembali menjadi petaka bagi Zionis. Saat perang di tepi barat, Zionis masuk jebakan pasukan perlawanan pada Jumat 8 Maret 2024. Akibat jebakan bom tersebut, setidaknya terdapat 7 tentara Israel yang tewas dan terluka. Dilansir dari i24 News pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Menurut pengakuan IDF, pasukannya masuk jebakan perlawanan di tepi barat utara pada Jumat lalu. Pasalnya saat perang berlangsung, sebuah alat peledak diledakkan di dekat pasukan Zionis. Akibat ledakan tersebut, 7 tentara dilaporkan tewas dan terluka. Meski demikian, IDF mengklaim bahwa perlawanan masih memburu pasukan Zionis lainnya di wilayah tersebut. Bahkan pasukan perlawanan juga diklaim terus melakukan teror ke pasukan Zionis. Terkait hal ini, pasukan perlawanan belum memberikan keterangan lebih lanjut. Tiga brigade pasukan pertahanan Israel atau IDF mengalami kesulitan dalam perang dengan pasukan perlawanan. 3 brigade IDF tak bisa berkutik seusai terjebak di Khan Yunis, Gaza Selatan. Terlebih terowongan di wilayah tersebut tak habis-habis meski telah diledakkan berkali-kali. Dilansir dari tribunnews.com pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu dibenarkan oleh sejumlah media Israel. Pasalnya 3 brigade IDF, yakni Brigade Givati, Komando dan Korps Lapis Baja kini masih terjebak dan tak berdaya. Dalam sebuah laporan dijelaskan bahwa ketidakberdayaan tentara IDF itu lantaran pasukannya tidak bisa keluar dari pertempuran sengit di wilayah tersebut. Pasalnya ketiga brigade tentara IDF itu belum mampu mencapai kemajuan apapun, meskipun telah bertempur habis-habisan di Khan Yunis. Sebelumnya surat kabar berbahasa Ibrani Ma'arif melaporkan, tentara Israel telah mengalami kekalahan perlahan dan bertahap, terutama di jaringan terowongan Hamas yang tak ada habisnya di Khan Yunis dalam beberapa pekan terakhir. Selain itu, media Israel mengumumkan kalau tentara Israel menghadapi kekurangan amunisi dalam perang di perbatasan utara dan selatan wilayah pendudukan. Brigade Al-Qassam kembali merilis bukti kekalahan Zionis di Khan Yunis pada Sabtu 9 Maret 2024. Dalam video yang diunggah Brigade Al-Qassam, tampak kendaraan pasukan pertahanan Israel atau IDF telah menjadi rongsokan. Terlihat kendaraan Zionis itu hancur menjadi puing-puing seusai diserang Brigade Al-Qassam. Puing-puing kendaraan IDF itu juga berserakan di sejumlah titik di Khan Yunis. Dilansir dari Al-Mayadin, video tersebut merupakan hasil serangan dari pasukan perlawanan dalam beberapa hari terakhir. Dijelaskan pula bahwa kekalahan Zionis itu juga menjadi bahan tertawaan pasukan perlawanan. Pasukan Zionis mulai kehabisan amunisi perang akibat Laut Merah diblokade oleh kelompok Houthi. Setelah terdesak di medan perang, Zionis kini mulai merengek meminta kiriman amunisi kepada Amerika Serikat. Selain itu, IDF juga terpaksa menggunakan tank tua untuk perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com pada Minggu 10 Maret 2024, kondisi tersebut diungkapkan oleh koresponden media Israel Carmela Menashe.
Pasalnya blokade Houthi di Laut Merah sukses membuat IDF kekurangan amunisi dan pasokan dalam gudang senjatanya. Akibat kondisi tersebut, pasukan Zionis telah berulang kali mengeluh. Perwakilan Israel juga telah mengunjungi Departemen Luar Negeri dan Pertahanan Amerika Serikat untuk mencari bantuan. Di sisi lain, tentara IDF harus menghemat amunisi yang ada karena kekurangan persediaan tersebut. Bahkan Zionis juga terpaksa menggunakan kendaraan lapis baja yang berusia tua akibat krisis amunisi itu, termasuk tank dan juga pengangkut personil lapis baja. Pasukan pendudukan Israel telah menghancurkan sejumlah masjid di Jalur Gaza sejak operasi darat dilakukan pada Oktober 2023. Bukti penghancuran salah satu masjid pun diunggah sendiri oleh IDF. Hal ini diketahui setelah video itu diunggah oleh akun X Quds News Network pada Jumat 8 Maret 2024. Menurut keterangan, bukti itu diunggah secara terbuka oleh seorang sersan Israel di akun Instagramnya. Video itu menunjukkan penembakan dan penghancuran menara masjid di Gaza. Dalam hitungan detik, menara tersebut tak berbentuk. Detik-detik penghancuran bangunan ini diunggah diduga karena tentara Israel bosan. Diketahui IDF yang berperang di Gaza memang beberapa kali mengunggah video di media sosial yang mendokumentasikan penghancuran gedung-gedung. Beberapa klip tersebut bahkan dipamerkan dalam presentasi Afrika Selatan di Mahkamah Internasional bulan lalu sebagai bukti genosida. Mereka juga beberapa kali memvideo aksi penjarahan makanan. IDF mengambil apapun yang mereka bisa dapatkan dari rumah warga Palestina yang terpaksa mengungsi. Allah. Zionis kembali kecolongan pada Jumat 8 Maret 2024. Sejumlah penyusup dari perlawanan Palestina menyergap pangkalan militer IDF di barat laut tepi barat. Para penyusup itu pun dilaporkan berhasil kabur setelah meledakkan bom dan melukai 4 tentara. Dilansir dari Pers Today pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh sumber-sumber media rezim Zionis. Pasalnya sejumlah orang tak dikenal melancarkan serangan ke sebuah pangkalan militer Israel di distrik Homs di barat laut tepi barat. Ketika pasukan Israel berkumpul di pangkalan militer tersebut, penyusup mendadak meledakkan sebuah bom. Terkait serangan ini, stasiun televisi Israel mengabarkan 2 warga Palestina bersenjata terlibat dalam serangan ke pangkalan militer Israel tersebut. Disebutkan pula bahwa serangan dari perlawanan itu mengakibatkan 4 tentara terluka. Setelah insiden tersebut, 2 helikopter Israel langsung dikerahkan untuk mengevakuasi korban. Sementara untuk para penyusup tersebut berhasil kabur. Brigade Al-Quds dan Brigade Al-Qassam kembali bersatu melawan Zionis di lingkungan Al-Zaytun. 2 militan Palestina tersebut meledakkan kumpulan intelijen IDF dan menyerang 2 drone kuat kapal Israel.
Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara dan seorang mayor elit dari pasukan khusus dilaporkan tewas. Dilansir dari Al-Mayadin pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigade Al-Qassam. Menurut Brigade Al-Qassam, operasi gabungan yang diluncurkan di lingkungan Al-Zaitun berhasil menciptakan kerugian besar, sebab pasukannya sukses meledakkan 2 drone canggih IDF sekaligus kumpulan intelijen Israel. Serangan dari perlawanan itu juga dibenarkan oleh militer Israel. Pasalnya sejumlah perwiranya tewas akibat serangan perlawanan di Gaza. Selain itu, seorang mayor elit dari pasukan khusus juga tewas akibat perang sengit tersebut. Namun militer Israel belum membeberkan identitas mayor yang tewas tersebut. Diketahui sebelumnya Brigade Al-Qassam telah merilis bukti kekalahan Zionis di lingkungan Al-Zaitun. Dalam video, Brigade Al-Qassam menunjukkan puing-puing kendaraan Zionis yang hancur akibat perang. Perang darat dengan pasukan perlawanan kembali menjadi petaka bagi Zionis. Saat perang di tepi barat, Zionis masuk jebakan pasukan perlawanan pada Jumat 8 Maret 2024. Akibat jebakan bom tersebut, setidaknya terdapat 7 tentara Israel yang tewas dan terluka. Dilansir dari i24 News pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Menurut pengakuan IDF, pasukannya masuk jebakan perlawanan di tepi barat utara pada Jumat lalu. Pasalnya saat perang berlangsung, sebuah alat peledak diledakkan di dekat pasukan Zionis. Akibat ledakan tersebut, 7 tentara dilaporkan tewas dan terluka. Meski demikian, IDF mengklaim bahwa perlawanan masih memburu pasukan Zionis lainnya di wilayah tersebut. Bahkan pasukan perlawanan juga diklaim terus melakukan teror ke pasukan Zionis. Terkait hal ini, pasukan perlawanan belum memberikan keterangan lebih lanjut. Tiga brigade pasukan pertahanan Israel atau IDF mengalami kesulitan dalam perang dengan pasukan perlawanan. 3 brigade IDF tak bisa berkutik seusai terjebak di Khan Yunis, Gaza Selatan. Terlebih terowongan di wilayah tersebut tak habis-habis meski telah diledakkan berkali-kali. Dilansir dari tribunnews.com pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu dibenarkan oleh sejumlah media Israel. Hasilnya 3 brigade IDF, yakni Brigade Givati, Komando dan Korps Lapis Baja kini masih terjebak dan tak berdaya. Dalam sebuah laporan dijelaskan bahwa ketidakberdayaan tentara IDF itu lantaran pasukannya tidak bisa keluar dari pertempuran sengit di wilayah tersebut. Pasalnya ketiga brigade tentara IDF itu belum mampu mencapai kemajuan apapun, meskipun telah bertempur habis-habisan di Khan Yunis. Sebelumnya surat kabar berbahasa Ibrani Ma'arif melaporkan, tentara Israel telah mengalami kekalahan perlahan dan bertahap, terutama di jaringan terowongan Hamas yang tak ada habisnya di Khan Yunis dalam beberapa pekan terakhir. Selain itu, media Israel mengumumkan kalau tentara Israel menghadapi kekurangan amunisi dalam perang di perbatasan utara dan selatan wilayah pendudukan. Brigade Al-Qassam kembali merilis bukti kekalahan Zionis di Khan Yunis pada Sabtu 9 Maret 2024. Dalam video yang diunggah Brigade Al-Qassam, tampak kendaraan pasukan pertahanan Israel atau IDF telah menjadi rongsokan. Terlihat kendaraan Zionis itu hancur menjadi puing-puing seusai diserang Brigade Al-Qassam. Puing-puing kendaraan IDF itu juga berserakan di sejumlah titik di Khan Yunis. Dilansir dari Al-Mayadin, video tersebut merupakan hasil serangan dari pasukan perlawanan dalam beberapa hari terakhir. Dijelaskan pula bahwa kekalahan Zionis itu juga menjadi bahan tertawaan pasukan perlawanan.
Pasukan Zionis mulai kehabisan amunisi perang akibat Laut Merah diblokade oleh kelompok Houthi. Setelah terdesak di medan perang, Zionis kini mulai merengek meminta kiriman amunisi kepada Amerika Serikat. Selain itu, IDF juga terpaksa menggunakan tank tua untuk perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com pada Minggu 10 Maret 2024, kondisi tersebut diungkapkan oleh koresponden media Israel Carmela Menashe. Pasalnya blokade Houthi di Laut Merah sukses membuat IDF kekurangan amunisi dan pasokan dalam gudang senjatanya. Akibat kondisi tersebut, pasukan Zionis telah berulang kali mengeluh. Perwakilan Israel juga telah mengunjungi Departemen Luar Negeri dan Pertahanan Amerika Serikat untuk mencari bantuan. Di sisi lain, tentara IDF harus menghemat amunisi yang ada karena kekurangan persediaan tersebut. Bahkan Zionis juga terpaksa menggunakan kendaraan lapis baja yang berusia tua akibat krisis amunisi itu, termasuk tank dan juga pengangkut personel lapis baja. Pasukan pendudukan Israel telah menghancurkan sejumlah masjid di Jalur Gaza sejak operasi darat dilakukan pada Oktober 2023. Bukti penghancuran salah satu masjid pun diunggah sendiri oleh IDF. Hal ini diketahui setelah video itu diunggah oleh akun X Quds News Network pada Jumat 8 Maret 2024. Menurut keterangan, bukti itu diunggah secara terbuka oleh seorang sersan Israel di akun Instagramnya. Video itu menunjukkan penembakan dan penghancuran menara masjid di Gaza. Dalam hitungan detik, menara tersebut tak berbentuk. Detik-detik penghancuran bangunan ini diunggah diduga karena tentara Israel bosan. Diketahui IDF yang berperang di Gaza memang beberapa kali mengunggah video di media sosial yang mendokumentasikan penghancuran gedung-gedung. Beberapa klip tersebut bahkan dipamerkan dalam presentasi Afrika Selatan di Mahkamah Internasional bulan lalu sebagai bukti genosida. Mereka juga beberapa kali memvideo aksi penjarahan makanan. IDF mengambil apapun yang mereka bisa dapatkan dari rumah warga Palestina yang terpaksa mengungsi. Allah. Zionis kembali kecolongan pada Jumat 8 Maret 2024. Sejumlah penyusup dari perlawanan Palestina menyergap pangkalan militer IDF di barat laut tepi barat. Para penyusup itu pun dilaporkan berhasil kabur setelah meledakkan bom dan melukai 4 tentara. Dilansir dari Pars Today pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh sumber-sumber media rezim Zionis. Pasalnya sejumlah orang tak dikenal melancarkan serangan ke sebuah pangkalan militer Israel di distrik Homs di barat laut tepi barat. Ketika pasukan Israel berkumpul di pangkalan militer tersebut, penyusup mendadak meledakkan sebuah bom. Terkait serangan ini, stasiun televisi Israel mengabarkan 2 warga Palestina bersenjata terlibat dalam serangan ke pangkalan militer Israel tersebut. Disebutkan pula bahwa serangan dari perlawanan itu mengakibatkan 4 tentara terluka.
Setelah insiden tersebut, 2 helikopter Israel langsung dikerahkan untuk mengevakuasi korban. Sementara untuk para penyusup tersebut berhasil kabur. Brigade Al-Quds dan Brigade Al-Qassam kembali bersatu melawan Zionis di lingkungan Al-Zaitun. 2 militan Palestina tersebut meledakkan kumpulan intelijen IDF dan menyerang 2 drone quadcopter Israel. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara dan seorang mayor elit dari pasukan khusus dilaporkan tewas. Dilansir dari Al-Mayadin pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigade Al-Qassam. Menurut Brigade Al-Qassam, operasi gabungannya diluncurkan di lingkungan Al-Zaitun berhasil menciptakan kerugian besar, sebab pasukannya sukses meledakkan 2 drone canggih IDF sekaligus kumpulan intelijen Israel. Serangan dari perlawanan itu juga dibenarkan oleh militer Israel. Pasalnya sejumlah perwiranya tewas akibat serangan perlawanan di Gaza. Selain itu, seorang mayor elit dari pasukan khusus juga tewas akibat perang sengit tersebut. Namun militer Israel belum membeberkan identitas mayor yang tewas tersebut. Diketahui sebelumnya, Brigade Al-Qassam telah merilis bukti kekalahan Zionis di lingkungan Al-Zaitun. Dalam video, Brigade Al-Qassam menunjukkan puing-puing kendaraan Zionis yang hancur akibat perang. Perang darat dengan pasukan perlawanan kembali menjadi petaka bagi Zionis. Saat perang di tepi barat, Zionis masuk jebakan pasukan perlawanan pada Jumat 8 Maret 2024. Akibat jebakan bom tersebut, setidaknya terdapat 7 tentara Israel yang tewas dan terluka. Dilansir dari i24 News pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Menurut pengakuan IDF, pasukannya masuk jebakan perlawanan di tepi barat utara pada Jumat lalu. Pasalnya saat perang berlangsung, sebuah alat peledak diledakkan di dekat pasukan Zionis. Akibat ledakan tersebut, 7 tentara dilaporkan tewas dan terluka. Meski demikian, IDF mengklaim bahwa perlawanan masih memburu pasukan Zionis lainnya di wilayah tersebut. Bahkan pasukan perlawanan juga diklaim terus melakukan teror ke pasukan Zionis. Terkait hal ini, pasukan perlawanan belum memberikan keterangan lebih lanjut. Tiga brigade pasukan pertahanan Israel atau IDF mengalami kesulitan dalam perang dengan pasukan perlawanan. 3 brigade IDF tak bisa berkutik seusai terjebak di Khan Yunis, Gaza Selatan. Terlebih terowongan di wilayah tersebut tak habis-habis meski telah diledakkan berkali-kali. Dilansir dari tribunnews.com pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu dibenarkan oleh sejumlah media Israel. Pasalnya 3 brigade IDF, yakni Brigade Givati, Komando dan Korps Lapis Baja kini masih terjebak dan tak berdaya. Dalam sebuah laporan dijelaskan bahwa ketidakberdayaan tentara IDF itu lantaran pasukannya tidak bisa keluar dari pertempuran sengit di wilayah tersebut. Pasalnya ketiga brigade tentara IDF itu belum mampu mencapai kemajuan apapun, meskipun telah bertempur habis-habisan di Khan Yunis. Sebelumnya surat kabar berbahasa Ibrani Ma'arif melaporkan, tentara Israel telah mengalami kekalahan perlahan dan bertahap, terutama di jaringan terowongan Hamas yang tak ada habisnya di Khan Yunis dalam beberapa pekan terakhir. Selain itu, media Israel mengumumkan kalau tentara Israel menghadapi kekurangan amunisi dalam perang di perbatasan utara dan selatan wilayah pendudukan. Brigade Al-Qassam kembali merilis bukti kekalahan Zionis di Khan Yunis pada Sabtu 9 Maret 2024. Dalam video yang diunggah Brigade Al-Qassam, tampak kendaraan pasukan pertahanan Israel atau IDF telah menjadi rongsokan. Terlihat kendaraan Zionis itu hancur menjadi puing-puing seusai diserang Brigade Al-Qassam. Puing-puing kendaraan IDF itu juga berserakan di sejumlah titik di Khan Yunis. Dilansir dari Al-Mayadin, video tersebut merupakan hasil serangan dari pasukan perlawanan dalam beberapa hari terakhir. Dijelaskan pula bahwa kekalahan Zionis itu juga menjadi bahan tertawaan pasukan perlawanan.
Pasukan Zionis mulai kehabisan amunisi perang akibat Laut Merah diblokade oleh kelompok Houthi. Setelah terdesak di medan perang, Zionis kini mulai merengek meminta kiriman amunisi kepada Amerika Serikat. Selain itu, IDF juga terpaksa menggunakan tank tua untuk perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com pada Minggu 10 Maret 2024, kondisi tersebut diungkapkan oleh koresponden media Israel Carmela Menashe. Pasalnya blokade Houthi di Laut Merah sukses membuat IDF kekurangan amunisi dan pasokan dalam gudang senjatanya. Akibat kondisi tersebut, pasukan Zionis telah berulang kali mengeluh. Perwakilan Israel juga telah mengunjungi Departemen Luar Negeri dan Pertahanan Amerika Serikat untuk mencari bantuan. Di sisi lain, tentara IDF harus menghemat amunisi yang ada karena kekurangan persediaan tersebut. Bahkan Zionis juga terpaksa menggunakan kendaraan lapis baja yang berusia tua akibat krisis amunisi itu, termasuk tank dan juga pengangkut personel lapis baja. Pasukan pendudukan Israel telah menghancurkan sejumlah masjid di Jalur Gaza sejak operasi darat dilakukan pada Oktober 2023. Bukti penghancuran salah satu masjid pun diunggah sendiri oleh IDF. Hal ini diketahui setelah video itu diunggah oleh akun X Quds News Network pada Jumat 8 Maret 2024. Menurut keterangan, bukti itu diunggah secara terbuka oleh seorang sersan Israel di akun Instagramnya. Video itu menunjukkan penembakan dan penghancuran menara masjid di Gaza. Dalam hitungan detik, menara tersebut tak berbentuk. Detik-detik penghancuran bangunan ini diunggah diduga karena tentara Israel bosan. Diketahui IDF yang berperang di Gaza memang beberapa kali mengunggah video di media sosial yang mendokumentasikan penghancuran gedung-gedung. Beberapa klip tersebut bahkan dipamerkan dalam presentasi Afrika Selatan di Mahkamah Internasional bulan lalu sebagai bukti genosida. Mereka juga beberapa kali memvideo aksi penjarahan makanan. IDF mengambil apapun yang mereka bisa dapatkan dari rumah warga Palestina yang terpaksa mengungsi. Allah. Zionis kembali kecolongan pada Jumat 8 Maret 2024. Sejumlah penyusup dari perlawanan Palestina menyergap pangkalan militer IDF di barat laut tepi barat. Para penyusup itu pun dilaporkan berhasil kabur setelah meledakkan bom dan melukai 4 tentara. Dilansir dari Pars Today pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh sumber-sumber media rezim Zionis. Pasalnya sejumlah orang tak dikenal melancarkan serangan ke sebuah pangkalan militer Israel di distrik Homs di barat laut tepi barat. Ketika pasukan Israel berkumpul di pangkalan militer tersebut, penyusup mendadak meledakkan sebuah bom. Terkait serangan ini, stasiun televisi Israel mengabarkan 2 warga Palestina bersenjata terlibat dalam serangan ke pangkalan militer Israel tersebut. Disebutkan pula bahwa serangan dari perlawanan itu mengakibatkan 4 tentara terluka.
Setelah insiden tersebut, 2 helikopter Israel langsung dikerahkan untuk mengevakuasi korban. Sementara untuk para penyusup tersebut berhasil kabur. Brigade Al-Quds dan Brigade Al-Qassam kembali bersatu melawan Zionis di lingkungan Al-Zaitun. 2 militan Palestina tersebut meledakkan kumpulan intelijen IDF dan menyerang 2 drone quadcopter Israel. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara dan seorang mayor elit dari pasukan khusus dilaporkan tewas. Dilansir dari Al-Mayadin pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigade Al-Qassam. Menurut Brigade Al-Qassam, operasi gabungannya diluncurkan di lingkungan Al-Zaitun berhasil menciptakan kerugian besar, sebab pasukannya sukses meledakkan 2 drone canggih IDF sekaligus kumpulan intelijen Israel. Serangan dari perlawanan itu juga dibenarkan oleh militer Israel. Pasalnya sejumlah perwiranya tewas akibat serangan perlawanan di Gaza. Selain itu, seorang mayor elit dari pasukan khusus juga tewas akibat perang sengit tersebut. Namun militer Israel belum membeberkan identitas mayor yang tewas tersebut. Diketahui sebelumnya, Brigade Al-Qassam telah merilis bukti kekalahan Zionis di lingkungan Al-Zaitun. Dalam video, Brigade Al-Qassam menunjukkan puing-puing kendaraan Zionis yang hancur akibat perang. Perang darat dengan pasukan perlawanan kembali menjadi petaka bagi Zionis. Saat perang di tepi barat, Zionis masuk jebakan pasukan perlawanan pada Jumat 8 Maret 2024. Akibat jebakan bom tersebut, setidaknya terdapat 7 tentara Israel yang tewas dan terluka. Dilansir dari i24 News pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Menurut pengakuan IDF, pasukannya masuk jebakan perlawanan di tepi barat utara pada Jumat lalu. Pasalnya saat perang berlangsung, sebuah alat peledak diledakkan di dekat pasukan Zionis. Akibat ledakan tersebut, 7 tentara dilaporkan tewas dan terluka. Meski demikian, IDF mengklaim bahwa perlawanan masih memburu pasukan Zionis lainnya di wilayah tersebut. Bahkan pasukan perlawanan juga diklaim terus melakukan teror ke pasukan Zionis. Terkait hal ini, pasukan perlawanan belum memberikan keterangan lebih lanjut. Tiga brigade pasukan pertahanan Israel atau IDF mengalami kesulitan dalam perang dengan pasukan perlawanan. 3 brigade IDF tak bisa berkutik seusai terjebak di Khan Yunis, Gaza Selatan. Terlebih terowongan di wilayah tersebut tak habis-habis meski telah diledakkan berkali-kali. Dilansir dari Tribunnews.com pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu dibenarkan oleh sejumlah media Israel. Pasalnya 3 brigade IDF, yakni Brigade Givati, Komando dan Korps Lapis Baja kini masih terjebak dan tak berdaya. Dalam sebuah laporan dijelaskan bahwa ketidakberdayaan tentara IDF itu lantaran pasukannya tidak bisa keluar dari pertempuran sengit di wilayah tersebut. Pasalnya ketiga brigade tentara IDF itu belum mampu mencapai kemajuan apapun, meskipun telah bertempur habis-habisan di Khan Yunis. Sebelumnya surat kabar berbahasa Ibrani Ma'arif melaporkan, tentara Israel telah mengalami kekalahan perlahan dan bertahap, terutama di jaringan terowongan Hamas yang tak ada habisnya di Khan Yunis dalam beberapa pekan terakhir. Selain itu, media Israel mengumumkan kalau tentara Israel menghadapi kekurangan amunisi dalam perang di perbatasan utara dan selatan wilayah pendudukan. Brigade Al-Qassam kembali merilis bukti kekalahan Zionis di Khan Yunis pada Sabtu 9 Maret 2024. Dalam video yang diunggah Brigade Al-Qassam, tampak kendaraan pasukan pertahanan Israel atau IDF telah menjadi rongsokan. Terlihat kendaraan Zionis itu hancur menjadi puing-puing seusai diserang Brigade Al-Qassam. Puing-puing kendaraan IDF itu juga berserakan di sejumlah titik di Khan Yunis. Dilansir dari Al-Mayadin, video tersebut merupakan hasil serangan dari pasukan perlawanan dalam beberapa hari terakhir. Dijelaskan pula bahwa kekalahan Zionis itu juga menjadi bahan tertawaan pasukan perlawanan.
Pasukan Zionis mulai kehabisan amunisi perang akibat Laut Merah diblokade oleh kelompok Houthi. Setelah terdesak di medan perang, Zionis kini mulai merengek meminta kiriman amunisi kepada Amerika Serikat. Selain itu, IDF juga terpaksa menggunakan tank tua untuk perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com pada Minggu 10 Maret 2024, kondisi tersebut diungkapkan oleh koresponden media Israel Carmela Menashe. Pasalnya blokade Houthi di Laut Merah sukses membuat IDF kekurangan amunisi dan pasokan dalam gudang senjatanya. Akibat kondisi tersebut, pasukan Zionis telah berulang kali mengeluh. Perwakilan Israel juga telah mengunjungi Departemen Luar Negeri dan Pertahanan Amerika Serikat untuk mencari bantuan. Di sisi lain, tentara IDF harus menghemat amunisi yang ada karena kekurangan persediaan tersebut. Bahkan Zionis juga terpaksa menggunakan kendaraan lapis baja yang berusia tua akibat krisis amunisi itu, termasuk tank dan juga pengangkut personel lapis baja. Pasukan pendudukan Israel telah menghancurkan sejumlah masjid di Jalur Gaza sejak operasi darat dilakukan pada Oktober 2023. Bukti penghancuran salah satu masjid pun diunggah sendiri oleh IDF. Hal ini diketahui setelah video itu diunggah oleh akun X Quds News Network pada Jumat 8 Maret 2024. Menurut keterangan, bukti itu diunggah secara terbuka oleh seorang sersan Israel di akun Instagramnya. Video itu menunjukkan penembakan dan penghancuran menara masjid di Gaza. Dalam hitungan detik, menara tersebut tak berbentuk. Detik-detik penghancuran bangunan ini diunggah diduga karena tentara Israel bosan. Diketahui IDF yang berperang di Gaza memang beberapa kali mengunggah video di media sosial yang mendokumentasikan penghancuran gedung-gedung. Beberapa klip tersebut bahkan dipamerkan dalam presentasi Afrika Selatan di Mahkamah Internasional bulan lalu sebagai bukti genosida. Mereka juga beberapa kali memvideo aksi penjarahan makanan. IDF mengambil apapun yang mereka bisa dapatkan dari rumah warga Palestina yang terpaksa mengungsi. Allah. Zionis kembali kecolongan pada Jumat 8 Maret 2024. Sejumlah penyusup dari perlawanan Palestina menyergap pangkalan militer IDF di barat laut tepi barat. Para penyusup itu pun dilaporkan berhasil kabur setelah meledakkan bom dan melukai 4 tentara. Dilansir dari Pars Today pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh sumber-sumber media rezim Zionis. Pasalnya sejumlah orang tak dikenal melancarkan serangan ke sebuah pangkalan militer Israel di distrik Homs di barat laut tepi barat. Ketika pasukan Israel berkumpul di pangkalan militer tersebut, penyusup mendadak meledakkan sebuah bom. Terkait serangan ini, stasiun televisi Israel mengabarkan 2 warga Palestina bersenjata terlibat dalam serangan ke pangkalan militer Israel tersebut. Disebutkan pula bahwa serangan dari perlawanan itu mengakibatkan 4 tentara terluka.
Setelah insiden tersebut, 2 helikopter Israel langsung dikerahkan untuk mengevakuasi korban. Sementara untuk para penyusup tersebut berhasil kabur. Brigade Al-Quds dan Brigade Al-Qassam kembali bersatu melawan Zionis di lingkungan Al-Zaitun. 2 militan Palestina tersebut meledakkan kumpulan intelijen IDF dan menyerang 2 drone kuat kapal Israel. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara dan seorang mayor elit dari pasukan khusus dilaporkan tewas. Dilansir dari Al-Mayadin pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigade Al-Qassam. Menurut Brigade Al-Qassam, operasi gabungannya diluncurkan di lingkungan Al-Zaitun berhasil menciptakan kerugian besar, sebab pasukannya sukses meledakkan 2 drone canggih IDF sekaligus kumpulan intelijen Israel. Serangan dari perlawanan itu juga dibenarkan oleh militer Israel. Pasalnya sejumlah perwiranya tewas akibat serangan perlawanan di Gaza. Selain itu, seorang mayor elit dari pasukan khusus juga tewas akibat perang sengit tersebut. Namun militer Israel belum membeberkan identitas mayor yang tewas tersebut. Diketahui sebelumnya, Brigade Al-Qassam telah merilis bukti kekalahan Zionis di lingkungan Al-Zaitun. Dalam video, Brigade Al-Qassam menunjukkan puing-puing kendaraan Zionis yang hancur akibat perang. Perang darat dengan pasukan perlawanan kembali menjadi petaka bagi Zionis. Saat perang di tepi barat, Zionis masuk jebakan pasukan perlawanan pada Jumat 8 Maret 2024. Akibat jebakan bom tersebut, setidaknya terdapat 7 tentara Israel yang tewas dan terluka. Dilansir dari i24 News pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Menurut pengakuan IDF, pasukannya masuk jebakan perlawanan di tepi barat utara pada Jumat lalu. Pasalnya saat perang berlangsung, sebuah alat peledak diledakkan di dekat pasukan Zionis. Akibat ledakan tersebut, 7 tentara dilaporkan tewas dan terluka. Meski demikian, IDF mengklaim bahwa perlawanan masih memburu pasukan Zionis lainnya di wilayah tersebut. Bahkan pasukan perlawanan juga diklaim terus melakukan teror ke pasukan Zionis. Terkait hal ini, pasukan perlawanan belum memberikan keterangan lebih lanjut. Tiga brigade pasukan pertahanan Israel atau IDF mengalami kesulitan dalam perang dengan pasukan perlawanan. 3 brigade IDF tak bisa berkutik seusai terjebak di Khan Yunis, Gaza Selatan. Terlebih terowongan di wilayah tersebut tak habis-habis meski telah diledakkan berkali-kali. Dilansir dari Tribunnews.com pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu dibenarkan oleh sejumlah media Israel. Pasalnya 3 brigade IDF, yakni Brigade Givati, Komando dan Korps Lapis Baja kini masih terjebak dan tak berdaya. Dalam sebuah laporan dijelaskan bahwa ketidakberdayaan tentara IDF itu lantaran pasukannya tidak bisa keluar dari pertempuran sengit di wilayah tersebut. Pasalnya ketiga brigade tentara IDF itu belum mampu mencapai kemajuan apapun, meskipun telah bertempur habis-habisan di Khan Yunis. Sebelumnya surat kabar berbahasa Ibrani Ma'arif melaporkan, tentara Israel telah mengalami kekalahan perlahan dan bertahap, terutama di jaringan terowongan Hamas yang tak ada habisnya di Khan Yunis dalam beberapa pekan terakhir. Selain itu, media Israel mengumumkan kalau tentara Israel menghadapi kekurangan amunisi dalam perang di perbatasan utara dan selatan wilayah pendudukan. Brigade Al-Qassam kembali merilis bukti kekalahan Zionis di Khan Yunis pada Sabtu 9 Maret 2024. Dalam video yang diunggah Brigade Al-Qassam, tampak kendaraan pasukan pertahanan Israel atau IDF telah menjadi rongsokan. Terlihat kendaraan Zionis itu hancur menjadi puing-puing seusai diserang Brigade Al-Qassam. Puing-puing kendaraan IDF itu juga berserakan di sejumlah titik di Khan Yunis. Dilansir dari Al-Mayadin, video tersebut merupakan hasil serangan dari pasukan perlawanan dalam beberapa hari terakhir. Dijelaskan pula bahwa kekalahan Zionis itu juga menjadi bahan tertawaan pasukan perlawanan.
Pasukan Zionis mulai kehabisan amunisi perang akibat Laut Merah diblokade oleh kelompok Houthi. Setelah terdesak di medan perang, Zionis kini mulai merengek meminta kiriman amunisi kepada Amerika Serikat. Selain itu, IDF juga terpaksa menggunakan tank tua untuk perang di Gaza. Dilansir dari Tribunnews.com pada Minggu 10 Maret 2024, kondisi tersebut diungkapkan oleh koresponden media Israel Carmela Menashe. Pasalnya blokade Houthi di Laut Merah sukses membuat IDF kekurangan amunisi dan pasokan dalam gudang senjatanya. Akibat kondisi tersebut, pasukan Zionis telah berulang kali mengeluh. Perwakilan Israel juga telah mengunjungi Departemen Luar Negeri dan Pertahanan Amerika Serikat untuk mencari bantuan. Di sisi lain, tentara IDF harus menghemat amunisi yang ada karena kekurangan persediaan tersebut. Bahkan Zionis juga terpaksa menggunakan kendaraan lapis baja yang berusia tua akibat krisis amunisi itu, termasuk tank dan juga pengangkut personel lapis baja. Pasukan pendudukan Israel telah menghancurkan sejumlah masjid di Jalur Gaza sejak operasi darah dilakukan pada Oktober 2023. Bukti penghancuran salah satu masjid pun diunggah sendiri oleh IDF. Hal ini diketahui setelah video itu diunggah oleh akun X Quds News Network pada Jumat 8 Maret 2024. Menurut keterangan, bukti itu diunggah secara terbuka oleh seorang sersan Israel di akun Instagramnya. Video itu menunjukkan penembakan dan penghancuran menara masjid di Gaza. Dalam hitungan detik, menara tersebut tak berbentuk. Detik-detik penghancuran bangunan ini diunggah diduga karena tentara Israel bosan. Diketahui IDF yang berperang di Gaza memang beberapa kali mengunggah video di media sosial yang mendokumentasikan penghancuran gedung-gedung. Beberapa klip tersebut bahkan dipamerkan dalam presentasi Afrika Selatan di Mahkamah Internasional bulan lalu sebagai bukti genosida. Mereka juga beberapa kali memvideo aksi penjarahan makanan. IDF mengambil apapun yang mereka bisa dapatkan dari rumah warga Palestina yang terpaksa mengungsi. Allah. Zionis kembali kecolongan pada Jumat 8 Maret 2024. Sejumlah penyusup dari perlawanan Palestina menyergap pangkalan militer IDF di barat laut tepi barat. Para penyusup itu pun dilaporkan berhasil kabur setelah meledakkan bom dan melukai 4 tentara. Dilansir dari Pars Today pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh sumber-sumber media rezim Zionis. Pasalnya sejumlah orang tak dikenal melancarkan serangan ke sebuah pangkalan militer Israel di distrik Homs di barat laut tepi barat. Ketika pasukan Israel berkumpul di pangkalan militer tersebut, penyusup mendadak meledakkan sebuah bom. Terkait serangan ini, stasiun televisi Israel mengabarkan 2 warga Palestina bersenjata terlibat dalam serangan ke pangkalan militer Israel tersebut. Disebutkan pula bahwa serangan dari perlawanan itu mengakibatkan 4 tentara terluka.
Setelah insiden tersebut, 2 helikopter Israel langsung dikerahkan untuk mengevakuasi korban. Sementara untuk para penyusup tersebut berhasil kabur. Brigade Al-Quds dan Brigade Al-Qassam kembali bersatu melawan Zionis di lingkungan Al-Zaitun. 2 militan Palestina tersebut meledakkan kumpulan intelijen IDF dan menyerang 2 drone quadcopter Israel. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara dan seorang mayor elit dari pasukan khusus dilaporkan tewas. Dilansir dari Al-Mayadin pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigade Al-Qassam. Menurut Brigade Al-Qassam, operasi gabungannya diluncurkan di lingkungan Al-Zaitun berhasil menciptakan kerugian besar, sebab pasukannya sukses meledakkan 2 drone canggih IDF sekaligus kumpulan intelijen Israel. Serangan dari perlawanan itu juga dibenarkan oleh militer Israel. Pasalnya sejumlah perwiranya tewas akibat serangan perlawanan di Gaza. Selain itu, seorang mayor elit dari pasukan khusus juga tewas akibat perang sengit tersebut. Namun militer Israel belum membeberkan identitas mayor yang tewas tersebut. Diketahui sebelumnya, Brigade Al-Qassam telah merilis bukti kekalahan Zionis di lingkungan Al-Zaitun. Dalam video, Brigade Al-Qassam menunjukkan puing-puing kendaraan Zionis yang hancur akibat perang. Perang darat dengan pasukan perlawanan kembali menjadi petaka bagi Zionis. Saat perang di tepi barat, Zionis masuk jebakan pasukan perlawanan pada Jumat 8 Maret 2024. Akibat jebakan bom tersebut, setidaknya terdapat 7 tentara Israel yang tewas dan terluka. Dilansir dari i24 News pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Menurut pengakuan IDF, pasukannya masuk jebakan perlawanan di tepi barat utara pada Jumat lalu. Pasalnya saat perang berlangsung, sebuah alat peledak diledakkan di dekat pasukan Zionis. Akibat ledakan tersebut, 7 tentara dilaporkan tewas dan terluka. Meski demikian, IDF mengklaim bahwa perlawanan masih memburu pasukan Zionis lainnya di wilayah tersebut. Bahkan pasukan perlawanan juga diklaim terus melakukan teror ke pasukan Zionis. Terkait hal ini, pasukan perlawanan belum memberikan keterangan lebih lanjut. Tiga brigade pasukan pertahanan Israel atau IDF mengalami kesulitan dalam perang dengan pasukan perlawanan. 3 brigade IDF tak bisa berkutik seusai terjebak di Khan Yunis, Gaza Selatan. Terlebih terowongan di wilayah tersebut tak habis-habis meski telah diledakkan berkali-kali. Dilansir dari tribunnews.com pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu dibenarkan oleh sejumlah media Israel. Pasalnya 3 brigade IDF, yakni Brigade Givati, Komando dan Korps Lapis Baja kini masih terjebak dan tak berdaya. Dalam sebuah laporan dijelaskan bahwa ketidakberdayaan tentara IDF itu lantaran pasukannya tidak bisa keluar dari pertempuran sengit di wilayah tersebut. Pasalnya ketiga brigade tentara IDF itu belum mampu mencapai kemajuan apapun, meskipun telah bertempur habis-habisan di Khan Yunis. Sebelumnya surat kabar berbahasa Ibrani Ma'arif melaporkan, tentara Israel telah mengalami kekalahan perlahan dan bertahap, terutama di jaringan terowongan Hamas yang tak ada habisnya di Khan Yunis dalam beberapa pekan terakhir. Selain itu, media Israel mengumumkan kalau tentara Israel menghadapi kekurangan amunisi dalam perang di perbatasan utara dan selatan wilayah pendudukan. Brigade Al-Qassam kembali merilis bukti kekalahan Zionis di Khan Yunis pada Sabtu 9 Maret 2024. Dalam video yang diunggah Brigade Al-Qassam, tampak kendaraan pasukan pertahanan Israel atau IDF telah menjadi rongsokan. Terlihat kendaraan Zionis itu hancur menjadi puing-puing seusai diserang Brigade Al-Qassam. Puing-puing kendaraan IDF itu juga berserakan di sejumlah titik di Khan Yunis. Dilansir dari Al-Mayadin, video tersebut merupakan hasil serangan dari pasukan perlawanan dalam beberapa hari terakhir. Dijelaskan pula bahwa kekalahan Zionis itu juga menjadi bahan tertawaan pasukan perlawanan.
Pasukan Zionis mulai kehabisan amunisi perang akibat Laut Merah diblokade oleh kelompok Houthi. Setelah terdesak di medan perang, Zionis kini mulai merengek meminta kiriman amunisi kepada Amerika Serikat. Selain itu, IDF juga terpaksa menggunakan tank tua untuk perang di Gaza. Dilansir dari Tribunnews.com pada Minggu 10 Maret 2024, kondisi tersebut diungkapkan oleh koresponden media Israel Carmela Menashe. Pasalnya blokade Houthi di Laut Merah sukses membuat IDF kekurangan amunisi dan pasokan dalam gudang senjatanya. Akibat kondisi tersebut, pasukan Zionis telah berulang kali mengeluh. Perwakilan Israel juga telah mengunjungi Departemen Luar Negeri dan Pertahanan Amerika Serikat untuk mencari bantuan. Di sisi lain, tentara IDF harus menghemat amunisi yang ada karena kekurangan persediaan tersebut. Bahkan Zionis juga terpaksa menggunakan kendaraan lapis baja yang berusia tua akibat krisis amunisi itu, termasuk tank dan juga pengangkut personel lapis baja. Pasukan pendudukan Israel telah menghancurkan sejumlah masjid di Jalur Gaza sejak operasi darat dilakukan pada Oktober 2023. Bukti penghancuran salah satu masjid pun diunggah sendiri oleh IDF. Hal ini diketahui setelah video itu diunggah oleh akun X Quds News Network pada Jumat 8 Maret 2024. Menurut keterangan, bukti itu diunggah secara terbuka oleh seorang sersan Israel di akun Instagramnya. Video itu menunjukkan penembakan dan penghancuran menara masjid di Gaza. Dalam hitungan detik, menara tersebut tak berbentuk. Detik-detik penghancuran bangunan ini diunggah diduga karena tentara Israel bosan. Diketahui IDF yang berperang di Gaza memang beberapa kali mengunggah video di media sosial yang mendokumentasikan penghancuran gedung-gedung. Beberapa klip tersebut bahkan dipamerkan dalam presentasi Afrika Selatan di Mahkamah Internasional bulan lalu sebagai bukti genosida. Mereka juga beberapa kali memvideo aksi penjarahan makanan. IDF mengambil apapun yang mereka bisa dapatkan dari rumah warga Palestina yang terpaksa mengungsi. Allah. Zionis kembali kecolongan pada Jumat 8 Maret 2024. Sejumlah penyusup dari perlawanan Palestina menyergap pangkalan militer IDF di barat laut tepi barat. Para penyusup itu pun dilaporkan berhasil kabur setelah meledakkan bom dan melukai 4 tentara. Dilansir dari Pars Today pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh sumber-sumber media rezim Zionis. Pasalnya sejumlah orang tak dikenal melancarkan serangan ke sebuah pangkalan militer Israel di distrik Homs di barat laut tepi barat. Ketika pasukan Israel berkumpul di pangkalan militer tersebut, penyusup mendadak meledakkan sebuah bom. Terkait serangan ini, stasiun televisi Israel mengabarkan 2 warga Palestina bersenjata terlibat dalam serangan ke pangkalan militer Israel tersebut. Disebutkan pula bahwa serangan dari perlawanan itu mengakibatkan 4 tentara terluka.
Setelah insiden tersebut, 2 helikopter Israel langsung dikerahkan untuk mengevakuasi korban. Sementara untuk para penyusup tersebut berhasil kabur. Brigade Al-Quds dan Brigade Al-Qassam kembali bersatu melawan Zionis di lingkungan Al-Zaitun. 2 militan Palestina tersebut meledakkan kumpulan intelijen IDF dan menyerang 2 drone kuat Qatar Israel. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara dan seorang mayor elit dari pasukan khusus dilaporkan tewas. Dilansir dari Al-Mayadin pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigade Al-Qassam. Menurut Brigade Al-Qassam, operasi gabungan yang diluncurkan di lingkungan Al-Zaitun berhasil menciptakan kerugian besar, sebab pasukannya sukses meledakkan 2 drone canggih IDF sekaligus kumpulan intelijen Israel. Serangan dari perlawanan itu juga dibenarkan oleh militer Israel. Pasalnya sejumlah perwiranya tewas akibat serangan perlawanan di Gaza. Selain itu, seorang mayor elit dari pasukan khusus juga tewas akibat perang sengit tersebut. Namun militer Israel belum membeberkan identitas mayor yang tewas tersebut. Diketahui sebelumnya, Brigade Al-Qassam telah merilis bukti kekalahan Zionis di lingkungan Al-Zaitun. Dalam video, Brigade Al-Qassam menunjukkan puing-puing kendaraan Zionis yang hancur akibat perang. Perang darat dengan pasukan perlawanan kembali menjadi petaka bagi Zionis. Saat perang di tepi barat, Zionis masuk jebakan pasukan perlawanan pada Jumat 8 Maret 2024. Akibat jebakan bom tersebut, setidaknya terdapat 7 tentara Israel yang tewas dan terluka. Dilansir dari i24 News pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Menurut pengakuan IDF, pasukannya masuk jebakan perlawanan di tepi barat utara pada Jumat lalu. Pasalnya saat perang berlangsung, sebuah alat peledak diledakkan di dekat pasukan Zionis. Akibat ledakan tersebut, 7 tentara dilaporkan tewas dan terluka. Meski demikian, IDF mengklaim bahwa perlawanan masih memburu pasukan Zionis lainnya di wilayah tersebut. Bahkan pasukan perlawanan juga diklaim terus melakukan teror ke pasukan Zionis. Terkait hal ini, pasukan perlawanan belum memberikan keterangan lebih lanjut. Tiga brigade pasukan pertahanan Israel atau IDF mengalami kesulitan dalam perang dengan pasukan perlawanan. 3 brigade IDF tak bisa berkutik seusai terjebak di Khan Yunis, Gaza Selatan. Terlebih terowongan di wilayah tersebut tak habis-habis meski telah diledakkan berkali-kali. Dilansir dari tribunnews.com pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu dibenarkan oleh sejumlah media Israel. Pasalnya 3 brigade IDF, yakni Brigade Givati, Komando dan Korps Lapis Baja kini masih terjebak dan tak berdaya. Dalam sebuah laporan dijelaskan bahwa ketidakberdayaan tentara IDF itu lantaran pasukannya tidak bisa keluar dari pertempuran sengit di wilayah tersebut. Pasalnya ketiga brigade tentara IDF itu belum mampu mencapai kemajuan apapun, meskipun telah bertempur habis-habisan di Khan Yunis. Sebelumnya surat kabar berbahasa Ibrani Ma'arif melaporkan, tentara Israel telah mengalami kekalahan perlahan dan bertahap, terutama di jaringan terowongan Hamas yang tak ada habisnya di Khan Yunis dalam beberapa pekan terakhir. Selain itu, media Israel mengumumkan kalau tentara Israel menghadapi kekurangan amunisi dalam perang di perbatasan utara dan selatan wilayah pendudukan. Brigade Al-Qassam kembali merilis bukti kekalahan Zionis di Khan Yunis pada Sabtu 9 Maret 2024. Dalam video yang diunggah Brigade Al-Qassam, tampak kendaraan pasukan pertahanan Israel atau IDF telah menjadi rongsokan. Terlihat kendaraan Zionis itu hancur menjadi puing-puing seusai diserang Brigade Al-Qassam. Puing-puing kendaraan IDF itu juga berserakan di sejumlah titik di Khan Yunis. Dilansir dari Al-Mayadin, video tersebut merupakan hasil serangan dari pasukan perlawanan dalam beberapa hari terakhir. Dijelaskan pula bahwa kekalahan Zionis itu juga menjadi bahan tertawaan pasukan perlawanan.
Pasukan Zionis mulai kehabisan amunisi perang akibat Laut Merah diblokade oleh kelompok Houthi. Setelah terdesak di medan perang, Zionis kini mulai merengek meminta kiriman amunisi kepada Amerika Serikat. Selain itu, IDF juga terpaksa menggunakan tank tua untuk perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com pada Minggu 10 Maret 2024, kondisi tersebut diungkapkan oleh koresponden media Israel Carmela Menashe. Pasalnya blokade Houthi di Laut Merah sukses membuat IDF kekurangan amunisi dan pasokan dalam gudang senjatanya. Akibat kondisi tersebut, pasukan Zionis telah berulang kali mengeluh. Perwakilan Israel juga telah mengunjungi Departemen Luar Negeri dan Pertahanan Amerika Serikat untuk mencari bantuan. Di sisi lain, tentara IDF harus menghemat amunisi yang ada karena kekurangan persediaan tersebut. Bahkan Zionis juga terpaksa menggunakan kendaraan lapis baja yang berusia tua akibat krisis amunisi itu, termasuk tank dan juga pengangkut personel lapis baja. Pasukan pendudukan Israel telah menghancurkan sejumlah masjid di Jalur Gaza sejak operasi darat dilakukan pada Oktober 2023. Bukti penghancuran salah satu masjid pun diunggah sendiri oleh IDF. Hal ini diketahui setelah video itu diunggah oleh akun X Quds News Network pada Jumat 8 Maret 2024. Menurut keterangan, bukti itu diunggah secara terbuka oleh seorang sersan Israel di akun Instagramnya. Video itu menunjukkan penembakan dan penghancuran menara masjid di Gaza. Dalam hitungan detik, menara tersebut tak berbentuk. Detik-detik penghancuran bangunan ini diunggah diduga karena tentara Israel bosan. Diketahui IDF yang berperang di Gaza memang beberapa kali mengunggah video di media sosial yang mendokumentasikan penghancuran gedung-gedung. Beberapa klip tersebut bahkan dipamerkan dalam presentasi Afrika Selatan di Mahkamah Internasional bulan lalu sebagai bukti genosida. Mereka juga beberapa kali memvideo aksi penjarahan makanan. IDF mengambil apapun yang mereka bisa dapatkan dari rumah warga Palestina yang terpaksa mengungsi. Allah. Zionis kembali kecolongan pada Jumat 8 Maret 2024. Sejumlah penyusup dari perlawanan Palestina menyergap pangkalan militer IDF di barat laut tepi barat. Para penyusup itu pun dilaporkan berhasil kabur setelah meledakkan bom dan melukai 4 tentara. Dilansir dari Pars Today pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh sumber-sumber media rezim Zionis. Pasalnya sejumlah orang tak dikenal melancarkan serangan ke sebuah pangkalan militer Israel di distrik Homs di barat laut tepi barat. Ketika pasukan Israel berkumpul di pangkalan militer tersebut, penyusup mendadak meledakkan sebuah bom. Terkait serangan ini, stasiun televisi Israel mengabarkan 2 warga Palestina bersenjata terlibat dalam serangan ke pangkalan militer Israel tersebut. Disebutkan pula bahwa serangan dari perlawanan itu mengakibatkan 4 tentara terluka.
Setelah insiden tersebut, 2 helikopter Israel langsung dikerahkan untuk mengevakuasi korban. Sementara untuk para penyusup tersebut berhasil kabur. Brigade Al-Quds dan Brigade Al-Qassam kembali bersatu melawan Zionis di lingkungan Al-Zaitun. 2 militan Palestina tersebut meledakkan kumpulan intelijen IDF dan menyerang 2 drone quadcopter Israel. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara dan seorang mayor elit dari pasukan khusus dilaporkan tewas. Dilansir dari Al-Mayadin pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigade Al-Qassam. Menurut Brigade Al-Qassam, operasi gabungannya diluncurkan di lingkungan Al-Zaitun berhasil menciptakan kerugian besar, sebab pasukannya sukses meledakkan 2 drone canggih IDF sekaligus kumpulan intelijen Israel. Serangan dari perlawanan itu juga dibenarkan oleh militer Israel. Pasalnya sejumlah perwiranya tewas akibat serangan perlawanan di Gaza. Selain itu, seorang mayor elit dari pasukan khusus juga tewas akibat perang sengit tersebut. Namun militer Israel belum membeberkan identitas mayor yang tewas tersebut. Diketahui sebelumnya, Brigade Al-Qassam telah merilis bukti kekalahan Zionis di lingkungan Al-Zaitun. Dalam video, Brigade Al-Qassam menunjukkan puing-puing kendaraan Zionis yang hancur akibat perang. Perang darat dengan pasukan perlawanan kembali menjadi petaka bagi Zionis. Saat perang di tepi barat, Zionis masuk jebakan pasukan perlawanan pada Jumat 8 Maret 2024. Akibat jebakan bom tersebut, setidaknya terdapat 7 tentara Israel yang tewas dan terluka. Dilansir dari i24 News pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Menurut pengakuan IDF, pasukannya masuk jebakan perlawanan di tepi barat utara pada Jumat lalu. Pasalnya saat perang berlangsung, sebuah alat peledak diledakkan di dekat pasukan Zionis. Akibat ledakan tersebut, 7 tentara dilaporkan tewas dan terluka. Meski demikian, IDF mengklaim bahwa perlawanan masih memburu pasukan Zionis lainnya di wilayah tersebut. Bahkan pasukan perlawanan juga diklaim terus melakukan teror ke pasukan Zionis. Terkait hal ini, pasukan perlawanan belum memberikan keterangan lebih lanjut. Tiga brigade pasukan pertahanan Israel atau IDF mengalami kesulitan dalam perang dengan pasukan perlawanan. 3 brigade IDF tak bisa berkutik seusai terjebak di Khan Yunis, Gaza Selatan. Terlebih terowongan di wilayah tersebut tak habis-habis meski telah diledakkan berkali-kali. Dilansir dari tribunnews.com pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu dibenarkan oleh sejumlah media Israel. Pasalnya 3 brigade IDF, yakni Brigade Givati, Komando dan Korps Lapis Baja kini masih terjebak dan tak berdaya. Dalam sebuah laporan dijelaskan bahwa ketidakberdayaan tentara IDF itu lantaran pasukannya tidak bisa keluar dari pertempuran sengit di wilayah tersebut. Pasalnya ketiga brigade tentara IDF itu belum mampu mencapai kemajuan apapun, meskipun telah bertempur habis-habisan di Khan Yunis. Sebelumnya surat kabar berbahasa Ibrani Ma'arif melaporkan, tentara Israel telah mengalami kekalahan perlahan dan bertahap, terutama di jaringan terowongan Hamas yang tak ada habisnya di Khan Yunis dalam beberapa pekan terakhir. Selain itu, media Israel mengumumkan kalau tentara Israel menghadapi kekurangan amunisi dalam perang di perbatasan utara dan selatan wilayah pendudukan. Brigade Al-Qassam kembali merilis bukti kekalahan Zionis di Khan Yunis pada Sabtu 9 Maret 2024. Dalam video yang diunggah Brigade Al-Qassam, tampak kendaraan pasukan pertahanan Israel atau IDF telah menjadi rongsokan. Terlihat kendaraan Zionis itu hancur menjadi puing-puing seusai diserang Brigade Al-Qassam. Puing-puing kendaraan IDF itu juga berserakan di sejumlah titik di Khan Yunis. Dilansir dari Al-Mayadin, video tersebut merupakan hasil serangan dari pasukan perlawanan dalam beberapa hari terakhir. Dijelaskan pula bahwa kekalahan Zionis itu juga menjadi bahan tertawaan pasukan perlawanan.
Pasukan Zionis mulai kehabisan amunisi perang akibat Laut Merah diblokade oleh kelompok Houthi. Setelah terdesak di medan perang, Zionis kini mulai merengek meminta kiriman amunisi kepada Amerika Serikat. Selain itu, IDF juga terpaksa menggunakan tank tua untuk perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com pada Minggu 10 Maret 2024, kondisi tersebut diungkapkan oleh koresponden media Israel Carmela Menashe. Pasalnya blokade Houthi di Laut Merah sukses membuat IDF kekurangan amunisi dan pasokan dalam gudang senjatanya. Akibat kondisi tersebut, pasukan Zionis telah berulang kali mengeluh. Perwakilan Israel juga telah mengunjungi Departemen Luar Negeri dan Pertahanan Amerika Serikat untuk mencari bantuan. Di sisi lain, tentara IDF harus menghemat amunisi yang ada karena kekurangan persediaan tersebut. Bahkan Zionis juga terpaksa menggunakan kendaraan lapis baja yang berusia tua akibat krisis amunisi itu, termasuk tank dan juga pengangkut personel lapis baja. Pasukan pendudukan Israel telah menghancurkan sejumlah masjid di Jalur Gaza sejak operasi darat dilakukan pada Oktober 2023. Bukti penghancuran salah satu masjid pun diunggah sendiri oleh IDF. Hal ini diketahui setelah video itu diunggah oleh akun X Quds News Network pada Jumat 8 Maret 2024. Menurut keterangan, bukti itu diunggah secara terbuka oleh seorang sersan Israel di akun Instagramnya. Video itu menunjukkan penembakan dan penghancuran menara masjid di Gaza. Dalam hitungan detik, menara tersebut tak berbentuk. Detik-detik penghancuran bangunan ini diunggah diduga karena tentara Israel bosan. Diketahui IDF yang berperang di Gaza memang beberapa kali mengunggah video di media sosial yang mendokumentasikan penghancuran gedung-gedung. Beberapa klip tersebut bahkan dipamerkan dalam presentasi Afrika Selatan di Mahkamah Internasional bulan lalu sebagai bukti genosida. Mereka juga beberapa kali memvideo aksi penjarahan makanan. IDF mengambil apapun yang mereka bisa dapatkan dari rumah warga Palestina yang terpaksa mengungsi. Allah. Zionis kembali kecolongan pada Jumat 8 Maret 2024. Sejumlah penyusup dari perlawanan Palestina menyergap pangkalan militer IDF di barat laut tepi barat. Para penyusup itu pun dilaporkan berhasil kabur setelah meledakkan bom dan melukai 4 tentara. Dilansir dari Pars Today pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh sumber-sumber media rezim Zionis. Pasalnya sejumlah orang tak dikenal melancarkan serangan ke sebuah pangkalan militer Israel di distrik Homs di barat laut tepi barat. Ketika pasukan Israel berkumpul di pangkalan militer tersebut, penyusup mendadak meledakkan sebuah bom. Terkait serangan ini, stasiun televisi Israel mengabarkan 2 warga Palestina bersenjata terlibat dalam serangan ke pangkalan militer Israel tersebut. Disebutkan pula bahwa serangan dari perlawanan itu mengakibatkan 4 tentara terluka.
Setelah insiden tersebut, 2 helikopter Israel langsung dikerahkan untuk mengevakuasi korban. Sementara untuk para penyusup tersebut berhasil kabur. Brigade Al-Quds dan Brigade Al-Qassam kembali bersatu melawan Zionis di lingkungan Al-Zaitun. 2 militan Palestina tersebut meledakkan kumpulan intelijen IDF dan menyerang 2 drone quadcopter Israel. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara dan seorang mayor elit dari pasukan khusus dilaporkan tewas. Dilansir dari Al-Mayadin pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigade Al-Qassam. Menurut Brigade Al-Qassam, operasi gabungannya diluncurkan di lingkungan Al-Zaitun berhasil menciptakan kerugian besar, sebab pasukannya sukses meledakkan 2 drone canggih IDF sekaligus kumpulan intelijen Israel. Serangan dari perlawanan itu juga dibenarkan oleh militer Israel. Pasalnya sejumlah perwiranya tewas akibat serangan perlawanan di Gaza. Selain itu, seorang mayor elit dari pasukan khusus juga tewas akibat perang sengit tersebut. Namun militer Israel belum membeberkan identitas mayor yang tewas tersebut. Diketahui sebelumnya, Brigade Al-Qassam telah merilis bukti kekalahan Zionis di lingkungan Al-Zaitun. Dalam video, Brigade Al-Qassam menunjukkan puing-puing kendaraan Zionis yang hancur akibat perang. Perang darat dengan pasukan perlawanan kembali menjadi petaka bagi Zionis. Saat perang di tepi barat, Zionis masuk jebakan pasukan perlawanan pada Jumat 8 Maret 2024. Akibat jebakan bom tersebut, setidaknya terdapat 7 tentara Israel yang tewas dan terluka. Dilansir dari i24 News pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Menurut pengakuan IDF, pasukannya masuk jebakan perlawanan di tepi barat utara pada Jumat lalu. Pasalnya saat perang berlangsung, sebuah alat peledak diledakkan di dekat pasukan Zionis. Akibat ledakan tersebut, 7 tentara dilaporkan tewas dan terluka. Meski demikian, IDF mengklaim bahwa perlawanan masih memburu pasukan Zionis lainnya di wilayah tersebut. Bahkan pasukan perlawanan juga diklaim terus melakukan teror ke pasukan Zionis. Terkait hal ini, pasukan perlawanan belum memberikan keterangan lebih lanjut. Tiga brigade pasukan pertahanan Israel atau IDF mengalami kesulitan dalam perang dengan pasukan perlawanan. 3 brigade IDF tak bisa berkutik seusai terjebak di Khan Yunis, Gaza Selatan. Terlebih terowongan di wilayah tersebut tak habis-habis meski telah diledakkan berkali-kali. Dilansir dari Tribunnews.com pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu dibenarkan oleh sejumlah media Israel. Pasalnya 3 brigade IDF, yakni Brigade Givati, Komando dan Korps Lapis Baja kini masih terjebak dan tak berdaya. Dalam sebuah laporan dijelaskan bahwa ketidakberdayaan tentara IDF itu lantaran pasukannya tidak bisa keluar dari pertempuran sengit di wilayah tersebut. Pasalnya ketiga brigade tentara IDF itu belum mampu mencapai kemajuan apapun, meskipun telah bertempur habis-habisan di Khan Yunis. Sebelumnya surat kabar berbahasa Ibrani Ma'arif melaporkan, tentara Israel telah mengalami kekalahan perlahan dan bertahap, terutama di jaringan terowongan Hamas yang tak ada habisnya di Khan Yunis dalam beberapa pekan terakhir. Selain itu, media Israel mengumumkan kalau tentara Israel menghadapi kekurangan amunisi dalam perang di perbatasan utara dan selatan wilayah pendudukan. Brigade Al-Qassam kembali merilis bukti kekalahan Zionis di Khan Yunis pada Sabtu 9 Maret 2024. Dalam video yang diunggah Brigade Al-Qassam, tampak kendaraan pasukan pertahanan Israel atau IDF telah menjadi rongsokan. Terlihat kendaraan Zionis itu hancur menjadi puing-puing seusai diserang Brigade Al-Qassam. Puing-puing kendaraan IDF itu juga berserakan di sejumlah titik di Khan Yunis. Dilansir dari Al-Mayadin, video tersebut merupakan hasil serangan dari pasukan perlawanan dalam beberapa hari terakhir. Dijelaskan pula bahwa kekalahan Zionis itu juga menjadi bahan tertawaan pasukan perlawanan.
Pasukan Zionis mulai kehabisan amunisi perang akibat Laut Merah diblokade oleh kelompok Houthi. Setelah terdesak di medan perang, Zionis kini mulai merengek meminta kiriman amunisi kepada Amerika Serikat. Selain itu, IDF juga terpaksa menggunakan tank tua untuk perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com pada Minggu 10 Maret 2024, kondisi tersebut diungkapkan oleh koresponden media Israel Carmela Menashe. Pasalnya blokade Houthi di Laut Merah sukses membuat IDF kekurangan amunisi dan pasokan dalam gudang senjatanya. Akibat kondisi tersebut, pasukan Zionis telah berulang kali mengeluh. Perwakilan Israel juga telah mengunjungi Departemen Luar Negeri dan Pertahanan Amerika Serikat untuk mencari bantuan. Di sisi lain, tentara IDF harus menghemat amunisi yang ada karena kekurangan persediaan tersebut. Bahkan Zionis juga terpaksa menggunakan kendaraan lapis baja yang berusia tua akibat krisis amunisi itu, termasuk tank dan juga pengangkut personel lapis baja. Pasukan pendudukan Israel telah menghancurkan sejumlah masjid di Jalur Gaza sejak operasi darat dilakukan pada Oktober 2023. Bukti penghancuran salah satu masjid pun diunggah sendiri oleh IDF. Hal ini diketahui setelah video itu diunggah oleh akun X Quds News Network pada Jumat 8 Maret 2024. Menurut keterangan, bukti itu diunggah secara terbuka oleh seorang sersan Israel di akun Instagramnya. Video itu menunjukkan penembakan dan penghancuran menara masjid di Gaza. Dalam hitungan detik, menara tersebut tak berbentuk. Detik-detik penghancuran bangunan ini diunggah diduga karena tentara Israel bosan. Diketahui IDF yang berperang di Gaza memang beberapa kali mengunggah video di media sosial yang mendokumentasikan penghancuran gedung-gedung. Beberapa klip tersebut bahkan dipamerkan dalam presentasi Afrika Selatan di Mahkamah Internasional bulan lalu sebagai bukti genosida. Mereka juga beberapa kali memvideo aksi penjarahan makanan. IDF mengambil apapun yang mereka bisa dapatkan dari rumah warga Palestina yang terpaksa mengungsi. Allah. Zionis kembali kecolongan pada Jumat 8 Maret 2024. Sejumlah penyusup dari perlawanan Palestina menyergap pangkalan militer IDF di barat laut tepi barat. Para penyusup itu pun dilaporkan berhasil kabur setelah meledakkan bom dan melukai 4 tentara. Dilansir dari Pars Today pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh sumber-sumber media rezim Zionis. Pasalnya sejumlah orang tak dikenal melancarkan serangan ke sebuah pangkalan militer Israel di distrik Homs di barat laut tepi barat. Ketika pasukan Israel berkumpul di pangkalan militer tersebut, penyusup mendadak meledakkan sebuah bom. Terkait serangan ini, stasiun televisi Israel mengabarkan 2 warga Palestina bersenjata terlibat dalam serangan ke pangkalan militer Israel tersebut. Disebutkan pula bahwa serangan dari perlawanan itu mengakibatkan 4 tentara terluka.
Setelah insiden tersebut, 2 helikopter Israel langsung dikerahkan untuk mengevakuasi korban. Sementara untuk para penyusup tersebut berhasil kabur. Brigade Al-Quds dan Brigade Al-Qassam kembali bersatu melawan Zionis di lingkungan Al-Zaitun. 2 militan Palestina tersebut meledakkan kumpulan intelijen IDF dan menyerang 2 drone quadcopter Israel. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara dan seorang mayor elit dari pasukan khusus dilaporkan tewas. Dilansir dari Al-Mayadin pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigade Al-Qassam. Menurut Brigade Al-Qassam, operasi gabungannya diluncurkan di lingkungan Al-Zaitun berhasil menciptakan kerugian besar, sebab pasukannya sukses meledakkan 2 drone canggih IDF sekaligus kumpulan intelijen Israel. Serangan dari perlawanan itu juga dibenarkan oleh militer Israel. Pasalnya sejumlah perwiranya tewas akibat serangan perlawanan di Gaza. Selain itu, seorang mayor elit dari pasukan khusus juga tewas akibat perang sengit tersebut. Namun militer Israel belum membeberkan identitas mayor yang tewas tersebut. Diketahui sebelumnya, Brigade Al-Qassam telah merilis bukti kekalahan Zionis di lingkungan Al-Zaitun. Dalam video, Brigade Al-Qassam menunjukkan puing-puing kendaraan Zionis yang hancur akibat perang. Perang darat dengan pasukan perlawanan kembali menjadi petaka bagi Zionis. Saat perang di tepi barat, Zionis masuk jebakan pasukan perlawanan pada Jumat 8 Maret 2024. Akibat jebakan bom tersebut, setidaknya terdapat 7 tentara Israel yang tewas dan terluka. Dilansir dari i24 News pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Menurut pengakuan IDF, pasukannya masuk jebakan perlawanan di tepi barat utara pada Jumat lalu. Pasalnya saat perang berlangsung, sebuah alat peledak diledakkan di dekat pasukan Zionis. Akibat ledakan tersebut, 7 tentara dilaporkan tewas dan terluka. Meski demikian, IDF mengklaim bahwa perlawanan masih memburu pasukan Zionis lainnya di wilayah tersebut. Bahkan pasukan perlawanan juga diklaim terus melakukan teror ke pasukan Zionis. Terkait hal ini, pasukan perlawanan belum memberikan keterangan lebih lanjut. Tiga brigade pasukan pertahanan Israel atau IDF mengalami kesulitan dalam perang dengan pasukan perlawanan. 3 brigade IDF tak bisa berkutik seusai terjebak di Khan Yunis, Gaza Selatan. Terlebih terowongan di wilayah tersebut tak habis-habis meski telah diledakkan berkali-kali. Dilansir dari Tribunnews.com pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu dibenarkan oleh sejumlah media Israel. Pasalnya 3 brigade IDF, yakni Brigade Givati, Komando dan Korps Lapis Baja kini masih terjebak dan tak berdaya. Dalam sebuah laporan dijelaskan bahwa ketidakberdayaan tentara IDF itu lantaran pasukannya tidak bisa keluar dari pertempuran sengit di wilayah tersebut. Pasalnya ketiga brigade tentara IDF itu belum mampu mencapai kemajuan apapun, meskipun telah bertempur habis-habisan di Khan Yunis. Sebelumnya surat kabar berbahasa Ibrani Ma'arif melaporkan, tentara Israel telah mengalami kekalahan perlahan dan bertahap, terutama di jaringan terowongan Hamas yang tak ada habisnya di Khan Yunis dalam beberapa pekan terakhir. Selain itu, media Israel mengumumkan kalau tentara Israel menghadapi kekurangan amunisi dalam perang di perbatasan utara dan selatan wilayah pendudukan. Brigade Al-Qassam kembali merilis bukti kekalahan Zionis di Khan Yunis pada Sabtu 9 Maret 2024. Dalam video yang diunggah Brigade Al-Qassam, tampak kendaraan pasukan pertahanan Israel atau IDF telah menjadi rongsokan. Terlihat kendaraan Zionis itu hancur menjadi puing-puing seusai diserang Brigade Al-Qassam. Puing-puing kendaraan IDF itu juga berserakan di sejumlah titik di Khan Yunis. Dilansir dari Al-Mayadin, video tersebut merupakan hasil serangan dari pasukan perlawanan dalam beberapa hari terakhir. Dijelaskan pula bahwa kekalahan Zionis itu juga menjadi bahan tertawaan pasukan perlawanan.
Pasukan Zionis mulai kehabisan amunisi perang akibat Laut Merah diblokade oleh kelompok Houthi. Setelah terdesak di medan perang, Zionis kini mulai merengek meminta kiriman amunisi kepada Amerika Serikat. Selain itu, IDF juga terpaksa menggunakan tank tua untuk perang di Gaza. Dilansir dari Tribunnews.com pada Minggu 10 Maret 2024, kondisi tersebut diungkapkan oleh koresponden media Israel Carmela Menashe. Pasalnya blokade Houthi di Laut Merah sukses membuat IDF kekurangan amunisi dan pasokan dalam gudang senjatanya. Akibat kondisi tersebut, pasukan Zionis telah berulang kali mengeluh. Perwakilan Israel juga telah mengunjungi Departemen Luar Negeri dan Pertahanan Amerika Serikat untuk mencari bantuan. Di sisi lain, tentara IDF harus menghemat amunisi yang ada karena kekurangan persediaan tersebut. Bahkan Zionis juga terpaksa menggunakan kendaraan lapis baja yang berusia tua akibat krisis amunisi itu, termasuk tank dan juga pengangkut personel lapis baja. Pasukan pendudukan Israel telah menghancurkan sejumlah masjid di Jalur Gaza sejak operasi darat dilakukan pada Oktober 2023. Bukti penghancuran salah satu masjid pun diunggah sendiri oleh IDF. Hal ini diketahui setelah video itu diunggah oleh akun X Quds News Network pada Jumat 8 Maret 2024. Menurut keterangan, bukti itu diunggah secara terbuka oleh seorang sersan Israel di akun Instagramnya. Video itu menunjukkan penembakan dan penghancuran menara masjid di Gaza. Dalam hitungan detik, menara tersebut tak berbentuk. Detik-detik penghancuran bangunan ini diunggah diduga karena tentara Israel bosan. Diketahui IDF yang berperang di Gaza memang beberapa kali mengunggah video di media sosial yang mendokumentasikan penghancuran gedung-gedung. Beberapa klip tersebut bahkan dipamerkan dalam presentasi Afrika Selatan di Mahkamah Internasional bulan lalu sebagai bukti genosida. Mereka juga beberapa kali memvideo aksi penjarahan makanan. IDF mengambil apapun yang mereka bisa dapatkan dari rumah warga Palestina yang terpaksa mengungsi. Allah. Zionis kembali kecolongan pada Jumat 8 Maret 2024. Sejumlah penyusup dari perlawanan Palestina menyergap pangkalan militer IDF di barat laut tepi barat. Para penyusup itu pun dilaporkan berhasil kabur setelah meledakkan bom dan melukai 4 tentara. Dilansir dari Pars Today pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh sumber-sumber media rezim Zionis. Pasalnya sejumlah orang tak dikenal melancarkan serangan ke sebuah pangkalan militer Israel di distrik Homs di barat laut tepi barat. Ketika pasukan Israel berkumpul di pangkalan militer tersebut, penyusup mendadak meledakkan sebuah bom. Terkait serangan ini, stasiun televisi Israel mengabarkan 2 warga Palestina bersenjata terlibat dalam serangan ke pangkalan militer Israel tersebut. Disebutkan pula bahwa serangan dari perlawanan itu mengakibatkan 4 tentara terluka.
Setelah insiden tersebut, 2 helikopter Israel langsung dikerahkan untuk mengevakuasi korban. Sementara untuk para penyusup tersebut berhasil kabur. Brigade Al-Quds dan Brigade Al-Qassam kembali bersatu melawan Zionis di lingkungan Al-Zaitun. 2 militan Palestina tersebut meledakkan kumpulan intelijen IDF dan menyerang 2 drone quadcopter Israel. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara dan seorang mayor elit dari pasukan khusus dilaporkan tewas. Dilansir dari Al-Mayadin pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigade Al-Qassam. Menurut Brigade Al-Qassam, operasi gabungannya diluncurkan di lingkungan Al-Zaitun berhasil menciptakan kerugian besar, sebab pasukannya sukses meledakkan 2 drone canggih IDF sekaligus kumpulan intelijen Israel. Serangan dari perlawanan itu juga dibenarkan oleh militer Israel. Pasalnya sejumlah perwiranya tewas akibat serangan perlawanan di Gaza. Selain itu, seorang mayor elit dari pasukan khusus juga tewas akibat perang sengit tersebut. Namun militer Israel belum membeberkan identitas mayor yang tewas tersebut. Diketahui sebelumnya, Brigade Al-Qassam telah merilis bukti kekalahan Zionis di lingkungan Al-Zaitun. Dalam video, Brigade Al-Qassam menunjukkan puing-puing kendaraan Zionis yang hancur akibat perang. Perang darat dengan pasukan perlawanan kembali menjadi petaka bagi Zionis. Saat perang di tepi barat, Zionis masuk jebakan pasukan perlawanan pada Jumat 8 Maret 2024. Akibat jebakan bom tersebut, setidaknya terdapat 7 tentara Israel yang tewas dan terluka. Dilansir dari i24 News pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Menurut pengakuan IDF, pasukannya masuk jebakan perlawanan di tepi barat utara pada Jumat lalu. Pasalnya saat perang berlangsung, sebuah alat peledak diledakkan di dekat pasukan Zionis. Akibat ledakan tersebut, 7 tentara dilaporkan tewas dan terluka. Meski demikian, IDF mengklaim bahwa perlawanan masih memburu pasukan Zionis lainnya di wilayah tersebut. Bahkan pasukan perlawanan juga diklaim terus melakukan teror ke pasukan Zionis. Terkait hal ini, pasukan perlawanan belum memberikan keterangan lebih lanjut. Tiga brigade pasukan pertahanan Israel atau IDF mengalami kesulitan dalam perang dengan pasukan perlawanan. 3 brigade IDF tak bisa berkutik seusai terjebak di Khan Yunis, Gaza Selatan. Terlebih terowongan di wilayah tersebut tak habis-habis meski telah diledakkan berkali-kali. Dilansir dari tribunnews.com pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu dibenarkan oleh sejumlah media Israel. Pasalnya 3 brigade IDF, yakni Brigade Givati, Komando dan Korps Lapis Baja kini masih terjebak dan tak berdaya. Dalam sebuah laporan dijelaskan bahwa ketidakberdayaan tentara IDF itu lantaran pasukannya tidak bisa keluar dari pertempuran sengit di wilayah tersebut. Pasalnya ketiga brigade tentara IDF itu belum mampu mencapai kemajuan apapun, meskipun telah bertempur habis-habisan di Khan Yunis. Sebelumnya surat kabar berbahasa Ibrani Ma'arif melaporkan, tentara Israel telah mengalami kekalahan perlahan dan bertahap, terutama di jaringan terowongan Hamas yang tak ada habisnya di Khan Yunis dalam beberapa pekan terakhir. Selain itu, media Israel mengumumkan kalau tentara Israel menghadapi kekurangan amunisi dalam perang di perbatasan utara dan selatan wilayah pendudukan. Brigade Al-Qassam kembali merilis bukti kekalahan Zionis di Khan Yunis pada Sabtu 9 Maret 2024. Dalam video yang diunggah Brigade Al-Qassam, tampak kendaraan pasukan pertahanan Israel atau IDF telah menjadi rongsokan. Terlihat kendaraan Zionis itu hancur menjadi puing-puing seusai diserang Brigade Al-Qassam. Puing-puing kendaraan IDF itu juga berserakan di sejumlah titik di Khan Yunis. Dilansir dari Al-Mayadin, video tersebut merupakan hasil serangan dari pasukan perlawanan dalam beberapa hari terakhir. Dijelaskan pula bahwa kekalahan Zionis itu juga menjadi bahan tertawaan pasukan perlawanan.
Pasukan Zionis mulai kehabisan amunisi perang akibat Laut Merah diblokade oleh kelompok Houthi. Setelah terdesak di medan perang, Zionis kini mulai merengek meminta kiriman amunisi kepada Amerika Serikat. Selain itu, IDF juga terpaksa menggunakan tank tua untuk perang di Gaza. Dilansir dari Tribunnews.com pada Minggu 10 Maret 2024, kondisi tersebut diungkapkan oleh koresponden media Israel Carmela Menashe. Pasalnya blokade Houthi di Laut Merah sukses membuat IDF kekurangan amunisi dan pasokan dalam gudang senjatanya. Akibat kondisi tersebut, pasukan Zionis telah berulang kali mengeluh. Perwakilan Israel juga telah mengunjungi Departemen Luar Negeri dan Pertahanan Amerika Serikat untuk mencari bantuan. Di sisi lain, tentara IDF harus menghemat amunisi yang ada karena kekurangan persediaan tersebut. Bahkan Zionis juga terpaksa menggunakan kendaraan lapis baja yang berusia tua akibat krisis amunisi itu, termasuk tank dan juga pengangkut personel lapis baja. Pasukan pendudukan Israel telah menghancurkan sejumlah masjid di Jalur Gaza sejak operasi darat dilakukan pada Oktober 2023. Bukti penghancuran salah satu masjid pun diunggah sendiri oleh IDF. Hal ini diketahui setelah video itu diunggah oleh akun X Quds News Network pada Jumat 8 Maret 2024. Menurut keterangan, bukti itu diunggah secara terbuka oleh seorang sersan Israel di akun Instagramnya. Video itu menunjukkan penembakan dan penghancuran menara masjid di Gaza. Dalam hitungan detik, menara tersebut tak berbentuk. Detik-detik penghancuran bangunan ini diunggah diduga karena tentara Israel bosan. Diketahui IDF yang berperang di Gaza memang beberapa kali mengunggah video di media sosial yang mendokumentasikan penghancuran gedung-gedung. Beberapa klip tersebut bahkan dipamerkan dalam presentasi Afrika Selatan di Mahkamah Internasional bulan lalu sebagai bukti genosida. Mereka juga beberapa kali memvideo aksi penjarahan makanan. IDF mengambil apapun yang mereka bisa dapatkan dari rumah warga Palestina yang terpaksa mengungsi. Allah. Zionis kembali kecolongan pada Jumat 8 Maret 2024. Sejumlah penyusup dari perlawanan Palestina menyergap pangkalan militer IDF di barat laut tepi barat. Para penyusup itu pun dilaporkan berhasil kabur setelah meledakkan bom dan melukai 4 tentara. Dilansir dari Pars Today pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh sumber-sumber media rezim Zionis. Pasalnya sejumlah orang tak dikenal melancarkan serangan ke sebuah pangkalan militer Israel di distrik Homs di barat laut tepi barat. Ketika pasukan Israel berkumpul di pangkalan militer tersebut, penyusup mendadak meledakkan sebuah bom. Terkait serangan ini, stasiun televisi Israel mengabarkan 2 warga Palestina bersenjata terlibat dalam serangan ke pangkalan militer Israel tersebut. Disebutkan pula bahwa serangan dari perlawanan itu mengakibatkan 4 tentara terluka.
Setelah insiden tersebut, 2 helikopter Israel langsung dikerahkan untuk mengevakuasi korban. Sementara untuk para penyusup tersebut berhasil kabur. Brigade Al-Quds dan Brigade Al-Qassam kembali bersatu melawan Zionis di lingkungan Al-Zaitun. 2 militan Palestina tersebut meledakkan kumpulan intelijen IDF dan menyerang 2 drone kuat Qatar Israel. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara dan seorang mayor elit dari pasukan khusus dilaporkan tewas. Dilansir dari Al-Mayadin pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigade Al-Qassam. Menurut Brigade Al-Qassam, operasi gabungan yang diluncurkan di lingkungan Al-Zaitun berhasil menciptakan kerugian besar, sebab pasukannya sukses meledakkan 2 drone canggih IDF sekaligus kumpulan intelijen Israel. Serangan dari perlawanan itu juga dibenarkan oleh militer Israel. Pasalnya sejumlah perwiranya tewas akibat serangan perlawanan di Gaza. Selain itu, seorang mayor elit dari pasukan khusus juga tewas akibat perang sengit tersebut. Namun militer Israel belum membeberkan identitas mayor yang tewas tersebut. Diketahui sebelumnya, Brigade Al-Qassam telah merilis bukti kekalahan Zionis di lingkungan Al-Zaitun. Dalam video, Brigade Al-Qassam menunjukkan puing-puing kendaraan Zionis yang hancur akibat perang. Perang darat dengan pasukan perlawanan kembali menjadi petaka bagi Zionis. Saat perang di tepi barat, Zionis masuk jebakan pasukan perlawanan pada Jumat 8 Maret 2024. Akibat jebakan bom tersebut, setidaknya terdapat 7 tentara Israel yang tewas dan terluka. Dilansir dari i24 News pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Menurut pengakuan IDF, pasukannya masuk jebakan perlawanan di tepi barat utara pada Jumat lalu. Pasalnya saat perang berlangsung, sebuah alat peledak diledakkan di dekat pasukan Zionis. Akibat ledakan tersebut, 7 tentara dilaporkan tewas dan terluka. Meski demikian, IDF mengklaim bahwa perlawanan masih memburu pasukan Zionis lainnya di wilayah tersebut. Bahkan pasukan perlawanan juga diklaim terus melakukan teror ke pasukan Zionis. Terkait hal ini, pasukan perlawanan belum memberikan keterangan lebih lanjut. Tiga brigade pasukan pertahanan Israel atau IDF mengalami kesulitan dalam perang dengan pasukan perlawanan. 3 brigade IDF tak bisa berkutik seusai terjebak di Khan Yunis, Gaza Selatan. Terlebih terowongan di wilayah tersebut tak habis-habis meski telah diledakkan berkali-kali. Dilansir dari tribunnews.com pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu dibenarkan oleh sejumlah media Israel. Hasilnya 3 brigade IDF, yakni Brigade Givati, Komando dan Korps Lapis Baja kini masih terjebak dan tak berdaya. Dalam sebuah laporan dijelaskan bahwa ketidakberdayaan tentara IDF itu lantaran pasukannya tidak bisa keluar dari pertempuran sengit di wilayah tersebut. Pasalnya ketiga brigade tentara IDF itu belum mampu mencapai kemajuan apapun, meskipun telah bertempur habis-habisan di Khan Yunis. Sebelumnya surat kabar berbahasa Ibrani Ma'arif melaporkan, tentara Israel telah mengalami kekalahan perlahan dan bertahap, terutama di jaringan terowongan Hamas yang tak ada habisnya di Khan Yunis dalam beberapa pekan terakhir. Selain itu, media Israel mengumumkan kalau tentara Israel menghadapi kekurangan amunisi dalam perang di perbatasan utara dan selatan wilayah pendudukan. Brigade Al-Qassam kembali merilis bukti kekalahan Zionis di Khan Yunis pada Sabtu 9 Maret 2024. Dalam video yang diunggah Brigade Al-Qassam, tampak kendaraan pasukan pertahanan Israel atau IDF telah menjadi rongsokan. Terlihat kendaraan Zionis itu hancur menjadi puing-puing seusai diserang Brigade Al-Qassam. Puing-puing kendaraan IDF itu juga berserakan di sejumlah titik di Khan Yunis. Dilansir dari Al-Mayadin, video tersebut merupakan hasil serangan dari pasukan perlawanan dalam beberapa hari terakhir. Dijelaskan pula bahwa kekalahan Zionis itu juga menjadi bahan tertawaan pasukan perlawanan.
Pasukan Zionis mulai kehabisan amunisi perang akibat Laut Merah diblokade oleh kelompok Houthi. Setelah terdesak di medan perang, Zionis kini mulai merengek meminta kiriman amunisi kepada Amerika Serikat. Selain itu, IDF juga terpaksa menggunakan tank tua untuk perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com pada Minggu 10 Maret 2024, kondisi tersebut diungkapkan oleh koresponden media Israel Carmela Menashe. Pasalnya blokade Houthi di Laut Merah sukses membuat IDF kekurangan amunisi dan pasokan dalam gudang senjatanya. Akibat kondisi tersebut, pasukan Zionis telah berulang kali mengeluh. Perwakilan Israel juga telah mengunjungi Departemen Luar Negeri dan Pertahanan Amerika Serikat untuk mencari bantuan. Di sisi lain, tentara IDF harus menghemat amunisi yang ada karena kekurangan persediaan tersebut. Bahkan Zionis juga terpaksa menggunakan kendaraan lapis baja yang berusia tua akibat krisis amunisi itu, termasuk tank dan juga pengangkut personel lapis baja. Pasukan pendudukan Israel telah menghancurkan sejumlah masjid di Jalur Gaza sejak operasi darat dilakukan pada Oktober 2023. Bukti penghancuran salah satu masjid pun diunggah sendiri oleh IDF. Hal ini diketahui setelah video itu diunggah oleh akun X Quds News Network pada Jumat 8 Maret 2024. Menurut keterangan, bukti itu diunggah secara terbuka oleh seorang sersan Israel di akun Instagramnya. Video itu menunjukkan penembakan dan penghancuran menara masjid di Gaza. Dalam hitungan detik, menara tersebut tak berbentuk. Detik-detik penghancuran bangunan ini diunggah diduga karena tentara Israel bosan. Diketahui IDF yang berperang di Gaza memang beberapa kali mengunggah video di media sosial yang mendokumentasikan penghancuran gedung-gedung. Beberapa klip tersebut bahkan dipamerkan dalam presentasi Afrika Selatan di Mahkamah Internasional bulan lalu sebagai bukti genosida. Mereka juga beberapa kali memvideo aksi penjarahan makanan. IDF mengambil apapun yang mereka bisa dapatkan dari rumah warga Palestina yang terpaksa mengungsi. Allah. Zionis kembali kecolongan pada Jumat 8 Maret 2024. Sejumlah penyusup dari perlawanan Palestina menyergap pangkalan militer IDF di barat laut tepi barat. Para penyusup itu pun dilaporkan berhasil kabur setelah meledakkan bom dan melukai 4 tentara. Dilansir dari Pars Today pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh sumber-sumber media rezim Zionis. Pasalnya sejumlah orang tak dikenal melancarkan serangan ke sebuah pangkalan militer Israel di distrik Homs di barat laut tepi barat. Ketika pasukan Israel berkumpul di pangkalan militer tersebut, penyusup mendadak meledakkan sebuah bom. Terkait serangan ini, stasiun televisi Israel mengabarkan 2 warga Palestina bersenjata terlibat dalam serangan ke pangkalan militer Israel tersebut. Disebutkan pula bahwa serangan dari perlawanan itu mengakibatkan 4 tentara terluka.
Setelah insiden tersebut, 2 helikopter Israel langsung dikerahkan untuk mengevakuasi korban. Sementara untuk para penyusup tersebut berhasil kabur. Brigade Al-Quds dan Brigade Al-Qassam kembali bersatu melawan Zionis di lingkungan Al-Zaitun. 2 militan Palestina tersebut meledakkan kumpulan intelijen IDF dan menyerang 2 drone quadcopter Israel. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara dan seorang mayor elit dari pasukan khusus dilaporkan tewas. Dilansir dari Al-Mayadin pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigade Al-Qassam. Menurut Brigade Al-Qassam, operasi gabungannya diluncurkan di lingkungan Al-Zaitun berhasil menciptakan kerugian besar, sebab pasukannya sukses meledakkan 2 drone canggih IDF sekaligus kumpulan intelijen Israel. Serangan dari perlawanan itu juga dibenarkan oleh militer Israel. Pasalnya sejumlah perwiranya tewas akibat serangan perlawanan di Gaza. Selain itu, seorang mayor elit dari pasukan khusus juga tewas akibat perang sengit tersebut. Namun militer Israel belum membeberkan identitas mayor yang tewas tersebut. Diketahui sebelumnya, Brigade Al-Qassam telah merilis bukti kekalahan Zionis di lingkungan Al-Zaitun. Dalam video, Brigade Al-Qassam menunjukkan puing-puing kendaraan Zionis yang hancur akibat perang. Perang darat dengan pasukan perlawanan kembali menjadi petaka bagi Zionis. Saat perang di tepi barat, Zionis masuk jebakan pasukan perlawanan pada Jumat 8 Maret 2024. Akibat jebakan bom tersebut, setidaknya terdapat 7 tentara Israel yang tewas dan terluka. Dilansir dari i24 News pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Menurut pengakuan IDF, pasukannya masuk jebakan perlawanan di tepi barat utara pada Jumat lalu. Pasalnya saat perang berlangsung, sebuah alat peledak diledakkan di dekat pasukan Zionis. Akibat ledakan tersebut, 7 tentara dilaporkan tewas dan terluka. Meski demikian, IDF mengklaim bahwa perlawanan masih memburu pasukan Zionis lainnya di wilayah tersebut. Bahkan pasukan perlawanan juga diklaim terus melakukan teror ke pasukan Zionis. Terkait hal ini, pasukan perlawanan belum memberikan keterangan lebih lanjut. Tiga brigade pasukan pertahanan Israel atau IDF mengalami kesulitan dalam perang dengan pasukan perlawanan. 3 brigade IDF tak bisa berkutik seusai terjebak di Khan Yunis, Gaza Selatan. Terlebih terowongan di wilayah tersebut tak habis-habis meski telah diledakkan berkali-kali. Dilansir dari tribunnews.com pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu dibenarkan oleh sejumlah media Israel. Hasilnya 3 brigade IDF, yakni Brigade Givati, Komando dan Korps Lapis Baja kini masih terjebak dan tak berdaya. Dalam sebuah laporan dijelaskan bahwa ketidakberdayaan tentara IDF itu lantaran pasukannya tidak bisa keluar dari pertempuran sengit di wilayah tersebut. Pasalnya ketiga brigade tentara IDF itu belum mampu mencapai kemajuan apapun, meskipun telah bertempur habis-habisan di Khan Yunis. Sebelumnya surat kabar berbahasa Ibrani Ma'arif melaporkan, tentara Israel telah mengalami kekalahan perlahan dan bertahap, terutama di jaringan terowongan Hamas yang tak ada habisnya di Khan Yunis dalam beberapa pekan terakhir. Selain itu, media Israel mengumumkan kalau tentara Israel menghadapi kekurangan amunisi dalam perang di perbatasan utara dan selatan wilayah pendudukan. Brigade Al-Qassam kembali merilis bukti kekalahan Zionis di Khan Yunis pada Sabtu 9 Maret 2024. Dalam video yang diunggah Brigade Al-Qassam, tampak kendaraan pasukan pertahanan Israel atau IDF telah menjadi rongsokan. Terlihat kendaraan Zionis itu hancur menjadi puing-puing seusai diserang Brigade Al-Qassam. Puing-puing kendaraan IDF itu juga berserakan di sejumlah titik di Khan Yunis. Dilansir dari Al-Mayadin, video tersebut merupakan hasil serangan dari pasukan perlawanan dalam beberapa hari terakhir. Dijelaskan pula bahwa kekalahan Zionis itu juga menjadi bahan tertawaan pasukan perlawanan.
Pasukan Zionis mulai kehabisan amunisi perang akibat Laut Merah diblokade oleh kelompok Houthi. Setelah terdesak di medan perang, Zionis kini mulai merengek meminta kiriman amunisi kepada Amerika Serikat. Selain itu, IDF juga terpaksa menggunakan tank tua untuk perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com pada Minggu 10 Maret 2024, kondisi tersebut diungkapkan oleh koresponden media Israel Carmela Menashe. Pasalnya blokade Houthi di Laut Merah sukses membuat IDF kekurangan amunisi dan pasokan dalam gudang senjatanya. Akibat kondisi tersebut, pasukan Zionis telah berulang kali mengeluh. Perwakilan Israel juga telah mengunjungi Departemen Luar Negeri dan Pertahanan Amerika Serikat untuk mencari bantuan. Di sisi lain, tentara IDF harus menghemat amunisi yang ada karena kekurangan persediaan tersebut. Bahkan Zionis juga terpaksa menggunakan kendaraan lapis baja yang berusia tua akibat krisis amunisi itu, termasuk tank dan juga pengangkut personel lapis baja. Pasukan pendudukan Israel telah menghancurkan sejumlah masjid di Jalur Gaza sejak operasi darat dilakukan pada Oktober 2023. Bukti penghancuran salah satu masjid pun diunggah sendiri oleh IDF. Hal ini diketahui setelah video itu diunggah oleh akun X Quds News Network pada Jumat 8 Maret 2024. Menurut keterangan, bukti itu diunggah secara terbuka oleh seorang sersan Israel di akun Instagramnya. Video itu menunjukkan penembakan dan penghancuran menara masjid di Gaza. Dalam hitungan detik, menara tersebut tak berbentuk. Detik-detik penghancuran bangunan ini diunggah diduga karena tentara Israel bosan. Diketahui IDF yang berperang di Gaza memang beberapa kali mengunggah video di media sosial yang mendokumentasikan penghancuran gedung-gedung. Beberapa klip tersebut bahkan dipamerkan dalam presentasi Afrika Selatan di Mahkamah Internasional bulan lalu sebagai bukti genosida. Mereka juga beberapa kali memvideo aksi penjarahan makanan. IDF mengambil apapun yang mereka bisa dapatkan dari rumah warga Palestina yang terpaksa mengungsi. Allah. Zionis kembali kecolongan pada Jumat 8 Maret 2024. Sejumlah penyusup dari perlawanan Palestina menyergap pangkalan militer IDF di barat laut tepi barat. Para penyusup itu pun dilaporkan berhasil kabur setelah meledakkan bom dan melukai 4 tentara. Dilansir dari Pars Today pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh sumber-sumber media rezim Zionis. Pasalnya sejumlah orang tak dikenal melancarkan serangan ke sebuah pangkalan militer Israel di distrik Homs di barat laut tepi barat. Ketika pasukan Israel berkumpul di pangkalan militer tersebut, penyusup mendadak meledakkan sebuah bom. Terkait serangan ini, stasiun televisi Israel mengabarkan 2 warga Palestina bersenjata terlibat dalam serangan ke pangkalan militer Israel tersebut. Disebutkan pula bahwa serangan dari perlawanan itu mengakibatkan 4 tentara terluka.
Setelah insiden tersebut, 2 helikopter Israel langsung dikerahkan untuk mengevakuasi korban. Sementara untuk para penyusup tersebut berhasil kabur. Brigade Al-Quds dan Brigade Al-Qassam kembali bersatu melawan Zionis di lingkungan Al-Zaitun. 2 militan Palestina tersebut meledakkan kumpulan intelijen IDF dan menyerang 2 drone quadcopter Israel. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara dan seorang mayor elit dari pasukan khusus dilaporkan tewas. Dilansir dari Al-Mayadin pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigade Al-Qassam. Menurut Brigade Al-Qassam, operasi gabungannya diluncurkan di lingkungan Al-Zaitun berhasil menciptakan kerugian besar, sebab pasukannya sukses meledakkan 2 drone canggih IDF sekaligus kumpulan intelijen Israel. Serangan dari perlawanan itu juga dibenarkan oleh militer Israel. Pasalnya sejumlah perwiranya tewas akibat serangan perlawanan di Gaza. Selain itu, seorang mayor elit dari pasukan khusus juga tewas akibat perang sengit tersebut. Namun militer Israel belum membeberkan identitas mayor yang tewas tersebut. Diketahui sebelumnya, Brigade Al-Qassam telah merilis bukti kekalahan Zionis di lingkungan Al-Zaitun. Dalam video, Brigade Al-Qassam menunjukkan puing-puing kendaraan Zionis yang hancur akibat perang. Perang darat dengan pasukan perlawanan kembali menjadi petaka bagi Zionis. Saat perang di tepi barat, Zionis masuk jebakan pasukan perlawanan pada Jumat 8 Maret 2024. Akibat jebakan bom tersebut, setidaknya terdapat 7 tentara Israel yang tewas dan terluka. Dilansir dari i24 News pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Menurut pengakuan IDF, pasukannya masuk jebakan perlawanan di tepi barat utara pada Jumat lalu. Pasalnya saat perang berlangsung, sebuah alat peledak diledakkan di dekat pasukan Zionis. Akibat ledakan tersebut, 7 tentara dilaporkan tewas dan terluka. Meski demikian, IDF mengklaim bahwa perlawanan masih memburu pasukan Zionis lainnya di wilayah tersebut. Bahkan pasukan perlawanan juga diklaim terus melakukan teror ke pasukan Zionis. Terkait hal ini, pasukan perlawanan belum memberikan keterangan lebih lanjut. Tiga brigade pasukan pertahanan Israel atau IDF mengalami kesulitan dalam perang dengan pasukan perlawanan. 3 brigade IDF tak bisa berkutik seusai terjebak di Khan Yunis, Gaza Selatan. Terlebih terowongan di wilayah tersebut tak habis-habis meski telah diledakkan berkali-kali. Dilansir dari Tribunnews.com pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu dibenarkan oleh sejumlah media Israel. Pasalnya 3 brigade IDF, yakni Brigade Givati, Komando dan Korps Lapis Baja kini masih terjebak dan tak berdaya. Dalam sebuah laporan dijelaskan bahwa ketidakberdayaan tentara IDF itu lantaran pasukannya tidak bisa keluar dari pertempuran sengit di wilayah tersebut. Pasalnya ketiga brigade tentara IDF itu belum mampu mencapai kemajuan apapun, meskipun telah bertempur habis-habisan di Khan Yunis. Sebelumnya surat kabar berbahasa Ibrani Ma'arif melaporkan, tentara Israel telah mengalami kekalahan perlahan dan bertahap, terutama di jaringan terowongan Hamas yang tak ada habisnya di Khan Yunis dalam beberapa pekan terakhir. Selain itu, media Israel mengumumkan kalau tentara Israel menghadapi kekurangan amunisi dalam perang di perbatasan utara dan selatan wilayah pendudukan. Brigade Al-Qassam kembali merilis bukti kekalahan Zionis di Khan Yunis pada Sabtu 9 Maret 2024. Dalam video yang diunggah Brigade Al-Qassam, tampak kendaraan pasukan pertahanan Israel atau IDF telah menjadi rongsokan. Terlihat kendaraan Zionis itu hancur menjadi puing-puing seusai diserang Brigade Al-Qassam. Puing-puing kendaraan IDF itu juga berserakan di sejumlah titik di Khan Yunis. Dilansir dari Al-Mayadin, video tersebut merupakan hasil serangan dari pasukan perlawanan dalam beberapa hari terakhir. Dijelaskan pula bahwa kekalahan Zionis itu juga menjadi bahan tertawaan pasukan perlawanan.
Pasukan Zionis mulai kehabisan amunisi perang akibat Laut Merah diblokade oleh kelompok Houthi. Setelah terdesak di medan perang, Zionis kini mulai merengek meminta kiriman amunisi kepada Amerika Serikat. Selain itu, IDF juga terpaksa menggunakan tank tua untuk perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com pada Minggu 10 Maret 2024, kondisi tersebut diungkapkan oleh koresponden media Israel Carmela Menashe. Pasalnya blokade Houthi di Laut Merah sukses membuat IDF kekurangan amunisi dan pasokan dalam gudang senjatanya. Akibat kondisi tersebut, pasukan Zionis telah berulang kali mengeluh. Perwakilan Israel juga telah mengunjungi Departemen Luar Negeri dan Pertahanan Amerika Serikat untuk mencari bantuan. Di sisi lain, tentara IDF harus menghemat amunisi yang ada karena kekurangan persediaan tersebut. Bahkan Zionis juga terpaksa menggunakan kendaraan lapis baja yang berusia tua akibat krisis amunisi itu, termasuk tank dan juga pengangkut personel lapis baja. Pasukan pendudukan Israel telah menghancurkan sejumlah masjid di Jalur Gaza sejak operasi darat dilakukan pada Oktober 2023. Bukti penghancuran salah satu masjid pun diunggah sendiri oleh IDF. Hal ini diketahui setelah video itu diunggah oleh akun X Quds News Network pada Jumat 8 Maret 2024. Menurut keterangan, bukti itu diunggah secara terbuka oleh seorang sersan Israel di akun Instagramnya. Video itu menunjukkan penembakan dan penghancuran menara masjid di Gaza. Dalam hitungan detik, menara tersebut tak berbentuk. Detik-detik penghancuran bangunan ini diunggah diduga karena tentara Israel bosan. Diketahui IDF yang berperang di Gaza memang beberapa kali mengunggah video di media sosial yang mendokumentasikan penghancuran gedung-gedung. Beberapa klip tersebut bahkan dipamerkan dalam presentasi Afrika Selatan di Mahkamah Internasional bulan lalu sebagai bukti genosida. Mereka juga beberapa kali memvideo aksi penjarahan makanan. IDF mengambil apapun yang mereka bisa dapatkan dari rumah warga Palestina yang terpaksa mengungsi. Allah. Zionis kembali kecolongan pada Jumat 8 Maret 2024. Sejumlah penyusup dari perlawanan Palestina menyergap pangkalan militer IDF di barat laut tepi barat. Para penyusup itu pun dilaporkan berhasil kabur setelah meledakkan bom dan melukai 4 tentara. Dilansir dari Pars Today pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh sumber-sumber media rezim Zionis. Pasalnya sejumlah orang tak dikenal melancarkan serangan ke sebuah pangkalan militer Israel di distrik Homs di barat laut tepi barat. Ketika pasukan Israel berkumpul di pangkalan militer tersebut, penyusup mendadak meledakkan sebuah bom. Terkait serangan ini, stasiun televisi Israel mengabarkan 2 warga Palestina bersenjata terlibat dalam serangan ke pangkalan militer Israel tersebut. Disebutkan pula bahwa serangan dari perlawanan itu mengakibatkan 4 tentara terluka.
Setelah insiden tersebut, 2 helikopter Israel langsung dikerahkan untuk mengevakuasi korban. Sementara untuk para penyusup tersebut berhasil kabur. Brigade Al-Quds dan Brigade Al-Qassam kembali bersatu melawan Zionis di lingkungan Al-Zaitun. 2 militan Palestina tersebut meledakkan kumpulan intelijen IDF dan menyerang 2 drone quadcopter Israel. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara dan seorang mayor elit dari pasukan khusus dilaporkan tewas. Dilansir dari Al-Mayadin pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigade Al-Qassam. Menurut Brigade Al-Qassam, operasi gabungannya diluncurkan di lingkungan Al-Zaitun berhasil menciptakan kerugian besar, sebab pasukannya sukses meledakkan 2 drone canggih IDF sekaligus kumpulan intelijen Israel. Serangan dari perlawanan itu juga dibenarkan oleh militer Israel. Pasalnya sejumlah perwiranya tewas akibat serangan perlawanan di Gaza. Selain itu, seorang mayor elit dari pasukan khusus juga tewas akibat perang sengit tersebut. Namun militer Israel belum membeberkan identitas mayor yang tewas tersebut. Diketahui sebelumnya, Brigade Al-Qassam telah merilis bukti kekalahan Zionis di lingkungan Al-Zaitun. Dalam video, Brigade Al-Qassam menunjukkan puing-puing kendaraan Zionis yang hancur akibat perang. Perang darat dengan pasukan perlawanan kembali menjadi petaka bagi Zionis. Saat perang di tepi barat, Zionis masuk jebakan pasukan perlawanan pada Jumat 8 Maret 2024. Akibat jebakan bom tersebut, setidaknya terdapat 7 tentara Israel yang tewas dan terluka. Dilansir dari i24 News pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Menurut pengakuan IDF, pasukannya masuk jebakan perlawanan di tepi barat utara pada Jumat lalu. Pasalnya saat perang berlangsung, sebuah alat peledak diledakkan di dekat pasukan Zionis. Akibat ledakan tersebut, 7 tentara dilaporkan tewas dan terluka. Meski demikian, IDF mengklaim bahwa perlawanan masih memburu pasukan Zionis lainnya di wilayah tersebut. Bahkan pasukan perlawanan juga diklaim terus melakukan teror ke pasukan Zionis. Terkait hal ini, pasukan perlawanan belum memberikan keterangan lebih lanjut. Tiga brigade pasukan pertahanan Israel atau IDF mengalami kesulitan dalam perang dengan pasukan perlawanan. 3 brigade IDF tak bisa berkutik seusai terjebak di Khan Yunis, Gaza Selatan. Terlebih terowongan di wilayah tersebut tak habis-habis meski telah diledakkan berkali-kali. Dilansir dari Tribunnews.com pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu dibenarkan oleh sejumlah media Israel. Pasalnya 3 brigade IDF, yakni Brigade Givati, Komando dan Korps Lapis Baja kini masih terjebak dan tak berdaya. Dalam sebuah laporan dijelaskan bahwa ketidakberdayaan tentara IDF itu lantaran pasukannya tidak bisa keluar dari pertempuran sengit di wilayah tersebut. Pasalnya ketiga brigade tentara IDF itu belum mampu mencapai kemajuan apapun, meskipun telah bertempur habis-habisan di Khan Yunis. Sebelumnya surat kabar berbahasa Ibrani Ma'arif melaporkan, tentara Israel telah mengalami kekalahan perlahan dan bertahap, terutama di jaringan terowongan Hamas yang tak ada habisnya di Khan Yunis dalam beberapa pekan terakhir. Selain itu, media Israel mengumumkan kalau tentara Israel menghadapi kekurangan amunisi dalam perang di perbatasan utara dan selatan wilayah pendudukan. Brigade Al-Qassam kembali merilis bukti kekalahan Zionis di Khan Yunis pada Sabtu 9 Maret 2024. Dalam video yang diunggah Brigade Al-Qassam, tampak kendaraan pasukan pertahanan Israel atau IDF telah menjadi rongsokan. Terlihat kendaraan Zionis itu hancur menjadi puing-puing seusai diserang Brigade Al-Qassam. Puing-puing kendaraan IDF itu juga berserakan di sejumlah titik di Khan Yunis. Dilansir dari Al-Mayadin, video tersebut merupakan hasil serangan dari pasukan perlawanan dalam beberapa hari terakhir. Dijelaskan pula bahwa kekalahan Zionis itu juga menjadi bahan tertawaan pasukan perlawanan.
Pasukan Zionis mulai kehabisan amunisi perang akibat Laut Merah diblokade oleh kelompok Houthi. Setelah terdesak di medan perang, Zionis kini mulai merengek meminta kiriman amunisi kepada Amerika Serikat. Selain itu, IDF juga terpaksa menggunakan tank tua untuk perang di Gaza. Dilansir dari Tribunnews.com pada Minggu 10 Maret 2024, kondisi tersebut diungkapkan oleh koresponden media Israel Carmela Menashe. Pasalnya blokade Houthi di Laut Merah sukses membuat IDF kekurangan amunisi dan pasokan dalam gudang senjatanya. Akibat kondisi tersebut, pasukan Zionis telah berulang kali mengeluh. Perwakilan Israel juga telah mengunjungi Departemen Luar Negeri dan Pertahanan Amerika Serikat untuk mencari bantuan. Di sisi lain, tentara IDF harus menghemat amunisi yang ada karena kekurangan persediaan tersebut. Bahkan Zionis juga terpaksa menggunakan kendaraan lapis baja yang berusia tua akibat krisis amunisi itu, termasuk tank dan juga pengangkut personel lapis baja. Pasukan pendudukan Israel telah menghancurkan sejumlah masjid di Jalur Gaza sejak operasi darat dilakukan pada Oktober 2023. Bukti penghancuran salah satu masjid pun diunggah sendiri oleh IDF. Hal ini diketahui setelah video itu diunggah oleh akun X Quds News Network pada Jumat 8 Maret 2024. Menurut keterangan, bukti itu diunggah secara terbuka oleh seorang sersan Israel di akun Instagramnya. Video itu menunjukkan penembakan dan penghancuran menara masjid di Gaza. Dalam hitungan detik, menara tersebut tak berbentuk. Detik-detik penghancuran bangunan ini diunggah diduga karena tentara Israel bosan. Diketahui IDF yang berperang di Gaza memang beberapa kali mengunggah video di media sosial yang mendokumentasikan penghancuran gedung-gedung. Beberapa klip tersebut bahkan dipamerkan dalam presentasi Afrika Selatan di Mahkamah Internasional bulan lalu sebagai bukti genosida. Mereka juga beberapa kali memvideo aksi penjarahan makanan. IDF mengambil apapun yang mereka bisa dapatkan dari rumah warga Palestina yang terpaksa mengungsi. Allah. Zionis kembali kecolongan pada Jumat 8 Maret 2024. Sejumlah penyusup dari perlawanan Palestina menyergap pangkalan militer IDF di barat laut tepi barat. Para penyusup itu pun dilaporkan berhasil kabur setelah meledakkan bom dan melukai 4 tentara. Dilansir dari Pars Today pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh sumber-sumber media rezim Zionis. Pasalnya sejumlah orang tak dikenal melancarkan serangan ke sebuah pangkalan militer Israel di distrik Homs di barat laut tepi barat. Ketika pasukan Israel berkumpul di pangkalan militer tersebut, penyusup mendadak meledakkan sebuah bom. Terkait serangan ini, stasiun televisi Israel mengabarkan 2 warga Palestina bersenjata terlibat dalam serangan ke pangkalan militer Israel tersebut. Disebutkan pula bahwa serangan dari perlawanan itu mengakibatkan 4 tentara terluka.
Setelah insiden tersebut, 2 helikopter Israel langsung dikerahkan untuk mengevakuasi korban. Sementara untuk para penyusup tersebut berhasil kabur. Brigade Al-Quds dan Brigade Al-Qassam kembali bersatu melawan Zionis di lingkungan Al-Zaitun. 2 militan Palestina tersebut meledakkan kumpulan intelijen IDF dan menyerang 2 drone quadcopter Israel. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara dan seorang mayor elit dari pasukan khusus dilaporkan tewas. Dilansir dari Al-Mayadin pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigade Al-Qassam. Menurut Brigade Al-Qassam, operasi gabungannya diluncurkan di lingkungan Al-Zaitun berhasil menciptakan kerugian besar, sebab pasukannya sukses meledakkan 2 drone canggih IDF sekaligus kumpulan intelijen Israel. Serangan dari perlawanan itu juga dibenarkan oleh militer Israel. Pasalnya sejumlah perwiranya tewas akibat serangan perlawanan di Gaza. Selain itu, seorang mayor elit dari pasukan khusus juga tewas akibat perang sengit tersebut. Namun militer Israel belum membeberkan identitas mayor yang tewas tersebut. Diketahui sebelumnya, Brigade Al-Qassam telah merilis bukti kekalahan Zionis di lingkungan Al-Zaitun. Dalam video, Brigade Al-Qassam menunjukkan puing-puing kendaraan Zionis yang hancur akibat perang. Perang darat dengan pasukan perlawanan kembali menjadi petaka bagi Zionis. Saat perang di tepi barat, Zionis masuk jebakan pasukan perlawanan pada Jumat 8 Maret 2024. Akibat jebakan bom tersebut, setidaknya terdapat 7 tentara Israel yang tewas dan terluka. Dilansir dari i24 News pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Menurut pengakuan IDF, pasukannya masuk jebakan perlawanan di tepi barat utara pada Jumat lalu. Pasalnya saat perang berlangsung, sebuah alat peledak diledakkan di dekat pasukan Zionis. Akibat ledakan tersebut, 7 tentara dilaporkan tewas dan terluka. Meski demikian, IDF mengklaim bahwa perlawanan masih memburu pasukan Zionis lainnya di wilayah tersebut. Bahkan pasukan perlawanan juga diklaim terus melakukan teror ke pasukan Zionis. Terkait hal ini, pasukan perlawanan belum memberikan keterangan lebih lanjut. Tiga brigade pasukan pertahanan Israel atau IDF mengalami kesulitan dalam perang dengan pasukan perlawanan. 3 brigade IDF tak bisa berkutik seusai terjebak di Khan Yunis, Gaza Selatan. Terlebih terowongan di wilayah tersebut tak habis-habis meski telah diledakkan berkali-kali. Dilansir dari tribunnews.com pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu dibenarkan oleh sejumlah media Israel. Pasalnya 3 brigade IDF, yakni Brigade Givati, Komando dan Korps Lapis Baja kini masih terjebak dan tak berdaya. Dalam sebuah laporan dijelaskan bahwa ketidakberdayaan tentara IDF itu lantaran pasukannya tidak bisa keluar dari pertempuran sengit di wilayah tersebut. Pasalnya ketiga brigade tentara IDF itu belum mampu mencapai kemajuan apapun, meskipun telah bertempur habis-habisan di Khan Yunis. Sebelumnya surat kabar berbahasa Ibrani Ma'arif melaporkan, tentara Israel telah mengalami kekalahan perlahan dan bertahap, terutama di jaringan terowongan Hamas yang tak ada habisnya di Khan Yunis dalam beberapa pekan terakhir. Selain itu, media Israel mengumumkan kalau tentara Israel menghadapi kekurangan amunisi dalam perang di perbatasan utara dan selatan wilayah pendudukan. Brigade Al-Qassam kembali merilis bukti kekalahan Zionis di Khan Yunis pada Sabtu 9 Maret 2024. Dalam video yang diunggah Brigade Al-Qassam, tampak kendaraan pasukan pertahanan Israel atau IDF telah menjadi rongsokan. Terlihat kendaraan Zionis itu hancur menjadi puing-puing seusai diserang Brigade Al-Qassam. Puing-puing kendaraan IDF itu juga berserakan di sejumlah titik di Khan Yunis. Dilansir dari Al-Mayadin, video tersebut merupakan hasil serangan dari pasukan perlawanan dalam beberapa hari terakhir. Dijelaskan pula bahwa kekalahan Zionis itu juga menjadi bahan tertawaan pasukan perlawanan.
Pasukan Zionis mulai kehabisan amunisi perang akibat Laut Merah diblokade oleh kelompok Houthi. Setelah terdesak di medan perang, Zionis kini mulai merengek meminta kiriman amunisi kepada Amerika Serikat. Selain itu, IDF juga terpaksa menggunakan tank tua untuk perang di Gaza. Dilansir dari Tribunnews.com pada Minggu 10 Maret 2024, kondisi tersebut diungkapkan oleh koresponden media Israel Carmela Menashe. Pasalnya blokade Houthi di Laut Merah sukses membuat IDF kekurangan amunisi dan pasokan dalam gudang senjatanya. Akibat kondisi tersebut, pasukan Zionis telah berulang kali mengeluh. Perwakilan Israel juga telah mengunjungi Departemen Luar Negeri dan Pertahanan Amerika Serikat untuk mencari bantuan. Di sisi lain, tentara IDF harus menghemat amunisi yang ada karena kekurangan persediaan tersebut. Bahkan Zionis juga terpaksa menggunakan kendaraan lapis baja yang berusia tua akibat krisis amunisi itu, termasuk tank dan juga pengangkut personel lapis baja. Pasukan pendudukan Israel telah menghancurkan sejumlah masjid di Jalur Gaza sejak operasi darat dilakukan pada Oktober 2023. Bukti penghancuran salah satu masjid pun diunggah sendiri oleh IDF. Hal ini diketahui setelah video itu diunggah oleh akun X Quds News Network pada Jumat 8 Maret 2024. Menurut keterangan, bukti itu diunggah secara terbuka oleh seorang sersan Israel di akun Instagramnya. Video itu menunjukkan penembakan dan penghancuran menara masjid di Gaza. Dalam hitungan detik, menara tersebut tak berbentuk. Detik-detik penghancuran bangunan ini diunggah diduga karena tentara Israel bosan. Diketahui IDF yang berperang di Gaza memang beberapa kali mengunggah video di media sosial yang mendokumentasikan penghancuran gedung-gedung. Beberapa klip tersebut bahkan dipamerkan dalam presentasi Afrika Selatan di Mahkamah Internasional bulan lalu sebagai bukti genosida. Mereka juga beberapa kali memvideo aksi penjarahan makanan. IDF mengambil apapun yang mereka bisa dapatkan dari rumah warga Palestina yang terpaksa mengungsi. Allah. Zionis kembali kecolongan pada Jumat 8 Maret 2024. Sejumlah penyusup dari perlawanan Palestina menyergap pangkalan militer IDF di barat laut tepi barat. Para penyusup itu pun dilaporkan berhasil kabur setelah meledakkan bom dan melukai 4 tentara. Dilansir dari Pars Today pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh sumber-sumber media rezim Zionis. Pasalnya sejumlah orang tak dikenal melancarkan serangan ke sebuah pangkalan militer Israel di distrik Homs di barat laut tepi barat. Ketika pasukan Israel berkumpul di pangkalan militer tersebut, penyusup mendadak meledakkan sebuah bom. Terkait serangan ini, stasiun televisi Israel mengabarkan 2 warga Palestina bersenjata terlibat dalam serangan ke pangkalan militer Israel tersebut. Disebutkan pula bahwa serangan dari perlawanan itu mengakibatkan 4 tentara terluka.
Setelah insiden tersebut, 2 helikopter Israel langsung dikerahkan untuk mengevakuasi korban. Sementara untuk para penyusup tersebut berhasil kabur. Brigade Al-Quds dan Brigade Al-Qassam kembali bersatu melawan Zionis di lingkungan Al-Zaitun. 2 militan Palestina tersebut meledakkan kumpulan intelijen IDF dan menyerang 2 drone kuat Qatar Israel. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara dan seorang mayor elit dari pasukan khusus dilaporkan tewas. Dilansir dari Al-Mayadin pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigade Al-Qassam. Menurut Brigade Al-Qassam, operasi gabungan yang diluncurkan di lingkungan Al-Zaitun berhasil menciptakan kerugian besar, sebab pasukannya sukses meledakkan 2 drone canggih IDF sekaligus kumpulan intelijen Israel. Serangan dari perlawanan itu juga dibenarkan oleh militer Israel. Pasalnya sejumlah perwiranya tewas akibat serangan perlawanan di Gaza. Selain itu, seorang mayor elit dari pasukan khusus juga tewas akibat perang sengit tersebut. Namun militer Israel belum membeberkan identitas mayor yang tewas tersebut. Diketahui sebelumnya Brigade Al-Qassam telah merilis bukti kekalahan Zionis di lingkungan Al-Zaitun. Dalam video, Brigade Al-Qassam menunjukkan puing-puing kendaraan Zionis yang hancur akibat perang. Perang darat dengan pasukan perlawanan kembali menjadi petaka bagi Zionis. Saat perang di tepi barat, Zionis masuk jebakan pasukan perlawanan pada Jumat 8 Maret 2024. Akibat jebakan bom tersebut, setidaknya terdapat 7 tentara Israel yang tewas dan terluka. Dilansir dari i24 News pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Menurut pengakuan IDF, pasukannya masuk jebakan perlawanan di tepi barat utara pada Jumat lalu. Pasalnya saat perang berlangsung, sebuah alat peledak diledakkan di dekat pasukan Zionis. Akibat ledakan tersebut, 7 tentara dilaporkan tewas dan terluka. Meski demikian, IDF mengklaim bahwa perlawanan masih memburu pasukan Zionis lainnya di wilayah tersebut. Bahkan pasukan perlawanan juga diklaim terus melakukan teror ke pasukan Zionis. Terkait hal ini, pasukan perlawanan belum memberikan keterangan lebih lanjut. Tiga brigade pasukan pertahanan Israel atau IDF mengalami kesulitan dalam perang dengan pasukan perlawanan. 3 brigade IDF tak bisa berkutik seusai terjebak di Khan Yunis, Gaza Selatan. Terlebih terowongan di wilayah tersebut tak habis-habis meski telah diledakkan berkali-kali. Dilansir dari tribunnews.com pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu dibenarkan oleh sejumlah media Israel. Pasalnya 3 brigade IDF, yakni Brigade Givati, Komando dan Korps Lapis Baja kini masih terjebak dan tak berdaya. Dalam sebuah laporan dijelaskan bahwa ketidakberdayaan tentara IDF itu lantaran pasukannya tidak bisa keluar dari pertempuran sengit di wilayah tersebut. Pasalnya ketiga brigade tentara IDF itu belum mampu mencapai kemajuan apapun, meskipun telah bertempur habis-habisan di Khan Yunis. Sebelumnya surat kabar berbahasa Ibrani Ma'arif melaporkan, tentara Israel telah mengalami kekalahan perlahan dan bertahap, terutama di jaringan terowongan Hamas yang tak ada habisnya di Khan Yunis dalam beberapa pekan terakhir. Selain itu, media Israel mengumumkan kalau tentara Israel menghadapi kekurangan amunisi dalam perang di perbatasan utara dan selatan wilayah pendudukan. Brigade Al-Qassam kembali merilis bukti kekalahan Zionis di Khan Yunis pada Sabtu 9 Maret 2024. Dalam video yang diunggah Brigade Al-Qassam, tampak kendaraan pasukan pertahanan Israel atau IDF telah menjadi rongsokan. Terlihat kendaraan Zionis itu hancur menjadi puing-puing seusai diserang Brigade Al-Qassam. Puing-puing kendaraan IDF itu juga berserakan di sejumlah titik di Khan Yunis. Dilansir dari Al-Mayadin, video tersebut merupakan hasil serangan dari pasukan perlawanan dalam beberapa hari terakhir. Dijelaskan pula bahwa kekalahan Zionis itu juga menjadi bahan tertawaan pasukan perlawanan.
Pasukan Zionis mulai kehabisan amunisi perang akibat Laut Merah diblokade oleh kelompok Houthi. Setelah terdesak di medan perang, Zionis kini mulai merengek meminta kiriman amunisi kepada Amerika Serikat. Selain itu, IDF juga terpaksa menggunakan tank tua untuk perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com pada Minggu 10 Maret 2024, kondisi tersebut diungkapkan oleh koresponden media Israel Carmela Menashe. Pasalnya blokade Houthi di Laut Merah sukses membuat IDF kekurangan amunisi dan pasokan dalam gudang senjatanya. Akibat kondisi tersebut, pasukan Zionis telah berulang kali mengeluh. Perwakilan Israel juga telah mengunjungi Departemen Luar Negeri dan Pertahanan Amerika Serikat untuk mencari bantuan. Di sisi lain, tentara IDF harus menghemat amunisi yang ada karena kekurangan persediaan tersebut. Bahkan Zionis juga terpaksa menggunakan kendaraan lapis baja yang berusia tua akibat krisis amunisi itu, termasuk tank dan juga pengangkut personel lapis baja. Pasukan pendudukan Israel telah menghancurkan sejumlah masjid di Jalur Gaza sejak operasi darat dilakukan pada Oktober 2023. Bukti penghancuran salah satu masjid pun diunggah sendiri oleh IDF. Hal ini diketahui setelah video itu diunggah oleh akun X Quds News Network pada Jumat 8 Maret 2024. Menurut keterangan, bukti itu diunggah secara terbuka oleh seorang sersan Israel di akun Instagramnya. Video itu menunjukkan penembakan dan penghancuran menara masjid di Gaza. Dalam hitungan detik, menara tersebut tak berbentuk. Detik-detik penghancuran bangunan ini diunggah diduga karena tentara Israel bosan. Diketahui IDF yang berperang di Gaza memang beberapa kali mengunggah video di media sosial yang mendokumentasikan penghancuran gedung-gedung. Beberapa klip tersebut bahkan dipamerkan dalam presentasi Afrika Selatan di Mahkamah Internasional bulan lalu sebagai bukti genosida. Mereka juga beberapa kali memvideo aksi penjarahan makanan. IDF mengambil apapun yang mereka bisa dapatkan dari rumah warga Palestina yang terpaksa mengungsi. Allah. Zionis kembali kecolongan pada Jumat 8 Maret 2024. Sejumlah penyusup dari perlawanan Palestina menyergap pangkalan militer IDF di barat laut tepi barat. Para penyusup itu pun dilaporkan berhasil kabur setelah meledakkan bom dan melukai 4 tentara. Dilansir dari Pars Today pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh sumber-sumber media rezim Zionis. Pasalnya sejumlah orang tak dikenal melancarkan serangan ke sebuah pangkalan militer Israel di distrik Homs di barat laut tepi barat. Ketika pasukan Israel berkumpul di pangkalan militer tersebut, penyusup mendadak meledakkan sebuah bom. Terkait serangan ini, stasiun televisi Israel mengabarkan 2 warga Palestina bersenjata terlibat dalam serangan ke pangkalan militer Israel tersebut. Disebutkan pula bahwa serangan dari perlawanan itu mengakibatkan 4 tentara terluka.
Setelah insiden tersebut, 2 helikopter Israel langsung dikerahkan untuk mengevakuasi korban. Sementara untuk para penyusup tersebut berhasil kabur. Brigade Al-Quds dan Brigade Al-Qassam kembali bersatu melawan Zionis di lingkungan Al-Zaitun. 2 militan Palestina tersebut meledakkan kumpulan intelijen IDF dan menyerang 2 drone quadcopter Israel. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara dan seorang mayor elit dari pasukan khusus dilaporkan tewas. Dilansir dari Al-Mayadin pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigade Al-Qassam. Menurut Brigade Al-Qassam, operasi gabungannya diluncurkan di lingkungan Al-Zaitun berhasil menciptakan kerugian besar, sebab pasukannya sukses meledakkan 2 drone canggih IDF sekaligus kumpulan intelijen Israel. Serangan dari perlawanan itu juga dibenarkan oleh militer Israel. Pasalnya sejumlah perwiranya tewas akibat serangan perlawanan di Gaza. Selain itu, seorang mayor elit dari pasukan khusus juga tewas akibat perang sengit tersebut. Namun militer Israel belum membeberkan identitas mayor yang tewas tersebut. Diketahui sebelumnya, Brigade Al-Qassam telah merilis bukti kekalahan Zionis di lingkungan Al-Zaitun. Dalam video, Brigade Al-Qassam menunjukkan puing-puing kendaraan Zionis yang hancur akibat perang. Perang darat dengan pasukan perlawanan kembali menjadi petaka bagi Zionis. Saat perang di tepi barat, Zionis masuk jebakan pasukan perlawanan pada Jumat 8 Maret 2024. Akibat jebakan bom tersebut, setidaknya terdapat 7 tentara Israel yang tewas dan terluka. Dilansir dari i24 News pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Menurut pengakuan IDF, pasukannya masuk jebakan perlawanan di tepi barat utara pada Jumat lalu. Pasalnya saat perang berlangsung, sebuah alat peledak diledakkan di dekat pasukan Zionis. Akibat ledakan tersebut, 7 tentara dilaporkan tewas dan terluka. Meski demikian, IDF mengklaim bahwa perlawanan masih memburu pasukan Zionis lainnya di wilayah tersebut. Bahkan pasukan perlawanan juga diklaim terus melakukan teror ke pasukan Zionis. Terkait hal ini, pasukan perlawanan belum memberikan keterangan lebih lanjut. Tiga brigade pasukan pertahanan Israel atau IDF mengalami kesulitan dalam perang dengan pasukan perlawanan. 3 brigade IDF tak bisa berkutik seusai terjebak di Khan Yunis, Gaza Selatan. Terlebih terowongan di wilayah tersebut tak habis-habis meski telah diledakkan berkali-kali. Dilansir dari tribunnews.com pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu dibenarkan oleh sejumlah media Israel. Pasalnya 3 brigade IDF, yakni Brigade Givati, Komando dan Korps Lapis Baja kini masih terjebak dan tak berdaya. Dalam sebuah laporan dijelaskan bahwa ketidakberdayaan tentara IDF itu lantaran pasukannya tidak bisa keluar dari pertempuran sengit di wilayah tersebut. Pasalnya ketiga brigade tentara IDF itu belum mampu mencapai kemajuan apapun, meskipun telah bertempur habis-habisan di Khan Yunis. Sebelumnya surat kabar berbahasa Ibrani Ma'arif melaporkan, tentara Israel telah mengalami kekalahan perlahan dan bertahap, terutama di jaringan terowongan Hamas yang tak ada habisnya di Khan Yunis dalam beberapa pekan terakhir. Selain itu, media Israel mengumumkan kalau tentara Israel menghadapi kekurangan amunisi dalam perang di perbatasan utara dan selatan wilayah pendudukan. Brigade Al-Qassam kembali merilis bukti kekalahan Zionis di Khan Yunis pada Sabtu 9 Maret 2024. Dalam video yang diunggah Brigade Al-Qassam, tampak kendaraan pasukan pertahanan Israel atau IDF telah menjadi rongsokan. Terlihat kendaraan Zionis itu hancur menjadi puing-puing seusai diserang Brigade Al-Qassam. Puing-puing kendaraan IDF itu juga berserakan di sejumlah titik di Khan Yunis. Dilansir dari Al-Mayadin, video tersebut merupakan hasil serangan dari pasukan perlawanan dalam beberapa hari terakhir. Dijelaskan pula bahwa kekalahan Zionis itu juga menjadi bahan tertawaan pasukan perlawanan.
Pasukan Zionis mulai kehabisan amunisi perang akibat Laut Merah diblokade oleh kelompok Houthi. Setelah terdesak di medan perang, Zionis kini mulai merengek meminta kiriman amunisi kepada Amerika Serikat. Selain itu, IDF juga terpaksa menggunakan tank tua untuk perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com pada Minggu 10 Maret 2024, kondisi tersebut diungkapkan oleh koresponden media Israel Carmela Menashe. Pasalnya blokade Houthi di Laut Merah sukses membuat IDF kekurangan amunisi dan pasokan dalam gudang senjatanya. Akibat kondisi tersebut, pasukan Zionis telah berulang kali mengeluh. Perwakilan Israel juga telah mengunjungi Departemen Luar Negeri dan Pertahanan Amerika Serikat untuk mencari bantuan. Di sisi lain, tentara IDF harus menghemat amunisi yang ada karena kekurangan persediaan tersebut. Bahkan Zionis juga terpaksa menggunakan kendaraan lapis baja yang berusia tua akibat krisis amunisi itu, termasuk tank dan juga pengangkut personel lapis baja. Pasukan pendudukan Israel telah menghancurkan sejumlah masjid di Jalur Gaza sejak operasi darat dilakukan pada Oktober 2023. Bukti penghancuran salah satu masjid pun diunggah sendiri oleh IDF. Hal ini diketahui setelah video itu diunggah oleh akun X Quds News Network pada Jumat 8 Maret 2024. Menurut keterangan, bukti itu diunggah secara terbuka oleh seorang sersan Israel di akun Instagramnya. Video itu menunjukkan penembakan dan penghancuran menara masjid di Gaza. Dalam hitungan detik, menara tersebut tak berbentuk. Detik-detik penghancuran bangunan ini diunggah diduga karena tentara Israel bosan. Diketahui IDF yang berperang di Gaza memang beberapa kali mengunggah video di media sosial yang mendokumentasikan penghancuran gedung-gedung. Beberapa klip tersebut bahkan dipamerkan dalam presentasi Afrika Selatan di Mahkamah Internasional bulan lalu sebagai bukti genosida. Mereka juga beberapa kali memvideo aksi penjarahan makanan. IDF mengambil apapun yang mereka bisa dapatkan dari rumah warga Palestina yang terpaksa mengungsi. Allah. Zionis kembali kecolongan pada Jumat 8 Maret 2024. Sejumlah penyusup dari perlawanan Palestina menyergap pangkalan militer IDF di barat laut tepi barat. Para penyusup itu pun dilaporkan berhasil kabur setelah meledakkan bom dan melukai 4 tentara. Dilansir dari Pers Today pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh sumber-sumber media rezim Zionis. Pasalnya sejumlah orang tak dikenal melancarkan serangan ke sebuah pangkalan militer Israel di distrik Homs di barat laut tepi barat. Ketika pasukan Israel berkumpul di pangkalan militer tersebut, penyusup mendadak meledakkan sebuah bom. Terkait serangan ini, stasiun televisi Israel mengabarkan 2 warga Palestina bersenjata terlibat dalam serangan ke pangkalan militer Israel tersebut. Disebutkan pula bahwa serangan dari perlawanan itu mengakibatkan 4 tentara terluka.
Setelah insiden tersebut, 2 helikopter Israel langsung dikerahkan untuk mengevakuasi korban. Sementara untuk para penyusup tersebut berhasil kabur. Brigade Al-Quds dan Brigade Al-Qassam kembali bersatu melawan Zionis di lingkungan Al-Zaitun. 2 militan Palestina tersebut meledakkan kumpulan intelijen IDF dan menyerang 2 drone quadcopter Israel. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara dan seorang mayor elit dari pasukan khusus dilaporkan tewas. Dilansir dari Al-Mayadin pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigade Al-Qassam. Menurut Brigade Al-Qassam, operasi gabungannya diluncurkan di lingkungan Al-Zaitun berhasil menciptakan kerugian besar, sebab pasukannya sukses meledakkan 2 drone canggih IDF sekaligus kumpulan intelijen Israel. Serangan dari perlawanan itu juga dibenarkan oleh militer Israel. Pasalnya sejumlah perwiranya tewas akibat serangan perlawanan di Gaza. Selain itu, seorang mayor elit dari pasukan khusus juga tewas akibat perang sengit tersebut. Namun militer Israel belum membeberkan identitas mayor yang tewas tersebut. Diketahui sebelumnya, Brigade Al-Qassam telah merilis bukti kekalahan Zionis di lingkungan Al-Zaitun. Dalam video, Brigade Al-Qassam menunjukkan puing-puing kendaraan Zionis yang hancur akibat perang. Perang darat dengan pasukan perlawanan kembali menjadi petaka bagi Zionis. Saat perang di tepi barat, Zionis masuk jebakan pasukan perlawanan pada Jumat 8 Maret 2024. Akibat jebakan bom tersebut, setidaknya terdapat 7 tentara Israel yang tewas dan terluka. Dilansir dari i24 News pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Menurut pengakuan IDF, pasukannya masuk jebakan perlawanan di tepi barat utara pada Jumat lalu. Pasalnya saat perang berlangsung, sebuah alat peledak diledakkan di dekat pasukan Zionis. Akibat ledakan tersebut, 7 tentara dilaporkan tewas dan terluka. Meski demikian, IDF mengklaim bahwa perlawanan masih memburu pasukan Zionis lainnya di wilayah tersebut. Bahkan pasukan perlawanan juga diklaim terus melakukan teror ke pasukan Zionis. Terkait hal ini, pasukan perlawanan belum memberikan keterangan lebih lanjut. Tiga brigade pasukan pertahanan Israel atau IDF mengalami kesulitan dalam perang dengan pasukan perlawanan. 3 brigade IDF tak bisa berkutik seusai terjebak di Khan Yunis, Gaza Selatan. Terlebih terowongan di wilayah tersebut tak habis-habis meski telah diledakkan berkali-kali. Dilansir dari Tribunnews.com pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu dibenarkan oleh sejumlah media Israel. Hasilnya 3 brigade IDF, yakni Brigade Givati, Komando dan Korps Lapis Baja kini masih terjebak dan tak berdaya. Dalam sebuah laporan dijelaskan bahwa ketidakberdayaan tentara IDF itu lantaran pasukannya tidak bisa keluar dari pertempuran sengit di wilayah tersebut. Pasalnya ketiga brigade tentara IDF itu belum mampu mencapai kemajuan apapun, meskipun telah bertempur habis-habisan di Khan Yunis. Sebelumnya surat kabar berbahasa Ibrani Ma'arif melaporkan, tentara Israel telah mengalami kekalahan perlahan dan bertahap, terutama di jaringan terowongan Hamas yang tak ada habisnya di Khan Yunis dalam beberapa pekan terakhir. Selain itu, media Israel mengumumkan kalau tentara Israel menghadapi kekurangan amunisi dalam perang di perbatasan utara dan selatan wilayah pendudukan. Brigade Al-Qassam kembali merilis bukti kekalahan Zionis di Khan Yunis pada Sabtu 9 Maret 2024. Dalam video yang diunggah Brigade Al-Qassam, tampak kendaraan pasukan pertahanan Israel atau IDF telah menjadi rongsokan. Terlihat kendaraan Zionis itu hancur menjadi puing-puing seusai diserang Brigade Al-Qassam. Puing-puing kendaraan IDF itu juga berserakan di sejumlah titik di Khan Yunis. Dilansir dari Al-Mayadin, video tersebut merupakan hasil serangan dari pasukan perlawanan dalam beberapa hari terakhir. Dijelaskan pula bahwa kekalahan Zionis itu juga menjadi bahan tertawaan pasukan perlawanan.
Pasukan Zionis mulai kehabisan amunisi perang akibat Laut Merah diblokade oleh kelompok Houthi. Setelah terdesak di medan perang, Zionis kini mulai merengek meminta kiriman amunisi kepada Amerika Serikat. Selain itu, IDF juga terpaksa menggunakan tank tua untuk perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com pada Minggu 10 Maret 2024, kondisi tersebut diungkapkan oleh koresponden media Israel Carmela Menashe. Pasalnya blokade Houthi di Laut Merah sukses membuat IDF kekurangan amunisi dan pasokan dalam gudang senjatanya. Akibat kondisi tersebut, pasukan Zionis telah berulang kali mengeluh. Perwakilan Israel juga telah mengunjungi Departemen Luar Negeri dan Pertahanan Amerika Serikat untuk mencari bantuan. Di sisi lain, tentara IDF harus menghemat amunisi yang ada karena kekurangan persediaan tersebut. Bahkan Zionis juga terpaksa menggunakan kendaraan lapis baja yang berusia tua akibat krisis amunisi itu, termasuk tank dan juga pengangkut personel lapis baja. Pasukan pendudukan Israel telah menghancurkan sejumlah masjid di Jalur Gaza sejak operasi darat dilakukan pada Oktober 2023. Bukti penghancuran salah satu masjid pun diunggah sendiri oleh IDF. Hal ini diketahui setelah video itu diunggah oleh akun X Quds News Network pada Jumat 8 Maret 2024. Menurut keterangan, bukti itu diunggah secara terbuka oleh seorang sersan Israel di akun Instagramnya. Video itu menunjukkan penembakan dan penghancuran menara masjid di Gaza. Dalam hitungan detik, menara tersebut tak berbentuk. Detik-detik penghancuran bangunan ini diunggah diduga karena tentara Israel bosan. Diketahui IDF yang berperang di Gaza memang beberapa kali mengunggah video di media sosial yang mendokumentasikan penghancuran gedung-gedung. Beberapa klip tersebut bahkan dipamerkan dalam presentasi Afrika Selatan di Mahkamah Internasional bulan lalu sebagai bukti genosida. Mereka juga beberapa kali memvideo aksi penjarahan makanan. IDF mengambil apapun yang mereka bisa dapatkan dari rumah warga Palestina yang terpaksa mengungsi. Allah. Zionis kembali kecolongan pada Jumat 8 Maret 2024. Sejumlah penyusup dari perlawanan Palestina menyergap pangkalan militer IDF di barat laut tepi barat. Para penyusup itu pun dilaporkan berhasil kabur setelah meledakkan bom dan melukai 4 tentara. Dilansir dari Pars Today pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh sumber-sumber media rezim Zionis. Pasalnya sejumlah orang tak dikenal melancarkan serangan ke sebuah pangkalan militer Israel di distrik Homs di barat laut tepi barat. Ketika pasukan Israel berkumpul di pangkalan militer tersebut, penyusup mendadak meledakkan sebuah bom. Terkait serangan ini, stasiun televisi Israel mengabarkan 2 warga Palestina bersenjata terlibat dalam serangan ke pangkalan militer Israel tersebut. Disebutkan pula bahwa serangan dari perlawanan itu mengakibatkan 4 tentara terluka.
Setelah insiden tersebut, 2 helikopter Israel langsung dikerahkan untuk mengevakuasi korban. Sementara untuk para penyusup tersebut berhasil kabur. Brigade Al-Quds dan Brigade Al-Qassam kembali bersatu melawan Zionis di lingkungan Al-Zaitun. 2 militan Palestina tersebut meledakkan kumpulan intelijen IDF dan menyerang 2 drone quadcopter Israel. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara dan seorang mayor elit dari pasukan khusus dilaporkan tewas. Dilansir dari Al-Mayadin pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigade Al-Qassam. Menurut Brigade Al-Qassam, operasi gabungannya diluncurkan di lingkungan Al-Zaitun berhasil menciptakan kerugian besar, sebab pasukannya sukses meledakkan 2 drone canggih IDF sekaligus kumpulan intelijen Israel. Serangan dari perlawanan itu juga dibenarkan oleh militer Israel. Pasalnya sejumlah perwiranya tewas akibat serangan perlawanan di Gaza. Selain itu, seorang mayor elit dari pasukan khusus juga tewas akibat perang sengit tersebut. Namun militer Israel belum membeberkan identitas mayor yang tewas tersebut. Diketahui sebelumnya, Brigade Al-Qassam telah merilis bukti kekalahan Zionis di lingkungan Al-Zaitun. Dalam video, Brigade Al-Qassam menunjukkan puing-puing kendaraan Zionis yang hancur akibat perang. Perang darat dengan pasukan perlawanan kembali menjadi petaka bagi Zionis. Saat perang di tepi barat, Zionis masuk jebakan pasukan perlawanan pada Jumat 8 Maret 2024. Akibat jebakan bom tersebut, setidaknya terdapat 7 tentara Israel yang tewas dan terluka. Dilansir dari i24 News pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Menurut pengakuan IDF, pasukannya masuk jebakan perlawanan di tepi barat utara pada Jumat lalu. Pasalnya saat perang berlangsung, sebuah alat peledak diledakkan di dekat pasukan Zionis. Akibat ledakan tersebut, 7 tentara dilaporkan tewas dan terluka. Meski demikian, IDF mengklaim bahwa perlawanan masih memburu pasukan Zionis lainnya di wilayah tersebut. Bahkan pasukan perlawanan juga diklaim terus melakukan teror ke pasukan Zionis. Terkait hal ini, pasukan perlawanan belum memberikan keterangan lebih lanjut. Tiga brigade pasukan pertahanan Israel atau IDF mengalami kesulitan dalam perang dengan pasukan perlawanan. 3 brigade IDF tak bisa berkutik seusai terjebak di Khan Yunis, Gaza Selatan. Terlebih terowongan di wilayah tersebut tak habis-habis meski telah diledakkan berkali-kali. Dilansir dari Tribunnews.com pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu dibenarkan oleh sejumlah media Israel. Pasalnya 3 brigade IDF, yakni Brigade Givati, Komando dan Korps Lapis Baja kini masih terjebak dan tak berdaya. Dalam sebuah laporan dijelaskan bahwa ketidakberdayaan tentara IDF itu lantaran pasukannya tidak bisa keluar dari pertempuran sengit di wilayah tersebut. Pasalnya ketiga brigade tentara IDF itu belum mampu mencapai kemajuan apapun, meskipun telah bertempur habis-habisan di Khan Yunis. Sebelumnya surat kabar berbahasa Ibrani Ma'arif melaporkan, tentara Israel telah mengalami kekalahan perlahan dan bertahap, terutama di jaringan terowongan Hamas yang tak ada habisnya di Khan Yunis dalam beberapa pekan terakhir. Selain itu, media Israel mengumumkan kalau tentara Israel menghadapi kekurangan amunisi dalam perang di perbatasan utara dan selatan wilayah pendudukan. Brigade Al-Qassam kembali merilis bukti kekalahan Zionis di Khan Yunis pada Sabtu 9 Maret 2024. Dalam video yang diunggah Brigade Al-Qassam, tampak kendaraan pasukan pertahanan Israel atau IDF telah menjadi rongsokan. Terlihat kendaraan Zionis itu hancur menjadi puing-puing seusai diserang Brigade Al-Qassam. Puing-puing kendaraan IDF itu juga berserakan di sejumlah titik di Khan Yunis. Dilansir dari Al-Mayadin, video tersebut merupakan hasil serangan dari pasukan perlawanan dalam beberapa hari terakhir. Dijelaskan pula bahwa kekalahan Zionis itu juga menjadi bahan tertawaan pasukan perlawanan.
Pasukan Zionis mulai kehabisan amunisi perang akibat Laut Merah diblokade oleh kelompok Houthi. Setelah terdesak di medan perang, Zionis kini mulai merengek meminta kiriman amunisi kepada Amerika Serikat. Selain itu, IDF juga terpaksa menggunakan tank tua untuk perang di Gaza. Dilansir dari Tribunnews.com pada Minggu 10 Maret 2024, kondisi tersebut diungkapkan oleh koresponden media Israel Carmela Menashe. Pasalnya blokade Houthi di Laut Merah sukses membuat IDF kekurangan amunisi dan pasokan dalam gudang senjatanya. Akibat kondisi tersebut, pasukan Zionis telah berulang kali mengeluh. Perwakilan Israel juga telah mengunjungi Departemen Luar Negeri dan Pertahanan Amerika Serikat untuk mencari bantuan. Di sisi lain, tentara IDF harus menghemat amunisi yang ada karena kekurangan persediaan tersebut. Bahkan Zionis juga terpaksa menggunakan kendaraan lapis baja yang berusia tua akibat krisis amunisi itu, termasuk tank dan juga pengangkut personel lapis baja. Pasukan pendudukan Israel telah menghancurkan sejumlah masjid di Jalur Gaza sejak operasi darat dilakukan pada Oktober 2023. Bukti penghancuran salah satu masjid pun diunggah sendiri oleh IDF. Hal ini diketahui setelah video itu diunggah oleh akun X Quds News Network pada Jumat 8 Maret 2024. Menurut keterangan, bukti itu diunggah secara terbuka oleh seorang sersan Israel di akun Instagramnya. Video itu menunjukkan penembakan dan penghancuran menara masjid di Gaza. Dalam hitungan detik, menara tersebut tak berbentuk. Detik-detik penghancuran bangunan ini diunggah diduga karena tentara Israel bosan. Diketahui IDF yang berperang di Gaza memang beberapa kali mengunggah video di media sosial yang mendokumentasikan penghancuran gedung-gedung. Beberapa klip tersebut bahkan dipamerkan dalam presentasi Afrika Selatan di Mahkamah Internasional bulan lalu sebagai bukti genosida. Mereka juga beberapa kali memvideo aksi penjarahan makanan. IDF mengambil apapun yang mereka bisa dapatkan dari rumah warga Palestina yang terpaksa mengungsi. Allah. Zionis kembali kecolongan pada Jumat 8 Maret 2024. Sejumlah penyusup dari perlawanan Palestina menyergap pangkalan militer IDF di barat laut tepi barat. Para penyusup itu pun dilaporkan berhasil kabur setelah meledakkan bom dan melukai 4 tentara. Dilansir dari Pars Today pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh sumber-sumber media rezim Zionis. Pasalnya sejumlah orang tak dikenal melancarkan serangan ke sebuah pangkalan militer Israel di distrik Homs di barat laut tepi barat. Ketika pasukan Israel berkumpul di pangkalan militer tersebut, penyusup mendadak meledakkan sebuah bom. Terkait serangan ini, stasiun televisi Israel mengabarkan 2 warga Palestina bersenjata terlibat dalam serangan ke pangkalan militer Israel tersebut. Disebutkan pula bahwa serangan dari perlawanan itu mengakibatkan 4 tentara terluka.
Setelah insiden tersebut, 2 helikopter Israel langsung dikerahkan untuk mengevakuasi korban. Sementara untuk para penyusup tersebut berhasil kabur. Brigade Al-Quds dan Brigade Al-Qassam kembali bersatu melawan Zionis di lingkungan Al-Zaitun. 2 militan Palestina tersebut meledakkan kumpulan intelijen IDF dan menyerang 2 drone quadcopter Israel. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara dan seorang mayor elit dari pasukan khusus dilaporkan tewas. Dilansir dari Al-Mayadin pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigade Al-Qassam. Menurut Brigade Al-Qassam, operasi gabungannya diluncurkan di lingkungan Al-Zaitun berhasil menciptakan kerugian besar, sebab pasukannya sukses meledakkan 2 drone canggih IDF sekaligus kumpulan intelijen Israel. Serangan dari perlawanan itu juga dibenarkan oleh militer Israel. Pasalnya sejumlah perwiranya tewas akibat serangan perlawanan di Gaza. Selain itu, seorang mayor elit dari pasukan khusus juga tewas akibat perang sengit tersebut. Namun militer Israel belum membeberkan identitas mayor yang tewas tersebut. Diketahui sebelumnya, Brigade Al-Qassam telah merilis bukti kekalahan Zionis di lingkungan Al-Zaitun. Dalam video, Brigade Al-Qassam menunjukkan puing-puing kendaraan Zionis yang hancur akibat perang. Perang darat dengan pasukan perlawanan kembali menjadi petaka bagi Zionis. Saat perang di tepi barat, Zionis masuk jebakan pasukan perlawanan pada Jumat 8 Maret 2024. Akibat jebakan bom tersebut, setidaknya terdapat 7 tentara Israel yang tewas dan terluka. Dilansir dari i24 News pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Menurut pengakuan IDF, pasukannya masuk jebakan perlawanan di tepi barat utara pada Jumat lalu. Pasalnya saat perang berlangsung, sebuah alat peledak diledakkan di dekat pasukan Zionis. Akibat ledakan tersebut, 7 tentara dilaporkan tewas dan terluka. Meski demikian, IDF mengklaim bahwa perlawanan masih memburu pasukan Zionis lainnya di wilayah tersebut. Bahkan pasukan perlawanan juga diklaim terus melakukan teror ke pasukan Zionis. Terkait hal ini, pasukan perlawanan belum memberikan keterangan lebih lanjut. Tiga brigade pasukan pertahanan Israel atau IDF mengalami kesulitan dalam perang dengan pasukan perlawanan. 3 brigade IDF tak bisa berkutik seusai terjebak di Khan Yunis, Gaza Selatan. Terlebih terowongan di wilayah tersebut tak habis-habis meski telah diledakkan berkali-kali. Dilansir dari tribunnews.com pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu dibenarkan oleh sejumlah media Israel. Pasalnya 3 brigade IDF, yakni Brigade Givati, Komando dan Korps Lapis Baja kini masih terjebak dan tak berdaya. Dalam sebuah laporan dijelaskan bahwa ketidakberdayaan tentara IDF itu lantaran pasukannya tidak bisa keluar dari pertempuran sengit di wilayah tersebut. Pasalnya ketiga brigade tentara IDF itu belum mampu mencapai kemajuan apapun, meskipun telah bertempur habis-habisan di Khan Yunis. Sebelumnya surat kabar berbahasa Ibrani Ma'arif melaporkan, tentara Israel telah mengalami kekalahan perlahan dan bertahap, terutama di jaringan terowongan Hamas yang tak ada habisnya di Khan Yunis dalam beberapa pekan terakhir. Selain itu, media Israel mengumumkan kalau tentara Israel menghadapi kekurangan amunisi dalam perang di perbatasan utara dan selatan wilayah pendudukan. Brigade Al-Qassam kembali merilis bukti kekalahan Zionis di Khan Yunis pada Sabtu 9 Maret 2024. Dalam video yang diunggah Brigade Al-Qassam, tampak kendaraan pasukan pertahanan Israel atau IDF telah menjadi rongsokan. Terlihat kendaraan Zionis itu hancur menjadi puing-puing seusai diserang Brigade Al-Qassam. Puing-puing kendaraan IDF itu juga berserakan di sejumlah titik di Khan Yunis. Dilansir dari Al-Mayadin, video tersebut merupakan hasil serangan dari pasukan perlawanan dalam beberapa hari terakhir. Dijelaskan pula bahwa kekalahan Zionis itu juga menjadi bahan tertawaan pasukan perlawanan.
Pasukan Zionis mulai kehabisan amunisi perang akibat Laut Merah diblokade oleh kelompok Houthi. Setelah terdesak di medan perang, Zionis kini mulai merengek meminta kiriman amunisi kepada Amerika Serikat. Selain itu, IDF juga terpaksa menggunakan tank tua untuk perang di Gaza. Dilansir dari Tribunnews.com pada Minggu 10 Maret 2024, kondisi tersebut diungkapkan oleh koresponden media Israel Carmela Menashe. Pasalnya blokade Houthi di Laut Merah sukses membuat IDF kekurangan amunisi dan pasokan dalam gudang senjatanya. Akibat kondisi tersebut, pasukan Zionis telah berulang kali mengeluh. Perwakilan Israel juga telah mengunjungi Departemen Luar Negeri dan Pertahanan Amerika Serikat untuk mencari bantuan. Di sisi lain, tentara IDF harus menghemat amunisi yang ada karena kekurangan persediaan tersebut. Bahkan Zionis juga terpaksa menggunakan kendaraan lapis baja yang berusia tua akibat krisis amunisi itu, termasuk tank dan juga pengangkut personel lapis baja. Pasukan pendudukan Israel telah menghancurkan sejumlah masjid di Jalur Gaza sejak operasi darat dilakukan pada Oktober 2023. Bukti penghancuran salah satu masjid pun diunggah sendiri oleh IDF. Hal ini diketahui setelah video itu diunggah oleh akun X Quds News Network pada Jumat 8 Maret 2024. Menurut keterangan, bukti itu diunggah secara terbuka oleh seorang sersan Israel di akun Instagramnya. Video itu menunjukkan penembakan dan penghancuran menara masjid di Gaza. Dalam hitungan detik, menara tersebut tak berbentuk. Detik-detik penghancuran bangunan ini diunggah diduga karena tentara Israel bosan. Diketahui IDF yang berperang di Gaza memang beberapa kali mengunggah video di media sosial yang mendokumentasikan penghancuran gedung-gedung. Beberapa klip tersebut bahkan dipamerkan dalam presentasi Afrika Selatan di Mahkamah Internasional bulan lalu sebagai bukti genosida. Mereka juga beberapa kali memvideo aksi penjarahan makanan. IDF mengambil apapun yang mereka bisa dapatkan dari rumah warga Palestina yang terpaksa mengungsi. Pasukan Zionis mulai kehabisan amunisi perang akibat Laut Merah diblokade oleh kelompok Houthi. Setelah terdesak di medan perang, Zionis kini mulai merengek meminta kiriman amunisi kepada Amerika Serikat. Selain itu, IDF juga terpaksa menggunakan tank tua untuk perang di Gaza. Dilansir dari Tribunnews.com pada Minggu 10 Maret 2024, kondisi tersebut diungkapkan oleh koresponden media Israel Carmela Menashe. Pasalnya blokade Houthi di Laut Merah sukses membuat IDF kekurangan amunisi dan pasokan dalam gudang senjatanya. Akibat kondisi tersebut, pasukan Zionis telah berulang kali mengeluh. Perwakilan Israel juga telah mengunjungi Departemen Luar Negeri dan Pertahanan Amerika Serikat untuk mencari bantuan. Di sisi lain, tentara IDF harus menghemat amunisi yang ada karena kekurangan persediaan tersebut. Bahkan Zionis juga terpaksa menggunakan kendaraan lapis baja yang berusia tua akibat krisis amunisi itu, termasuk tank. Pasukan pendudukan Israel telah menghancurkan sejumlah masjid di Jalur Gaza sejak operasi darat dilakukan pada Oktober 2023. Bukti penghancuran salah satu masjid pun diunggah sendiri oleh IDF. Hal ini diketahui setelah video itu diunggah oleh akun X Quds News Network pada Jumat 8 Maret 2024. Menurut keterangan, bukti itu diunggah secara terbuka oleh seorang sersan Israel di akun Instagramnya.
Video itu menunjukkan penembakan dan penghancuran menara masjid di Gaza. Dalam hitungan detik, menara tersebut tak berbentuk. Detik-detik penghancuran bangunan ini diunggah diduga karena tentara Israel bosan. Diketahui IDF yang berperang di Gaza memang beberapa kali mengunggah video di media sosial yang mendokumentasikan penghancuran gedung-gedung. Beberapa klip tersebut bahkan dipamerkan dalam presentasi Afrika Selatan di Mahkamah Internasional bulan lalu sebagai bukti genosida. Mereka juga beberapa kali memvideo aksi penjarahan makanan. IDF mengambil apapun yang mereka bisa dapatkan dari rumah warga Palestina yang terpaksa mengungsi. Allah. Zionis kembali kecolongan pada Jumat 8 Maret 2024. Sejumlah penyusup dari perlawanan Palestina menyergap pangkalan militer IDF di barat laut tepi barat. Para penyusup itu pun dilaporkan berhasil kabur setelah meledakkan bom dan melukai 4 tentara. Dilansir dari Pars Today pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh sumber-sumber media rezim Zionis. Pasalnya sejumlah orang tak dikenal melancarkan serangan ke sebuah pangkalan militer Israel di distrik Homs di barat laut tepi barat. Ketika pasukan Israel berkumpul di pangkalan militer tersebut, penyusup mendadak meledakkan sebuah bom. Terkait serangan ini, stasiun televisi Israel mengabarkan 2 warga Palestina bersenjata terlibat dalam serangan ke pangkalan militer Israel tersebut. Disebutkan pula bahwa serangan dari perlawanan itu mengakibatkan 4 tentara terluka. Setelah insiden tersebut, 2 helikopter Israel langsung dikerahkan untuk mengevakuasi korban. Sementara untuk para penyusup tersebut berhasil kabur. Brigade Al-Quds dan Brigade Al-Qassam kembali bersatu melawan Zionis di lingkungan Al-Zaitun. 2 militan Palestina tersebut meledakkan kumpulan intelijen IDF dan menyerang 2 drone quadcopter Israel. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara dan seorang mayor elit dari pasukan khusus dilaporkan tewas. Dilansir dari Al-Mayadin pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigade Al-Qassam. Menurut Brigade Al-Qassam, operasi gabungannya diluncurkan di lingkungan Al-Zaitun berhasil menciptakan kerugian besar, sebab pasukannya sukses meledakkan 2 drone canggih IDF sekaligus kumpulan intelijen Israel. Serangan dari perlawanan itu juga dibenarkan oleh militer Israel. Pasalnya sejumlah perwiranya tewas akibat serangan perlawanan di Gaza. Selain itu, seorang mayor elit dari pasukan khusus juga tewas akibat perang sengit tersebut. Namun militer Israel belum membeberkan identitas mayor yang tewas tersebut. Diketahui sebelumnya, Brigade Al-Qassam telah merilis bukti kekalahan Zionis di lingkungan Al-Zaitun. Dalam video, Brigade Al-Qassam menunjukkan puing-puing kendaraan Zionis yang hancur akibat perang. Perang darat dengan pasukan perlawanan kembali menjadi petaka bagi Zionis.
Saat perang di tepi barat, Zionis masuk jebakan pasukan perlawanan pada Jumat 8 Maret 2024. Akibat jebakan bom tersebut, setidaknya terdapat 7 tentara Israel yang tewas dan terluka. Dilansir dari i24 News pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Menurut pengakuan IDF, pasukannya masuk jebakan perlawanan di tepi barat utara pada Jumat lalu. Pasalnya saat perang berlangsung, sebuah alat peledak diledakkan di dekat pasukan Zionis. Akibat ledakan tersebut, 7 tentara dilaporkan tewas dan terluka. Meski demikian, IDF mengklaim bahwa perlawanan masih memburu pasukan Zionis lainnya di wilayah tersebut. Bahkan pasukan perlawanan juga diklaim terus melakukan teror ke pasukan Zionis. Terkait hal ini, pasukan perlawanan belum memberikan keterangan lebih lanjut. Tiga brigade pasukan pertahanan Israel atau IDF mengalami kesulitan dalam perang dengan pasukan perlawanan. Tiga brigade IDF tak bisa berkutik seusai terjebak di Khan Yunis, Gaza Selatan. Terlebih terowongan di wilayah tersebut tak habis-habis meski telah diledakkan berkali-kali. Dilansir dari tribunnews.com pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu dibenarkan oleh sejumlah media Israel. Pasalnya 3 brigade IDF, yakni Brigade Givati, Komando dan Korps Lapis Baja kini masih terjebak dan tak berdaya. Dalam sebuah laporan dijelaskan bahwa ketidakberdayaan tentara IDF itu lantaran pasukannya tidak bisa keluar dari pertempuran sengit di wilayah tersebut. Pasalnya ketiga brigade tentara IDF itu belum mampu mencapai kemajuan apapun, meskipun telah bertempur habis-habisan di Khan Yunis. Sebelumnya surat kabar berbahasa Ibrani Ma'arif melaporkan, tentara Israel telah mengalami kekalahan perlahan dan bertahap, terutama di jaringan terowongan Hamas yang tak ada habisnya di Khan Yunis dalam beberapa pekan terakhir. Selain itu, media Israel mengumumkan kalau tentara Israel menghadapi kekurangan amunisi dalam perang di perbatasan utara dan selatan wilayah pendudukan. Brigade Al-Qassam kembali merilis bukti kekalahan Zionis di Khan Yunis pada Sabtu 9 Maret 2024. Dalam video yang diunggah Brigade Al-Qassam, tampak kendaraan pasukan pertahanan Israel atau IDF telah menjadi rongsokan. Terlihat kendaraan Zionis itu hancur menjadi puing-puing seusai diserang Brigade Al-Qassam. Puing-puing kendaraan IDF itu juga berserakan di sejumlah titik di Khan Yunis. Dilansir dari Al-Mayadin, video tersebut merupakan hasil serangan dari pasukan perlawanan dalam beberapa hari terakhir. Dijelaskan pula bahwa kekalahan Zionis itu juga menjadi bahan tertawaan pasukan perlawanan. Pasukan Zionis mulai kehabisan amunisi perang akibat Laut Merah diblokade oleh kelompok Houthi. Setelah terdesak di medan perang, Zionis kini mulai merengek meminta kiriman amunisi kepada Amerika Serikat. Selain itu, IDF juga terpaksa menggunakan tank tua untuk perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com pada Minggu 10 Maret 2024, kondisi tersebut diungkapkan oleh koresponden media Israel Carmela Menashe. Pasalnya blokade Houthi di Laut Merah sukses membuat IDF kekurangan amunisi dan pasokan dalam gudang senjatanya. Akibat kondisi tersebut, pasukan Zionis telah berulang kali mengeluh. Perwakilan Israel juga telah mengunjungi Departemen Luar Negeri dan Pertahanan Amerika Serikat untuk mencari bantuan.
Di sisi lain, tentara IDF harus menghemat amunisi yang ada karena kekurangan persediaan tersebut. Bahkan Zionis juga terpaksa menggunakan kendaraan lapis baja yang berusia tua akibat krisis amunisi itu, termasuk tank dan juga pengangkut personil lapis baja. Pasukan pendudukan Israel telah menghancurkan sejumlah masjid di Jalur Gaza sejak operasi darat dilakukan pada Oktober 2023. Bukti penghancuran salah satu masjid pun diunggah sendiri oleh IDF. Hal ini diketahui setelah video itu diunggah oleh akun X Quds News Network pada Jumat 8 Maret 2024. Menurut keterangan, bukti itu diunggah secara terbuka oleh seorang sersan Israel di akun Instagramnya. Video itu menunjukkan penembakan dan penghancuran menara masjid di Gaza. Dalam hitungan detik, menara tersebut tak berbentuk. Detik-detik penghancuran bangunan ini diunggah diduga karena tentara Israel bosan. Diketahui IDF yang berperang di Gaza memang beberapa kali mengunggah video di media sosial yang mendokumentasikan penghancuran gedung-gedung. Beberapa klip tersebut bahkan dipamerkan dalam presentasi Afrika Selatan di Mahkamah Internasional bulan lalu sebagai bukti genosida. Mereka juga beberapa kali memvideo aksi penjarahan makanan. IDF mengambil apapun yang mereka bisa dapatkan dari rumah warga Palestina yang terpaksa mengungsi. Allah. Zionis kembali kecolongan pada Jumat 8 Maret 2024. Sejumlah penyusup dari perlawanan Palestina menyergap pangkalan militer IDF di barat laut tepi barat. Para penyusup itu pun dilaporkan berhasil kabur setelah meledakkan bom dan melukai 4 tentara. Dilansir dari Pars Today pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh sumber-sumber media rezim Zionis. Pasalnya sejumlah orang tak dikenal melancarkan serangan ke sebuah pangkalan militer Israel di distrik Homs di barat laut tepi barat. Ketika pasukan Israel berkumpul di pangkalan militer tersebut, penyusup mendadak meledakkan sebuah bom. Terkait serangan ini, stasiun televisi Israel mengabarkan 2 warga Palestina bersenjata terlibat dalam serangan ke pangkalan militer Israel tersebut. Disebutkan pula bahwa serangan dari perlawanan itu mengakibatkan 4 tentara terluka. Setelah insiden tersebut, 2 helikopter Israel langsung dikerahkan untuk mengevakuasi korban. Sementara untuk para penyusup tersebut berhasil kabur. Brigade Al-Quds dan Brigade Al-Qassam kembali bersatu melawan Zionis di lingkungan Al-Zaitun. 2 militan Palestina tersebut meledakkan kumpulan intelijen IDF dan menyerang 2 drone quadcopter Israel. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara dan seorang mayor elit dari pasukan khusus dilaporkan tewas. Dilansir dari Al-Mayadin pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigade Al-Qassam.
Menurut Brigade Al-Qassam, operasi gabungannya diluncurkan di lingkungan Al-Zaitun berhasil menciptakan kerugian besar, sebab pasukannya sukses meledakkan 2 drone canggih IDF sekaligus kumpulan intelijen Israel. Serangan dari perlawanan itu juga dibenarkan oleh militer Israel. Pasalnya sejumlah perwiranya tewas akibat serangan perlawanan di Gaza. Selain itu, seorang mayor elit dari pasukan khusus juga tewas akibat perang sengit tersebut. Namun militer Israel belum membeberkan identitas mayor yang tewas tersebut. Diketahui sebelumnya Brigade Al-Qassam telah merilis bukti kekalahan Zionis di lingkungan Al-Zaitun. Dalam video, Brigade Al-Qassam menunjukkan puing-puing kendaraan Zionis yang hancur akibat perang. Perang darat dengan pasukan perlawanan kembali menjadi petaka bagi Zionis. Saat perang di tepi barat, Zionis masuk jebakan pasukan perlawanan pada Jumat 8 Maret 2024. Akibat jebakan bom tersebut, setidaknya terdapat 7 tentara Israel yang tewas dan terluka. Dilansir dari i24 News pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Menurut pengakuan IDF, pasukannya masuk jebakan perlawanan di tepi barat utara pada Jumat lalu. Pasalnya saat perang berlangsung, sebuah alat peledak diledakkan di dekat pasukan Zionis. Akibat ledakan tersebut, 7 tentara dilaporkan tewas dan terluka. Meski demikian, IDF mengklaim bahwa perlawanan masih memburu pasukan Zionis lainnya di wilayah tersebut. Bahkan pasukan perlawanan juga diklaim terus melakukan teror ke pasukan Zionis. Terkait hal ini, pasukan perlawanan belum memberikan keterangan lebih lanjut. Tiga brigade pasukan pertahanan Israel atau IDF mengalami kesulitan dalam perang dengan pasukan perlawanan. 3 brigade IDF tak bisa berkutik seusai terjebak di Khan Yunis, Gaza Selatan. Terlebih terowongan di wilayah tersebut tak habis-habis meski telah diledakkan berkali-kali. Dilansir dari tribunnews.com pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu dibenarkan oleh sejumlah media Israel. Pasalnya 3 brigade IDF, yakni Brigade Givati, Komando dan Korps Lapis Baja kini masih terjebak dan tak berdaya. Dalam sebuah laporan dijelaskan bahwa ketidakberdayaan tentara IDF itu lantaran pasukannya tidak bisa keluar dari pertempuran sengit di wilayah tersebut. Pasalnya ketiga brigade tentara IDF itu belum mampu mencapai kemajuan apapun, meskipun telah bertempur habis-habisan di Khan Yunis. Sebelumnya surat kabar berbahasa Ibrani Ma'arif melaporkan, tentara Israel telah mengalami kekalahan perlahan dan bertahap, terutama di jaringan terowongan Hamas yang tak ada habisnya di Khan Yunis dalam beberapa pekan terakhir. Selain itu, media Israel mengumumkan kalau tentara Israel menghadapi kekurangan amunisi dalam perang di perbatasan utara dan selatan wilayah pendudukan. Brigade Al-Qassam kembali merilis bukti kekalahan Zionis di Khan Yunis pada Sabtu 9 Maret 2024. Dalam video yang diunggah Brigade Al-Qassam, tampak kendaraan pasukan pertahanan Israel atau IDF telah menjadi rongsokan. Terlihat kendaraan Zionis itu hancur menjadi puing-puing seusai diserang Brigade Al-Qassam. Puing-puing kendaraan IDF itu juga berserakan di sejumlah titik di Khan Yunis. Dilansir dari Al-Mayadin, video tersebut merupakan hasil serangan dari pasukan perlawanan dalam beberapa hari terakhir. Dijelaskan pula bahwa kekalahan Zionis itu juga menjadi bahan tertawaan pasukan perlawanan.
Pasukan Zionis mulai kehabisan amunisi perang akibat Laut Merah diblokade oleh kelompok Houthi. Setelah terdesak di medan perang, Zionis kini mulai merengek meminta kiriman amunisi kepada Amerika Serikat. Selain itu, IDF juga terpaksa menggunakan tank tua untuk perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com pada Minggu 10 Maret 2024, kondisi tersebut diungkapkan oleh koresponden media Israel Carmela Menashe. Pasalnya blokade Houthi di Laut Merah sukses membuat IDF kekurangan amunisi dan pasokan dalam gudang senjatanya. Akibat kondisi tersebut, pasukan Zionis telah berulang kali mengeluh. Perwakilan Israel juga telah mengunjungi Departemen Luar Negeri dan Pertahanan Amerika Serikat untuk mencari bantuan. Di sisi lain, tentara IDF harus menghemat amunisi yang ada karena kekurangan persediaan tersebut. Bahkan Zionis juga terpaksa menggunakan kendaraan lapis baja yang berusia tua akibat krisis amunisi itu, termasuk tank dan juga pengangkut personel lapis baja. Pasukan pendudukan Israel telah menghancurkan sejumlah masjid di Jalur Gaza sejak operasi darat dilakukan pada Oktober 2023. Bukti penghancuran salah satu masjid pun diunggah sendiri oleh IDF. Hal ini diketahui setelah video itu diunggah oleh akun X Quds News Network pada Jumat 8 Maret 2024. Menurut keterangan, bukti itu diunggah secara terbuka oleh seorang sersan Israel di akun Instagramnya. Video itu menunjukkan penembakan dan penghancuran menara masjid di Gaza. Dalam hitungan detik, menara tersebut tak berbentuk. Detik-detik penghancuran bangunan ini diunggah diduga karena tentara Israel bosan. Diketahui IDF yang berperang di Gaza memang beberapa kali mengunggah video di media sosial yang mendokumentasikan penghancuran gedung-gedung. Beberapa klip tersebut bahkan dipamerkan dalam presentasi Afrika Selatan di Mahkamah Internasional bulan lalu sebagai bukti genosida. Mereka juga beberapa kali memvideo aksi penjarahan makanan. IDF mengambil apapun yang mereka bisa dapatkan dari rumah warga Palestina yang terpaksa mengungsi. Allah. Zionis kembali kecolongan pada Jumat 8 Maret 2024. Sejumlah penyusup dari perlawanan Palestina menyergap pangkalan militer IDF di barat laut tepi barat. Para penyusup itu pun dilaporkan berhasil kabur setelah meledakkan bom dan melukai 4 tentara. Dilansir dari Pars Today pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh sumber-sumber media rezim Zionis. Pasalnya sejumlah orang tak dikenal melancarkan serangan ke sebuah pangkalan militer Israel di distrik Homs di barat laut tepi barat. Ketika pasukan Israel berkumpul di pangkalan militer tersebut, penyusup mendadak meledakkan sebuah bom. Terkait serangan ini, stasiun televisi Israel mengabarkan 2 warga Palestina bersenjata terlibat dalam serangan ke pangkalan militer Israel tersebut. Disebutkan pula bahwa serangan dari perlawanan itu mengakibatkan 4 tentara terluka.
Setelah insiden tersebut, 2 helikopter Israel langsung dikerahkan untuk mengevakuasi korban. Sementara untuk para penyusup tersebut berhasil kabur. Brigade Al-Quds dan Brigade Al-Qassam kembali bersatu melawan Zionis di lingkungan Al-Zaitun. 2 militan Palestina tersebut meledakkan kumpulan intelijen IDF dan menyerang 2 drone quadcopter Israel. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara dan seorang mayor elit dari pasukan khusus dilaporkan tewas. Dilansir dari Al-Mayadin pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigade Al-Qassam. Menurut Brigade Al-Qassam, operasi gabungannya diluncurkan di lingkungan Al-Zaitun berhasil menciptakan kerugian besar, sebab pasukannya sukses meledakkan 2 drone canggih IDF sekaligus kumpulan intelijen Israel. Serangan dari perlawanan itu juga dibenarkan oleh militer Israel. Pasalnya sejumlah perwiranya tewas akibat serangan perlawanan di Gaza. Selain itu, seorang mayor elit dari pasukan khusus juga tewas akibat perang sengit tersebut. Namun militer Israel belum membeberkan identitas mayor yang tewas tersebut. Diketahui sebelumnya, Brigade Al-Qassam telah merilis bukti kekalahan Zionis di lingkungan Al-Zaitun. Dalam video, Brigade Al-Qassam menunjukkan puing-puing kendaraan Zionis yang hancur akibat perang. Perang darat dengan pasukan perlawanan kembali menjadi petaka bagi Zionis. Saat perang di tepi barat, Zionis masuk jebakan pasukan perlawanan pada Jumat 8 Maret 2024. Akibat jebakan bom tersebut, setidaknya terdapat 7 tentara Israel yang tewas dan terluka. Dilansir dari i24 News pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Menurut pengakuan IDF, pasukannya masuk jebakan perlawanan di tepi barat utara pada Jumat lalu. Pasalnya saat perang berlangsung, sebuah alat peledak diledakkan di dekat pasukan Zionis. Akibat ledakan tersebut, 7 tentara dilaporkan tewas dan terluka. Meski demikian, IDF mengklaim bahwa perlawanan masih memburu pasukan Zionis lainnya di wilayah tersebut. Bahkan pasukan perlawanan juga diklaim terus melakukan teror ke pasukan Zionis. Terkait hal ini, pasukan perlawanan belum memberikan keterangan lebih lanjut. Tiga brigade pasukan pertahanan Israel atau IDF mengalami kesulitan dalam perang dengan pasukan perlawanan. 3 brigade IDF tak bisa berkutik seusai terjebak di Khan Yunis, Gaza Selatan. Terlebih terowongan di wilayah tersebut tak habis-habis meski telah diledakkan berkali-kali. Dilansir dari tribunnews.com pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu dibenarkan oleh sejumlah media Israel. Pasalnya 3 brigade IDF, yakni Brigade Givati, Komando, dan Korps Lapis Baja kini masih terjebak dan tak berdaya. Dalam sebuah laporan dijelaskan bahwa ketidakberdayaan tentara IDF itu lantaran pasukannya tidak bisa keluar dari pertempuran sengit di wilayah tersebut. Pasalnya ketiga brigade tentara IDF itu belum mampu mencapai kemajuan apapun, meskipun telah bertempur habis-habisan di Khan Yunis. Sebelumnya surat kabar berbahasa Ibrani Ma'arif melaporkan, tentara Israel telah mengalami kekalahan perlahan dan bertahap, terutama di jaringan terowongan Hamas yang tak ada habisnya di Khan Yunis dalam beberapa pekan terakhir. Selain itu, media Israel mengumumkan kalau tentara Israel menghadapi kekurangan amunisi dalam perang di perbatasan utara dan selatan wilayah pendudukan. Brigade Al-Qassam kembali merilis bukti kekalahan Zionis di Khan Yunis pada Sabtu 9 Maret 2024. Dalam video yang diunggah Brigade Al-Qassam, tampak kendaraan pasukan pertahanan Israel atau IDF telah menjadi rongsokan. Terlihat kendaraan Zionis itu hancur menjadi puing-puing seusai diserang Brigade Al-Qassam. Puing-puing kendaraan IDF itu juga berserakan di sejumlah titik di Khan Yunis. Dilansir dari Al-Mayadin, video tersebut merupakan hasil serangan dari pasukan perlawanan dalam beberapa hari terakhir. Dijelaskan pula bahwa kekalahan Zionis itu juga menjadi bahan tertawaan pasukan perlawanan.
Pasukan Zionis mulai kehabisan amunisi perang akibat Laut Merah diblokade oleh kelompok Houthi. Setelah terdesak di medan perang, Zionis kini mulai merengek meminta kiriman amunisi kepada Amerika Serikat. Selain itu, IDF juga terpaksa menggunakan tank tua untuk perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com pada Minggu 10 Maret 2024, kondisi tersebut diungkapkan oleh koresponden media Israel Carmela Menashe. Pasalnya blokade Houthi di Laut Merah sukses membuat IDF kekurangan amunisi dan pasokan dalam gudang senjatanya. Akibat kondisi tersebut, pasukan Zionis telah berulang kali mengeluh. Perwakilan Israel juga telah mengunjungi Departemen Luar Negeri dan Pertahanan Amerika Serikat untuk mencari bantuan. Di sisi lain, tentara IDF harus menghemat amunisi yang ada karena kekurangan persediaan tersebut. Bahkan Zionis juga terpaksa menggunakan kendaraan lapis baja yang berusia tua akibat krisis amunisi itu, termasuk tank dan juga pengangkut personel lapis baja. Pasukan pendudukan Israel telah menghancurkan sejumlah masjid di Jalur Gaza sejak operasi darat dilakukan pada Oktober 2023. Bukti penghancuran salah satu masjid pun diunggah sendiri oleh IDF. Hal ini diketahui setelah video itu diunggah oleh akun X Quds News Network pada Jumat 8 Maret 2024. Menurut keterangan, bukti itu diunggah secara terbuka oleh seorang sersan Israel di akun Instagramnya. Video itu menunjukkan penembakan dan penghancuran menara masjid di Gaza. Dalam hitungan detik, menara tersebut tak berbentuk. Detik-detik penghancuran bangunan ini diunggah diduga karena tentara Israel bosan. Diketahui IDF yang berperang di Gaza memang beberapa kali mengunggah video di media sosial yang mendokumentasikan penghancuran gedung-gedung. Beberapa klip tersebut bahkan dipamerkan dalam presentasi Afrika Selatan di Mahkamah Internasional bulan lalu sebagai bukti genosida. Mereka juga beberapa kali memvideo aksi penjarahan makanan. IDF mengambil apapun yang mereka bisa dapatkan dari rumah warga Palestina yang terpaksa mengungsi. Allah. Zionis kembali kecolongan pada Jumat 8 Maret 2024. Sejumlah penyusup dari perlawanan Palestina menyergap pangkalan militer IDF di barat laut tepi barat. Para penyusup itu pun dilaporkan berhasil kabur setelah meledakkan bom dan melukai 4 tentara. Dilansir dari Pars Today pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh sumber-sumber media rezim Zionis. Pasalnya sejumlah orang tak dikenal melancarkan serangan ke sebuah pangkalan militer Israel di distrik Homs di barat laut tepi barat. Ketika pasukan Israel berkumpul di pangkalan militer tersebut, penyusup mendadak meledakkan sebuah bom. Terkait serangan ini, stasiun televisi Israel mengabarkan 2 warga Palestina bersenjata terlibat dalam serangan ke pangkalan militer Israel tersebut. Disebutkan pula bahwa serangan dari perlawanan itu mengakibatkan 4 tentara terluka.
Setelah insiden tersebut, 2 helikopter Israel langsung dikerahkan untuk mengevakuasi korban. Sementara untuk para penyusup tersebut berhasil kabur. Brigade Al-Quds dan Brigade Al-Qassam kembali bersatu melawan Zionis di lingkungan Al-Zaitun. 2 militan Palestina tersebut meledakkan kumpulan intelijen IDF dan menyerang 2 drone quadcopter Israel. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara dan seorang mayor elit dari pasukan khusus dilaporkan tewas. Dilansir dari Al-Mayadin pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigade Al-Qassam. Menurut Brigade Al-Qassam, operasi gabungan yang diluncurkan di lingkungan Al-Zaitun berhasil menciptakan kerugian besar, sebab pasukannya sukses meledakkan 2 drone canggih IDF sekaligus kumpulan intelijen Israel. Serangan dari perlawanan itu juga dibenarkan oleh militer Israel. Pasalnya sejumlah perwiranya tewas akibat serangan perlawanan di Gaza. Selain itu, seorang mayor elit dari pasukan khusus juga tewas akibat perang sengit tersebut. Namun militer Israel belum membeberkan identitas mayor yang tewas tersebut. Diketahui sebelumnya, Brigade Al-Qassam telah merilis bukti kekalahan Zionis di lingkungan Al-Zaitun. Dalam video, Brigade Al-Qassam menunjukkan puing-puing kendaraan Zionis yang hancur akibat perang. Perang darat dengan pasukan perlawanan kembali menjadi petaka bagi Zionis. Saat perang di tepi barat, Zionis masuk jebakan pasukan perlawanan pada Jumat 8 Maret 2024. Akibat jebakan bom tersebut, setidaknya terdapat 7 tentara Israel yang tewas dan terluka. Dilansir dari i24 News pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Menurut pengakuan IDF, pasukannya masuk jebakan perlawanan di tepi barat utara pada Jumat lalu. Pasalnya saat perang berlangsung, sebuah alat peledak diledakkan di dekat pasukan Zionis. Akibat ledakan tersebut, 7 tentara dilaporkan tewas dan terluka. Meski demikian, IDF mengklaim bahwa perlawanan masih memburu pasukan Zionis lainnya di wilayah tersebut. Bahkan pasukan perlawanan juga diklaim terus melakukan teror ke pasukan Zionis. Terkait hal ini, pasukan perlawanan belum memberikan keterangan lebih lanjut. Tiga brigade pasukan pertahanan Israel atau IDF mengalami kesulitan dalam perang dengan pasukan perlawanan. 3 brigade IDF tak bisa berkutik seusai terjebak di Khan Yunis, Gaza Selatan. Terlebih terowongan di wilayah tersebut tak habis-habis meski telah diledakkan berkali-kali. Dilansir dari tribunnews.com pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu dibenarkan oleh sejumlah media Israel. Hasilnya 3 brigade IDF, yakni Brigade Givati, Komando, dan Korps Lapis Baja kini masih terjebak dan tak berdaya. Dalam sebuah laporan dijelaskan bahwa ketidakberdayaan tentara IDF itu lantaran pasukannya tidak bisa keluar dari pertempuran sengit di wilayah tersebut. Pasalnya ketiga brigade tentara IDF itu belum mampu mencapai kemajuan apapun, meskipun telah bertempur habis-habisan di Khan Yunis. Sebelumnya surat kabar berbahasa Ibrani Ma'arif melaporkan, tentara Israel telah mengalami kekalahan perlahan dan bertahap, terutama di jaringan terowongan Hamas yang tak ada habisnya di Khan Yunis dalam beberapa pekan terakhir. Selain itu, media Israel mengumumkan kalau tentara Israel menghadapi kekurangan amunisi dalam perang di perbatasan utara dan selatan wilayah pendudukan. Brigade Al-Qassam kembali merilis bukti kekalahan Zionis di Khan Yunis pada Sabtu 9 Maret 2024. Dalam video yang diunggah Brigade Al-Qassam, tampak kendaraan pasukan pertahanan Israel atau IDF telah menjadi rongsokan. Terlihat kendaraan Zionis itu hancur menjadi puing-puing seusai diserang Brigade Al-Qassam. Puing-puing kendaraan IDF itu juga berserakan di sejumlah titik di Khan Yunis. Dilansir dari Al-Mayadin, video tersebut merupakan hasil serangan dari pasukan perlawanan dalam beberapa hari terakhir. Dijelaskan pula bahwa kekalahan Zionis itu juga menjadi bahan tertawaan pasukan perlawanan.
Pasukan Zionis mulai kehabisan amunisi perang akibat Laut Merah diblokade oleh kelompok Houthi. Setelah terdesak di medan perang, Zionis kini mulai merengek meminta kiriman amunisi kepada Amerika Serikat. Selain itu, IDF juga terpaksa menggunakan tank tua untuk perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com pada Minggu 10 Maret 2024, kondisi tersebut diungkapkan oleh koresponden media Israel Carmela Menashe. Pasalnya blokade Houthi di Laut Merah sukses membuat IDF kekurangan amunisi dan pasokan dalam gudang senjatanya. Akibat kondisi tersebut, pasukan Zionis telah berulang kali mengeluh. Perwakilan Israel juga telah mengunjungi Departemen Luar Negeri dan Pertahanan Amerika Serikat untuk mencari bantuan. Di sisi lain, tentara IDF harus menghemat amunisi yang ada karena kekurangan persediaan tersebut. Bahkan Zionis juga terpaksa menggunakan kendaraan lapis baja yang berusia tua akibat krisis amunisi itu, termasuk tank dan juga pengangkut personel lapis baja. Pasukan pendudukan Israel telah menghancurkan sejumlah masjid di Jalur Gaza sejak operasi darat dilakukan pada Oktober 2023. Bukti penghancuran salah satu masjid pun diunggah sendiri oleh IDF. Hal ini diketahui setelah video itu diunggah oleh akun X Quds News Network pada Jumat 8 Maret 2024. Menurut keterangan, bukti itu diunggah secara terbuka oleh seorang sersan Israel di akun Instagramnya. Video itu menunjukkan penembakan dan penghancuran menara masjid di Gaza. Dalam hitungan detik, menara tersebut tak berbentuk. Detik-detik penghancuran bangunan ini diunggah diduga karena tentara Israel bosan. Diketahui IDF yang berperang di Gaza memang beberapa kali mengunggah video di media sosial yang mendokumentasikan penghancuran gedung-gedung. Beberapa klip tersebut bahkan dipamerkan dalam presentasi Afrika Selatan di Mahkamah Internasional bulan lalu sebagai bukti genosida. Mereka juga beberapa kali memvideo aksi penjarahan makanan. IDF mengambil apapun yang mereka bisa dapatkan dari rumah warga Palestina yang terpaksa mengungsi. Allah. Zionis kembali kecolongan pada Jumat 8 Maret 2024. Sejumlah penyusup dari perlawanan Palestina menyergap pangkalan militer IDF di barat laut tepi barat. Para penyusup itu pun dilaporkan berhasil kabur setelah meledakkan bom dan melukai 4 tentara. Dilansir dari Pars Today pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh sumber-sumber media rezim Zionis. Pasalnya sejumlah orang tak dikenal melancarkan serangan ke sebuah pangkalan militer Israel di distrik Homs di barat laut tepi barat. Ketika pasukan Israel berkumpul di pangkalan militer tersebut, penyusup mendadak meledakkan sebuah bom. Terkait serangan ini, stasiun televisi Israel mengabarkan 2 warga Palestina bersenjata terlibat dalam serangan ke pangkalan militer Israel tersebut. Disebutkan pula bahwa serangan dari perlawanan itu mengakibatkan 4 tentara terluka.
Setelah insiden tersebut, 2 helikopter Israel langsung dikerahkan untuk mengevakuasi korban. Sementara untuk para penyusup tersebut berhasil kabur. Brigade Al-Quds dan Brigade Al-Qassam kembali bersatu melawan Zionis di lingkungan Al-Zaitun. 2 militan Palestina tersebut meledakkan kumpulan intelijen IDF dan menyerang 2 drone quadcopter Israel. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara dan seorang mayor elit dari pasukan khusus dilaporkan tewas. Dilansir dari Al-Mayadin pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigade Al-Qassam. Menurut Brigade Al-Qassam, operasi gabungannya diluncurkan di lingkungan Al-Zaitun berhasil menciptakan kerugian besar, sebab pasukannya sukses meledakkan 2 drone canggih IDF sekaligus kumpulan intelijen Israel. Serangan dari perlawanan itu juga dibenarkan oleh militer Israel. Pasalnya sejumlah perwiranya tewas akibat serangan perlawanan di Gaza. Selain itu, seorang mayor elit dari pasukan khusus juga tewas akibat perang sengit tersebut. Namun militer Israel belum membeberkan identitas mayor yang tewas tersebut. Diketahui sebelumnya, Brigade Al-Qassam telah merilis bukti kekalahan Zionis di lingkungan Al-Zaitun. Dalam video, Brigade Al-Qassam menunjukkan puing-puing kendaraan Zionis yang hancur akibat perang. Perang darat dengan pasukan perlawanan kembali menjadi petaka bagi Zionis. Saat perang di tepi barat, Zionis masuk jebakan pasukan perlawanan pada Jumat 8 Maret 2024. Akibat jebakan bom tersebut, setidaknya terdapat 7 tentara Israel yang tewas dan terluka. Dilansir dari i24 News pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Menurut pengakuan IDF, pasukannya masuk jebakan perlawanan di tepi barat utara pada Jumat lalu. Pasalnya saat perang berlangsung, sebuah alat peledak diledakkan di dekat pasukan Zionis. Akibat ledakan tersebut, 7 tentara dilaporkan tewas dan terluka. Meski demikian, IDF mengklaim bahwa perlawanan masih memburu pasukan Zionis lainnya di wilayah tersebut. Bahkan pasukan perlawanan juga diklaim terus melakukan teror ke pasukan Zionis. Terkait hal ini, pasukan perlawanan belum memberikan keterangan lebih lanjut. Tiga brigade pasukan pertahanan Israel atau IDF mengalami kesulitan dalam perang dengan pasukan perlawanan. 3 brigade IDF tak bisa berkutik seusai terjebak di Khan Yunis, Gaza Selatan. Terlebih terowongan di wilayah tersebut tak habis-habis meski telah diledakkan berkali-kali. Dilansir dari Tribunnews.com pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu dibenarkan oleh sejumlah media Israel. Pasalnya 3 brigade IDF, yakni Brigade Givati, Komando dan Korps Lapis Baja kini masih terjebak dan tak berdaya. Dalam sebuah laporan dijelaskan bahwa ketidakberdayaan tentara IDF itu lantaran pasukannya tidak bisa keluar dari pertempuran sengit di wilayah tersebut. Pasalnya ketiga brigade tentara IDF itu belum mampu mencapai kemajuan apapun, meskipun telah bertempur habis-habisan di Khan Yunis. Sebelumnya surat kabar berbahasa Ibrani Ma'arif melaporkan, tentara Israel telah mengalami kekalahan perlahan dan bertahap, terutama di jaringan terowongan Hamas yang tak ada habisnya di Khan Yunis dalam beberapa pekan terakhir. Selain itu, media Israel mengumumkan kalau tentara Israel menghadapi kekurangan amunisi dalam perang di perbatasan utara dan selatan wilayah pendudukan. Brigade Al-Qassam kembali merilis bukti kekalahan Zionis di Khan Yunis pada Sabtu 9 Maret 2024. Dalam video yang diunggah Brigade Al-Qassam, tampak kendaraan pasukan pertahanan Israel atau IDF telah menjadi rongsokan. Terlihat kendaraan Zionis itu hancur menjadi puing-puing seusai diserang Brigade Al-Qassam. Puing-puing kendaraan IDF itu juga berserakan di sejumlah titik di Khan Yunis. Dilansir dari Al-Mayadin, video tersebut merupakan hasil serangan dari pasukan perlawanan dalam beberapa hari terakhir. Dijelaskan pula bahwa kekalahan Zionis itu juga menjadi bahan tertawaan pasukan perlawanan.
Pasukan Zionis mulai kehabisan amunisi perang akibat Laut Merah diblokade oleh kelompok Houthi. Setelah terdesak di medan perang, Zionis kini mulai merengek meminta kiriman amunisi kepada Amerika Serikat. Selain itu, IDF juga terpaksa menggunakan tank tua untuk perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com pada Minggu 10 Maret 2024, kondisi tersebut diungkapkan oleh koresponden media Israel Carmela Menashe. Pasalnya blokade Houthi di Laut Merah sukses membuat IDF kekurangan amunisi dan pasokan dalam gudang senjatanya. Akibat kondisi tersebut, pasukan Zionis telah berulang kali mengeluh. Perwakilan Israel juga telah mengunjungi Departemen Luar Negeri dan Pertahanan Amerika Serikat untuk mencari bantuan. Di sisi lain, tentara IDF harus menghemat amunisi yang ada karena kekurangan persediaan tersebut. Bahkan Zionis juga terpaksa menggunakan kendaraan lapis baja yang berusia tua akibat krisis amunisi itu, termasuk tank dan juga pengangkut personel lapis baja. Pasukan pendudukan Israel telah menghancurkan sejumlah masjid di Jalur Gaza sejak operasi darat dilakukan pada Oktober 2023. Bukti penghancuran salah satu masjid pun diunggah sendiri oleh IDF. Hal ini diketahui setelah video itu diunggah oleh akun X Quds News Network pada Jumat 8 Maret 2024. Menurut keterangan, bukti itu diunggah secara terbuka oleh seorang sersan Israel di akun Instagramnya. Video itu menunjukkan penembakan dan penghancuran menara masjid di Gaza. Dalam hitungan detik, menara tersebut tak berbentuk. Detik-detik penghancuran bangunan ini diunggah diduga karena tentara Israel bosan. Diketahui IDF yang berperang di Gaza memang beberapa kali mengunggah video di media sosial yang mendokumentasikan penghancuran gedung-gedung. Beberapa klip tersebut bahkan dipamerkan dalam presentasi Afrika Selatan di Mahkamah Internasional bulan lalu sebagai bukti genosida. Mereka juga beberapa kali memvideo aksi penjarahan makanan. IDF mengambil apapun yang mereka bisa dapatkan dari rumah warga Palestina yang terpaksa mengungsi. Allah. Zionis kembali kecolongan pada Jumat 8 Maret 2024. Sejumlah penyusup dari perlawanan Palestina menyergap pangkalan militer IDF di barat laut tepi barat. Para penyusup itu pun dilaporkan berhasil kabur setelah meledakkan bom dan melukai 4 tentara. Dilansir dari Pars Today pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh sumber-sumber media rezim Zionis. Pasalnya sejumlah orang tak dikenal melancarkan serangan ke sebuah pangkalan militer Israel di distrik Homs di barat laut tepi barat. Ketika pasukan Israel berkumpul di pangkalan militer tersebut, penyusup mendadak meledakkan sebuah bom. Terkait serangan ini, stasiun televisi Israel mengabarkan 2 warga Palestina bersenjata terlibat dalam serangan ke pangkalan militer Israel tersebut. Disebutkan pula bahwa serangan dari perlawanan itu mengakibatkan 4 tentara terluka.
Setelah insiden tersebut, 2 helikopter Israel langsung dikerahkan untuk mengevakuasi korban. Sementara untuk para penyusup tersebut berhasil kabur. Brigade Al-Quds dan Brigade Al-Qassam kembali bersatu melawan Zionis di lingkungan Al-Zaitun. 2 militan Palestina tersebut meledakkan kumpulan intelijen IDF dan menyerang 2 drone kuat kapal Israel. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara dan seorang mayor elit dari pasukan khusus dilaporkan tewas. Dilansir dari Al-Mayadin pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigade Al-Qassam. Menurut Brigade Al-Qassam, operasi gabungannya diluncurkan di lingkungan Al-Zaitun berhasil menciptakan kerugian besar, sebab pasukannya sukses meledakkan 2 drone canggih IDF sekaligus kumpulan intelijen Israel. Serangan dari perlawanan itu juga dibenarkan oleh militer Israel. Pasalnya sejumlah perwiranya tewas akibat serangan perlawanan di Gaza. Selain itu, seorang mayor elit dari pasukan khusus juga tewas akibat perang sengit tersebut. Namun militer Israel belum membeberkan identitas mayor yang tewas tersebut. Diketahui sebelumnya, Brigade Al-Qassam telah merilis bukti kekalahan Zionis di lingkungan Al-Zaitun. Dalam video, Brigade Al-Qassam menunjukkan puing-puing kendaraan Zionis yang hancur akibat perang. Perang darat dengan pasukan perlawanan kembali menjadi petaka bagi Zionis. Saat perang di tepi barat, Zionis masuk jebakan pasukan perlawanan pada Jumat 8 Maret 2024. Akibat jebakan bom tersebut, setidaknya terdapat 7 tentara Israel yang tewas dan terluka. Dilansir dari i24 News pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Menurut pengakuan IDF, pasukannya masuk jebakan perlawanan di tepi barat utara pada Jumat lalu. Pasalnya saat perang berlangsung, sebuah alat peledak diledakkan di dekat pasukan Zionis. Akibat ledakan tersebut, 7 tentara dilaporkan tewas dan terluka. Meski demikian, IDF mengklaim bahwa perlawanan masih memburu pasukan Zionis lainnya di wilayah tersebut. Bahkan pasukan perlawanan juga diklaim terus melakukan teror ke pasukan Zionis. Terkait hal ini, pasukan perlawanan belum memberikan keterangan lebih lanjut. Tiga brigade pasukan pertahanan Israel atau IDF mengalami kesulitan dalam perang dengan pasukan perlawanan. 3 brigade IDF tak bisa berkutik seusai terjebak di Khan Yunis, Gaza Selatan. Terlebih terowongan di wilayah tersebut tak habis-habis meski telah diledakkan berkali-kali. Dilansir dari Tribunnews.com pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu dibenarkan oleh sejumlah media Israel. Pasalnya 3 brigade IDF, yakni Brigade Givati, Komando dan Korps Lapis Baja kini masih terjebak dan tak berdaya. Dalam sebuah laporan dijelaskan bahwa ketidakberdayaan tentara IDF itu lantaran pasukannya tidak bisa keluar dari pertempuran sengit di wilayah tersebut. Pasalnya ketiga brigade tentara IDF itu belum mampu mencapai kemajuan apapun, meskipun telah bertempur habis-habisan di Khan Yunis. Sebelumnya surat kabar berbahasa Ibrani Ma'arif melaporkan, tentara Israel telah mengalami kekalahan perlahan dan bertahap, terutama di jaringan terowongan Hamas yang tak ada habisnya di Khan Yunis dalam beberapa pekan terakhir. Selain itu, media Israel mengumumkan kalau tentara Israel menghadapi kekurangan amunisi dalam perang di perbatasan utara dan selatan wilayah pendudukan. Brigade Al-Qassam kembali merilis bukti kekalahan Zionis di Khan Yunis pada Sabtu 9 Maret 2024. Dalam video yang diunggah Brigade Al-Qassam, tampak kendaraan pasukan pertahanan Israel atau IDF telah menjadi rongsokan. Terlihat kendaraan Zionis itu hancur menjadi puing-puing seusai diserang Brigade Al-Qassam. Puing-puing kendaraan IDF itu juga berserakan di sejumlah titik di Khan Yunis. Dilansir dari Al-Mayadin, video tersebut merupakan hasil serangan dari pasukan perlawanan dalam beberapa hari terakhir. Dijelaskan pula bahwa kekalahan Zionis itu juga menjadi bahan tertawaan pasukan perlawanan.
Pasukan Zionis mulai kehabisan amunisi perang akibat Laut Merah diblokade oleh kelompok Houthi. Setelah terdesak di medan perang, Zionis kini mulai merengek meminta kiriman amunisi kepada Amerika Serikat. Selain itu, IDF juga terpaksa menggunakan tank tua untuk perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com pada Minggu 10 Maret 2024, kondisi tersebut diungkapkan oleh koresponden media Israel Carmela Menashe. Pasalnya blokade Houthi di Laut Merah sukses membuat IDF kekurangan amunisi dan pasokan dalam gudang senjatanya. Akibat kondisi tersebut, pasukan Zionis telah berulang kali mengeluh. Perwakilan Israel juga telah mengunjungi Departemen Luar Negeri dan Pertahanan Amerika Serikat untuk mencari bantuan. Di sisi lain, tentara IDF harus menghemat amunisi yang ada karena kekurangan persediaan tersebut. Bahkan Zionis juga terpaksa menggunakan kendaraan lapis baja yang berusia tua akibat krisis amunisi itu, termasuk tank dan juga pengangkut personel lapis baja. Pasukan pendudukan Israel telah menghancurkan sejumlah masjid di Jalur Gaza sejak operasi darat dilakukan pada Oktober 2023. Bukti penghancuran salah satu masjid pun diunggah sendiri oleh IDF. Hal ini diketahui setelah video itu diunggah oleh akun X Quds News Network pada Jumat 8 Maret 2024. Menurut keterangan, bukti itu diunggah secara terbuka oleh seorang sersan Israel di akun Instagramnya. Video itu menunjukkan penembakan dan penghancuran menara masjid di Gaza. Dalam hitungan detik, menara tersebut tak berbentuk. Detik-detik penghancuran bangunan ini diunggah diduga karena tentara Israel bosan. Diketahui IDF yang berperang di Gaza memang beberapa kali mengunggah video di media sosial yang mendokumentasikan penghancuran gedung-gedung. Beberapa klip tersebut bahkan dipamerkan dalam presentasi Afrika Selatan di Mahkamah Internasional bulan lalu sebagai bukti genosida. Mereka juga beberapa kali memvideo aksi penjarahan makanan. IDF mengambil apapun yang mereka bisa dapatkan dari rumah warga Palestina yang terpaksa mengungsi. Allah. Zionis kembali kecolongan pada Jumat 8 Maret 2024. Sejumlah penyusup dari perlawanan Palestina menyergap pangkalan militer IDF di barat laut tepi barat. Para penyusup itu pun dilaporkan berhasil kabur setelah meledakkan bom dan melukai 4 tentara. Dilansir dari Pars Today pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh sumber-sumber media rezim Zionis. Pasalnya sejumlah orang tak dikenal melancarkan serangan ke sebuah pangkalan militer Israel di distrik Homs di barat laut tepi barat. Ketika pasukan Israel berkumpul di pangkalan militer tersebut, penyusup mendadak meledakkan sebuah bom. Terkait serangan ini, stasiun televisi Israel mengabarkan 2 warga Palestina bersenjata terlibat dalam serangan ke pangkalan militer Israel tersebut. Disebutkan pula bahwa serangan dari perlawanan itu mengakibatkan 4 tentara terluka.
Setelah insiden tersebut, 2 helikopter Israel langsung dikerahkan untuk mengevakuasi korban. Sementara untuk para penyusup tersebut berhasil kabur. Brigade Al-Quds dan Brigade Al-Qassam kembali bersatu melawan Zionis di lingkungan Al-Zaitun. 2 militan Palestina tersebut meledakkan kumpulan intelijen IDF dan menyerang 2 drone quadcopter Israel. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara dan seorang mayor elit dari pasukan khusus dilaporkan tewas. Dilansir dari Al-Mayadin pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigade Al-Qassam. Menurut Brigade Al-Qassam, operasi gabungannya diluncurkan di lingkungan Al-Zaitun berhasil menciptakan kerugian besar, sebab pasukannya sukses meledakkan 2 drone canggih IDF sekaligus kumpulan intelijen Israel. Serangan dari perlawanan itu juga dibenarkan oleh militer Israel. Pasalnya sejumlah perwiranya tewas akibat serangan perlawanan di Gaza. Selain itu, seorang mayor elit dari pasukan khusus juga tewas akibat perang sengit tersebut. Namun militer Israel belum membeberkan identitas mayor yang tewas tersebut. Diketahui sebelumnya, Brigade Al-Qassam telah merilis bukti kekalahan Zionis di lingkungan Al-Zaitun. Dalam video, Brigade Al-Qassam menunjukkan puing-puing kendaraan Zionis yang hancur akibat perang. Perang darat dengan pasukan perlawanan kembali menjadi petaka bagi Zionis. Saat perang di tepi barat, Zionis masuk jebakan pasukan perlawanan pada Jumat 8 Maret 2024. Akibat jebakan bom tersebut, setidaknya terdapat 7 tentara Israel yang tewas dan terluka. Dilansir dari i24 News pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Menurut pengakuan IDF, pasukannya masuk jebakan perlawanan di tepi barat utara pada Jumat lalu. Pasalnya saat perang berlangsung, sebuah alat peledak diledakkan di dekat pasukan Zionis. Akibat ledakan tersebut, 7 tentara dilaporkan tewas dan terluka. Meski demikian, IDF mengklaim bahwa perlawanan masih memburu pasukan Zionis lainnya di wilayah tersebut. Bahkan pasukan perlawanan juga diklaim terus melakukan teror ke pasukan Zionis. Terkait hal ini, pasukan perlawanan belum memberikan keterangan lebih lanjut. Tiga brigade pasukan pertahanan Israel atau IDF mengalami kesulitan dalam perang dengan pasukan perlawanan. 3 brigade IDF tak bisa berkutik seusai terjebak di Khan Yunis, Gaza Selatan. Terlebih terowongan di wilayah tersebut tak habis-habis meski telah diledakkan berkali-kali. Dilansir dari tribunnews.com pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu dibenarkan oleh sejumlah media Israel. Pasalnya 3 brigade IDF, yakni Brigade Givati, Komando dan Korps Lapis Baja kini masih terjebak dan tak berdaya. Dalam sebuah laporan dijelaskan bahwa ketidakberdayaan tentara IDF itu lantaran pasukannya tidak bisa keluar dari pertempuran sengit di wilayah tersebut. Pasalnya ketiga brigade tentara IDF itu belum mampu mencapai kemajuan apapun, meskipun telah bertempur habis-habisan di Khan Yunis. Sebelumnya surat kabar berbahasa Ibrani Ma'arif melaporkan, tentara Israel telah mengalami kekalahan perlahan dan bertahap, terutama di jaringan terowongan Hamas yang tak ada habisnya di Khan Yunis dalam beberapa pekan terakhir. Selain itu, media Israel mengumumkan kalau tentara Israel menghadapi kekurangan amunisi dalam perang di perbatasan utara dan selatan wilayah pendudukan. Brigade Al-Qassam kembali merilis bukti kekalahan Zionis di Khan Yunis pada Sabtu 9 Maret 2024. Dalam video yang diunggah Brigade Al-Qassam, tampak kendaraan pasukan pertahanan Israel atau IDF telah menjadi rongsokan. Terlihat kendaraan Zionis itu hancur menjadi puing-puing seusai diserang Brigade Al-Qassam. Puing-puing kendaraan IDF itu juga berserakan di sejumlah titik di Khan Yunis. Dilansir dari Al-Mayadin, video tersebut merupakan hasil serangan dari pasukan perlawanan dalam beberapa hari terakhir. Dijelaskan pula bahwa kekalahan Zionis itu juga menjadi bahan tertawaan pasukan perlawanan.
Pasukan Zionis mulai kehabisan amunisi perang akibat Laut Merah diblokade oleh kelompok Houthi. Setelah terdesak di medan perang, Zionis kini mulai merengek meminta kiriman amunisi kepada Amerika Serikat. Selain itu, IDF juga terpaksa menggunakan tank tua untuk perang di Gaza. Dilansir dari Tribunnews.com pada Minggu 10 Maret 2024, kondisi tersebut diungkapkan oleh koresponden media Israel Carmela Menashe. Pasalnya blokade Houthi di Laut Merah sukses membuat IDF kekurangan amunisi dan pasokan dalam gudang senjatanya. Akibat kondisi tersebut, pasukan Zionis telah berulang kali mengeluh. Perwakilan Israel juga telah mengunjungi Departemen Luar Negeri dan Pertahanan Amerika Serikat untuk mencari bantuan. Di sisi lain, tentara IDF harus menghemat amunisi yang ada karena kekurangan persediaan tersebut. Bahkan Zionis juga terpaksa menggunakan kendaraan lapis baja yang berusia tua akibat krisis amunisi itu, termasuk tank dan juga pengangkut personel lapis baja. Pasukan pendudukan Israel telah menghancurkan sejumlah masjid di Jalur Gaza sejak operasi darat dilakukan pada Oktober 2023. Bukti penghancuran salah satu masjid pun diunggah sendiri oleh IDF. Hal ini diketahui setelah video itu diunggah oleh akun X Quds News Network pada Jumat 8 Maret 2024. Menurut keterangan, bukti itu diunggah secara terbuka oleh seorang sersan Israel di akun Instagramnya. Video itu menunjukkan penembakan dan penghancuran menara masjid di Gaza. Dalam hitungan detik, menara tersebut tak berbentuk. Detik-detik penghancuran bangunan ini diunggah diduga karena tentara Israel bosan. Diketahui IDF yang berperang di Gaza memang beberapa kali mengunggah video di media sosial yang mendokumentasikan penghancuran gedung-gedung. Beberapa klip tersebut bahkan dipamerkan dalam presentasi Afrika Selatan di Mahkamah Internasional bulan lalu sebagai bukti genosida. Mereka juga beberapa kali memvideo aksi penjarahan makanan. IDF mengambil apapun yang mereka bisa dapatkan dari rumah warga Palestina yang terpaksa mengungsi. Allah. Zionis kembali kecolongan pada Jumat 8 Maret 2024. Sejumlah penyusup dari perlawanan Palestina menyergap pangkalan militer IDF di barat laut tepi barat. Para penyusup itu pun dilaporkan berhasil kabur setelah meledakkan bom dan melukai 4 tentara. Dilansir dari Pars Today pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh sumber-sumber media rezim Zionis. Pasalnya sejumlah orang tak dikenal melancarkan serangan ke sebuah pangkalan militer Israel di distrik Homs di barat laut tepi barat. Ketika pasukan Israel berkumpul di pangkalan militer tersebut, penyusup mendadak meledakkan sebuah bom. Terkait serangan ini, stasiun televisi Israel mengabarkan 2 warga Palestina bersenjata terlibat dalam serangan ke pangkalan militer Israel tersebut. Disebutkan pula bahwa serangan dari perlawanan itu mengakibatkan 4 tentara terluka.
Setelah insiden tersebut, 2 helikopter Israel langsung dikerahkan untuk mengevakuasi korban. Sementara untuk para penyusup tersebut berhasil kabur. Brigade Al-Quds dan Brigade Al-Qassam kembali bersatu melawan Zionis di lingkungan Al-Zaitun. 2 militan Palestina tersebut meledakkan kumpulan intelijen IDF dan menyerang 2 drone kuadkator Israel. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara dan seorang mayor elit dari pasukan khusus dilaporkan tewas. Dilansir dari Al-Mayadin pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigade Al-Qassam. Menurut Brigade Al-Qassam, operasi gabungannya diluncurkan di lingkungan Al-Zaitun berhasil menciptakan kerugian besar, sebab pasukannya sukses meledakkan 2 drone canggih IDF sekaligus kumpulan intelijen Israel. Serangan dari perlawanan itu juga dibenarkan oleh militer Israel. Pasalnya sejumlah perwiranya tewas akibat serangan perlawanan di Gaza. Selain itu, seorang mayor elit dari pasukan khusus juga tewas akibat perang sengit tersebut. Namun militer Israel belum membeberkan identitas mayor yang tewas tersebut. Diketahui sebelumnya, Brigade Al-Qassam telah merilis bukti kekalahan Zionis di lingkungan Al-Zaitun. Dalam video, Brigade Al-Qassam menunjukkan puing-puing kendaraan Zionis yang hancur akibat perang. Perang darat dengan pasukan perlawanan kembali menjadi petaka bagi Zionis. Saat perang di tepi barat, Zionis masuk jebakan pasukan perlawanan pada Jumat 8 Maret 2024. Akibat jebakan bom tersebut, setidaknya terdapat 7 tentara Israel yang tewas dan terluka. Dilansir dari i24 News pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Menurut pengakuan IDF, pasukannya masuk jebakan perlawanan di tepi barat utara pada Jumat lalu. Pasalnya saat perang berlangsung, sebuah alat peledak diledakkan di dekat pasukan Zionis. Akibat ledakan tersebut, 7 tentara dilaporkan tewas dan terluka. Meski demikian, IDF mengklaim bahwa perlawanan masih memburu pasukan Zionis lainnya di wilayah tersebut. Bahkan pasukan perlawanan juga diklaim terus melakukan teror ke pasukan Zionis. Terkait hal ini, pasukan perlawanan belum memberikan keterangan lebih lanjut. Tiga brigade pasukan pertahanan Israel atau IDF mengalami kesulitan dalam perang dengan pasukan perlawanan. 3 brigade IDF tak bisa berkutik seusai terjebak di Khan Yunis, Gaza Selatan. Terlebih terowongan di wilayah tersebut tak habis-habis meski telah diledakkan berkali-kali. Dilansir dari tribunnews.com pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu dibenarkan oleh sejumlah media Israel. Pasalnya 3 brigade IDF, yakni Brigade Givati, Komando, dan Korps Lapis Baja kini masih terjebak dan tak berdaya. Dalam sebuah laporan dijelaskan bahwa ketidakberdayaan tentara IDF itu lantaran pasukannya tidak bisa keluar dari pertempuran sengit di wilayah tersebut. Pasalnya ketiga brigade tentara IDF itu belum mampu mencapai kemajuan apapun, meskipun telah bertempur habis-habisan di Khan Yunis. Sebelumnya surat kabar berbahasa Ibrani Ma'arif melaporkan, tentara Israel telah mengalami kekalahan perlahan dan bertahap, terutama di jaringan terowongan Hamas yang tak ada habisnya di Khan Yunis dalam beberapa pekan terakhir. Selain itu, media Israel mengumumkan kalau tentara Israel menghadapi kekurangan amunisi dalam perang di perbatasan utara dan selatan wilayah pendudukan. Brigade Al-Qassam kembali merilis bukti kekalahan Zionis di Khan Yunis pada Sabtu 9 Maret 2024. Dalam video yang diunggah Brigade Al-Qassam, tampak kendaraan pasukan pertahanan Israel atau IDF telah menjadi rongsokan. Terlihat kendaraan Zionis itu hancur menjadi puing-puing seusai diserang Brigade Al-Qassam. Puing-puing kendaraan IDF itu juga berserakan di sejumlah titik di Khan Yunis. Dilansir dari Al-Mayadin, video tersebut merupakan hasil serangan dari pasukan perlawanan dalam beberapa hari terakhir. Dijelaskan pula bahwa kekalahan Zionis itu juga menjadi bahan tertawaan pasukan perlawanan.
Pasukan Zionis mulai kehabisan amunisi perang akibat Laut Merah diblokade oleh kelompok Houthi. Setelah terdesak di medan perang, Zionis kini mulai merengek meminta kiriman amunisi kepada Amerika Serikat. Selain itu, IDF juga terpaksa menggunakan tank tua untuk perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com pada Minggu 10 Maret 2024, kondisi tersebut diungkapkan oleh koresponden media Israel Carmela Menashe. Pasalnya blokade Houthi di Laut Merah sukses membuat IDF kekurangan amunisi dan pasokan dalam gudang senjatanya. Akibat kondisi tersebut, pasukan Zionis telah berulang kali mengeluh. Perwakilan Israel juga telah mengunjungi Departemen Luar Negeri dan Pertahanan Amerika Serikat untuk mencari bantuan. Di sisi lain, tentara IDF harus menghemat amunisi yang ada karena kekurangan persediaan tersebut. Bahkan Zionis juga terpaksa menggunakan kendaraan lapis baja yang berusia tua akibat krisis amunisi itu, termasuk tank dan juga pengangkut personel lapis baja. Pasukan pendudukan Israel telah menghancurkan sejumlah masjid di Jalur Gaza sejak operasi darat dilakukan pada Oktober 2023. Bukti penghancuran salah satu masjid pun diunggah sendiri oleh IDF. Hal ini diketahui setelah video itu diunggah oleh akun X Quds News Network pada Jumat 8 Maret 2024. Menurut keterangan, bukti itu diunggah secara terbuka oleh seorang sersan Israel di akun Instagramnya. Video itu menunjukkan penembakan dan penghancuran menara masjid di Gaza. Dalam hitungan detik, menara tersebut tak berbentuk. Detik-detik penghancuran bangunan ini diunggah diduga karena tentara Israel bosan. Diketahui IDF yang berperang di Gaza memang beberapa kali mengunggah video di media sosial yang mendokumentasikan penghancuran gedung-gedung. Beberapa klip tersebut bahkan dipamerkan dalam presentasi Afrika Selatan di Mahkamah Internasional bulan lalu sebagai bukti genosida. Mereka juga beberapa kali memvideo aksi penjarahan makanan. IDF mengambil apapun yang mereka bisa dapatkan dari rumah warga Palestina yang terpaksa mengungsi. Allah. Zionis kembali kecolongan pada Jumat 8 Maret 2024. Sejumlah penyusup dari perlawanan Palestina menyergap pangkalan militer IDF di barat laut tepi barat. Para penyusup itu pun dilaporkan berhasil kabur setelah meledakkan bom dan melukai 4 tentara. Dilansir dari Pars Today pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh sumber-sumber media rezim Zionis. Pasalnya sejumlah orang tak dikenal melancarkan serangan ke sebuah pangkalan militer Israel di distrik Homs di barat laut tepi barat. Ketika pasukan Israel berkumpul di pangkalan militer tersebut, penyusup mendadak meledakkan sebuah bom. Terkait serangan ini, stasiun televisi Israel mengabarkan 2 warga Palestina bersenjata terlibat dalam serangan ke pangkalan militer Israel tersebut. Disebutkan pula bahwa serangan dari perlawanan itu mengakibatkan 4 tentara terluka.
Setelah insiden tersebut, 2 helikopter Israel langsung dikerahkan untuk mengevakuasi korban. Sementara untuk para penyusup tersebut berhasil kabur. Brigade Al-Quds dan Brigade Al-Qassam kembali bersatu melawan Zionis di lingkungan Al-Zaitun. 2 militan Palestina tersebut meledakkan kumpulan intelijen IDF dan menyerang 2 drone quadcopter Israel. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara dan seorang mayor elit dari pasukan khusus dilaporkan tewas. Dilansir dari Al-Mayadin pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigade Al-Qassam. Menurut Brigade Al-Qassam, operasi gabungan yang diluncurkan di lingkungan Al-Zaitun berhasil menciptakan kerugian besar, sebab pasukannya sukses meledakkan 2 drone canggih IDF sekaligus kumpulan intelijen Israel. Serangan dari perlawanan itu juga dibenarkan oleh militer Israel. Pasalnya sejumlah perwiranya tewas akibat serangan perlawanan di Gaza. Selain itu, seorang mayor elit dari pasukan khusus juga tewas akibat perang sengit tersebut. Namun militer Israel belum membeberkan identitas mayor yang tewas tersebut. Diketahui sebelumnya, Brigade Al-Qassam telah merilis bukti kekalahan Zionis di lingkungan Al-Zaitun. Dalam video, Brigade Al-Qassam menunjukkan puing-puing kendaraan Zionis yang hancur akibat perang. Perang darat dengan pasukan perlawanan kembali menjadi petaka bagi Zionis. Saat perang di tepi barat, Zionis masuk jebakan pasukan perlawanan pada Jumat 8 Maret 2024. Akibat jebakan bom tersebut, setidaknya terdapat 7 tentara Israel yang tewas dan terluka. Dilansir dari i24 News pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Menurut pengakuan IDF, pasukannya masuk jebakan perlawanan di tepi barat utara pada Jumat lalu. Pasalnya saat perang berlangsung, sebuah alat peledak diledakkan di dekat pasukan Zionis. Akibat ledakan tersebut, 7 tentara dilaporkan tewas dan terluka. Meski demikian, IDF mengklaim bahwa perlawanan masih memburu pasukan Zionis lainnya di wilayah tersebut. Bahkan pasukan perlawanan juga diklaim terus melakukan teror ke pasukan Zionis. Terkait hal ini, pasukan perlawanan belum memberikan keterangan lebih lanjut. Tiga brigade pasukan pertahanan Israel atau IDF mengalami kesulitan dalam perang dengan pasukan perlawanan. 3 brigade IDF tak bisa berkutik seusai terjebak di Khan Yunis, Gaza Selatan. Terlebih terowongan di wilayah tersebut tak habis-habis meski telah diledakkan berkali-kali. Dilansir dari tribunnews.com pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu dibenarkan oleh sejumlah media Israel. Hasilnya 3 brigade IDF, yakni Brigade Givati, Komando dan Korps Lapis Baja kini masih terjebak dan tak berdaya. Dalam sebuah laporan dijelaskan bahwa ketidakberdayaan tentara IDF itu lantaran pasukannya tidak bisa keluar dari pertempuran sengit di wilayah tersebut. Pasalnya ketiga brigade tentara IDF itu belum mampu mencapai kemajuan apapun, meskipun telah bertempur habis-habisan di Khan Yunis. Sebelumnya surat kabar berbahasa Ibrani Ma'arif melaporkan, tentara Israel telah mengalami kekalahan perlahan dan bertahap, terutama di jaringan terowongan Hamas yang tak ada habisnya di Khan Yunis dalam beberapa pekan terakhir. Selain itu, media Israel mengumumkan kalau tentara Israel menghadapi kekurangan amunisi dalam perang di perbatasan utara dan selatan wilayah pendudukan. Brigade Al-Qassam kembali merilis bukti kekalahan Zionis di Khan Yunis pada Sabtu 9 Maret 2024. Dalam video yang diunggah Brigade Al-Qassam, tampak kendaraan pasukan pertahanan Israel atau IDF telah menjadi rongsokan. Terlihat kendaraan Zionis itu hancur menjadi puing-puing seusai diserang Brigade Al-Qassam. Puing-puing kendaraan IDF itu juga berserakan di sejumlah titik di Khan Yunis. Dilansir dari Al-Mayadin, video tersebut merupakan hasil serangan dari pasukan perlawanan dalam beberapa hari terakhir. Dijelaskan pula bahwa kekalahan Zionis itu juga menjadi bahan tertawaan pasukan perlawanan.
Pasukan Zionis mulai kehabisan amunisi perang akibat Laut Merah diblokade oleh kelompok Houthi. Setelah terdesak di medan perang, Zionis kini mulai merengek meminta kiriman amunisi kepada Amerika Serikat. Selain itu, IDF juga terpaksa menggunakan tank tua untuk perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com pada Minggu 10 Maret 2024, kondisi tersebut diungkapkan oleh koresponden media Israel Carmela Menashe. Pasalnya blokade Houthi di Laut Merah sukses membuat IDF kekurangan amunisi dan pasokan dalam gudang senjatanya. Akibat kondisi tersebut, pasukan Zionis telah berulang kali mengeluh. Perwakilan Israel juga telah mengunjungi Departemen Luar Negeri dan Pertahanan Amerika Serikat untuk mencari bantuan. Di sisi lain, tentara IDF harus menghemat amunisi yang ada karena kekurangan persediaan tersebut. Bahkan Zionis juga terpaksa menggunakan kendaraan lapis baja yang berusia tua akibat krisis amunisi itu, termasuk tank dan juga pengangkut personel lapis baja. Pasukan pendudukan Israel telah menghancurkan sejumlah masjid di Jalur Gaza sejak operasi darat dilakukan pada Oktober 2023. Bukti penghancuran salah satu masjid pun diunggah sendiri oleh IDF. Hal ini diketahui setelah video itu diunggah oleh akun X Quds News Network pada Jumat 8 Maret 2024. Menurut keterangan, bukti itu diunggah secara terbuka oleh seorang sersan Israel di akun Instagramnya. Video itu menunjukkan penembakan dan penghancuran menara masjid di Gaza. Dalam hitungan detik, menara tersebut tak berbentuk. Detik-detik penghancuran bangunan ini diunggah diduga karena tentara Israel bosan. Diketahui IDF yang berperang di Gaza memang beberapa kali mengunggah video di media sosial yang mendokumentasikan penghancuran gedung-gedung. Beberapa klip tersebut bahkan dipamerkan dalam presentasi Afrika Selatan di Mahkamah Internasional bulan lalu sebagai bukti genosida. Mereka juga beberapa kali memvideo aksi penjarahan makanan. IDF mengambil apapun yang mereka bisa dapatkan dari rumah warga Palestina yang terpaksa mengungsi. Allah. Zionis kembali kecolongan pada Jumat 8 Maret 2024. Sejumlah penyusup dari perlawanan Palestina menyergap pangkalan militer IDF di barat laut tepi barat. Para penyusup itu pun dilaporkan berhasil kabur setelah meledakkan bom dan melukai 4 tentara. Dilansir dari Pars Today pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh sumber-sumber media rezim Zionis. Pasalnya sejumlah orang tak dikenal melancarkan serangan ke sebuah pangkalan militer Israel di distrik Homs di barat laut tepi barat. Ketika pasukan Israel berkumpul di pangkalan militer tersebut, penyusup mendadak meledakkan sebuah bom. Terkait serangan ini, stasiun televisi Israel mengabarkan 2 warga Palestina bersenjata terlibat dalam serangan ke pangkalan militer Israel tersebut. Disebutkan pula bahwa serangan dari perlawanan itu mengakibatkan 4 tentara terluka.
Setelah insiden tersebut, 2 helikopter Israel langsung dikerahkan untuk mengevakuasi korban. Sementara untuk para penyusup tersebut berhasil kabur. Brigade Al-Quds dan Brigade Al-Qassam kembali bersatu melawan Zionis di lingkungan Al-Zaitun. 2 militan Palestina tersebut meledakkan kumpulan intelijen IDF dan menyerang 2 drone quadcopter Israel. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara dan seorang mayor elit dari pasukan khusus dilaporkan tewas. Dilansir dari Al-Mayadin pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigade Al-Qassam. Menurut Brigade Al-Qassam, operasi gabungannya diluncurkan di lingkungan Al-Zaitun berhasil menciptakan kerugian besar, sebab pasukannya sukses meledakkan 2 drone canggih IDF sekaligus kumpulan intelijen Israel. Serangan dari perlawanan itu juga dibenarkan oleh militer Israel. Pasalnya sejumlah perwiranya tewas akibat serangan perlawanan di Gaza. Selain itu, seorang mayor elit dari pasukan khusus juga tewas akibat perang sengit tersebut. Namun militer Israel belum membeberkan identitas mayor yang tewas tersebut. Diketahui sebelumnya, Brigade Al-Qassam telah merilis bukti kekalahan Zionis di lingkungan Al-Zaitun. Dalam video, Brigade Al-Qassam menunjukkan puing-puing kendaraan Zionis yang hancur akibat perang. Perang darat dengan pasukan perlawanan kembali menjadi petaka bagi Zionis. Saat perang di tepi barat, Zionis masuk jebakan pasukan perlawanan pada Jumat 8 Maret 2024. Akibat jebakan bom tersebut, setidaknya terdapat 7 tentara Israel yang tewas dan terluka. Dilansir dari i24 News pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Menurut pengakuan IDF, pasukannya masuk jebakan perlawanan di tepi barat utara pada Jumat lalu. Pasalnya saat perang berlangsung, sebuah alat peledak diledakkan di dekat pasukan Zionis. Akibat ledakan tersebut, 7 tentara dilaporkan tewas dan terluka. Meski demikian, IDF mengklaim bahwa perlawanan masih memburu pasukan Zionis lainnya di wilayah tersebut. Bahkan pasukan perlawanan juga diklaim terus melakukan teror ke pasukan Zionis. Terkait hal ini, pasukan perlawanan belum memberikan keterangan lebih lanjut. Tiga brigade pasukan pertahanan Israel atau IDF mengalami kesulitan dalam perang dengan pasukan perlawanan. 3 brigade IDF tak bisa berkutik seusai terjebak di Khan Yunis, Gaza Selatan. Terlebih terowongan di wilayah tersebut tak habis-habis meski telah diledakkan berkali-kali. Dilansir dari Tribunnews.com pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu dibenarkan oleh sejumlah media Israel. Pasalnya 3 brigade IDF, yakni Brigade Givati, Komando dan Korps Lapis Baja kini masih terjebak dan tak berdaya. Dalam sebuah laporan dijelaskan bahwa ketidakberdayaan tentara IDF itu lantaran pasukannya tidak bisa keluar dari pertempuran sengit di wilayah tersebut. Pasalnya ketiga brigade tentara IDF itu belum mampu mencapai kemajuan apapun, meskipun telah bertempur habis-habisan di Khan Yunis. Sebelumnya surat kabar berbahasa Ibrani Ma'arif melaporkan, tentara Israel telah mengalami kekalahan perlahan dan bertahap, terutama di jaringan terowongan Hamas yang tak ada habisnya di Khan Yunis dalam beberapa pekan terakhir. Selain itu, media Israel mengumumkan kalau tentara Israel menghadapi kekurangan amunisi dalam perang di perbatasan utara dan selatan wilayah pendudukan. Brigade Al-Qassam kembali merilis bukti kekalahan Zionis di Khan Yunis pada Sabtu 9 Maret 2024. Dalam video yang diunggah Brigade Al-Qassam, tampak kendaraan pasukan pertahanan Israel atau IDF telah menjadi rongsokan. Terlihat kendaraan Zionis itu hancur menjadi puing-puing seusai diserang Brigade Al-Qassam. Puing-puing kendaraan IDF itu juga berserakan di sejumlah titik di Khan Yunis. Dilansir dari Al-Mayadin, video tersebut merupakan hasil serangan dari pasukan perlawanan dalam beberapa hari terakhir. Dijelaskan pula bahwa kekalahan Zionis itu juga menjadi bahan tertawaan pasukan perlawanan.
Pasukan Zionis mulai kehabisan amunisi perang akibat Laut Merah diblokade oleh kelompok Houthi. Setelah terdesak di medan perang, Zionis kini mulai merengek meminta kiriman amunisi kepada Amerika Serikat. Selain itu, IDF juga terpaksa menggunakan tank tua untuk perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com pada Minggu 10 Maret 2024, kondisi tersebut diungkapkan oleh koresponden media Israel Carmela Menashe. Pasalnya blokade Houthi di Laut Merah sukses membuat IDF kekurangan amunisi dan pasokan dalam gudang senjatanya. Akibat kondisi tersebut, pasukan Zionis telah berulang kali mengeluh. Perwakilan Israel juga telah mengunjungi Departemen Luar Negeri dan Pertahanan Amerika Serikat untuk mencari bantuan. Di sisi lain, tentara IDF harus menghemat amunisi yang ada karena kekurangan persediaan tersebut. Bahkan Zionis juga terpaksa menggunakan kendaraan lapis baja yang berusia tua akibat krisis amunisi itu, termasuk tank dan juga pengangkut personel lapis baja. Pasukan pendudukan Israel telah menghancurkan sejumlah masjid di Jalur Gaza sejak operasi darat dilakukan pada Oktober 2023. Bukti penghancuran salah satu masjid pun diunggah sendiri oleh IDF. Hal ini diketahui setelah video itu diunggah oleh akun X Quds News Network pada Jumat 8 Maret 2024. Menurut keterangan, bukti itu diunggah secara terbuka oleh seorang sersan Israel di akun Instagramnya. Video itu menunjukkan penembakan dan penghancuran menara masjid di Gaza. Dalam hitungan detik, menara tersebut tak berbentuk. Detik-detik penghancuran bangunan ini diunggah diduga karena tentara Israel bosan. Diketahui IDF yang berperang di Gaza memang beberapa kali mengunggah video di media sosial yang mendokumentasikan penghancuran gedung-gedung. Beberapa klip tersebut bahkan dipamerkan dalam presentasi Afrika Selatan di Mahkamah Internasional bulan lalu sebagai bukti genosida. Mereka juga beberapa kali memvideo aksi penjarahan makanan. IDF mengambil apapun yang mereka bisa dapatkan dari rumah warga Palestina yang terpaksa mengungsi. Allah. Zionis kembali kecolongan pada Jumat 8 Maret 2024. Sejumlah penyusup dari perlawanan Palestina menyergap pangkalan militer IDF di barat laut tepi barat. Para penyusup itu pun dilaporkan berhasil kabur setelah meledakkan bom dan melukai 4 tentara. Dilansir dari Pars Today pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh sumber-sumber media rezim Zionis. Pasalnya sejumlah orang tak dikenal melancarkan serangan ke sebuah pangkalan militer Israel di distrik Homs di barat laut tepi barat. Ketika pasukan Israel berkumpul di pangkalan militer tersebut, penyusup mendadak meledakkan sebuah bom. Terkait serangan ini, stasiun televisi Israel mengabarkan 2 warga Palestina bersenjata terlibat dalam serangan ke pangkalan militer Israel tersebut. Disebutkan pula bahwa serangan dari perlawanan itu mengakibatkan 4 tentara terluka.
Setelah insiden tersebut, 2 helikopter Israel langsung dikerahkan untuk mengevakuasi korban. Sementara untuk para penyusup tersebut berhasil kabur. Brigade Al-Quds dan Brigade Al-Qassam kembali bersatu melawan Zionis di lingkungan Al-Zaitun. 2 militan Palestina tersebut meledakkan kumpulan intelijen IDF dan menyerang 2 drone quadcopter Israel. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara dan seorang mayor elit dari pasukan khusus dilaporkan tewas. Dilansir dari Al-Mayadin pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigade Al-Qassam. Menurut Brigade Al-Qassam, operasi gabungannya diluncurkan di lingkungan Al-Zaitun berhasil menciptakan kerugian besar, sebab pasukannya sukses meledakkan 2 drone canggih IDF sekaligus kumpulan intelijen Israel. Serangan dari perlawanan itu juga dibenarkan oleh militer Israel. Pasalnya sejumlah perwiranya tewas akibat serangan perlawanan di Gaza. Selain itu, seorang mayor elit dari pasukan khusus juga tewas akibat perang sengit tersebut. Namun militer Israel belum membeberkan identitas mayor yang tewas tersebut. Diketahui sebelumnya Brigade Al-Qassam telah merilis bukti kekalahan Zionis di lingkungan Al-Zaitun. Dalam video, Brigade Al-Qassam menunjukkan puing-puing kendaraan Zionis yang hancur akibat perang. Perang darat dengan pasukan perlawanan kembali menjadi petaka bagi Zionis. Saat perang di tepi barat, Zionis masuk jebakan pasukan perlawanan pada Jumat 8 Maret 2024. Akibat jebakan bom tersebut, setidaknya terdapat 7 tentara Israel yang tewas dan terluka. Dilansir dari i24 News pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Menurut pengakuan IDF, pasukannya masuk jebakan perlawanan di tepi barat utara pada Jumat lalu. Pasalnya saat perang berlangsung, sebuah alat peledak diledakkan di dekat pasukan Zionis. Akibat ledakan tersebut, 7 tentara dilaporkan tewas dan terluka. Meski demikian, IDF mengklaim bahwa perlawanan masih memburu pasukan Zionis lainnya di wilayah tersebut. Bahkan pasukan perlawanan juga diklaim terus melakukan teror ke pasukan Zionis. Terkait hal ini, pasukan perlawanan belum memberikan keterangan lebih lanjut. Tiga brigade pasukan pertahanan Israel atau IDF mengalami kesulitan dalam perang dengan pasukan perlawanan. 3 brigade IDF tak bisa berkutik seusai terjebak di Khan Yunis, Gaza Selatan. Terlebih terowongan di wilayah tersebut tak habis-habis meski telah diledakkan berkali-kali. Dilansir dari Tribunnews.com pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu dibenarkan oleh sejumlah media Israel. Pasalnya 3 brigade IDF, yakni Brigade Givati, Komando dan Korps Lapis Baja kini masih terjebak dan tak berdaya. Dalam sebuah laporan dijelaskan bahwa ketidakberdayaan tentara IDF itu lantaran pasukannya tidak bisa keluar dari pertempuran sengit di wilayah tersebut. Pasalnya ketiga brigade tentara IDF itu belum mampu mencapai kemajuan apapun, meskipun telah bertempur habis-habisan di Khan Yunis. Sebelumnya surat kabar berbahasa Ibrani Ma'arif melaporkan, tentara Israel telah mengalami kekalahan perlahan dan bertahap, terutama di jaringan terowongan Hamas yang tak ada habisnya di Khan Yunis dalam beberapa pekan terakhir. Selain itu, media Israel mengumumkan kalau tentara Israel menghadapi kekurangan amunisi dalam perang di perbatasan utara dan selatan wilayah pendudukan. Brigade Al-Qassam kembali merilis bukti kekalahan Zionis di Khan Yunis pada Sabtu 9 Maret 2024. Dalam video yang diunggah Brigade Al-Qassam, tampak kendaraan pasukan pertahanan Israel atau IDF telah menjadi rongsokan. Terlihat kendaraan Zionis itu hancur menjadi puing-puing seusai diserang Brigade Al-Qassam. Puing-puing kendaraan IDF itu juga berserakan di sejumlah titik di Khan Yunis. Dilansir dari Al-Mayadin, video tersebut merupakan hasil serangan dari pasukan perlawanan dalam beberapa hari terakhir. Dijelaskan pula bahwa kekalahan Zionis itu juga menjadi bahan tertawaan pasukan perlawanan.
Pasukan Zionis mulai kehabisan amunisi perang akibat Laut Merah diblokade oleh kelompok Houthi. Setelah terdesak di medan perang, Zionis kini mulai merengek meminta kiriman amunisi kepada Amerika Serikat. Selain itu, IDF juga terpaksa menggunakan tank tua untuk perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com pada Minggu 10 Maret 2024, kondisi tersebut diungkapkan oleh koresponden media Israel Carmela Menashe. Pasalnya blokade Houthi di Laut Merah sukses membuat IDF kekurangan amunisi dan pasokan dalam gudang senjatanya. Akibat kondisi tersebut, pasukan Zionis telah berulang kali mengeluh. Perwakilan Israel juga telah mengunjungi Departemen Luar Negeri dan Pertahanan Amerika Serikat untuk mencari bantuan. Di sisi lain, tentara IDF harus menghemat amunisi yang ada karena kekurangan persediaan tersebut. Bahkan Zionis juga terpaksa menggunakan kendaraan lapis baja yang berusia tua akibat krisis amunisi itu, termasuk tank dan juga pengangkut personel lapis baja. Pasukan pendudukan Israel telah menghancurkan sejumlah masjid di Jalur Gaza sejak operasi darat dilakukan pada Oktober 2023. Bukti penghancuran salah satu masjid pun diunggah sendiri oleh IDF. Hal ini diketahui setelah video itu diunggah oleh akun X Quds News Network pada Jumat 8 Maret 2024. Menurut keterangan, bukti itu diunggah secara terbuka oleh seorang sersan Israel di akun Instagramnya. Video itu menunjukkan penembakan dan penghancuran menara masjid di Gaza. Dalam hitungan detik, menara tersebut tak berbentuk. Detik-detik penghancuran bangunan ini diunggah diduga karena tentara Israel bosan. Diketahui IDF yang berperang di Gaza memang beberapa kali mengunggah video di media sosial yang mendokumentasikan penghancuran gedung-gedung. Beberapa klip tersebut bahkan dipamerkan dalam presentasi Afrika Selatan di Mahkamah Internasional bulan lalu sebagai bukti genosida. Mereka juga beberapa kali memvideo aksi penjarahan makanan. IDF mengambil apapun yang mereka bisa dapatkan dari rumah warga Palestina yang terpaksa mengungsi. Allah. Zionis kembali kecolongan pada Jumat 8 Maret 2024. Sejumlah penyusup dari perlawanan Palestina menyergap pangkalan militer IDF di barat laut tepi barat. Para penyusup itu pun dilaporkan berhasil kabur setelah meledakkan bom dan melukai 4 tentara. Dilansir dari Pers Today pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh sumber-sumber media rezim Zionis. Pasalnya sejumlah orang tak dikenal melancarkan serangan ke sebuah pangkalan militer Israel di distrik Homs di barat laut tepi barat. Ketika pasukan Israel berkumpul di pangkalan militer tersebut, penyusup mendadak meledakkan sebuah bom. Terkait serangan ini, stasiun televisi Israel mengabarkan 2 warga Palestina bersenjata terlibat dalam serangan ke pangkalan militer Israel tersebut. Disebutkan pula bahwa serangan dari perlawanan itu mengakibatkan 4 tentara terluka.
Setelah insiden tersebut, 2 helikopter Israel langsung dikerahkan untuk mengevakuasi korban. Sementara untuk para penyusup tersebut berhasil kabur. Brigade Al-Quds dan Brigade Al-Qassam kembali bersatu melawan Zionis di lingkungan Al-Zaitun. 2 militan Palestina tersebut meledakkan kumpulan intelijen IDF dan menyerang 2 drone quadcopter Israel. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara dan seorang mayor elit dari pasukan khusus dilaporkan tewas. Dilansir dari Al-Mayadin pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigade Al-Qassam. Menurut Brigade Al-Qassam, operasi gabungannya diluncurkan di lingkungan Al-Zaitun berhasil menciptakan kerugian besar, sebab pasukannya sukses meledakkan 2 drone canggih IDF sekaligus kumpulan intelijen Israel. Serangan dari perlawanan itu juga dibenarkan oleh militer Israel. Pasalnya sejumlah perwiranya tewas akibat serangan perlawanan di Gaza. Selain itu, seorang mayor elit dari pasukan khusus juga tewas akibat perang sengit tersebut. Namun militer Israel belum membeberkan identitas mayor yang tewas tersebut. Diketahui sebelumnya, Brigade Al-Qassam telah merilis bukti kekalahan Zionis di lingkungan Al-Zaitun. Dalam video, Brigade Al-Qassam menunjukkan puing-puing kendaraan Zionis yang hancur akibat perang. Perang darat dengan pasukan perlawanan kembali menjadi petaka bagi Zionis. Saat perang di tepi barat, Zionis masuk jebakan pasukan perlawanan pada Jumat 8 Maret 2024. Akibat jebakan bom tersebut, setidaknya terdapat 7 tentara Israel yang tewas dan terluka. Dilansir dari i24 News pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Menurut pengakuan IDF, pasukannya masuk jebakan perlawanan di tepi barat utara pada Jumat lalu. Pasalnya saat perang berlangsung, sebuah alat peledak diledakkan di dekat pasukan Zionis. Akibat ledakan tersebut, 7 tentara dilaporkan tewas dan terluka. Meski demikian, IDF mengklaim bahwa perlawanan masih memburu pasukan Zionis lainnya di wilayah tersebut. Bahkan pasukan perlawanan juga diklaim terus melakukan teror ke pasukan Zionis. Terkait hal ini, pasukan perlawanan belum memberikan keterangan lebih lanjut. Tiga brigade pasukan pertahanan Israel atau IDF mengalami kesulitan dalam perang dengan pasukan perlawanan. 3 brigade IDF tak bisa berkutik seusai terjebak di Khan Yunis, Gaza Selatan. Terlebih terowongan di wilayah tersebut tak habis-habis meski telah diledakkan berkali-kali. Dilansir dari Tribunnews.com pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu dibenarkan oleh sejumlah media Israel. Pasalnya 3 brigade IDF, yakni Brigade Givati, Komando dan Korps Lapis Baja kini masih terjebak dan tak berdaya. Dalam sebuah laporan dijelaskan bahwa ketidakberdayaan tentara IDF itu lantaran pasukannya tidak bisa keluar dari pertempuran sengit di wilayah tersebut. Pasalnya ketiga brigade tentara IDF itu belum mampu mencapai kemajuan apapun, meskipun telah bertempur habis-habisan di Khan Yunis. Sebelumnya surat kabar berbahasa Ibrani Ma'arif melaporkan, tentara Israel telah mengalami kekalahan perlahan dan bertahap, terutama di jaringan terowongan Hamas yang tak ada habisnya di Khan Yunis dalam beberapa pekan terakhir. Selain itu, media Israel mengumumkan kalau tentara Israel menghadapi kekurangan amunisi dalam perang di perbatasan utara dan selatan wilayah pendudukan. Brigade Al-Qassam kembali merilis bukti kekalahan Zionis di Khan Yunis pada Sabtu 9 Maret 2024. Dalam video yang diunggah Brigade Al-Qassam, tampak kendaraan pasukan pertahanan Israel atau IDF telah menjadi rongsokan. Terlihat kendaraan Zionis itu hancur menjadi puing-puing seusai diserang Brigade Al-Qassam. Puing-puing kendaraan IDF itu juga berserakan di sejumlah titik di Khan Yunis. Dilansir dari Al-Mayadin, video tersebut merupakan hasil serangan dari pasukan perlawanan dalam beberapa hari terakhir. Dijelaskan pula bahwa kekalahan Zionis itu juga menjadi bahan tertawaan pasukan perlawanan.
Pasukan Zionis mulai kehabisan amunisi perang akibat Laut Merah diblokade oleh kelompok Houthi. Setelah terdesak di medan perang, Zionis kini mulai merengek meminta kiriman amunisi kepada Amerika Serikat. Selain itu, IDF juga terpaksa menggunakan tank tua untuk perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com pada Minggu 10 Maret 2024, kondisi tersebut diungkapkan oleh koresponden media Israel Carmela Menashe. Pasalnya blokade Houthi di Laut Merah sukses membuat IDF kekurangan amunisi dan pasokan dalam gudang senjatanya. Akibat kondisi tersebut, pasukan Zionis telah berulang kali mengeluh. Perwakilan Israel juga telah mengunjungi Departemen Luar Negeri dan Pertahanan Amerika Serikat untuk mencari bantuan. Di sisi lain, tentara IDF harus menghemat amunisi yang ada karena kekurangan persediaan tersebut. Bahkan Zionis juga terpaksa menggunakan kendaraan lapis baja yang berusia tua akibat krisis amunisi itu, termasuk tank dan juga pengangkut personel lapis baja. Pasukan pendudukan Israel telah menghancurkan sejumlah masjid di Jalur Gaza sejak operasi darat dilakukan pada Oktober 2023. Bukti penghancuran salah satu masjid pun diunggah sendiri oleh IDF. Hal ini diketahui setelah video itu diunggah oleh akun X Quds News Network pada Jumat 8 Maret 2024. Menurut keterangan, bukti itu diunggah secara terbuka oleh seorang sersan Israel di akun Instagramnya. Video itu menunjukkan penembakan dan penghancuran menara masjid di Gaza. Dalam hitungan detik, menara tersebut tak berbentuk. Detik-detik penghancuran bangunan ini diunggah diduga karena tentara Israel bosan. Diketahui IDF yang berperang di Gaza memang beberapa kali mengunggah video di media sosial yang mendokumentasikan penghancuran gedung-gedung. Beberapa klip tersebut bahkan dipamerkan dalam presentasi Afrika Selatan di Mahkamah Internasional bulan lalu sebagai bukti genosida. Mereka juga beberapa kali memvideo aksi penjarahan makanan. IDF mengambil apapun yang mereka bisa dapatkan dari rumah warga Palestina yang terpaksa mengungsi. Allah. Zionis kembali kecolongan pada Jumat 8 Maret 2024. Sejumlah penyusup dari perlawanan Palestina menyergap pangkalan militer IDF di barat laut tepi barat. Para penyusup itu pun dilaporkan berhasil kabur setelah meledakkan bom dan melukai 4 tentara. Dilansir dari Pars Today pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh sumber-sumber media rezim Zionis. Pasalnya sejumlah orang tak dikenal melancarkan serangan ke sebuah pangkalan militer Israel di distrik Homs di barat laut tepi barat. Ketika pasukan Israel berkumpul di pangkalan militer tersebut, penyusup mendadak meledakkan sebuah bom. Terkait serangan ini, stasiun televisi Israel mengabarkan 2 warga Palestina bersenjata terlibat dalam serangan ke pangkalan militer Israel tersebut. Disebutkan pula bahwa serangan dari perlawanan itu mengakibatkan 4 tentara terluka.
Setelah insiden tersebut, 2 helikopter Israel langsung dikerahkan untuk mengevakuasi korban. Sementara untuk para penyusup tersebut berhasil kabur. Brigade Al-Quds dan Brigade Al-Qassam kembali bersatu melawan Zionis di lingkungan Al-Zaitun. 2 militan Palestina tersebut meledakkan kumpulan intelijen IDF dan menyerang 2 drone quadcopter Israel. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara dan seorang mayor elit dari pasukan khusus dilaporkan tewas. Dilansir dari Al-Mayadin pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigade Al-Qassam. Menurut Brigade Al-Qassam, operasi gabungannya diluncurkan di lingkungan Al-Zaitun berhasil menciptakan kerugian besar, sebab pasukannya sukses meledakkan 2 drone canggih IDF sekaligus kumpulan intelijen Israel. Serangan dari perlawanan itu juga dibenarkan oleh militer Israel. Pasalnya sejumlah perwiranya tewas akibat serangan perlawanan di Gaza. Selain itu, seorang mayor elit dari pasukan khusus juga tewas akibat perang sengit tersebut. Namun militer Israel belum membeberkan identitas mayor yang tewas tersebut. Diketahui sebelumnya, Brigade Al-Qassam telah merilis bukti kekalahan Zionis di lingkungan Al-Zaitun. Dalam video, Brigade Al-Qassam menunjukkan puing-puing kendaraan Zionis yang hancur akibat perang. Perang darat dengan pasukan perlawanan kembali menjadi petaka bagi Zionis. Saat perang di tepi barat, Zionis masuk jebakan pasukan perlawanan pada Jumat 8 Maret 2024. Akibat jebakan bom tersebut, setidaknya terdapat 7 tentara Israel yang tewas dan terluka. Dilansir dari i24 News pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Menurut pengakuan IDF, pasukannya masuk jebakan perlawanan di tepi barat utara pada Jumat lalu. Pasalnya saat perang berlangsung, sebuah alat peledak diledakkan di dekat pasukan Zionis. Akibat ledakan tersebut, 7 tentara dilaporkan tewas dan terluka. Meski demikian, IDF mengklaim bahwa perlawanan masih memburu pasukan Zionis lainnya di wilayah tersebut. Bahkan pasukan perlawanan juga diklaim terus melakukan teror ke pasukan Zionis. Terkait hal ini, pasukan perlawanan belum memberikan keterangan lebih lanjut. Tiga brigade pasukan pertahanan Israel atau IDF mengalami kesulitan dalam perang dengan pasukan perlawanan. 3 brigade IDF tak bisa berkutik seusai terjebak di Khan Yunis, Gaza Selatan. Terlebih terowongan di wilayah tersebut tak habis-habis meski telah diledakkan berkali-kali. Dilansir dari Tribunnews.com pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu dibenarkan oleh sejumlah media Israel. Pasalnya 3 brigade IDF, yakni Brigade Givati, Komando dan Korps Lapis Baja kini masih terjebak dan tak berdaya. Dalam sebuah laporan dijelaskan bahwa ketidakberdayaan tentara IDF itu lantaran pasukannya tidak bisa keluar dari pertempuran sengit di wilayah tersebut. Pasalnya ketiga brigade tentara IDF itu belum mampu mencapai kemajuan apapun, meskipun telah bertempur habis-habisan di Khan Yunis. Sebelumnya surat kabar berbahasa Ibrani Ma'arif melaporkan, tentara Israel telah mengalami kekalahan perlahan dan bertahap, terutama di jaringan terowongan Hamas yang tak ada habisnya di Khan Yunis dalam beberapa pekan terakhir. Selain itu, media Israel mengumumkan kalau tentara Israel menghadapi kekurangan amunisi dalam perang di perbatasan utara dan selatan wilayah pendudukan. Brigade Al-Qassam kembali merilis bukti kekalahan Zionis di Khan Yunis pada Sabtu 9 Maret 2024. Dalam video yang diunggah Brigade Al-Qassam, tampak kendaraan pasukan pertahanan Israel atau IDF telah menjadi rongsokan. Terlihat kendaraan Zionis itu hancur menjadi puing-puing seusai diserang Brigade Al-Qassam. Puing-puing kendaraan IDF itu juga berserakan di sejumlah titik di Khan Yunis. Dilansir dari Al-Mayadin, video tersebut merupakan hasil serangan dari pasukan perlawanan dalam beberapa hari terakhir. Dijelaskan pula bahwa kekalahan Zionis itu juga menjadi bahan tertawaan pasukan perlawanan.
Pasukan Zionis mulai kehabisan amunisi perang akibat Laut Merah diblokade oleh kelompok Houthi. Setelah terdesak di medan perang, Zionis kini mulai merengek meminta kiriman amunisi kepada Amerika Serikat. Selain itu, IDF juga terpaksa menggunakan tank tua untuk perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com pada Minggu 10 Maret 2024, kondisi tersebut diungkapkan oleh koresponden media Israel Carmela Menashe. Pasalnya blokade Houthi di Laut Merah sukses membuat IDF kekurangan amunisi dan pasokan dalam gudang senjatanya. Akibat kondisi tersebut, pasukan Zionis telah berulang kali mengeluh. Perwakilan Israel juga telah mengunjungi Departemen Luar Negeri dan Pertahanan Amerika Serikat untuk mencari bantuan. Di sisi lain, tentara IDF harus menghemat amunisi yang ada karena kekurangan persediaan tersebut. Bahkan Zionis juga terpaksa menggunakan kendaraan lapis baja yang berusia tua akibat krisis amunisi itu, termasuk tank dan juga pengangkut personel lapis baja. Pasukan pendudukan Israel telah menghancurkan sejumlah masjid di Jalur Gaza sejak operasi darat dilakukan pada Oktober 2023. Bukti penghancuran salah satu masjid pun diunggah sendiri oleh IDF. Hal ini diketahui setelah video itu diunggah oleh akun X Quds News Network pada Jumat 8 Maret 2024. Menurut keterangan, bukti itu diunggah secara terbuka oleh seorang sersan Israel di akun Instagramnya. Video itu menunjukkan penembakan dan penghancuran menara masjid di Gaza. Dalam hitungan detik, menara tersebut tak berbentuk. Detik-detik penghancuran bangunan ini diunggah diduga karena tentara Israel bosan. Diketahui IDF yang berperang di Gaza memang beberapa kali mengunggah video di media sosial yang mendokumentasikan penghancuran gedung-gedung. Beberapa klip tersebut bahkan dipamerkan dalam presentasi Afrika Selatan di Mahkamah Internasional bulan lalu sebagai bukti genosida. Mereka juga beberapa kali memvideo aksi penjarahan makanan. IDF mengambil apapun yang mereka bisa dapatkan dari rumah warga Palestina yang terpaksa mengungsi. Allah. Zionis kembali kecolongan pada Jumat 8 Maret 2024. Sejumlah penyusup dari perlawanan Palestina menyergap pangkalan militer IDF di barat laut tepi barat. Para penyusup itu pun dilaporkan berhasil kabur setelah meledakkan bom dan melukai 4 tentara. Dilansir dari Pars Today pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh sumber-sumber media rezim Zionis. Pasalnya sejumlah orang tak dikenal melancarkan serangan ke sebuah pangkalan militer Israel di distrik Homs di barat laut tepi barat. Ketika pasukan Israel berkumpul di pangkalan militer tersebut, penyusup mendadak meledakkan sebuah bom. Terkait serangan ini, stasiun televisi Israel mengabarkan 2 warga Palestina bersenjata terlibat dalam serangan ke pangkalan militer Israel tersebut. Disebutkan pula bahwa serangan dari perlawanan itu mengakibatkan 4 tentara terluka.
Setelah insiden tersebut, 2 helikopter Israel langsung dikerahkan untuk mengevakuasi korban. Sementara untuk para penyusup tersebut berhasil kabur. Brigade Al-Quds dan Brigade Al-Qassam kembali bersatu melawan Zionis di lingkungan Al-Zaitun. 2 militan Palestina tersebut meledakkan kumpulan intelijen IDF dan menyerang 2 drone quadcopter Israel. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara dan seorang mayor elit dari pasukan khusus dilaporkan tewas. Dilansir dari Al-Mayadin pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigade Al-Qassam. Menurut Brigade Al-Qassam, operasi gabungannya diluncurkan di lingkungan Al-Zaitun berhasil menciptakan kerugian besar, sebab pasukannya sukses meledakkan 2 drone canggih IDF sekaligus kumpulan intelijen Israel. Serangan dari perlawanan itu juga dibenarkan oleh militer Israel. Pasalnya sejumlah perwiranya tewas akibat serangan perlawanan di Gaza. Selain itu, seorang mayor elit dari pasukan khusus juga tewas akibat perang sengit tersebut. Namun militer Israel belum membeberkan identitas mayor yang tewas tersebut. Diketahui sebelumnya, Brigade Al-Qassam telah merilis bukti kekalahan Zionis di lingkungan Al-Zaitun. Dalam video, Brigade Al-Qassam menunjukkan puing-puing kendaraan Zionis yang hancur akibat perang. Perang darat dengan pasukan perlawanan kembali menjadi petaka bagi Zionis. Saat perang di tepi barat, Zionis masuk jebakan pasukan perlawanan pada Jumat 8 Maret 2024. Akibat jebakan bom tersebut, setidaknya terdapat 7 tentara Israel yang tewas dan terluka. Dilansir dari i24 News pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Menurut pengakuan IDF, pasukannya masuk jebakan perlawanan di tepi barat utara pada Jumat lalu. Pasalnya saat perang berlangsung, sebuah alat peledak diledakkan di dekat pasukan Zionis. Akibat ledakan tersebut, 7 tentara dilaporkan tewas dan terluka. Meski demikian, IDF mengklaim bahwa perlawanan masih memburu pasukan Zionis lainnya di wilayah tersebut. Bahkan pasukan perlawanan juga diklaim terus melakukan teror ke pasukan Zionis. Terkait hal ini, pasukan perlawanan belum memberikan keterangan lebih lanjut. Tiga brigade pasukan pertahanan Israel atau IDF mengalami kesulitan dalam perang dengan pasukan perlawanan. 3 brigade IDF tak bisa berkutik seusai terjebak di Khan Yunis, Gaza Selatan. Terlebih terowongan di wilayah tersebut tak habis-habis meski telah diledakkan berkali-kali. Dilansir dari tribunnews.com pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu dibenarkan oleh sejumlah media Israel. Pasalnya 3 brigade IDF, yakni Brigade Givati, Komando dan Korps Lapis Baja kini masih terjebak dan tak berdaya. Dalam sebuah laporan dijelaskan bahwa ketidakberdayaan tentara IDF itu lantaran pasukannya tidak bisa keluar dari pertempuran sengit di wilayah tersebut. Pasalnya ketiga brigade tentara IDF itu belum mampu mencapai kemajuan apapun, meskipun telah bertempur habis-habisan di Khan Yunis. Sebelumnya surat kabar berbahasa Ibrani Ma'arif melaporkan, tentara Israel telah mengalami kekalahan perlahan dan bertahap, terutama di jaringan terowongan Hamas yang tak ada habisnya di Khan Yunis dalam beberapa pekan terakhir. Selain itu, media Israel mengumumkan kalau tentara Israel menghadapi kekurangan amunisi dalam perang di perbatasan utara dan selatan wilayah pendudukan. Brigade Al-Qassam kembali merilis bukti kekalahan Zionis di Khan Yunis pada Sabtu 9 Maret 2024. Dalam video yang diunggah Brigade Al-Qassam, tampak kendaraan pasukan pertahanan Israel atau IDF telah menjadi rongsokan. Terlihat kendaraan Zionis itu hancur menjadi puing-puing seusai diserang Brigade Al-Qassam. Puing-puing kendaraan IDF itu juga berserakan di sejumlah titik di Khan Yunis. Dilansir dari Al-Mayadin, video tersebut merupakan hasil serangan dari pasukan perlawanan dalam beberapa hari terakhir. Dijelaskan pula bahwa kekalahan Zionis itu juga menjadi bahan tertawaan pasukan perlawanan.
Pasukan Zionis mulai kehabisan amunisi perang akibat Laut Merah diblokade oleh kelompok Houthi. Setelah terdesak di medan perang, Zionis kini mulai merengek meminta kiriman amunisi kepada Amerika Serikat. Selain itu, IDF juga terpaksa menggunakan tank tua untuk perang di Gaza. Dilansir dari Tribunnews.com pada Minggu 10 Maret 2024, kondisi tersebut diungkapkan oleh koresponden media Israel Carmela Menashe. Pasalnya blokade Houthi di Laut Merah sukses membuat IDF kekurangan amunisi dan pasokan dalam gudang senjatanya. Akibat kondisi tersebut, pasukan Zionis telah berulang kali mengeluh. Perwakilan Israel juga telah mengunjungi Departemen Luar Negeri dan Pertahanan Amerika Serikat untuk mencari bantuan. Di sisi lain, tentara IDF harus menghemat amunisi yang ada karena kekurangan persediaan tersebut. Bahkan Zionis juga terpaksa menggunakan kendaraan lapis baja yang berusia tua akibat krisis amunisi itu, termasuk tank dan juga pengangkut personel lapis baja. Pasukan pendudukan Israel telah menghancurkan sejumlah masjid di Jalur Gaza sejak operasi darat dilakukan pada Oktober 2023. Bukti penghancuran salah satu masjid pun diunggah sendiri oleh IDF. Hal ini diketahui setelah video itu diunggah oleh akun X Quds News Network pada Jumat 8 Maret 2024. Menurut keterangan, bukti itu diunggah secara terbuka oleh seorang sersan Israel di akun Instagramnya. Video itu menunjukkan penembakan dan penghancuran menara masjid di Gaza. Dalam hitungan detik, menara tersebut tak berbentuk. Detik-detik penghancuran bangunan ini diunggah diduga karena tentara Israel bosan. Diketahui IDF yang berperang di Gaza memang beberapa kali mengunggah video di media sosial yang mendokumentasikan penghancuran gedung-gedung. Beberapa klip tersebut bahkan dipamerkan dalam presentasi Afrika Selatan di Mahkamah Internasional bulan lalu sebagai bukti genosida. Mereka juga beberapa kali memvideo aksi penjarahan makanan. IDF mengambil apapun yang mereka bisa dapatkan dari rumah warga Palestina yang terpaksa mengungsi. Allah. Zionis kembali kecolongan pada Jumat 8 Maret 2024. Sejumlah penyusup dari perlawanan Palestina menyergap pangkalan militer IDF di barat laut tepi barat. Para penyusup itu pun dilaporkan berhasil kabur setelah meledakkan bom dan melukai 4 tentara. Dilansir dari Pars Today pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh sumber-sumber media rezim Zionis. Pasalnya sejumlah orang tak dikenal melancarkan serangan ke sebuah pangkalan militer Israel di distrik Homs di barat laut tepi barat. Ketika pasukan Israel berkumpul di pangkalan militer tersebut, penyusup mendadak meledakkan sebuah bom. Terkait serangan ini, stasiun televisi Israel mengabarkan 2 warga Palestina bersenjata terlibat dalam serangan ke pangkalan militer Israel tersebut. Disebutkan pula bahwa serangan dari perlawanan itu mengakibatkan 4 tentara terluka.
Setelah insiden tersebut, 2 helikopter Israel langsung dikerahkan untuk mengevakuasi korban. Sementara untuk para penyusup tersebut berhasil kabur. Brigade Al-Quds dan Brigade Al-Qassam kembali bersatu melawan Zionis di lingkungan Al-Zaitun. 2 militan Palestina tersebut meledakkan kumpulan intelijen IDF dan menyerang 2 drone kuat Israel. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara dan seorang mayor elit dari pasukan khusus dilaporkan tewas. Dilansir dari Al-Mayadin pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigade Al-Qassam. Menurut Brigade Al-Qassam, operasi gabungan yang diluncurkan di lingkungan Al-Zaitun berhasil menciptakan kerugian besar, sebab pasukannya sukses meledakkan 2 drone canggih IDF sekaligus kumpulan intelijen Israel. Serangan dari perlawanan itu juga dibenarkan oleh militer Israel. Pasalnya sejumlah perwiranya tewas akibat serangan perlawanan di Gaza. Selain itu, seorang mayor elit dari pasukan khusus juga tewas akibat perang sengit tersebut. Namun militer Israel belum membeberkan identitas mayor yang tewas tersebut. Diketahui sebelumnya, Brigade Al-Qassam telah merilis bukti kekalahan Zionis di lingkungan Al-Zaitun. Dalam video, Brigade Al-Qassam menunjukkan puing-puing kendaraan Zionis yang hancur akibat perang. Perang darat dengan pasukan perlawanan kembali menjadi petaka bagi Zionis. Saat perang di tepi barat, Zionis masuk jebakan pasukan perlawanan pada Jumat 8 Maret 2024. Akibat jebakan bom tersebut, setidaknya terdapat 7 tentara Israel yang tewas dan terluka. Dilansir dari i24 News pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Menurut pengakuan IDF, pasukannya masuk jebakan perlawanan di tepi barat utara pada Jumat lalu. Pasalnya saat perang berlangsung, sebuah alat peledak diledakkan di dekat pasukan Zionis. Akibat ledakan tersebut, 7 tentara dilaporkan tewas dan terluka. Meski demikian, IDF mengklaim bahwa perlawanan masih memburu pasukan Zionis lainnya di wilayah tersebut. Bahkan pasukan perlawanan juga diklaim terus melakukan teror ke pasukan Zionis. Terkait hal ini, pasukan perlawanan belum memberikan keterangan lebih lanjut. Tiga brigade pasukan pertahanan Israel atau IDF mengalami kesulitan dalam perang dengan pasukan perlawanan. 3 brigade IDF tak bisa berkutik seusai terjebak di Khan Yunis, Gaza Selatan. Terlebih terowongan di wilayah tersebut tak habis-habis meski telah diledakkan berkali-kali. Dilansir dari tribunnews.com pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu dibenarkan oleh sejumlah media Israel. Pasalnya 3 brigade IDF, yakni Brigade Givati, Komando dan Korps Lapis Baja kini masih terjebak dan tak berdaya. Dalam sebuah laporan dijelaskan bahwa ketidakberdayaan tentara IDF itu lantaran pasukannya tidak bisa keluar dari pertempuran sengit di wilayah tersebut. Pasalnya ketiga brigade tentara IDF itu belum mampu mencapai kemajuan apapun, meskipun telah bertempur habis-habisan di Khan Yunis. Sebelumnya surat kabar berbahasa Ibrani Ma'arif melaporkan, tentara Israel telah mengalami kekalahan perlahan dan bertahap, terutama di jaringan terowongan Hamas yang tak ada habisnya di Khan Yunis dalam beberapa pekan terakhir. Selain itu, media Israel mengumumkan kalau tentara Israel menghadapi kekurangan amunisi dalam perang di perbatasan utara dan selatan wilayah pendudukan. Brigade Al-Qassam kembali merilis bukti kekalahan Zionis di Khan Yunis pada Sabtu 9 Maret 2024. Dalam video yang diunggah Brigade Al-Qassam, tampak kendaraan pasukan pertahanan Israel atau IDF telah menjadi rongsokan. Terlihat kendaraan Zionis itu hancur menjadi puing-puing seusai diserang Brigade Al-Qassam. Puing-puing kendaraan IDF itu juga berserakan di sejumlah titik di Khan Yunis. Dilansir dari Al-Mayadin, video tersebut merupakan hasil serangan dari pasukan perlawanan dalam beberapa hari terakhir. Dijelaskan pula bahwa kekalahan Zionis itu juga menjadi bahan tertawaan pasukan perlawanan.
Pasukan Zionis mulai kehabisan amunisi perang akibat Laut Merah diblokade oleh kelompok Houthi. Setelah terdesak di medan perang, Zionis kini mulai merengek meminta kiriman amunisi kepada Amerika Serikat. Selain itu, IDF juga terpaksa menggunakan tank tua untuk perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com pada Minggu 10 Maret 2024, kondisi tersebut diungkapkan oleh koresponden media Israel Carmela Menashe. Pasalnya blokade Houthi di Laut Merah sukses membuat IDF kekurangan amunisi dan pasokan dalam gudang senjatanya. Akibat kondisi tersebut, pasukan Zionis telah berulang kali mengeluh. Perwakilan Israel juga telah mengunjungi Departemen Luar Negeri dan Pertahanan Amerika Serikat untuk mencari bantuan. Di sisi lain, tentara IDF harus menghemat amunisi yang ada karena kekurangan persediaan tersebut. Bahkan Zionis juga terpaksa menggunakan kendaraan lapis baja yang berusia tua akibat krisis amunisi itu, termasuk tank dan juga pengangkut personel lapis baja. Pasukan pendudukan Israel telah menghancurkan sejumlah masjid di Jalur Gaza sejak operasi darat dilakukan pada Oktober 2023. Bukti penghancuran salah satu masjid pun diunggah sendiri oleh IDF. Hal ini diketahui setelah video itu diunggah oleh akun X Quds News Network pada Jumat 8 Maret 2024. Menurut keterangan, bukti itu diunggah secara terbuka oleh seorang sersan Israel di akun Instagramnya. Video itu menunjukkan penembakan dan penghancuran menara masjid di Gaza. Dalam hitungan detik, menara tersebut tak berbentuk. Detik-detik penghancuran bangunan ini diunggah diduga karena tentara Israel bosan. Diketahui IDF yang berperang di Gaza memang beberapa kali mengunggah video di media sosial yang mendokumentasikan penghancuran gedung-gedung. Beberapa klip tersebut bahkan dipamerkan dalam presentasi Afrika Selatan di Mahkamah Internasional bulan lalu sebagai bukti genosida. Mereka juga beberapa kali memvideo aksi penjarahan makanan. IDF mengambil apapun yang mereka bisa dapatkan dari rumah warga Palestina yang terpaksa mengungsi. Allah. Zionis kembali kecolongan pada Jumat 8 Maret 2024. Sejumlah penyusup dari perlawanan Palestina menyergap pangkalan militer IDF di barat laut tepi barat. Para penyusup itu pun dilaporkan berhasil kabur setelah meledakkan bom dan melukai 4 tentara. Dilansir dari Pars Today pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh sumber-sumber media rezim Zionis. Pasalnya sejumlah orang tak dikenal melancarkan serangan ke sebuah pangkalan militer Israel di distrik Homs di barat laut tepi barat. Ketika pasukan Israel berkumpul di pangkalan militer tersebut, penyusup mendadak meledakkan sebuah bom. Terkait serangan ini, stasiun televisi Israel mengabarkan 2 warga Palestina bersenjata terlibat dalam serangan ke pangkalan militer Israel tersebut. Disebutkan pula bahwa serangan dari perlawanan itu mengakibatkan 4 tentara terluka.
Setelah insiden tersebut, 2 helikopter Israel langsung dikerahkan untuk mengevakuasi korban. Sementara untuk para penyusup tersebut berhasil kabur. Brigade Al-Quds dan Brigade Al-Qassam kembali bersatu melawan Zionis di lingkungan Al-Zaitun. 2 militan Palestina tersebut meledakkan kumpulan intelijen IDF dan menyerang 2 drone quadcopter Israel. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara dan seorang mayor elit dari pasukan khusus dilaporkan tewas. Dilansir dari Al-Mayadin pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigade Al-Qassam. Menurut Brigade Al-Qassam, operasi gabungan yang diluncurkan di lingkungan Al-Zaitun berhasil menciptakan kerugian besar, sebab pasukannya sukses meledakkan 2 drone canggih IDF sekaligus kumpulan intelijen Israel. Serangan dari perlawanan itu juga dibenarkan oleh militer Israel. Pasalnya sejumlah perwiranya tewas akibat serangan perlawanan di Gaza. Selain itu, seorang mayor elit dari pasukan khusus juga tewas akibat perang sengit tersebut. Namun militer Israel belum membeberkan identitas mayor yang tewas tersebut. Diketahui sebelumnya, Brigade Al-Qassam telah merilis bukti kekalahan Zionis di lingkungan Al-Zaitun. Dalam video, Brigade Al-Qassam menunjukkan puing-puing kendaraan Zionis yang hancur akibat perang. Perang darat dengan pasukan perlawanan kembali menjadi petaka bagi Zionis. Saat perang di tepi barat, Zionis masuk jebakan pasukan perlawanan pada Jumat 8 Maret 2024. Akibat jebakan bom tersebut, setidaknya terdapat 7 tentara Israel yang tewas dan terluka. Dilansir dari i24 News pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Menurut pengakuan IDF, pasukannya masuk jebakan perlawanan di tepi barat utara pada Jumat lalu. Pasalnya saat perang berlangsung, sebuah alat peledak diledakkan di dekat pasukan Zionis. Akibat ledakan tersebut, 7 tentara dilaporkan tewas dan terluka. Meski demikian, IDF mengklaim bahwa perlawanan masih memburu pasukan Zionis lainnya di wilayah tersebut. Bahkan pasukan perlawanan juga diklaim terus melakukan teror ke pasukan Zionis. Terkait hal ini, pasukan perlawanan belum memberikan keterangan lebih lanjut. Tiga brigade pasukan pertahanan Israel atau IDF mengalami kesulitan dalam perang dengan pasukan perlawanan. 3 brigade IDF tak bisa berkutik seusai terjebak di Khan Yunis, Gaza Selatan. Terlebih terowongan di wilayah tersebut tak habis-habis meski telah diledakkan berkali-kali. Dilansir dari Tribunnews.com pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu dibenarkan oleh sejumlah media Israel. Pasalnya 3 brigade IDF, yakni Brigade Givati, Komando dan Korps Lapis Baja kini masih terjebak dan tak berdaya. Dalam sebuah laporan dijelaskan bahwa ketidakberdayaan tentara IDF itu lantaran pasukannya tidak bisa keluar dari pertempuran sengit di wilayah tersebut. Pasalnya ketiga brigade tentara IDF itu belum mampu mencapai kemajuan apapun, meskipun telah bertempur habis-habisan di Khan Yunis. Sebelumnya surat kabar berbahasa Ibrani Ma'arif melaporkan, tentara Israel telah mengalami kekalahan perlahan dan bertahap, terutama di jaringan terowongan Hamas yang tak ada habisnya di Khan Yunis dalam beberapa selatan wilayah pendudukan. Brigade Al-Qassam kembali merilis bukti kekalahan Zionis di Khan Yunis pada Sabtu 9 Maret 2024. Dalam video yang diunggah Brigade Al-Qassam, tampak kendaraan pasukan pertahanan Israel atau IDF telah menjadi rongsokan. Terlihat kendaraan Zionis itu hancur menjadi puing-puing seusai diserang Brigade Al-Qassam. Puing-puing kendaraan IDF itu juga berserakan di sejumlah titik di Khan Yunis. Dilansir dari Al-Mayadin, video tersebut merupakan hasil serangan dari pasukan perlawanan dalam beberapa hari terakhir. Dijelaskan pula bahwa kekalahan Zionis itu juga menjadi bahan tertawaan pasukan perlawanan.
Pasukan Zionis mulai kehabisan amunisi perang akibat Laut Merah diblokade oleh kelompok Houthi. Setelah terdesak di medan perang, Zionis kini mulai merengek meminta kiriman amunisi kepada Amerika Serikat. Selain itu, IDF juga terpaksa menggunakan tank tua untuk perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com pada Minggu 10 Maret 2024, kondisi tersebut diungkapkan oleh koresponden media Israel Carmela Menashe. Pasalnya blokade Houthi di Laut Merah sukses membuat IDF kekurangan amunisi dan pasokan dalam gudang senjatanya. Akibat kondisi tersebut, pasukan Zionis telah berulang kali mengeluh. Perwakilan Israel juga telah mengunjungi Departemen Luar Negeri dan Pertahanan Amerika Serikat untuk mencari bantuan. Di sisi lain, tentara IDF harus menghemat amunisi yang ada karena kekurangan persediaan tersebut. Bahkan Zionis juga terpaksa menggunakan kendaraan lapis baja yang berusia tua akibat krisis amunisi itu, termasuk tank dan juga pengangkut personel lapis baja. Pasukan pendudukan Israel telah menghancurkan sejumlah masjid di Jalur Gaza sejak operasi darat dilakukan pada Oktober 2023. Bukti penghancuran salah satu masjid pun diunggah sendiri oleh IDF. Hal ini diketahui setelah video itu diunggah oleh akun X Quds News Network pada Jumat 8 Maret 2024. Menurut keterangan, bukti itu diunggah secara terbuka oleh seorang sersan Israel di akun Instagramnya. Video itu menunjukkan penembakan dan penghancuran menara masjid di Gaza. Dalam hitungan detik, menara tersebut tak berbentuk. Detik-detik penghancuran bangunan ini diunggah diduga karena tentara Israel bosan. Diketahui IDF yang berperang di Gaza memang beberapa kali mengunggah video di media sosial yang mendokumentasikan penghancuran gedung-gedung. Beberapa klip tersebut bahkan dipamerkan dalam presentasi Afrika Selatan di Mahkamah Internasional bulan lalu sebagai bukti genosida. Mereka juga beberapa kali memvideo aksi penjarahan makanan. IDF mengambil apapun yang mereka bisa dapatkan dari rumah warga Palestina yang terpaksa mengungsi. Allah. Zionis kembali kecolongan pada Jumat 8 Maret 2024. Sejumlah penyusup dari perlawanan Palestina menyergap pangkalan militer IDF di barat laut tepi barat. Para penyusup itu pun dilaporkan berhasil kabur setelah meledakkan bom dan melukai 4 tentara. Dilansir dari Pars Today pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh sumber-sumber media rezim Zionis. Pasalnya sejumlah orang tak dikenal melancarkan serangan ke sebuah pangkalan militer Israel di distrik Homs di barat laut tepi barat. Ketika pasukan Israel berkumpul di pangkalan militer tersebut, penyusup mendadak meledakkan sebuah bom. Terkait serangan ini, stasiun televisi Israel mengabarkan 2 warga Palestina bersenjata terlibat dalam serangan ke pangkalan militer Israel tersebut. Disebutkan pula bahwa serangan dari perlawanan itu mengakibatkan 4 tentara terluka.
Setelah insiden tersebut, 2 helikopter Israel langsung dikerahkan untuk mengevakuasi korban. Sementara untuk para penyusup tersebut berhasil kabur. Brigade Al-Quds dan Brigade Al-Qassam kembali bersatu melawan Zionis di lingkungan Al-Zaitun. 2 militan Palestina tersebut meledakkan kumpulan intelijen IDF dan menyerang 2 drone quadcopter Israel. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara dan seorang mayor elit dari pasukan khusus dilaporkan tewas. Dilansir dari Al-Mayadin pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigade Al-Qassam. Menurut Brigade Al-Qassam, operasi gabungannya diluncurkan di lingkungan Al-Zaitun berhasil menciptakan kerugian besar, sebab pasukannya sukses meledakkan 2 drone canggih IDF sekaligus kumpulan intelijen Israel. Serangan dari perlawanan itu juga dibenarkan oleh militer Israel. Pasalnya sejumlah perwiranya tewas akibat serangan perlawanan di Gaza. Selain itu, seorang mayor elit dari pasukan khusus juga tewas akibat perang sengit tersebut. Namun militer Israel belum membeberkan identitas mayor yang tewas tersebut. Diketahui sebelumnya, Brigade Al-Qassam telah merilis bukti kekalahan Zionis di lingkungan Al-Zaitun. Dalam video, Brigade Al-Qassam menunjukkan puing-puing kendaraan Zionis yang hancur akibat perang. Perang darat dengan pasukan perlawanan kembali menjadi petaka bagi Zionis. Saat perang di tepi barat, Zionis masuk jebakan pasukan perlawanan pada Jumat 8 Maret 2024. Akibat jebakan bom tersebut, setidaknya terdapat 7 tentara Israel yang tewas dan terluka. Dilansir dari i24 News pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Menurut pengakuan IDF, pasukannya masuk jebakan perlawanan di tepi barat utara pada Jumat lalu. Pasalnya saat perang berlangsung, sebuah alat peledak diledakkan di dekat pasukan Zionis. Akibat ledakan tersebut, 7 tentara dilaporkan tewas dan terluka. Meski demikian, IDF mengklaim bahwa perlawanan masih memburu pasukan Zionis lainnya di wilayah tersebut. Bahkan pasukan perlawanan juga diklaim terus melakukan teror ke pasukan Zionis. Terkait hal ini, pasukan perlawanan belum memberikan keterangan lebih lanjut. Tiga brigade pasukan pertahanan Israel atau IDF mengalami kesulitan dalam perang dengan pasukan perlawanan. 3 brigade IDF tak bisa berkutik seusai terjebak di Khan Yunis, Gaza Selatan. Terlebih terowongan di wilayah tersebut tak habis-habis meski telah diledakkan berkali-kali. Dilansir dari Tribunnews.com pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu dibenarkan oleh sejumlah media Israel. Pasalnya 3 brigade IDF, yakni Brigade Givati, Komando dan Korps Lapis Baja kini masih terjebak dan tak berdaya. Dalam sebuah laporan dijelaskan bahwa ketidakberdayaan tentara IDF itu lantaran pasukannya tidak bisa keluar dari pertempuran sengit di wilayah tersebut. Pasalnya ketiga brigade tentara IDF itu belum mampu mencapai kemajuan apapun, meskipun telah bertempur habis-habisan di Khan Yunis. Sebelumnya surat kabar berbahasa Ibrani Ma'arif melaporkan, tentara Israel telah mengalami kekalahan perlahan dan bertahap, terutama di jaringan terowongan Hamas yang tak ada habisnya di Khan Yunis dalam beberapa pekan terakhir. Selain itu, media Israel mengumumkan kalau tentara Israel menghadapi kekurangan amunisi dalam perang di perbatasan utara dan selatan wilayah pendudukan. Brigade Al-Qassam kembali merilis bukti kekalahan Zionis di Khan Yunis pada Sabtu 9 Maret 2024. Dalam video yang diunggah Brigade Al-Qassam, tampak kendaraan pasukan pertahanan Israel atau IDF telah menjadi rongsokan. Terlihat kendaraan Zionis itu hancur menjadi puing-puing seusai diserang Brigade Al-Qassam. Puing-puing kendaraan IDF itu juga berserakan di sejumlah titik di Khan Yunis. Dilansir dari Al-Mayadin, video tersebut merupakan hasil serangan dari pasukan perlawanan dalam beberapa hari terakhir. Dijelaskan pula bahwa kekalahan Zionis itu juga menjadi bahan tertawaan pasukan perlawanan.
Pasukan Zionis mulai kehabisan amunisi perang akibat Laut Merah diblokade oleh kelompok Houthi. Setelah terdesak di medan perang, Zionis kini mulai merengek meminta kiriman amunisi kepada Amerika Serikat. Selain itu, IDF juga terpaksa menggunakan tank tua untuk perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com pada Minggu 10 Maret 2024, kondisi tersebut diungkapkan oleh koresponden media Israel Carmela Menashe. Pasalnya blokade Houthi di Laut Merah sukses membuat IDF kekurangan amunisi dan pasokan dalam gudang senjatanya. Akibat kondisi tersebut, pasukan Zionis telah berulang kali mengeluh. Perwakilan Israel juga telah mengunjungi Departemen Luar Negeri dan Pertahanan Amerika Serikat untuk mencari bantuan. Di sisi lain, tentara IDF harus menghemat amunisi yang ada karena kekurangan persediaan tersebut. Bahkan Zionis juga terpaksa menggunakan kendaraan lapis baja yang berusia tua akibat krisis amunisi itu, termasuk tank dan juga pengangkut personel lapis baja. Pasukan pendudukan Israel telah menghancurkan sejumlah masjid di Jalur Gaza sejak operasi darat dilakukan pada Oktober 2023. Bukti penghancuran salah satu masjid pun diunggah sendiri oleh IDF. Hal ini diketahui setelah video itu diunggah oleh akun X Quds News Network pada Jumat 8 Maret 2024. Menurut keterangan, bukti itu diunggah secara terbuka oleh seorang sersan Israel di akun Instagramnya. Video itu menunjukkan penembakan dan penghancuran menara masjid di Gaza. Dalam hitungan detik, menara tersebut tak berbentuk. Detik-detik penghancuran bangunan ini diunggah diduga karena tentara Israel bosan. Diketahui IDF yang berperang di Gaza memang beberapa kali mengunggah video di media sosial yang mendokumentasikan penghancuran gedung-gedung. Beberapa klip tersebut bahkan dipamerkan dalam presentasi Afrika Selatan di Mahkamah Internasional bulan lalu sebagai bukti genosida. Mereka juga beberapa kali memvideo aksi penjarahan makanan. IDF mengambil apapun yang mereka bisa dapatkan dari rumah warga Palestina yang terpaksa mengungsi. Allah. Zionis kembali kecolongan pada Jumat 8 Maret 2024. Sejumlah penyusup dari perlawanan Palestina menyergap pangkalan militer IDF di barat laut tepi barat. Para penyusup itu pun dilaporkan berhasil kabur setelah meledakkan bom dan melukai 4 tentara. Dilansir dari Pars Today pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh sumber-sumber media rezim Zionis. Pasalnya sejumlah orang tak dikenal melancarkan serangan ke sebuah pangkalan militer Israel di distrik Homs di barat laut tepi barat. Ketika pasukan Israel berkumpul di pangkalan militer tersebut, penyusup mendadak meledakkan sebuah bom. Terkait serangan ini, stasiun televisi Israel mengabarkan 2 warga Palestina bersenjata terlibat dalam serangan ke pangkalan militer Israel tersebut. Disebutkan pula bahwa serangan dari perlawanan itu mengakibatkan 4 tentara terluka.
Setelah insiden tersebut, 2 helikopter Israel langsung dikerahkan untuk mengevakuasi korban. Sementara untuk para penyusup tersebut berhasil kabur. Brigade Al-Quds dan Brigade Al-Qassam kembali bersatu melawan Zionis di lingkungan Al-Zaitun. 2 militan Palestina tersebut meledakkan kumpulan intelijen IDF dan menyerang 2 drone quadcopter Israel. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara dan seorang mayor elit dari pasukan khusus dilaporkan tewas. Dilansir dari Al-Mayadin pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigade Al-Qassam. Menurut Brigade Al-Qassam, operasi gabungannya diluncurkan di lingkungan Al-Zaitun berhasil menciptakan kerugian besar, sebab pasukannya sukses meledakkan 2 drone canggih IDF sekaligus kumpulan intelijen Israel. Serangan dari perlawanan itu juga dibenarkan oleh militer Israel. Pasalnya sejumlah perwiranya tewas akibat serangan perlawanan di Gaza. Selain itu, seorang mayor elit dari pasukan khusus juga tewas akibat perang sengit tersebut. Namun militer Israel belum membeberkan identitas mayor yang tewas tersebut. Diketahui sebelumnya, Brigade Al-Qassam telah merilis bukti kekalahan Zionis di lingkungan Al-Zaitun. Dalam video, Brigade Al-Qassam menunjukkan puing-puing kendaraan Zionis yang hancur akibat perang. Perang darat dengan pasukan perlawanan kembali menjadi petaka bagi Zionis. Saat perang di tepi barat, Zionis masuk jebakan pasukan perlawanan pada Jumat 8 Maret 2024. Akibat jebakan bom tersebut, setidaknya terdapat 7 tentara Israel yang tewas dan terluka. Dilansir dari i24 News pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Menurut pengakuan IDF, pasukannya masuk jebakan perlawanan di tepi barat utara pada Jumat lalu. Pasalnya saat perang berlangsung, sebuah alat peledak diledakkan di dekat pasukan Zionis. Akibat ledakan tersebut, 7 tentara dilaporkan tewas dan terluka. Meski demikian, IDF mengklaim bahwa perlawanan masih memburu pasukan Zionis lainnya di wilayah tersebut. Bahkan pasukan perlawanan juga diklaim terus melakukan teror ke pasukan Zionis. Terkait hal ini, pasukan perlawanan belum memberikan keterangan lebih lanjut. Tiga brigade pasukan pertahanan Israel atau IDF mengalami kesulitan dalam perang dengan pasukan perlawanan. 3 brigade IDF tak bisa berkutik seusai terjebak di Khan Yunis, Gaza Selatan. Terlebih terowongan di wilayah tersebut tak habis-habis meski telah diledakkan berkali-kali. Dilansir dari Tribunnews.com pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu dibenarkan oleh sejumlah media Israel. Pasalnya 3 brigade IDF, yakni Brigade Givati, Komando dan Korps Lapis Baja kini masih terjebak dan tak berdaya. Dalam sebuah laporan dijelaskan bahwa ketidakberdayaan tentara IDF itu lantaran pasukannya tidak bisa keluar dari pertempuran sengit di wilayah tersebut. Pasalnya ketiga brigade tentara IDF itu belum mampu mencapai kemajuan apapun, meskipun telah bertempur habis-habisan di Khan Yunis. Sebelumnya surat kabar berbahasa Ibrani Ma'arif melaporkan, tentara Israel telah mengalami kekalahan perlahan dan bertahap, terutama di jaringan terowongan Hamas yang tak ada habisnya di Khan Yunis dalam beberapa pekan terakhir. Selain itu, media Israel mengumumkan kalau tentara Israel menghadapi kekurangan amunisi dalam perang di perbatasan utara dan selatan wilayah pendudukan. Brigade Al-Qassam kembali merilis bukti kekalahan Zionis di Khan Yunis pada Sabtu 9 Maret 2024. Dalam video yang diunggah Brigade Al-Qassam, tampak kendaraan pasukan pertahanan Israel atau IDF telah menjadi rongsokan. Terlihat kendaraan Zionis itu hancur menjadi puing-puing seusai diserang Brigade Al-Qassam. Puing-puing kendaraan IDF itu juga berserakan di sejumlah titik di Khan Yunis. Dilansir dari Al-Mayadin, video tersebut merupakan hasil serangan dari pasukan perlawanan dalam beberapa hari terakhir. Dijelaskan pula bahwa kekalahan Zionis itu juga menjadi bahan tertawaan pasukan perlawanan.
Pasukan Zionis mulai kehabisan amunisi perang akibat Laut Merah diblokade oleh kelompok Houthi. Setelah terdesak di medan perang, Zionis kini mulai merengek meminta kiriman amunisi kepada Amerika Serikat. Selain itu, IDF juga terpaksa menggunakan tank tua untuk perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com pada Minggu 10 Maret 2024, kondisi tersebut diungkapkan oleh koresponden media Israel Carmela Menashe. Pasalnya blokade Houthi di Laut Merah sukses membuat IDF kekurangan amunisi dan pasokan dalam gudang senjatanya. Akibat kondisi tersebut, pasukan Zionis telah berulang kali mengeluh. Perwakilan Israel juga telah mengunjungi Departemen Luar Negeri dan Pertahanan Amerika Serikat untuk mencari bantuan. Di sisi lain, tentara IDF harus menghemat amunisi yang ada karena kekurangan persediaan tersebut. Bahkan Zionis juga terpaksa menggunakan kendaraan lapis baja yang berusia tua akibat krisis amunisi itu, termasuk tank dan juga pengangkut personel lapis baja. Pasukan pendudukan Israel telah menghancurkan sejumlah masjid di Jalur Gaza sejak operasi darat dilakukan pada Oktober 2023. Bukti penghancuran salah satu masjid pun diunggah sendiri oleh IDF. Hal ini diketahui setelah video itu diunggah oleh akun X Quds News Network pada Jumat 8 Maret 2024. Menurut keterangan, bukti itu diunggah secara terbuka oleh seorang sersan Israel di akun Instagramnya. Video itu menunjukkan penembakan dan penghancuran menara masjid di Gaza. Dalam hitungan detik, menara tersebut tak berbentuk. Detik-detik penghancuran bangunan ini diunggah diduga karena tentara Israel bosan. Diketahui IDF yang berperang di Gaza memang beberapa kali mengunggah video di media sosial yang mendokumentasikan penghancuran gedung-gedung. Beberapa klip tersebut bahkan dipamerkan dalam presentasi Afrika Selatan di Mahkamah Internasional bulan lalu sebagai bukti genosida. Mereka juga beberapa kali memvideo aksi penjarahan makanan. IDF mengambil apapun yang mereka bisa dapatkan dari rumah warga Palestina yang terpaksa mengungsi. Allah. Zionis kembali kecolongan pada Jumat 8 Maret 2024. Sejumlah penyusup dari perlawanan Palestina menyergap pangkalan militer IDF di barat laut tepi barat. Para penyusup itu pun dilaporkan berhasil kabur setelah meledakkan bom dan melukai 4 tentara. Dilansir dari Pars Today pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh sumber-sumber media rezim Zionis. Pasalnya sejumlah orang tak dikenal melancarkan serangan ke sebuah pangkalan militer Israel di distrik Homs di barat laut tepi barat. Ketika pasukan Israel berkumpul di pangkalan militer tersebut, penyusup mendadak meledakkan sebuah bom. Terkait serangan ini, stasiun televisi Israel mengabarkan 2 warga Palestina bersenjata terlibat dalam serangan ke pangkalan militer Israel tersebut. Disebutkan pula bahwa serangan dari perlawanan itu mengakibatkan 4 tentara terluka.
Setelah insiden tersebut, 2 helikopter Israel langsung dikerahkan untuk mengevakuasi korban. Sementara untuk para penyusup tersebut berhasil kabur. Brigade Al-Quds dan Brigade Al-Qassam kembali bersatu melawan Zionis di lingkungan Al-Zaitun. 2 militan Palestina tersebut meledakkan kumpulan intelijen IDF dan menyerang 2 drone quadcopter Israel. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara dan seorang mayor elit dari pasukan khusus dilaporkan tewas. Dilansir dari Al-Mayadin pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigade Al-Qassam. Menurut Brigade Al-Qassam, operasi gabungannya diluncurkan di lingkungan Al-Zaitun berhasil menciptakan kerugian besar, sebab pasukannya sukses meledakkan 2 drone canggih IDF sekaligus kumpulan intelijen Israel. Serangan dari perlawanan itu juga dibenarkan oleh militer Israel. Pasalnya sejumlah perwiranya tewas akibat serangan perlawanan di Gaza. Selain itu, seorang mayor elit dari pasukan khusus juga tewas akibat perang sengit tersebut. Namun militer Israel belum membeberkan identitas mayor yang tewas tersebut. Diketahui sebelumnya, Brigade Al-Qassam telah merilis bukti kekalahan Zionis di lingkungan Al-Zaitun. Dalam video, Brigade Al-Qassam menunjukkan puing-puing kendaraan Zionis yang hancur akibat perang. Perang darat dengan pasukan perlawanan kembali menjadi petaka bagi Zionis. Saat perang di tepi barat, Zionis masuk jebakan pasukan perlawanan pada Jumat 8 Maret 2024. Akibat jebakan bom tersebut, setidaknya terdapat 7 tentara Israel yang tewas dan terluka. Dilansir dari i24 News pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Menurut pengakuan IDF, pasukannya masuk jebakan perlawanan di tepi barat utara pada Jumat lalu. Pasalnya saat perang berlangsung, sebuah alat peledak diledakkan di dekat pasukan Zionis. Akibat ledakan tersebut, 7 tentara dilaporkan tewas dan terluka. Meski demikian, IDF mengklaim bahwa perlawanan masih memburu pasukan Zionis lainnya di wilayah tersebut. Bahkan pasukan perlawanan juga diklaim terus melakukan teror ke pasukan Zionis. Terkait hal ini, pasukan perlawanan belum memberikan keterangan lebih lanjut. Tiga brigade pasukan pertahanan Israel atau IDF mengalami kesulitan dalam perang dengan pasukan perlawanan. 3 brigade IDF tak bisa berkutik seusai terjebak di Khan Yunis, Gaza Selatan. Terlebih terowongan di wilayah tersebut tak habis-habis meski telah diledakkan berkali-kali. Dilansir dari Tribunnews.com pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu dibenarkan oleh sejumlah media Israel. Pasalnya 3 brigade IDF, yakni Brigade Givati, Komando dan Korps Lapis Baja kini masih terjebak dan tak berdaya. Dalam sebuah laporan dijelaskan bahwa ketidakberdayaan tentara IDF itu lantaran pasukannya tidak bisa keluar dari pertempuran sengit di wilayah tersebut. Pasalnya ketiga brigade tentara IDF itu belum mampu mencapai kemajuan apapun, meskipun telah bertempur habis-habisan di Khan Yunis. Sebelumnya surat kabar berbahasa Ibrani Ma'arif melaporkan, tentara Israel telah mengalami kekalahan perlahan dan bertahap, terutama di jaringan terowongan Hamas yang tak ada habisnya di Khan Yunis dalam beberapa pekan terakhir. Selain itu, media Israel mengumumkan kalau tentara Israel menghadapi kekurangan amunisi dalam perang di perbatasan utara dan selatan wilayah pendudukan. Brigade Al-Qassam kembali merilis bukti kekalahan Zionis di Khan Yunis pada Sabtu 9 Maret 2024. Dalam video yang diunggah Brigade Al-Qassam, tampak kendaraan pasukan pertahanan Israel atau IDF telah menjadi rongsokan. Terlihat kendaraan Zionis itu hancur menjadi puing-puing seusai diserang Brigade Al-Qassam. Puing-puing kendaraan IDF itu juga berserakan di sejumlah titik di Khan Yunis. Dilansir dari Al-Mayadin, video tersebut merupakan hasil serangan dari pasukan perlawanan dalam beberapa hari terakhir. Dijelaskan pula bahwa kekalahan Zionis itu juga menjadi bahan tertawaan pasukan perlawanan.
Pasukan Zionis mulai kehabisan amunisi perang akibat Laut Merah diblokade oleh kelompok Houthi. Setelah terdesak di medan perang, Zionis kini mulai merengek meminta kiriman amunisi kepada Amerika Serikat. Selain itu, IDF juga terpaksa menggunakan tank tua untuk perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com pada Minggu 10 Maret 2024, kondisi tersebut diungkapkan oleh koresponden media Israel Carmela Menashe. Pasalnya blokade Houthi di Laut Merah sukses membuat IDF kekurangan amunisi dan pasokan dalam gudang senjatanya. Akibat kondisi tersebut, pasukan Zionis telah berulang kali mengeluh. Perwakilan Israel juga telah mengunjungi Departemen Luar Negeri dan Pertahanan Amerika Serikat untuk mencari bantuan. Di sisi lain, tentara IDF harus menghemat amunisi yang ada karena kekurangan persediaan tersebut. Bahkan Zionis juga terpaksa menggunakan kendaraan lapis baja yang berusia tua akibat krisis amunisi itu, termasuk tank dan juga pengangkut personel lapis baja. Pasukan pendudukan Israel telah menghancurkan sejumlah masjid di Jalur Gaza sejak operasi darat dilakukan pada Oktober 2023. Bukti penghancuran salah satu masjid pun diunggah sendiri oleh IDF. Hal ini diketahui setelah video itu diunggah oleh akun X Quds News Network pada Jumat 8 Maret 2024. Menurut keterangan, bukti itu diunggah secara terbuka oleh seorang sersan Israel di akun Instagramnya. Video itu menunjukkan penembakan dan penghancuran menara masjid di Gaza. Dalam hitungan detik, menara tersebut tak berbentuk. Detik-detik penghancuran bangunan ini diunggah diduga karena tentara Israel bosan. Diketahui IDF yang berperang di Gaza memang beberapa kali mengunggah video di media sosial yang mendokumentasikan penghancuran gedung-gedung. Beberapa klip tersebut bahkan dipamerkan dalam presentasi Afrika Selatan di Mahkamah Internasional bulan lalu sebagai bukti genosida. Mereka juga beberapa kali memvideo aksi penjarahan makanan. IDF mengambil apapun yang mereka bisa dapatkan dari rumah warga Palestina yang terpaksa mengungsi. Allah. Zionis kembali kecolongan pada Jumat 8 Maret 2024. Sejumlah penyusup dari perlawanan Palestina menyergap pangkalan militer IDF di barat laut tepi barat. Para penyusup itu pun dilaporkan berhasil kabur setelah meledakkan bom dan melukai 4 tentara. Dilansir dari Pars Today pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh sumber-sumber media rezim Zionis. Pasalnya sejumlah orang tak dikenal melancarkan serangan ke sebuah pangkalan militer Israel di distrik Homs di barat laut tepi barat. Ketika pasukan Israel berkumpul di pangkalan militer tersebut, penyusup mendadak meledakkan sebuah bom. Terkait serangan ini, stasiun televisi Israel mengabarkan 2 warga Palestina bersenjata terlibat dalam serangan ke pangkalan militer Israel tersebut. Disebutkan pula bahwa serangan dari perlawanan itu mengakibatkan 4 tentara terluka.
Setelah insiden tersebut, 2 helikopter Israel langsung dikerahkan untuk mengevakuasi korban. Sementara untuk para penyusup tersebut berhasil kabur. Brigade Al-Quds dan Brigade Al-Qassam kembali bersatu melawan Zionis di lingkungan Al-Zaitun. 2 militan Palestina tersebut meledakkan kumpulan intelijen IDF dan menyerang 2 drone kuat Qatar Israel. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara dan seorang mayor elit dari pasukan khusus dilaporkan tewas. Dilansir dari Al-Mayadin pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigade Al-Qassam. Menurut Brigade Al-Qassam, operasi gabungan yang diluncurkan di lingkungan Al-Zaitun berhasil menciptakan kerugian besar, sebab pasukannya sukses meledakkan 2 drone canggih IDF sekaligus kumpulan intelijen Israel. Serangan dari perlawanan itu juga dibenarkan oleh militer Israel. Pasalnya sejumlah perwiranya tewas akibat serangan perlawanan di Gaza. Selain itu, seorang mayor elit dari pasukan khusus juga tewas akibat perang sengit tersebut. Namun militer Israel belum membeberkan identitas mayor yang tewas tersebut. Diketahui sebelumnya, Brigade Al-Qassam telah merilis bukti kekalahan Zionis di lingkungan Al-Zaitun. Dalam video, Brigade Al-Qassam menunjukkan puing-puing kendaraan Zionis yang hancur akibat perang. Perang darat dengan pasukan perlawanan kembali menjadi petaka bagi Zionis. Saat perang di tepi barat, Zionis masuk jebakan pasukan perlawanan pada Jumat 8 Maret 2024. Akibat jebakan bom tersebut, setidaknya terdapat 7 tentara Israel yang tewas dan terluka. Dilansir dari i24 News pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Menurut pengakuan IDF, pasukannya masuk jebakan perlawanan di tepi barat utara pada Jumat lalu. Pasalnya saat perang berlangsung, sebuah alat peledak diledakkan di dekat pasukan Zionis. Akibat ledakan tersebut, 7 tentara dilaporkan tewas dan terluka. Meski demikian, IDF mengklaim bahwa perlawanan masih memburu pasukan Zionis lainnya di wilayah tersebut. Bahkan pasukan perlawanan juga diklaim terus melakukan teror ke pasukan Zionis. Terkait hal ini, pasukan perlawanan belum memberikan keterangan lebih lanjut. Tiga brigade pasukan pertahanan Israel atau IDF mengalami kesulitan dalam perang dengan pasukan perlawanan. 3 brigade IDF tak bisa berkutik seusai terjebak di Khan Yunis, Gaza Selatan. Terlebih terowongan di wilayah tersebut tak habis-habis meski telah diledakkan berkali-kali. Dilansir dari tribunnews.com pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu dibenarkan oleh sejumlah media Israel. Pasalnya 3 brigade IDF, yakni Brigade Givati, Komando dan Korps Lapis Baja kini masih terjebak dan tak berdaya. Dalam sebuah laporan dijelaskan bahwa ketidakberdayaan tentara IDF itu lantaran pasukannya tidak bisa keluar dari pertempuran sengit di wilayah tersebut. Pasalnya ketiga brigade tentara IDF itu belum mampu mencapai kemajuan apapun, meskipun telah bertempur habis-habisan di Khan Yunis. Sebelumnya surat kabar berbahasa Ibrani Ma'arif melaporkan, tentara Israel telah mengalami kekalahan perlahan dan bertahap, terutama di jaringan terowongan Hamas yang tak ada habisnya di Khan Yunis dalam beberapa pekan terakhir. Selain itu, media Israel mengumumkan kalau tentara Israel menghadapi kekurangan amunisi dalam perang di perbatasan utara dan selatan wilayah pendudukan. Brigade Al-Qassam kembali merilis bukti kekalahan Zionis di Khan Yunis pada Sabtu 9 Maret 2024. Dalam video yang diunggah Brigade Al-Qassam, tampak kendaraan pasukan pertahanan Israel atau IDF telah menjadi rongsokan. Terlihat kendaraan Zionis itu hancur menjadi puing-puing seusai diserang Brigade Al-Qassam. Puing-puing kendaraan IDF itu juga berserakan di sejumlah titik di Khan Yunis. Dilansir dari Al-Mayadin, video tersebut merupakan hasil serangan dari pasukan perlawanan dalam beberapa hari terakhir. Dijelaskan pula bahwa kekalahan Zionis itu juga menjadi bahan tertawaan pasukan perlawanan.
Pasukan Zionis mulai kehabisan amunisi perang akibat Laut Merah diblokade oleh kelompok Houthi. Setelah terdesak di medan perang, Zionis kini mulai merengek meminta kiriman amunisi kepada Amerika Serikat. Selain itu, IDF juga terpaksa menggunakan tank tua untuk perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com pada Minggu 10 Maret 2024, kondisi tersebut diungkapkan oleh koresponden media Israel Carmela Menashe. Pasalnya blokade Houthi di Laut Merah sukses membuat IDF kekurangan amunisi dan pasokan dalam gudang senjatanya. Akibat kondisi tersebut, pasukan Zionis telah berulang kali mengeluh. Perwakilan Israel juga telah mengunjungi Departemen Luar Negeri dan Pertahanan Amerika Serikat untuk mencari bantuan. Di sisi lain, tentara IDF harus menghemat amunisi yang ada karena kekurangan persediaan tersebut. Bahkan Zionis juga terpaksa menggunakan kendaraan lapis baja yang berusia tua akibat krisis amunisi itu, termasuk tank dan juga pengangkut personel lapis baja. Pasukan pendudukan Israel telah menghancurkan sejumlah masjid di Jalur Gaza sejak operasi darat dilakukan pada Oktober 2023. Bukti penghancuran salah satu masjid pun diunggah sendiri oleh IDF. Hal ini diketahui setelah video itu diunggah oleh akun X Quds News Network pada Jumat 8 Maret 2024. Menurut keterangan, bukti itu diunggah secara terbuka oleh seorang sersan Israel di akun Instagramnya. Video itu menunjukkan penembakan dan penghancuran menara masjid di Gaza. Dalam hitungan detik, menara tersebut tak berbentuk. Detik-detik penghancuran bangunan ini diunggah diduga karena tentara Israel bosan. Diketahui IDF yang berperang di Gaza memang beberapa kali mengunggah video di media sosial yang mendokumentasikan penghancuran gedung-gedung. Beberapa klip tersebut bahkan dipamerkan dalam presentasi Afrika Selatan di Mahkamah Internasional bulan lalu sebagai bukti genosida. Mereka juga beberapa kali memvideo aksi penjarahan makanan. IDF mengambil apapun yang mereka bisa dapatkan dari rumah warga Palestina yang terpaksa mengungsi. Allah. Zionis kembali kecolongan pada Jumat 8 Maret 2024. Sejumlah penyusup dari perlawanan Palestina menyergap pangkalan militer IDF di barat laut tepi barat. Para penyusup itu pun dilaporkan berhasil kabur setelah meledakkan bom dan melukai 4 tentara. Dilansir dari Pars Today pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh sumber-sumber media rezim Zionis. Pasalnya sejumlah orang tak dikenal melancarkan serangan ke sebuah pangkalan militer Israel di distrik Homs di barat laut tepi barat. Ketika pasukan Israel berkumpul di pangkalan militer tersebut, penyusup mendadak meledakkan sebuah bom. Terkait serangan ini, stasiun televisi Israel mengabarkan 2 warga Palestina bersenjata terlibat dalam serangan ke pangkalan militer Israel tersebut. Disebutkan pula bahwa serangan dari perlawanan itu mengakibatkan 4 tentara terluka.
Setelah insiden tersebut, 2 helikopter Israel langsung dikerahkan untuk mengevakuasi korban. Sementara untuk para penyusup tersebut berhasil kabur. Brigade Al-Quds dan Brigade Al-Qassam kembali bersatu melawan Zionis di lingkungan Al-Zaitun. 2 militan Palestina tersebut meledakkan kumpulan intelijen IDF dan menyerang 2 drone quadcopter Israel. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara dan seorang mayor elit dari pasukan khusus dilaporkan tewas. Dilansir dari Al-Mayadin pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigade Al-Qassam. Menurut Brigade Al-Qassam, operasi gabungan yang diluncurkan di lingkungan Al-Zaitun berhasil menciptakan kerugian besar, sebab pasukannya sukses meledakkan 2 drone canggih IDF sekaligus kumpulan intelijen Israel. Serangan dari perlawanan itu juga dibenarkan oleh militer Israel. Pasalnya sejumlah perwiranya tewas akibat serangan perlawanan di Gaza. Selain itu, seorang mayor elit dari pasukan khusus juga tewas akibat perang sengit tersebut. Namun militer Israel belum membeberkan identitas mayor yang tewas tersebut. Diketahui sebelumnya, Brigade Al-Qassam telah merilis bukti kekalahan Zionis di lingkungan Al-Zaitun. Dalam video, Brigade Al-Qassam menunjukkan puing-puing kendaraan Zionis yang hancur akibat perang. Perang darat dengan pasukan perlawanan kembali menjadi petaka bagi Zionis. Saat perang di tepi barat, Zionis masuk jebakan pasukan perlawanan pada Jumat 8 Maret 2024. Akibat jebakan bom tersebut, setidaknya terdapat 7 tentara Israel yang tewas dan terluka. Dilansir dari i24 News pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Menurut pengakuan IDF, pasukannya masuk jebakan perlawanan di tepi barat utara pada Jumat lalu. Pasalnya saat perang berlangsung, sebuah alat peledak diledakkan di dekat pasukan Zionis. Akibat ledakan tersebut, 7 tentara dilaporkan tewas dan terluka. Meski demikian, IDF mengklaim bahwa perlawanan masih memburu pasukan Zionis lainnya di wilayah tersebut. Bahkan pasukan perlawanan juga diklaim terus melakukan teror ke pasukan Zionis. Terkait hal ini, pasukan perlawanan belum memberikan keterangan lebih lanjut. Tiga brigade pasukan pertahanan Israel atau IDF mengalami kesulitan dalam perang dengan pasukan perlawanan. 3 brigade IDF tak bisa berkutik seusai terjebak di Khan Yunis, Gaza Selatan. Terlebih terowongan di wilayah tersebut tak habis-habis meski telah diledakkan berkali-kali. Dilansir dari tribunnews.com pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu dibenarkan oleh sejumlah media Israel. Hasilnya 3 brigade IDF, yakni Brigade Givati, Komando, dan Korps Lapis Baja kini masih terjebak dan tak berdaya. Dalam sebuah laporan dijelaskan bahwa ketidakberdayaan tentara IDF itu lantaran pasukannya tidak bisa keluar dari pertempuran sengit di wilayah tersebut. Pasalnya ketiga brigade tentara IDF itu belum mampu mencapai kemajuan apapun, meskipun telah bertempur habis-habisan di Khan Yunis. Sebelumnya surat kabar berbahasa Ibrani Ma'arif melaporkan, tentara Israel telah mengalami kekalahan perlahan dan bertahap, terutama di jaringan terowongan Hamas yang tak ada habisnya di Khan Yunis dalam beberapa pekan terakhir. Selain itu, media Israel mengumumkan kalau tentara Israel menghadapi kekurangan amunisi dalam perang di perbatasan utara dan selatan wilayah pendudukan. Brigade Al-Qassam kembali merilis bukti kekalahan Zionis di Khan Yunis pada Sabtu 9 Maret 2024. Dalam video yang diunggah Brigade Al-Qassam, tampak kendaraan pasukan pertahanan Israel atau IDF telah menjadi rongsokan. Terlihat kendaraan Zionis itu hancur menjadi puing-puing seusai diserang Brigade Al-Qassam. Puing-puing kendaraan IDF itu juga berserakan di sejumlah titik di Khan Yunis. Dilansir dari Al-Mayadin, video tersebut merupakan hasil serangan dari pasukan perlawanan dalam beberapa hari terakhir. Dijelaskan pula bahwa kekalahan Zionis itu juga menjadi bahan tertawaan pasukan perlawanan.
Pasukan Zionis mulai kehabisan amunisi perang akibat Laut Merah diblokade oleh kelompok Houthi. Setelah terdesak di medan perang, Zionis kini mulai merengek meminta kiriman amunisi kepada Amerika Serikat. Selain itu, IDF juga terpaksa menggunakan tank tua untuk perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com pada Minggu 10 Maret 2024, kondisi tersebut diungkapkan oleh koresponden media Israel Carmela Menashe. Pasalnya blokade Houthi di Laut Merah sukses membuat IDF kekurangan amunisi dan pasokan dalam gudang senjatanya. Akibat kondisi tersebut, pasukan Zionis telah berulang kali mengeluh. Perwakilan Israel juga telah mengunjungi Departemen Luar Negeri dan Pertahanan Amerika Serikat untuk mencari bantuan. Di sisi lain, tentara IDF harus menghemat amunisi yang ada karena kekurangan persediaan tersebut. Bahkan Zionis juga terpaksa menggunakan kendaraan lapis baja yang berusia tua akibat krisis amunisi itu, termasuk tank dan juga pengangkut personel lapis baja. Pasukan pendudukan Israel telah menghancurkan sejumlah masjid di Jalur Gaza sejak operasi darat dilakukan pada Oktober 2023. Bukti penghancuran salah satu masjid pun diunggah sendiri oleh IDF. Hal ini diketahui setelah video itu diunggah oleh akun X Quds News Network pada Jumat 8 Maret 2024. Menurut keterangan, bukti itu diunggah secara terbuka oleh seorang sersan Israel di akun Instagramnya. Video itu menunjukkan penembakan dan penghancuran menara masjid di Gaza. Dalam hitungan detik, menara tersebut tak berbentuk. Detik-detik penghancuran bangunan ini diunggah diduga karena tentara Israel bosan. Diketahui IDF yang berperang di Gaza memang beberapa kali mengunggah video di media sosial yang mendokumentasikan penghancuran gedung-gedung. Beberapa klip tersebut bahkan dipamerkan dalam presentasi Afrika Selatan di Mahkamah Internasional bulan lalu sebagai bukti genosida. Mereka juga beberapa kali memvideo aksi penjarahan makanan. IDF mengambil apapun yang mereka bisa dapatkan dari rumah warga Palestina yang terpaksa mengungsi. Allah. Zionis kembali kecolongan pada Jumat 8 Maret 2024. Sejumlah penyusup dari perlawanan Palestina menyergap pangkalan militer IDF di barat laut tepi barat. Para penyusup itu pun dilaporkan berhasil kabur setelah meledakkan bom dan melukai 4 tentara. Dilansir dari Pars Today pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh sumber-sumber media rezim Zionis. Pasalnya sejumlah orang tak dikenal melancarkan serangan ke sebuah pangkalan militer Israel di distrik Homs di barat laut tepi barat. Ketika pasukan Israel berkumpul di pangkalan militer tersebut, penyusup mendadak meledakkan sebuah bom. Terkait serangan ini, stasiun televisi Israel mengabarkan 2 warga Palestina bersenjata terlibat dalam serangan ke pangkalan militer Israel tersebut. Disebutkan pula bahwa serangan dari perlawanan itu mengakibatkan 4 tentara terluka.
Setelah insiden tersebut, 2 helikopter Israel langsung dikerahkan untuk mengevakuasi korban. Sementara untuk para penyusup tersebut berhasil kabur. Brigade Al-Quds dan Brigade Al-Qassam kembali bersatu melawan Zionis di lingkungan Al-Zaitun. 2 militan Palestina tersebut meledakkan kumpulan intelijen IDF dan menyerang 2 drone quadcopter Israel. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara dan seorang mayor elit dari pasukan khusus dilaporkan tewas. Dilansir dari Al-Mayadin pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigade Al-Qassam. Menurut Brigade Al-Qassam, operasi gabungannya diluncurkan di lingkungan Al-Zaitun berhasil menciptakan kerugian besar, sebab pasukannya sukses meledakkan 2 drone canggih IDF sekaligus kumpulan intelijen Israel. Serangan dari perlawanan itu juga dibenarkan oleh militer Israel. Pasalnya sejumlah perwiranya tewas akibat serangan perlawanan di Gaza. Selain itu, seorang mayor elit dari pasukan khusus juga tewas akibat perang sengit tersebut. Namun militer Israel belum membeberkan identitas mayor yang tewas tersebut. Diketahui sebelumnya, Brigade Al-Qassam telah merilis bukti kekalahan Zionis di lingkungan Al-Zaitun. Dalam video, Brigade Al-Qassam menunjukkan puing-puing kendaraan Zionis yang hancur akibat perang. Perang darat dengan pasukan perlawanan kembali menjadi petaka bagi Zionis. Saat perang di tepi barat, Zionis masuk jebakan pasukan perlawanan pada Jumat 8 Maret 2024. Akibat jebakan bom tersebut, setidaknya terdapat 7 tentara Israel yang tewas dan terluka. Dilansir dari i24 News pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Menurut pengakuan IDF, pasukannya masuk jebakan perlawanan di tepi barat utara pada Jumat lalu. Pasalnya saat perang berlangsung, sebuah alat peledak diledakkan di dekat pasukan Zionis. Akibat ledakan tersebut, 7 tentara dilaporkan tewas dan terluka. Meski demikian, IDF mengklaim bahwa perlawanan masih memburu pasukan Zionis lainnya di wilayah tersebut. Bahkan pasukan perlawanan juga diklaim terus melakukan teror ke pasukan Zionis. Terkait hal ini, pasukan perlawanan belum memberikan keterangan lebih lanjut. Tiga brigade pasukan pertahanan Israel atau IDF mengalami kesulitan dalam perang dengan pasukan perlawanan. 3 brigade IDF tak bisa berkutik seusai terjebak di Khan Yunis, Gaza Selatan. Terlebih terowongan di wilayah tersebut tak habis-habis meski telah diledakkan berkali-kali. Dilansir dari Tribunnews.com pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu dibenarkan oleh sejumlah media Israel. Pasalnya 3 brigade IDF, yakni Brigade Givati, Komando dan Korps Lapis Baja kini masih terjebak dan tak berdaya. Dalam sebuah laporan dijelaskan bahwa ketidakberdayaan tentara IDF itu lantaran pasukannya tidak bisa keluar dari pertempuran sengit di wilayah tersebut. Pasalnya ketiga brigade tentara IDF itu belum mampu mencapai kemajuan apapun, meskipun telah bertempur habis-habisan di Khan Yunis. Sebelumnya surat kabar berbahasa Ibrani Ma'arif melaporkan, tentara Israel telah mengalami kekalahan perlahan dan bertahap, terutama di jaringan terowongan Hamas yang tak ada habisnya di Khan Yunis dalam beberapa pekan terakhir. Selain itu, media Israel mengumumkan kalau tentara Israel menghadapi kekurangan amunisi dalam perang di perbatasan utara dan selatan wilayah pendudukan. Brigade Al-Qassam kembali merilis bukti kekalahan Zionis di Khan Yunis pada Sabtu 9 Maret 2024. Dalam video yang diunggah Brigade Al-Qassam, tampak kendaraan pasukan pertahanan Israel atau IDF telah menjadi rongsokan. Terlihat kendaraan Zionis itu hancur menjadi puing-puing seusai diserang Brigade Al-Qassam. Puing-puing kendaraan IDF itu juga berserakan di sejumlah titik di Khan Yunis. Dilansir dari Al-Mayadin, video tersebut merupakan hasil serangan dari pasukan perlawanan dalam beberapa hari terakhir. Dijelaskan pula bahwa kekalahan Zionis itu juga menjadi bahan tertawaan pasukan perlawanan.
Pasukan Zionis mulai kehabisan amunisi perang akibat Laut Merah diblokade oleh kelompok Houthi. Setelah terdesak di medan perang, Zionis kini mulai merengek meminta kiriman amunisi kepada Amerika Serikat. Selain itu, IDF juga terpaksa menggunakan tank tua untuk perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com pada Minggu 10 Maret 2024, kondisi tersebut diungkapkan oleh koresponden media Israel Carmela Menashe. Pasalnya blokade Houthi di Laut Merah sukses membuat IDF kekurangan amunisi dan pasokan dalam gudang senjatanya. Akibat kondisi tersebut, pasukan Zionis telah berulang kali mengeluh. Perwakilan Israel juga telah mengunjungi Departemen Luar Negeri dan Pertahanan Amerika Serikat untuk mencari bantuan. Di sisi lain, tentara IDF harus menghemat amunisi yang ada karena kekurangan persediaan tersebut. Bahkan Zionis juga terpaksa menggunakan kendaraan lapis baja yang berusia tua akibat krisis amunisi itu, termasuk tank dan juga pengangkut personel lapis baja. Pasukan pendudukan Israel telah menghancurkan sejumlah masjid di Jalur Gaza sejak operasi darat dilakukan pada Oktober 2023. Bukti penghancuran salah satu masjid pun diunggah sendiri oleh IDF. Hal ini diketahui setelah video itu diunggah oleh akun X Quds News Network pada Jumat 8 Maret 2024. Menurut keterangan, bukti itu diunggah secara terbuka oleh seorang sersan Israel di akun Instagramnya. Video itu menunjukkan penembakan dan penghancuran menara masjid di Gaza. Dalam hitungan detik, menara tersebut tak berbentuk. Detik-detik penghancuran bangunan ini diunggah diduga karena tentara Israel bosan. Diketahui IDF yang berperang di Gaza memang beberapa kali mengunggah video di media sosial yang mendokumentasikan penghancuran gedung-gedung. Beberapa klip tersebut bahkan dipamerkan dalam presentasi Afrika Selatan di Mahkamah Internasional bulan lalu sebagai bukti genosida. Mereka juga beberapa kali memvideo aksi penjarahan makanan. IDF mengambil apapun yang mereka bisa dapatkan dari rumah warga Palestina yang terpaksa mengungsi. Pasukan Zionis mulai kehabisan amunisi perang akibat Laut Merah diblokade oleh kelompok Houthi. Setelah terdesak di medan perang, Zionis kini mulai merengek meminta kiriman amunisi kepada Amerika Serikat. Selain itu, IDF juga terpaksa menggunakan tank tua untuk perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com pada Minggu 10 Maret 2024, kondisi tersebut diungkapkan oleh koresponden media Israel Carmela Menashe. Pasalnya blokade Houthi di Laut Merah sukses membuat IDF kekurangan amunisi dan pasokan dalam gudang senjatanya. Akibat kondisi tersebut, pasukan Zionis telah berulang kali mengeluh. Perwakilan Israel juga telah mengunjungi Departemen Luar Negeri dan Pertahanan Amerika Serikat untuk mencari bantuan. Di sisi lain, tentara IDF harus menghemat amunisi yang ada karena kekurangan persediaan tersebut. Bahkan Zionis juga terpaksa menggunakan kendaraan lapis baja yang berusia tua akibat krisis amunisi itu, termasuk tank dan juga pengangkut personel lapis baja. Pasukan pendudukan Israel telah menghancurkan sejumlah masjid di Jalur Gaza sejak operasi darat dilakukan pada Oktober 2023. Bukti penghancuran salah satu masjid pun diunggah sendiri oleh IDF. Hal ini diketahui setelah video itu diunggah oleh akun X Quds News Network pada Jumat 8 Maret 2024.
Menurut keterangan, bukti itu diunggah secara terbuka oleh seorang sersan Israel di akun Instagramnya. Video itu menunjukkan penembakan dan penghancuran menara masjid di Gaza. Dalam hitungan detik, menara tersebut tak berbentuk. Detik-detik penghancuran bangunan ini diunggah diduga karena tentara Israel bosan. Diketahui IDF yang berperang di Gaza memang beberapa kali mengunggah video di media sosial yang mendokumentasikan penghancuran gedung-gedung. Beberapa klip tersebut bahkan dipamerkan dalam presentasi Afrika Selatan di Mahkamah Internasional bulan lalu sebagai bukti genosida. Mereka juga beberapa kali memvideo aksi penjarahan makanan. IDF mengambil apapun yang mereka bisa dapatkan dari rumah warga Palestina yang terpaksa mengungsi. Allah. Zionis kembali kecolongan pada Jumat 8 Maret 2024. Sejumlah penyusup dari perlawanan Palestina menyergap pangkalan militer IDF di barat laut tepi barat. Para penyusup itu pun dilaporkan berhasil kabur setelah meledakkan bom dan melukai 4 tentara. Dilansir dari Pars Today pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh sumber-sumber media rezim Zionis. Pasalnya sejumlah orang tak dikenal melancarkan serangan ke sebuah pangkalan militer Israel di distrik Homs di barat laut tepi barat. Ketika pasukan Israel berkumpul di pangkalan militer tersebut, penyusup mendadak meledakkan sebuah bom. Terkait serangan ini, stasiun televisi Israel mengabarkan 2 warga Palestina bersenjata terlibat dalam serangan ke pangkalan militer Israel tersebut. Disebutkan pula bahwa serangan dari perlawanan itu mengakibatkan 4 tentara terluka. Setelah insiden tersebut, 2 helikopter Israel langsung dikerahkan untuk mengevakuasi korban. Sementara untuk para penyusup tersebut berhasil kabur. Brigade Al-Quds dan Brigade Al-Qassam kembali bersatu melawan Zionis di lingkungan Al-Zaitun. 2 militan Palestina tersebut meledakkan kumpulan intelijen IDF dan menyerang 2 drone quadcopter Israel. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara dan seorang mayor elit dari pasukan khusus dilaporkan tewas. Dilansir dari Al-Mayadin pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigade Al-Qassam. Menurut Brigade Al-Qassam, operasi gabungan yang diluncurkan di lingkungan Al-Zaitun berhasil menciptakan kerugian besar, sebab pasukannya sukses meledakkan 2 drone canggih IDF sekaligus kumpulan intelijen Israel. Serangan dari perlawanan itu juga dibenarkan oleh militer Israel. Pasalnya sejumlah perwiranya tewas akibat serangan perlawanan di Gaza. Selain itu, seorang mayor elit dari pasukan khusus juga tewas akibat perang sengit tersebut. Namun militer Israel belum membeberkan identitas mayor yang tewas tersebut. Diketahui sebelumnya, Brigade Al-Qassam telah merilis bukti kekalahan Zionis di lingkungan Al-Zaitun. Dalam video, Brigade Al-Qassam menunjukkan puing-puing kendaraan Zionis yang hancur akibat perang.
Perang darat dengan pasukan perlawanan kembali menjadi petaka bagi Zionis. Saat perang di tepi barat, Zionis masuk jebakan pasukan perlawanan pada Jumat 8 Maret 2024. Akibat jebakan bom tersebut, setidaknya terdapat 7 tentara Israel yang tewas dan terluka. Dilansir dari i24 News pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Menurut pengakuan IDF, pasukannya masuk jebakan perlawanan di tepi barat utara pada Jumat lalu. Pasalnya saat perang berlangsung, sebuah alat peledak diledakkan di dekat pasukan Zionis. Akibat ledakan tersebut, 7 tentara dilaporkan tewas dan terluka. Meski demikian, IDF mengklaim bahwa perlawanan masih memburu pasukan Zionis lainnya di wilayah tersebut. Bahkan pasukan perlawanan juga diklaim terus melakukan teror ke pasukan Zionis. Terkait hal ini, pasukan perlawanan belum memberikan keterangan lebih lanjut. Tiga brigade pasukan pertahanan Israel atau IDF mengalami kesulitan dalam perang dengan pasukan perlawanan. Tiga brigade IDF tak bisa berkutik seusai terjebak di Khan Yunis, Gaza Selatan. Terlebih terowongan di wilayah tersebut tak habis-habis meski telah diledakkan berkali-kali. Dilansir dari tribunnews.com pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu dibenarkan oleh sejumlah media Israel. Pasalnya, tiga brigade IDF, yakni Brigade Givati, Komando, dan Korps Lapis Baja kini masih terjebak dan tak berdaya. Dalam sebuah laporan dijelaskan bahwa ketidakberdayaan tentara IDF itu lantaran pasukannya tidak bisa keluar dari pertempuran sengit di wilayah tersebut. Pasalnya, ketiga brigade tentara IDF itu belum mampu mencapai kemajuan apapun, meskipun telah bertempur habis-habisan di Khan Yunis. Sebelumnya, surat kabar berbahasa Ibrani Ma'arif melaporkan, tentara Israel telah mengalami kekalahan perlahan dan bertahap, terutama di jaringan terowongan Hamas yang tak ada habisnya di Khan Yunis dalam beberapa pekan terakhir. Selain itu, media Israel mengumumkan kalau tentara Israel menghadapi kekurangan amunisi dalam perang di perbatasan utara dan selatan wilayah pendudukan. Brigade Al-Qassam kembali merilis bukti kekalahan Zionis di Khan Yunis pada Sabtu 9 Maret 2024. Dalam video yang diunggah Brigade Al-Qassam, tampak kendaraan pasukan pertahanan Israel atau IDF telah menjadi rongsokan. Terlihat kendaraan Zionis itu hancur menjadi puing-puing seusai diserang Brigade Al-Qassam. Puing-puing kendaraan IDF itu juga berserakan di sejumlah titik di Khan Yunis. Dilansir dari Al-Mayadin, video tersebut merupakan hasil serangan dari pasukan perlawanan dalam beberapa hari terakhir. Dijelaskan pula bahwa kekalahan Zionis itu juga menjadi bahan tertawaan pasukan perlawanan. Pasukan Zionis mulai kehabisan amunisi perang akibat Laut Merah diblokade oleh kelompok Houthi. Setelah terdesak di medan perang, Zionis kini mulai merengek meminta kiriman amunisi kepada Amerika Serikat. Selain itu, IDF juga terpaksa menggunakan tank tua untuk perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com pada Minggu 10 Maret 2024, kondisi tersebut diungkapkan oleh koresponden media Israel Carmela Menashe. Pasalnya blokade Houthi di Laut Merah sukses membuat IDF kekurangan amunisi dan pasokan dalam gudang senjatanya. Akibat kondisi tersebut, pasukan Zionis telah berulang kali mengeluh.
Perwakilan Israel juga telah mengunjungi Departemen Luar Negeri dan Pertahanan Amerika Serikat untuk mencari bantuan. Di sisi lain, tentara IDF harus menghemat amunisi yang ada karena kekurangan persediaan tersebut. Bahkan Zionis juga terpaksa menggunakan kendaraan lapis baja yang berusia tua akibat krisis amunisi itu, termasuk tank dan juga pengangkut personel lapis baja. Pasukan pendudukan Israel telah menghancurkan sejumlah masjid di Jalur Gaza sejak operasi darat dilakukan pada Oktober 2023. Bukti penghancuran salah satu masjid pun diunggah sendiri oleh IDF. Hal ini diketahui setelah video itu diunggah oleh akun X Quds News Network pada Jumat 8 Maret 2024. Menurut keterangan, bukti itu diunggah secara terbuka oleh seorang sersan Israel di akun Instagramnya. Video itu menunjukkan penembakan dan penghancuran menara masjid di Gaza. Dalam hitungan detik, menara tersebut tak berbentuk. Detik-detik penghancuran bangunan ini diunggah diduga karena tentara Israel bosan. Diketahui IDF yang berperang di Gaza memang beberapa kali mengunggah video di media sosial yang mendokumentasikan penghancuran gedung-gedung. Beberapa klip tersebut bahkan dipamerkan dalam presentasi Afrika Selatan di Mahkamah Internasional bulan lalu sebagai bukti genosida. Mereka juga beberapa kali memvideo aksi penjarahan makanan. IDF mengambil apapun yang mereka bisa dapatkan dari rumah warga Palestina yang terpaksa mengungsi. Allah. Zionis kembali kecolongan pada Jumat 8 Maret 2024. Sejumlah penyusup dari perlawanan Palestina menyergap pangkalan militer IDF di barat laut tepi barat. Para penyusup itu pun dilaporkan berhasil kabur setelah meledakkan bom dan melukai 4 tentara. Dilansir dari Pars Today pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh sumber-sumber media rezim Zionis. Pasalnya sejumlah orang tak dikenal melancarkan serangan ke sebuah pangkalan militer Israel di distrik Homs di barat laut tepi barat. Ketika pasukan Israel berkumpul di pangkalan militer tersebut, penyusup mendadak meledakkan sebuah bom. Terkait serangan ini, stasiun televisi Israel mengabarkan 2 warga Palestina bersenjata terlibat dalam serangan ke pangkalan militer Israel tersebut. Disebutkan pula bahwa serangan dari perlawanan itu mengakibatkan 4 tentara terluka. Setelah insiden tersebut, 2 helikopter Israel langsung dikerahkan untuk mengevakuasi korban. Sementara untuk para penyusup tersebut berhasil kabur. Brigade Al-Quds dan Brigade Al-Qassam kembali bersatu melawan Zionis di lingkungan Al-Zaitun. 2 militan Palestina tersebut meledakkan kumpulan intelijen IDF dan menyerang 2 drone quadcopter Israel. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara dan seorang mayor elit dari pasukan khusus dilaporkan tewas. Dilansir dari Al-Mayadin pada Minggu 10 Maret 2024,
Hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigade Al-Qassam. Menurut Brigade Al-Qassam, operasi gabungannya diluncurkan di lingkungan Al-Zaitun berhasil menciptakan kerugian besar, sebab pasukannya sukses meledakkan 2 drone canggih IDF sekaligus kumpulan intelijen Israel. Serangan dari perlawanan itu juga dibenarkan oleh militer Israel. Pasalnya sejumlah perwiranya tewas akibat serangan perlawanan di Gaza. Selain itu, seorang mayor elit dari pasukan khusus juga tewas akibat perang sengit tersebut. Namun militer Israel belum membeberkan identitas mayor yang tewas tersebut. Diketahui sebelumnya, Brigade Al-Qassam telah merilis bukti kekalahan Zionis di lingkungan Al-Zaitun. Dalam video, Brigade Al-Qassam menunjukkan puing-puing kendaraan Zionis yang hancur akibat perang. Perang darat dengan pasukan perlawanan kembali menjadi petaka bagi Zionis. Saat perang di tepi barat, Zionis masuk jebakan pasukan perlawanan pada Jumat 8 Maret 2024. Akibat jebakan bom tersebut, setidaknya terdapat 7 tentara Israel yang tewas dan terluka. Dilansir dari i24 News pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Menurut pengakuan IDF, pasukannya masuk jebakan perlawanan di tepi barat utara pada Jumat lalu. Pasalnya saat perang berlangsung, sebuah alat peledak diledakkan di dekat pasukan Zionis. Akibat ledakan tersebut, 7 tentara dilaporkan tewas dan terluka. Meski demikian, IDF mengklaim bahwa perlawanan masih memburu pasukan Zionis lainnya di wilayah tersebut. Bahkan pasukan perlawanan juga diklaim terus melakukan teror ke pasukan Zionis. Terkait hal ini, pasukan perlawanan belum memberikan keterangan lebih lanjut. Tiga brigade pasukan pertahanan Israel atau IDF mengalami kesulitan dalam perang dengan pasukan perlawanan. 3 brigade IDF tak bisa berkutik seusai terjebak di Khan Yunis, Gaza Selatan. Terlebih terowongan di wilayah tersebut tak habis-habis meski telah diledakkan berkali-kali. Dilansir dari Tribunnews.com pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu dibenarkan oleh sejumlah media Israel. Pasalnya 3 brigade IDF, yakni Brigade Givati, Komando dan Korps Lapis Baja kini masih terjebak dan tak berdaya. Dalam sebuah laporan dijelaskan bahwa ketidakberdayaan tentara IDF itu lantaran pasukannya tidak bisa keluar dari pertempuran sengit di wilayah tersebut. Pasalnya ketiga brigade tentara IDF itu belum mampu mencapai kemajuan apapun, meskipun telah bertempur habis-habisan di Khan Yunis. Sebelumnya surat kabar berbahasa Ibrani Ma'arif melaporkan, tentara Israel telah mengalami kekalahan perlahan dan bertahap, terutama di jaringan terowongan Hamas yang tak ada habisnya di Khan Yunis dalam beberapa pekan terakhir. Selain itu, media Israel mengumumkan kalau tentara Israel menghadapi kekurangan amunisi dalam perang di perbatasan utara dan selatan wilayah pendudukan. Brigade Al-Qassam kembali merilis bukti kekalahan Zionis di Khan Yunis pada Sabtu 9 Maret 2024. Dalam video yang diunggah Brigade Al-Qassam, tampak kendaraan pasukan pertahanan Israel atau IDF telah menjadi rongsokan. Terlihat kendaraan Zionis itu hancur menjadi puing-puing seusai diserang Brigade Al-Qassam. Puing-puing kendaraan IDF itu juga berserakan di sejumlah titik di Khan Yunis. Dilansir dari Al-Mayadin, video tersebut merupakan hasil serangan dari pasukan perlawanan dalam beberapa hari terakhir. Dijelaskan pula bahwa kekalahan Zionis itu juga menjadi bahan tertawaan pasukan perlawanan.
Pasukan Zionis mulai kehabisan amunisi perang akibat Laut Merah diblokade oleh kelompok Houthi. Setelah terdesak di medan perang, Zionis kini mulai merengek meminta kiriman amunisi kepada Amerika Serikat. Selain itu, IDF juga terpaksa menggunakan tank tua untuk perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com pada Minggu 10 Maret 2024, kondisi tersebut diungkapkan oleh koresponden media Israel Carmela Menashe. Pasalnya blokade Houthi di Laut Merah sukses membuat IDF kekurangan amunisi dan pasokan dalam gudang senjatanya. Akibat kondisi tersebut, pasukan Zionis telah berulang kali mengeluh. Perwakilan Israel juga telah mengunjungi Departemen Luar Negeri dan Pertahanan Amerika Serikat untuk mencari bantuan. Di sisi lain, tentara IDF harus menghemat amunisi yang ada karena kekurangan persediaan tersebut. Bahkan Zionis juga terpaksa menggunakan kendaraan lapis baja yang berusia tua akibat krisis amunisi itu, termasuk tank dan juga pengangkut personel lapis baja. Pasukan pendudukan Israel telah menghancurkan sejumlah masjid di Jalur Gaza sejak operasi darat dilakukan pada Oktober 2023. Bukti penghancuran salah satu masjid pun diunggah sendiri oleh IDF. Hal ini diketahui setelah video itu diunggah oleh akun X Quds News Network pada Jumat 8 Maret 2024. Menurut keterangan, bukti itu diunggah secara terbuka oleh seorang sersan Israel di akun Instagramnya. Video itu menunjukkan penembakan dan penghancuran menara masjid di Gaza. Dalam hitungan detik, menara tersebut tak berbentuk. Detik-detik penghancuran bangunan ini diunggah diduga karena tentara Israel bosan. Diketahui IDF yang berperang di Gaza memang beberapa kali mengunggah video di media sosial yang mendokumentasikan penghancuran gedung-gedung. Beberapa klip tersebut bahkan dipamerkan dalam presentasi Afrika Selatan di Mahkamah Internasional bulan lalu sebagai bukti genosida. Mereka juga beberapa kali memvideo aksi penjarahan makanan. IDF mengambil apapun yang mereka bisa dapatkan dari rumah warga Palestina yang terpaksa mengungsi. Allah. Zionis kembali kecolongan pada Jumat 8 Maret 2024. Sejumlah penyusup dari perlawanan Palestina menyergap pangkalan militer IDF di barat laut tepi barat. Para penyusup itu pun dilaporkan berhasil kabur setelah meledakkan bom dan melukai 4 tentara. Dilansir dari Pars Today pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh sumber-sumber media rezim Zionis. Pasalnya sejumlah orang tak dikenal melancarkan serangan ke sebuah pangkalan militer Israel di distrik Homs di barat laut tepi barat. Ketika pasukan Israel berkumpul di pangkalan militer tersebut, penyusup mendadak meledakkan sebuah bom. Terkait serangan ini, stasiun televisi Israel mengabarkan 2 warga Palestina bersenjata terlibat dalam serangan ke pangkalan militer Israel tersebut. Disebutkan pula bahwa serangan dari perlawanan itu mengakibatkan 4 tentara terluka.
Setelah insiden tersebut, 2 helikopter Israel langsung dikerahkan untuk mengevakuasi korban. Sementara untuk para penyusup tersebut berhasil kabur. Brigade Al-Quds dan Brigade Al-Qassam kembali bersatu melawan Zionis di lingkungan Al-Zaitun. 2 militan Palestina tersebut meledakkan kumpulan intelijen IDF dan menyerang 2 drone quadcopter Israel. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara dan seorang mayor elit dari pasukan khusus dilaporkan tewas. Dilansir dari Al-Mayadin pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigade Al-Qassam. Menurut Brigade Al-Qassam, operasi gabungan yang diluncurkan di lingkungan Al-Zaitun berhasil menciptakan kerugian besar, sebab pasukannya sukses meledakkan 2 drone canggih IDF sekaligus kumpulan intelijen Israel. Serangan dari perlawanan itu juga dibenarkan oleh militer Israel. Pasalnya sejumlah perwiranya tewas akibat serangan perlawanan di Gaza. Selain itu, seorang mayor elit dari pasukan khusus juga tewas akibat perang sengit tersebut. Namun militer Israel belum membeberkan identitas mayor yang tewas tersebut. Diketahui sebelumnya, Brigade Al-Qassam telah merilis bukti kekalahan Zionis di lingkungan Al-Zaitun. Dalam video, Brigade Al-Qassam menunjukkan puing-puing kendaraan Zionis yang hancur akibat perang. Perang darat dengan pasukan perlawanan kembali menjadi petaka bagi Zionis. Saat perang di tepi barat, Zionis masuk jebakan pasukan perlawanan pada Jumat 8 Maret 2024. Akibat jebakan bom tersebut, setidaknya terdapat 7 tentara Israel yang tewas dan terluka. Dilansir dari i24 News pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Menurut pengakuan IDF, pasukannya masuk jebakan perlawanan di tepi barat utara pada Jumat lalu. Pasalnya saat perang berlangsung, sebuah alat peledak diledakkan di dekat pasukan Zionis. Akibat ledakan tersebut, 7 tentara dilaporkan tewas dan terluka. Meski demikian, IDF mengklaim bahwa perlawanan masih memburu pasukan Zionis lainnya di wilayah tersebut. Bahkan pasukan perlawanan juga diklaim terus melakukan teror ke pasukan Zionis. Terkait hal ini, pasukan perlawanan belum memberikan keterangan lebih lanjut. Tiga brigade pasukan pertahanan Israel atau IDF mengalami kesulitan dalam perang dengan pasukan perlawanan. 3 brigade IDF tak bisa berkutik seusai terjebak di Khan Yunis, Gaza Selatan. Terlebih terowongan di wilayah tersebut tak habis-habis meski telah diledakkan berkali-kali. Dilansir dari Tribunnews.com pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu dibenarkan oleh sejumlah media Israel. Pasalnya 3 brigade IDF, yakni Brigade Givati, Komando dan Korps Lapis Baja kini masih terjebak dan tak berdaya. Dalam sebuah laporan dijelaskan bahwa ketidakberdayaan tentara IDF itu lantaran pasukannya tidak bisa keluar dari pertempuran sengit di wilayah tersebut. Pasalnya ketiga brigade tentara IDF itu belum mampu mencapai kemajuan apapun, meskipun telah bertempur habis-habisan di Khan Yunis. Sebelumnya surat kabar berbahasa Ibrani Ma'arif melaporkan, tentara Israel telah mengalami kekalahan perlahan dan bertahap, terutama di jaringan terowongan Hamas yang tak ada habisnya di Khan Yunis dalam beberapa pekan terakhir. Selain itu, media Israel mengumumkan kalau tentara Israel menghadapi kekurangan amunisi dalam perang di perbatasan utara dan selatan wilayah pendudukan. Brigade Al-Qassam kembali merilis bukti kekalahan Zionis di Khan Yunis pada Sabtu 9 Maret 2024. Dalam video yang diunggah Brigade Al-Qassam, tampak kendaraan pasukan pertahanan Israel atau IDF telah menjadi rongsokan. Terlihat kendaraan Zionis itu hancur menjadi puing-puing seusai diserang Brigade Al-Qassam. Puing-puing kendaraan IDF itu juga berserakan di sejumlah titik di Khan Yunis. Dilansir dari Al-Mayadin, video tersebut merupakan hasil serangan dari pasukan perlawanan dalam beberapa hari terakhir. Dijelaskan pula bahwa kekalahan Zionis itu juga menjadi bahan tertawaan pasukan perlawanan.
Pasukan Zionis mulai kehabisan amunisi perang akibat Laut Merah diblokade oleh kelompok Houthi. Setelah terdesak di medan perang, Zionis kini mulai merengek meminta kiriman amunisi kepada Amerika Serikat. Selain itu, IDF juga terpaksa menggunakan tank tua untuk perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com pada Minggu 10 Maret 2024, kondisi tersebut diungkapkan oleh koresponden media Israel Carmela Menashe. Pasalnya blokade Houthi di Laut Merah sukses membuat IDF kekurangan amunisi dan pasokan dalam gudang senjatanya. Akibat kondisi tersebut, pasukan Zionis telah berulang kali mengeluh. Perwakilan Israel juga telah mengunjungi Departemen Luar Negeri dan Pertahanan Amerika Serikat untuk mencari bantuan. Di sisi lain, tentara IDF harus menghemat amunisi yang ada karena kekurangan persediaan tersebut. Bahkan Zionis juga terpaksa menggunakan kendaraan lapis baja yang berusia tua akibat krisis amunisi itu, termasuk tank dan juga pengangkut personel lapis baja. Pasukan pendudukan Israel telah menghancurkan sejumlah masjid di Jalur Gaza sejak operasi darat dilakukan pada Oktober 2023. Bukti penghancuran salah satu masjid pun diunggah sendiri oleh IDF. Hal ini diketahui setelah video itu diunggah oleh akun X Quds News Network pada Jumat 8 Maret 2024. Menurut keterangan, bukti itu diunggah secara terbuka oleh seorang sersan Israel di akun Instagramnya. Video itu menunjukkan penembakan dan penghancuran menara masjid di Gaza. Dalam hitungan detik, menara tersebut tak berbentuk. Detik-detik penghancuran bangunan ini diunggah diduga karena tentara Israel bosan. Diketahui IDF yang berperang di Gaza memang beberapa kali mengunggah video di media sosial yang mendokumentasikan penghancuran gedung-gedung. Beberapa klip tersebut bahkan dipamerkan dalam presentasi Afrika Selatan di Mahkamah Internasional bulan lalu sebagai bukti genosida. Mereka juga beberapa kali memvideo aksi penjarahan makanan. IDF mengambil apapun yang mereka bisa dapatkan dari rumah warga Palestina yang terpaksa mengungsi. Allah. Zionis kembali kecolongan pada Jumat 8 Maret 2024. Sejumlah penyusup dari perlawanan Palestina menyergap pangkalan militer IDF di barat laut tepi barat. Para penyusup itu pun dilaporkan berhasil kabur setelah meledakkan bom dan melukai 4 tentara. Dilansir dari Pars Today pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh sumber-sumber media rezim Zionis. Pasalnya sejumlah orang tak dikenal melancarkan serangan ke sebuah pangkalan militer Israel di distrik Homs di barat laut tepi barat. Ketika pasukan Israel berkumpul di pangkalan militer tersebut, penyusup mendadak meledakkan sebuah bom. Terkait serangan ini, stasiun televisi Israel mengabarkan 2 warga Palestina bersenjata terlibat dalam serangan ke pangkalan militer Israel tersebut. Disebutkan pula bahwa serangan dari perlawanan itu mengakibatkan 4 tentara terluka.
Setelah insiden tersebut, 2 helikopter Israel langsung dikerahkan untuk mengevakuasi korban. Sementara untuk para penyusup tersebut berhasil kabur. Brigade Al-Quds dan Brigade Al-Qassam kembali bersatu melawan Zionis di lingkungan Al-Zaitun. 2 militan Palestina tersebut meledakkan kumpulan intelijen IDF dan menyerang 2 drone quadcopter Israel. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara dan seorang mayor elit dari pasukan khusus dilaporkan tewas. Dilansir dari Al-Mayadin pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigade Al-Qassam. Menurut Brigade Al-Qassam, operasi gabungannya diluncurkan di lingkungan Al-Zaitun berhasil menciptakan kerugian besar, sebab pasukannya sukses meledakkan 2 drone canggih IDF sekaligus kumpulan intelijen Israel. Serangan dari perlawanan itu juga dibenarkan oleh militer Israel. Pasalnya sejumlah perwiranya tewas akibat serangan perlawanan di Gaza. Selain itu, seorang mayor elit dari pasukan khusus juga tewas akibat perang sengit tersebut. Namun militer Israel belum membeberkan identitas mayor yang tewas tersebut. Diketahui sebelumnya, Brigade Al-Qassam telah merilis bukti kekalahan Zionis di lingkungan Al-Zaitun. Dalam video, Brigade Al-Qassam menunjukkan puing-puing kendaraan Zionis yang hancur akibat perang. Perang darat dengan pasukan perlawanan kembali menjadi petaka bagi Zionis. Saat perang di tepi barat, Zionis masuk jebakan pasukan perlawanan pada Jumat 8 Maret 2024. Akibat jebakan bom tersebut, setidaknya terdapat 7 tentara Israel yang tewas dan terluka. Dilansir dari i24 News pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Menurut pengakuan IDF, pasukannya masuk jebakan perlawanan di tepi barat utara pada Jumat lalu. Pasalnya saat perang berlangsung, sebuah alat peledak diledakkan di dekat pasukan Zionis. Akibat ledakan tersebut, 7 tentara dilaporkan tewas dan terluka. Meski demikian, IDF mengklaim bahwa perlawanan masih memburu pasukan Zionis lainnya di wilayah tersebut. Bahkan pasukan perlawanan juga diklaim terus melakukan teror ke pasukan Zionis. Terkait hal ini, pasukan perlawanan belum memberikan keterangan lebih lanjut. Tiga brigade pasukan pertahanan Israel atau IDF mengalami kesulitan dalam perang dengan pasukan perlawanan. 3 brigade IDF tak bisa berkutik seusai terjebak di Khan Yunis, Gaza Selatan. Terlebih terowongan di wilayah tersebut tak habis-habis meski telah diledakkan berkali-kali. Dilansir dari tribunnews.com pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu dibenarkan oleh sejumlah media Israel. Pasalnya 3 brigade IDF, yakni Brigade Givati, Komando dan Korps Lapis Baja kini masih terjebak dan tak berdaya. Dalam sebuah laporan dijelaskan bahwa ketidakberdayaan tentara IDF itu lantaran pasukannya tidak bisa keluar dari pertempuran sengit di wilayah tersebut. Pasalnya ketiga brigade tentara IDF itu belum mampu mencapai kemajuan apapun, meskipun telah bertempur habis-habisan di Khan Yunis. Sebelumnya surat kabar berbahasa Ibrani Ma'arif melaporkan, tentara Israel telah mengalami kekalahan perlahan dan bertahap, terutama di jaringan terowongan Hamas yang tak ada habisnya di Khan Yunis dalam beberapa pekan terakhir. Selain itu, media Israel mengumumkan kalau tentara Israel menghadapi kekurangan amunisi dalam perang di perbatasan utara dan selatan wilayah pendudukan. Brigade Al-Qassam kembali merilis bukti kekalahan Zionis di Khan Yunis pada Sabtu 9 Maret 2024. Dalam video yang diunggah Brigade Al-Qassam, tampak kendaraan pasukan pertahanan Israel atau IDF telah menjadi rongsokan. Terlihat kendaraan Zionis itu hancur menjadi puing-puing seusai diserang Brigade Al-Qassam. Puing-puing kendaraan IDF itu juga berserakan di sejumlah titik di Khan Yunis. Dilansir dari Al-Mayadin, video tersebut merupakan hasil serangan dari pasukan perlawanan dalam beberapa hari terakhir. Dijelaskan pula bahwa kekalahan Zionis itu juga menjadi bahan tertawaan pasukan perlawanan.
Pasukan Zionis mulai kehabisan amunisi perang akibat Laut Merah diblokade oleh kelompok Houthi. Setelah terdesak di medan perang, Zionis kini mulai merengek meminta kiriman amunisi kepada Amerika Serikat. Selain itu, IDF juga terpaksa menggunakan tank tua untuk perang di Gaza. Dilansir dari Tribunnews.com pada Minggu 10 Maret 2024, kondisi tersebut diungkapkan oleh koresponden media Israel Carmela Menashe. Pasalnya blokade Houthi di Laut Merah sukses membuat IDF kekurangan amunisi dan pasokan dalam gudang senjatanya. Akibat kondisi tersebut, pasukan Zionis telah berulang kali mengeluh. Perwakilan Israel juga telah mengunjungi Departemen Luar Negeri dan Pertahanan Amerika Serikat untuk mencari bantuan. Di sisi lain, tentara IDF harus menghemat amunisi yang ada karena kekurangan persediaan tersebut. Bahkan Zionis juga terpaksa menggunakan kendaraan lapis baja yang berusia tua akibat krisis amunisi itu, termasuk tank dan juga pengangkut personel lapis baja. Pasukan pendudukan Israel telah menghancurkan sejumlah masjid di Jalur Gaza sejak operasi darat dilakukan pada Oktober 2023. Bukti penghancuran salah satu masjid pun diunggah sendiri oleh IDF. Hal ini diketahui setelah video itu diunggah oleh akun X Quds News Network pada Jumat 8 Maret 2024. Menurut keterangan, bukti itu diunggah secara terbuka oleh seorang sersan Israel di akun Instagramnya. Video itu menunjukkan penembakan dan penghancuran menara masjid di Gaza. Dalam hitungan detik, menara tersebut tak berbentuk. Detik-detik penghancuran bangunan ini diunggah diduga karena tentara Israel bosan. Diketahui IDF yang berperang di Gaza memang beberapa kali mengunggah video di media sosial yang mendokumentasikan penghancuran gedung-gedung. Beberapa klip tersebut bahkan dipamerkan dalam presentasi Afrika Selatan di Mahkamah Internasional bulan lalu sebagai bukti genosida. Mereka juga beberapa kali memvideo aksi penjarahan makanan. IDF mengambil apapun yang mereka bisa dapatkan dari rumah warga Palestina yang terpaksa mengungsi. Allah. Zionis kembali kecolongan pada Jumat 8 Maret 2024. Sejumlah penyusup dari perlawanan Palestina menyergap pangkalan militer IDF di barat laut tepi barat. Para penyusup itu pun dilaporkan berhasil kabur setelah meledakkan bom dan melukai 4 tentara. Dilansir dari Pars Today pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh sumber-sumber media rezim Zionis. Pasalnya sejumlah orang tak dikenal melancarkan serangan ke sebuah pangkalan militer Israel di distrik Homs di barat laut tepi barat. Ketika pasukan Israel berkumpul di pangkalan militer tersebut, penyusup mendadak meledakkan sebuah bom. Terkait serangan ini, stasiun televisi Israel mengabarkan 2 warga Palestina bersenjata terlibat dalam serangan ke pangkalan militer Israel tersebut. Disebutkan pula bahwa serangan dari perlawanan itu mengakibatkan 4 tentara terluka.
Setelah insiden tersebut, 2 helikopter Israel langsung dikerahkan untuk mengevakuasi korban. Sementara untuk para penyusup tersebut berhasil kabur. Brigade Al-Quds dan Brigade Al-Qassam kembali bersatu melawan Zionis di lingkungan Al-Zaitun. 2 militan Palestina tersebut meledakkan kumpulan intelijen IDF dan menyerang 2 drone quadcopter Israel. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara dan seorang mayor elit dari pasukan khusus dilaporkan tewas. Dilansir dari Al-Mayadin pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigade Al-Qassam. Menurut Brigade Al-Qassam, operasi gabungannya diluncurkan di lingkungan Al-Zaitun berhasil menciptakan kerugian besar, sebab pasukannya sukses meledakkan 2 drone canggih IDF sekaligus kumpulan intelijen Israel. Serangan dari perlawanan itu juga dibenarkan oleh militer Israel. Pasalnya sejumlah perwiranya tewas akibat serangan perlawanan di Gaza. Selain itu, seorang mayor elit dari pasukan khusus juga tewas akibat perang sengit tersebut. Namun militer Israel belum membeberkan identitas mayor yang tewas tersebut. Diketahui sebelumnya, Brigade Al-Qassam telah merilis bukti kekalahan Zionis di lingkungan Al-Zaitun. Dalam video, Brigade Al-Qassam menunjukkan puing-puing kendaraan Zionis yang hancur akibat perang. Perang darat dengan pasukan perlawanan kembali menjadi petaka bagi Zionis. Saat perang di tepi barat, Zionis masuk jebakan pasukan perlawanan pada Jumat 8 Maret 2024. Akibat jebakan bom tersebut, setidaknya terdapat 7 tentara Israel yang tewas dan terluka. Dilansir dari i24 News pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Menurut pengakuan IDF, pasukannya masuk jebakan perlawanan di tepi barat utara pada Jumat lalu. Pasalnya saat perang berlangsung, sebuah alat peledak diledakkan di dekat pasukan Zionis. Akibat ledakan tersebut, 7 tentara dilaporkan tewas dan terluka. Meski demikian, IDF mengklaim bahwa perlawanan masih memburu pasukan Zionis lainnya di wilayah tersebut. Bahkan pasukan perlawanan juga diklaim terus melakukan teror ke pasukan Zionis. Terkait hal ini, pasukan perlawanan belum memberikan keterangan lebih lanjut. Tiga brigade pasukan pertahanan Israel atau IDF mengalami kesulitan dalam perang dengan pasukan perlawanan. 3 brigade IDF tak bisa berkutik seusai terjebak di Khan Yunis, Gaza Selatan. Terlebih terowongan di wilayah tersebut tak habis-habis meski telah diledakkan berkali-kali. Dilansir dari tribunnews.com pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu dibenarkan oleh sejumlah media Israel. Pasalnya 3 brigade IDF, yakni Brigade Givati, Komando dan Korps Lapis Baja kini masih terjebak dan tak berdaya. Dalam sebuah laporan dijelaskan bahwa ketidakberdayaan tentara IDF itu lantaran pasukannya tidak bisa keluar dari pertempuran sengit di wilayah tersebut. Pasalnya ketiga brigade tentara IDF itu belum mampu mencapai kemajuan apapun, meskipun telah bertempur habis-habisan di Khan Yunis. Sebelumnya surat kabar berbahasa Ibrani Ma'arif melaporkan, tentara Israel telah mengalami kekalahan perlahan dan bertahap, terutama di jaringan terowongan Hamas yang tak ada habisnya di Khan Yunis dalam beberapa pekan terakhir. Selain itu, media Israel mengumumkan kalau tentara Israel menghadapi kekurangan amunisi dalam perang di perbatasan utara dan selatan wilayah pendudukan. Brigade Al-Qassam kembali merilis bukti kekalahan Zionis di Khan Yunis pada Sabtu 9 Maret 2024. Dalam video yang diunggah Brigade Al-Qassam, tampak kendaraan pasukan pertahanan Israel atau IDF telah menjadi rongsokan. Terlihat kendaraan Zionis itu hancur menjadi puing-puing seusai diserang Brigade Al-Qassam. Puing-puing kendaraan IDF itu juga berserakan di sejumlah titik di Khan Yunis. Dilansir dari Al-Mayadin, video tersebut merupakan hasil serangan dari pasukan perlawanan dalam beberapa hari terakhir. Dijelaskan pula bahwa kekalahan Zionis itu juga menjadi bahan tertawaan pasukan perlawanan.
Pasukan Zionis mulai kehabisan amunisi perang akibat Laut Merah diblokade oleh kelompok Houthi. Setelah terdesak di medan perang, Zionis kini mulai merengek meminta kiriman amunisi kepada Amerika Serikat. Selain itu, IDF juga terpaksa menggunakan tank tua untuk perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com pada Minggu 10 Maret 2024, kondisi tersebut diungkapkan oleh koresponden media Israel Carmela Menashe. Pasalnya blokade Houthi di Laut Merah sukses membuat IDF kekurangan amunisi dan pasokan dalam gudang senjatanya. Akibat kondisi tersebut, pasukan Zionis telah berulang kali mengeluh. Perwakilan Israel juga telah mengunjungi Departemen Luar Negeri dan Pertahanan Amerika Serikat untuk mencari bantuan. Di sisi lain, tentara IDF harus menghemat amunisi yang ada karena kekurangan persediaan tersebut. Bahkan Zionis juga terpaksa menggunakan kendaraan lapis baja yang berusia tua akibat krisis amunisi itu, termasuk tank dan juga pengangkut personel lapis baja. Pasukan pendudukan Israel telah menghancurkan sejumlah masjid di Jalur Gaza sejak operasi darat dilakukan pada Oktober 2023. Bukti penghancuran salah satu masjid pun diunggah sendiri oleh IDF. Hal ini diketahui setelah video itu diunggah oleh akun X Quds News Network pada Jumat 8 Maret 2024. Menurut keterangan, bukti itu diunggah secara terbuka oleh seorang sersan Israel di akun Instagramnya. Video itu menunjukkan penembakan dan penghancuran menara masjid di Gaza. Dalam hitungan detik, menara tersebut tak berbentuk. Detik-detik penghancuran bangunan ini diunggah diduga karena tentara Israel bosan. Diketahui IDF yang berperang di Gaza memang beberapa kali mengunggah video di media sosial yang mendokumentasikan penghancuran gedung-gedung. Beberapa klip tersebut bahkan dipamerkan dalam presentasi Afrika Selatan di Mahkamah Internasional bulan lalu sebagai bukti genosida. Mereka juga beberapa kali memvideo aksi penjarahan makanan. IDF mengambil apapun yang mereka bisa dapatkan dari rumah warga Palestina yang terpaksa mengungsi. Allah. Zionis kembali kecolongan pada Jumat 8 Maret 2024. Sejumlah penyusup dari perlawanan Palestina menyergap pangkalan militer IDF di barat laut tepi barat. Para penyusup itu pun dilaporkan berhasil kabur setelah meledakkan bom dan melukai 4 tentara. Dilansir dari Pars Today pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh sumber-sumber media rezim Zionis. Pasalnya sejumlah orang tak dikenal melancarkan serangan ke sebuah pangkalan militer Israel di distrik Homs di barat laut tepi barat. Ketika pasukan Israel berkumpul di pangkalan militer tersebut, penyusup mendadak meledakkan sebuah bom. Terkait serangan ini, stasiun televisi Israel mengabarkan 2 warga Palestina bersenjata terlibat dalam serangan ke pangkalan militer Israel tersebut. Disebutkan pula bahwa serangan dari perlawanan itu mengakibatkan 4 tentara terluka.
Setelah insiden tersebut, 2 helikopter Israel langsung dikerahkan untuk mengevakuasi korban. Sementara untuk para penyusup tersebut berhasil kabur. Brigade Al-Quds dan Brigade Al-Qassam kembali bersatu melawan Zionis di lingkungan Al-Zaitun. 2 militan Palestina tersebut meledakkan kumpulan intelijen IDF dan menyerang 2 drone quadcopter Israel. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara dan seorang mayor elit dari pasukan khusus dilaporkan tewas. Dilansir dari Al-Mayadin pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigade Al-Qassam. Menurut Brigade Al-Qassam, operasi gabungan yang diluncurkan di lingkungan Al-Zaitun berhasil menciptakan kerugian besar, sebab pasukannya sukses meledakkan 2 drone canggih IDF sekaligus kumpulan intelijen Israel. Serangan dari perlawanan itu juga dibenarkan oleh militer Israel. Pasalnya sejumlah perwiranya tewas akibat serangan perlawanan di Gaza. Selain itu, seorang mayor elit dari pasukan khusus juga tewas akibat perang sengit tersebut. Namun militer Israel belum membeberkan identitas mayor yang tewas tersebut. Diketahui sebelumnya, Brigade Al-Qassam telah merilis bukti kekalahan Zionis di lingkungan Al-Zaitun. Dalam video, Brigade Al-Qassam menunjukkan puing-puing kendaraan Zionis yang hancur akibat perang. Perang darat dengan pasukan perlawanan kembali menjadi petaka bagi Zionis. Saat perang di tepi barat, Zionis masuk jebakan pasukan perlawanan pada Jumat 8 Maret 2024. Akibat jebakan bom tersebut, setidaknya terdapat 7 tentara Israel yang tewas dan terluka. Dilansir dari i24 News pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Menurut pengakuan IDF, pasukannya masuk jebakan perlawanan di tepi barat utara pada Jumat lalu. Pasalnya saat perang berlangsung, sebuah alat peledak diledakkan di dekat pasukan Zionis. Akibat ledakan tersebut, 7 tentara dilaporkan tewas dan terluka. Meski demikian, IDF mengklaim bahwa perlawanan masih memburu pasukan Zionis lainnya di wilayah tersebut. Bahkan pasukan perlawanan juga diklaim terus melakukan teror ke pasukan Zionis. Terkait hal ini, pasukan perlawanan belum memberikan keterangan lebih lanjut. Tiga brigade pasukan pertahanan Israel atau IDF mengalami kesulitan dalam perang dengan pasukan perlawanan. 3 brigade IDF tak bisa berkutik seusai terjebak di Khan Yunis, Gaza Selatan. Terlebih terowongan di wilayah tersebut tak habis-habis meski telah diledakkan berkali-kali. Dilansir dari tribunnews.com pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu dibenarkan oleh sejumlah media Israel. Pasalnya 3 brigade IDF, yakni Brigade Givati, Komando dan Korps Lapis Baja kini masih terjebak dan tak berdaya. Dalam sebuah laporan dijelaskan bahwa ketidakberdayaan tentara IDF itu lantaran pasukannya tidak bisa keluar dari pertempuran sengit di wilayah tersebut. Pasalnya ketiga brigade tentara IDF itu belum mampu mencapai kemajuan apapun, meskipun telah bertempur habis-habisan di Khan Yunis. Sebelumnya surat kabar berbahasa Ibrani Ma'arif melaporkan, tentara Israel telah mengalami kekalahan perlahan dan bertahap, terutama di jaringan terowongan Hamas yang tak ada habisnya di Khan Yunis dalam beberapa pekan terakhir. Selain itu, media Israel mengumumkan kalau tentara Israel menghadapi kekurangan amunisi dalam perang di perbatasan utara dan selatan wilayah pendudukan. Brigade Al-Qassam kembali merilis bukti kekalahan Zionis di Khan Yunis pada Sabtu 9 Maret 2024. Dalam video yang diunggah Brigade Al-Qassam, tampak kendaraan pasukan pertahanan Israel atau IDF telah menjadi rongsokan. Terlihat kendaraan Zionis itu hancur menjadi puing-puing seusai diserang Brigade Al-Qassam. Puing-puing kendaraan IDF itu juga berserakan di sejumlah titik di Khan Yunis. Dilansir dari Al-Mayadin, video tersebut merupakan hasil serangan dari pasukan perlawanan dalam beberapa hari terakhir. Dijelaskan pula bahwa kekalahan Zionis itu juga menjadi bahan tertawaan pasukan perlawanan.
Pasukan Zionis mulai kehabisan amunisi perang akibat Laut Merah diblokade oleh kelompok Houthi. Setelah terdesak di medan perang, Zionis kini mulai merengek meminta kiriman amunisi kepada Amerika Serikat. Selain itu, IDF juga terpaksa menggunakan tank tua untuk perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com pada Minggu 10 Maret 2024, kondisi tersebut diungkapkan oleh koresponden media Israel Carmela Menashe. Pasalnya blokade Houthi di Laut Merah sukses membuat IDF kekurangan amunisi dan pasokan dalam gudang senjatanya. Akibat kondisi tersebut, pasukan Zionis telah berulang kali mengeluh. Perwakilan Israel juga telah mengunjungi Departemen Luar Negeri dan Pertahanan Amerika Serikat untuk mencari bantuan. Di sisi lain, tentara IDF harus menghemat amunisi yang ada karena kekurangan persediaan tersebut. Bahkan Zionis juga terpaksa menggunakan kendaraan lapis baja yang berusia tua akibat krisis amunisi itu, termasuk tank dan juga pengangkut personel lapis baja. Pasukan pendudukan Israel telah menghancurkan sejumlah masjid di Jalur Gaza sejak operasi darat dilakukan pada Oktober 2023. Bukti penghancuran salah satu masjid pun diunggah sendiri oleh IDF. Hal ini diketahui setelah video itu diunggah oleh akun X Quds News Network pada Jumat 8 Maret 2024. Menurut keterangan, bukti itu diunggah secara terbuka oleh seorang sersan Israel di akun Instagramnya. Video itu menunjukkan penembakan dan penghancuran menara masjid di Gaza. Dalam hitungan detik, menara tersebut tak berbentuk. Detik-detik penghancuran bangunan ini diunggah diduga karena tentara Israel bosan. Diketahui IDF yang berperang di Gaza memang beberapa kali mengunggah video di media sosial yang mendokumentasikan penghancuran gedung-gedung. Beberapa klip tersebut bahkan dipamerkan dalam presentasi Afrika Selatan di Mahkamah Internasional bulan lalu sebagai bukti genosida. Mereka juga beberapa kali memvideo aksi penjarahan makanan. IDF mengambil apapun yang mereka bisa dapatkan dari rumah warga Palestina yang terpaksa mengungsi. Allah. Zionis kembali kecolongan pada Jumat 8 Maret 2024. Sejumlah penyusup dari perlawanan Palestina menyergap pangkalan militer IDF di barat laut tepi barat. Para penyusup itu pun dilaporkan berhasil kabur setelah meledakkan bom dan melukai 4 tentara. Dilansir dari Pars Today pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh sumber-sumber media rezim Zionis. Pasalnya sejumlah orang tak dikenal melancarkan serangan ke sebuah pangkalan militer Israel di distrik Homs di barat laut tepi barat. Ketika pasukan Israel berkumpul di pangkalan militer tersebut, penyusup mendadak meledakkan sebuah bom. Terkait serangan ini, stasiun televisi Israel mengabarkan 2 warga Palestina bersenjata terlibat dalam serangan ke pangkalan militer Israel tersebut. Disebutkan pula bahwa serangan dari perlawanan itu mengakibatkan 4 tentara terluka.
Setelah insiden tersebut, 2 helikopter Israel langsung dikerahkan untuk mengevakuasi korban. Sementara untuk para penyusup tersebut berhasil kabur. Brigade Al-Quds dan Brigade Al-Qassam kembali bersatu melawan Zionis di lingkungan Al-Zaitun. 2 militan Palestina tersebut meledakkan kumpulan intelijen IDF dan menyerang 2 drone quadcopter Israel. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara dan seorang mayor elit dari pasukan khusus dilaporkan tewas. Dilansir dari Al-Mayadin pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigade Al-Qassam. Menurut Brigade Al-Qassam, operasi gabungannya diluncurkan di lingkungan Al-Zaitun berhasil menciptakan kerugian besar, sebab pasukannya sukses meledakkan 2 drone canggih IDF sekaligus kumpulan intelijen Israel. Serangan dari perlawanan itu juga dibenarkan oleh militer Israel. Pasalnya sejumlah perwiranya tewas akibat serangan perlawanan di Gaza. Selain itu, seorang mayor elit dari pasukan khusus juga tewas akibat perang sengit tersebut. Namun militer Israel belum membeberkan identitas mayor yang tewas tersebut. Diketahui sebelumnya, Brigade Al-Qassam telah merilis bukti kekalahan Zionis di lingkungan Al-Zaitun. Dalam video, Brigade Al-Qassam menunjukkan puing-puing kendaraan Zionis yang hancur akibat perang. Perang darat dengan pasukan perlawanan kembali menjadi petaka bagi Zionis. Saat perang di tepi barat, Zionis masuk jebakan pasukan perlawanan pada Jumat 8 Maret 2024. Akibat jebakan bom tersebut, setidaknya terdapat 7 tentara Israel yang tewas dan terluka. Dilansir dari i24 News pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Menurut pengakuan IDF, pasukannya masuk jebakan perlawanan di tepi barat utara pada Jumat lalu. Pasalnya saat perang berlangsung, sebuah alat peledak diledakkan di dekat pasukan Zionis. Akibat ledakan tersebut, 7 tentara dilaporkan tewas dan terluka. Meski demikian, IDF mengklaim bahwa perlawanan masih memburu pasukan Zionis lainnya di wilayah tersebut. Bahkan pasukan perlawanan juga diklaim terus melakukan teror ke pasukan Zionis. Terkait hal ini, pasukan perlawanan belum memberikan keterangan lebih lanjut. Tiga brigade pasukan pertahanan Israel atau IDF mengalami kesulitan dalam perang dengan pasukan perlawanan. 3 brigade IDF tak bisa berkutik seusai terjebak di Khan Yunis, Gaza Selatan. Terlebih terowongan di wilayah tersebut tak habis-habis meski telah diledakkan berkali-kali. Dilansir dari tribunnews.com pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu dibenarkan oleh sejumlah media Israel. Pasalnya 3 brigade IDF, yakni Brigade Givati, Komando dan Korps Lapis Baja kini masih terjebak dan tak berdaya. Dalam sebuah laporan dijelaskan bahwa ketidakberdayaan tentara IDF itu lantaran pasukannya tidak bisa keluar dari pertempuran sengit di wilayah tersebut. Pasalnya ketiga brigade tentara IDF itu belum mampu mencapai kemajuan apapun, meskipun telah bertempur habis-habisan di Khan Yunis. Sebelumnya surat kabar berbahasa Ibrani Ma'arif melaporkan, tentara Israel telah mengalami kekalahan perlahan dan bertahap, terutama di jaringan terowongan Hamas yang tak ada habisnya di Khan Yunis dalam beberapa pekan terakhir. Selain itu, media Israel mengumumkan kalau tentara Israel menghadapi kekurangan amunisi dalam perang di perbatasan utara dan selatan wilayah pendudukan. Brigade Al-Qassam kembali merilis bukti kekalahan Zionis di Khan Yunis pada Sabtu 9 Maret 2024. Dalam video yang diunggah Brigade Al-Qassam, tampak kendaraan pasukan pertahanan Israel atau IDF telah menjadi rongsokan. Terlihat kendaraan Zionis itu hancur menjadi puing-puing seusai diserang Brigade Al-Qassam. Puing-puing kendaraan IDF itu juga berserakan di sejumlah titik di Khan Yunis. Dilansir dari Al-Mayadin, video tersebut merupakan hasil serangan dari pasukan perlawanan dalam beberapa hari terakhir. Dijelaskan pula bahwa kekalahan Zionis itu juga menjadi bahan tertawaan pasukan perlawanan.
Pasukan Zionis mulai kehabisan amunisi perang akibat Laut Merah diblokade oleh kelompok Houthi. Setelah terdesak di medan perang, Zionis kini mulai merengek meminta kiriman amunisi kepada Amerika Serikat. Selain itu, IDF juga terpaksa menggunakan tank tua untuk perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com pada Minggu 10 Maret 2024, kondisi tersebut diungkapkan oleh koresponden media Israel Carmela Menashe. Pasalnya blokade Houthi di Laut Merah sukses membuat IDF kekurangan amunisi dan pasokan dalam gudang senjatanya. Akibat kondisi tersebut, pasukan Zionis telah berulang kali mengeluh. Perwakilan Israel juga telah mengunjungi Departemen Luar Negeri dan Pertahanan Amerika Serikat untuk mencari bantuan. Di sisi lain, tentara IDF harus menghemat amunisi yang ada karena kekurangan persediaan tersebut. Bahkan Zionis juga terpaksa menggunakan kendaraan lapis baja yang berusia tua akibat krisis amunisi itu, termasuk tank dan juga pengangkut personel lapis baja. Pasukan pendudukan Israel telah menghancurkan sejumlah masjid di Jalur Gaza sejak operasi darat dilakukan pada Oktober 2023. Bukti penghancuran salah satu masjid pun diunggah sendiri oleh IDF. Hal ini diketahui setelah video itu diunggah oleh akun X Quds News Network pada Jumat 8 Maret 2024. Menurut keterangan, bukti itu diunggah secara terbuka oleh seorang sersan Israel di akun Instagramnya. Video itu menunjukkan penembakan dan penghancuran menara masjid di Gaza. Dalam hitungan detik, menara tersebut tak berbentuk. Detik-detik penghancuran bangunan ini diunggah diduga karena tentara Israel bosan. Diketahui IDF yang berperang di Gaza memang beberapa kali mengunggah video di media sosial yang mendokumentasikan penghancuran gedung-gedung. Beberapa klip tersebut bahkan dipamerkan dalam presentasi Afrika Selatan di Mahkamah Internasional bulan lalu sebagai bukti genosida. Mereka juga beberapa kali memvideo aksi penjarahan makanan. IDF mengambil apapun yang mereka bisa dapatkan dari rumah warga Palestina yang terpaksa mengungsi. Allah. Zionis kembali kecolongan pada Jumat 8 Maret 2024. Sejumlah penyusup dari perlawanan Palestina menyergap pangkalan militer IDF di barat laut tepi barat. Para penyusup itu pun dilaporkan berhasil kabur setelah meledakkan bom dan melukai 4 tentara. Dilansir dari Pars Today pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh sumber-sumber media rezim Zionis. Pasalnya sejumlah orang tak dikenal melancarkan serangan ke sebuah pangkalan militer Israel di distrik Homs di barat laut tepi barat. Ketika pasukan Israel berkumpul di pangkalan militer tersebut, penyusup mendadak meledakkan sebuah bom. Terkait serangan ini, stasiun televisi Israel mengabarkan 2 warga Palestina bersenjata terlibat dalam serangan ke pangkalan militer Israel tersebut. Disebutkan pula bahwa serangan dari perlawanan itu mengakibatkan 4 tentara terluka.
Setelah insiden tersebut, 2 helikopter Israel langsung dikerahkan untuk mengevakuasi korban. Sementara untuk para penyusup tersebut berhasil kabur. Brigade Al-Quds dan Brigade Al-Qassam kembali bersatu melawan Zionis di lingkungan Al-Zaitun. 2 militan Palestina tersebut meledakkan kumpulan intelijen IDF dan menyerang 2 drone quadcopter Israel. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara dan seorang mayor elit dari pasukan khusus dilaporkan tewas. Dilansir dari Al-Mayadin pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigade Al-Qassam. Menurut Brigade Al-Qassam, operasi gabungannya diluncurkan di lingkungan Al-Zaitun berhasil menciptakan kerugian besar, sebab pasukannya sukses meledakkan 2 drone canggih IDF sekaligus kumpulan intelijen Israel. Serangan dari perlawanan itu juga dibenarkan oleh militer Israel. Pasalnya sejumlah perwiranya tewas akibat serangan perlawanan di Gaza. Selain itu, seorang mayor elit dari pasukan khusus juga tewas akibat perang sengit tersebut. Namun militer Israel belum membeberkan identitas mayor yang tewas tersebut. Diketahui sebelumnya, Brigade Al-Qassam telah merilis bukti kekalahan Zionis di lingkungan Al-Zaitun. Dalam video, Brigade Al-Qassam menunjukkan puing-puing kendaraan Zionis yang hancur akibat perang. Perang darat dengan pasukan perlawanan kembali menjadi petaka bagi Zionis. Saat perang di tepi barat, Zionis masuk jebakan pasukan perlawanan pada Jumat 8 Maret 2024. Akibat jebakan bom tersebut, setidaknya terdapat 7 tentara Israel yang tewas dan terluka. Dilansir dari i24 News pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Menurut pengakuan IDF, pasukannya masuk jebakan perlawanan di tepi barat utara pada Jumat lalu. Pasalnya saat perang berlangsung, sebuah alat peledak diledakkan di dekat pasukan Zionis. Akibat ledakan tersebut, 7 tentara dilaporkan tewas dan terluka. Meski demikian, IDF mengklaim bahwa perlawanan masih memburu pasukan Zionis lainnya di wilayah tersebut. Bahkan pasukan perlawanan juga diklaim terus melakukan teror ke pasukan Zionis. Terkait hal ini, pasukan perlawanan belum memberikan keterangan lebih lanjut. Tiga brigade pasukan pertahanan Israel atau IDF mengalami kesulitan dalam perang dengan pasukan perlawanan. 3 brigade IDF tak bisa berkutik seusai terjebak di Khan Yunis, Gaza Selatan. Terlebih terowongan di wilayah tersebut tak habis-habis meski telah diledakkan berkali-kali. Dilansir dari Tribunnews.com pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu dibenarkan oleh sejumlah media Israel. Pasalnya 3 brigade IDF, yakni Brigade Givati, Komando dan Korps Lapis Baja kini masih terjebak dan tak berdaya. Dalam sebuah laporan dijelaskan bahwa ketidakberdayaan tentara IDF itu lantaran pasukannya tidak bisa keluar dari pertempuran sengit di wilayah tersebut. Pasalnya ketiga brigade tentara IDF itu belum mampu mencapai kemajuan apapun, meskipun telah bertempur habis-habisan di Khan Yunis. Sebelumnya surat kabar berbahasa Ibrani Ma'arif melaporkan, tentara Israel telah mengalami kekalahan perlahan dan bertahap, terutama di jaringan terowongan Hamas yang tak ada habisnya di Khan Yunis dalam beberapa pekan terakhir. Selain itu, media Israel mengumumkan kalau tentara Israel menghadapi kekurangan amunisi dalam perang di perbatasan utara dan selatan wilayah pendudukan. Brigade Al-Qassam kembali merilis bukti kekalahan Zionis di Khan Yunis pada Sabtu 9 Maret 2024. Dalam video yang diunggah Brigade Al-Qassam, tampak kendaraan pasukan pertahanan Israel atau IDF telah menjadi rongsokan. Terlihat kendaraan Zionis itu hancur menjadi puing-puing seusai diserang Brigade Al-Qassam. Puing-puing kendaraan IDF itu juga berserakan di sejumlah titik di Khan Yunis. Dilansir dari Al-Mayadin, video tersebut merupakan hasil serangan dari pasukan perlawanan dalam beberapa hari terakhir. Dijelaskan pula bahwa kekalahan Zionis itu juga menjadi bahan tertawaan pasukan perlawanan.
Pasukan Zionis mulai kehabisan amunisi perang akibat Laut Merah diblokade oleh kelompok Houthi. Setelah terdesak di medan perang, Zionis kini mulai merengek meminta kiriman amunisi kepada Amerika Serikat. Selain itu, IDF juga terpaksa menggunakan tank tua untuk perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com pada Minggu 10 Maret 2024, kondisi tersebut diungkapkan oleh koresponden media Israel Carmela Menashe. Pasalnya blokade Houthi di Laut Merah sukses membuat IDF kekurangan amunisi dan pasokan dalam gudang senjatanya. Akibat kondisi tersebut, pasukan Zionis telah berulang kali mengeluh. Perwakilan Israel juga telah mengunjungi Departemen Luar Negeri dan Pertahanan Amerika Serikat untuk mencari bantuan. Di sisi lain, tentara IDF harus menghemat amunisi yang ada karena kekurangan persediaan tersebut. Bahkan Zionis juga terpaksa menggunakan kendaraan lapis baja yang berusia tua akibat krisis amunisi itu, termasuk tank dan juga pengangkut personel lapis baja. Pasukan pendudukan Israel telah menghancurkan sejumlah masjid di Jalur Gaza sejak operasi darat dilakukan pada Oktober 2023. Bukti penghancuran salah satu masjid pun diunggah sendiri oleh IDF. Hal ini diketahui setelah video itu diunggah oleh akun X Quds News Network pada Jumat 8 Maret 2024. Menurut keterangan, bukti itu diunggah secara terbuka oleh seorang sersan Israel di akun Instagramnya. Video itu menunjukkan penembakan dan penghancuran menara masjid di Gaza. Dalam hitungan detik, menara tersebut tak berbentuk. Detik-detik penghancuran bangunan ini diunggah diduga karena tentara Israel bosan. Diketahui IDF yang berperang di Gaza memang beberapa kali mengunggah video di media sosial yang mendokumentasikan penghancuran gedung-gedung. Beberapa klip tersebut bahkan dipamerkan dalam presentasi Afrika Selatan di Mahkamah Internasional bulan lalu sebagai bukti genosida. Mereka juga beberapa kali memvideo aksi penjarahan makanan. IDF mengambil apapun yang mereka bisa dapatkan dari rumah warga Palestina yang terpaksa mengungsi. Allah. Zionis kembali kecolongan pada Jumat 8 Maret 2024. Sejumlah penyusup dari perlawanan Palestina menyergap pangkalan militer IDF di barat laut tepi barat. Para penyusup itu pun dilaporkan berhasil kabur setelah meledakkan bom dan melukai 4 tentara. Dilansir dari Pers Today pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh sumber-sumber media rezim Zionis. Pasalnya sejumlah orang tak dikenal melancarkan serangan ke sebuah pangkalan militer Israel di distrik Homs di barat laut tepi barat. Ketika pasukan Israel berkumpul di pangkalan militer tersebut, penyusup mendadak meledakkan sebuah bom. Terkait serangan ini, stasiun televisi Israel mengabarkan 2 warga Palestina bersenjata terlibat dalam serangan ke pangkalan militer Israel tersebut. Disebutkan pula bahwa serangan dari perlawanan itu mengakibatkan 4 tentara terluka.
Setelah insiden tersebut, 2 helikopter Israel langsung dikerahkan untuk mengevakuasi korban. Sementara untuk para penyusup tersebut berhasil kabur. Brigade Al-Quds dan Brigade Al-Qassam kembali bersatu melawan Zionis di lingkungan Al-Zaitun. 2 militan Palestina tersebut meledakkan kumpulan intelijen IDF dan menyerang 2 drone quadcopter Israel. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara dan seorang mayor elit dari pasukan khusus dilaporkan tewas. Dilansir dari Al-Mayadin pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigade Al-Qassam. Menurut Brigade Al-Qassam, operasi gabungannya diluncurkan di lingkungan Al-Zaitun berhasil menciptakan kerugian besar, sebab pasukannya sukses meledakkan 2 drone canggih IDF sekaligus kumpulan intelijen Israel. Serangan dari perlawanan itu juga dibenarkan oleh militer Israel. Pasalnya sejumlah perwiranya tewas akibat serangan perlawanan di Gaza. Selain itu, seorang mayor elit dari pasukan khusus juga tewas akibat perang sengit tersebut. Namun militer Israel belum membeberkan identitas mayor yang tewas tersebut. Diketahui sebelumnya, Brigade Al-Qassam telah merilis bukti kekalahan Zionis di lingkungan Al-Zaitun. Dalam video, Brigade Al-Qassam menunjukkan puing-puing kendaraan Zionis yang hancur akibat perang. Perang darat dengan pasukan perlawanan kembali menjadi petaka bagi Zionis. Saat perang di tepi barat, Zionis masuk jebakan pasukan perlawanan pada Jumat 8 Maret 2024. Akibat jebakan bom tersebut, setidaknya terdapat 7 tentara Israel yang tewas dan terluka. Dilansir dari i24 News pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Menurut pengakuan IDF, pasukannya masuk jebakan perlawanan di tepi barat utara pada Jumat lalu. Pasalnya saat perang berlangsung, sebuah alat peledak diledakkan di dekat pasukan Zionis. Akibat ledakan tersebut, 7 tentara dilaporkan tewas dan terluka. Meski demikian, IDF mengklaim bahwa perlawanan masih memburu pasukan Zionis lainnya di wilayah tersebut. Bahkan pasukan perlawanan juga diklaim terus melakukan teror ke pasukan Zionis. Terkait hal ini, pasukan perlawanan belum memberikan keterangan lebih lanjut. Tiga brigade pasukan pertahanan Israel atau IDF mengalami kesulitan dalam perang dengan pasukan perlawanan. 3 brigade IDF tak bisa berkutik seusai terjebak di Khan Yunis, Gaza Selatan. Terlebih terowongan di wilayah tersebut tak habis-habis meski telah diledakkan berkali-kali. Dilansir dari tribunnews.com pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu dibenarkan oleh sejumlah media Israel. Pasalnya 3 brigade IDF, yakni Brigade Givati, Komando dan Korps Lapis Baja kini masih terjebak dan tak berdaya. Dalam sebuah laporan dijelaskan bahwa ketidakberdayaan tentara IDF itu lantaran pasukannya tidak bisa keluar dari pertempuran sengit di wilayah tersebut. Pasalnya ketiga brigade tentara IDF itu belum mampu mencapai kemajuan apapun, meskipun telah bertempur habis-habisan di Khan Yunis. Sebelumnya surat kabar berbahasa Ibrani Ma'arif melaporkan, tentara Israel telah mengalami kekalahan perlahan dan bertahap, terutama di jaringan terowongan Hamas yang tak ada habisnya di Khan Yunis dalam beberapa pekan terakhir. Selain itu, media Israel mengumumkan kalau tentara Israel menghadapi kekurangan amunisi dalam perang di perbatasan utara dan selatan wilayah pendudukan. Brigade Al-Qassam kembali merilis bukti kekalahan Zionis di Khan Yunis pada Sabtu 9 Maret 2024. Dalam video yang diunggah Brigade Al-Qassam, tampak kendaraan pasukan pertahanan Israel atau IDF telah menjadi rongsokan. Terlihat kendaraan Zionis itu hancur menjadi puing-puing seusai diserang Brigade Al-Qassam. Puing-puing kendaraan IDF itu juga berserakan di sejumlah titik di Khan Yunis. Dilansir dari Al-Mayadin, video tersebut merupakan hasil serangan dari pasukan perlawanan dalam beberapa hari terakhir. Dijelaskan pula bahwa kekalahan Zionis itu juga menjadi bahan tertawaan pasukan perlawanan.
Pasukan Zionis mulai kehabisan amunisi perang akibat Laut Merah diblokade oleh kelompok Houthi. Setelah terdesak di medan perang, Zionis kini mulai merengek meminta kiriman amunisi kepada Amerika Serikat. Selain itu, IDF juga terpaksa menggunakan tank tua untuk perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com pada Minggu 10 Maret 2024, kondisi tersebut diungkapkan oleh koresponden media Israel Carmela Menashe. Pasalnya blokade Houthi di Laut Merah sukses membuat IDF kekurangan amunisi dan pasokan dalam gudang senjatanya. Akibat kondisi tersebut, pasukan Zionis telah berulang kali mengeluh. Perwakilan Israel juga telah mengunjungi Departemen Luar Negeri dan Pertahanan Amerika Serikat untuk mencari bantuan. Di sisi lain, tentara IDF harus menghemat amunisi yang ada karena kekurangan persediaan tersebut. Bahkan Zionis juga terpaksa menggunakan kendaraan lapis baja yang berusia tua akibat krisis amunisi itu, termasuk tank dan juga pengangkut personel lapis baja. Pasukan pendudukan Israel telah menghancurkan sejumlah masjid di Jalur Gaza sejak operasi darat dilakukan pada Oktober 2023. Bukti penghancuran salah satu masjid pun diunggah sendiri oleh IDF. Hal ini diketahui setelah video itu diunggah oleh akun X Quds News Network pada Jumat 8 Maret 2024. Menurut keterangan, bukti itu diunggah secara terbuka oleh seorang sersan Israel di akun Instagramnya. Video itu menunjukkan penembakan dan penghancuran menara masjid di Gaza. Dalam hitungan detik, menara tersebut tak berbentuk. Detik-detik penghancuran bangunan ini diunggah diduga karena tentara Israel bosan. Diketahui IDF yang berperang di Gaza memang beberapa kali mengunggah video di media sosial yang mendokumentasikan penghancuran gedung-gedung. Beberapa klip tersebut bahkan dipamerkan dalam presentasi Afrika Selatan di Mahkamah Internasional bulan lalu sebagai bukti genosida. Mereka juga beberapa kali memvideo aksi penjarahan makanan. IDF mengambil apapun yang mereka bisa dapatkan dari rumah warga Palestina yang terpaksa mengungsi. Allah. Zionis kembali kecolongan pada Jumat 8 Maret 2024. Sejumlah penyusup dari perlawanan Palestina menyergap pangkalan militer IDF di barat laut tepi barat. Para penyusup itu pun dilaporkan berhasil kabur setelah meledakkan bom dan melukai 4 tentara. Dilansir dari Pars Today pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh sumber-sumber media rezim Zionis. Pasalnya sejumlah orang tak dikenal melancarkan serangan ke sebuah pangkalan militer Israel di distrik Homs di barat laut tepi barat. Ketika pasukan Israel berkumpul di pangkalan militer tersebut, penyusup mendadak meledakkan sebuah bom. Terkait serangan ini, stasiun televisi Israel mengabarkan 2 warga Palestina bersenjata terlibat dalam serangan ke pangkalan militer Israel tersebut. Disebutkan pula bahwa serangan dari perlawanan itu mengakibatkan 4 tentara terluka.
Setelah insiden tersebut, 2 helikopter Israel langsung dikerahkan untuk mengevakuasi korban. Sementara untuk para penyusup tersebut berhasil kabur. Brigade Al-Quds dan Brigade Al-Qassam kembali bersatu melawan Zionis di lingkungan Al-Zaitun. 2 militan Palestina tersebut meledakkan kumpulan intelijen IDF dan menyerang 2 drone quadcopter Israel. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara dan seorang mayor elit dari pasukan khusus dilaporkan tewas. Dilansir dari Al-Mayadin pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigade Al-Qassam. Menurut Brigade Al-Qassam, operasi gabungannya diluncurkan di lingkungan Al-Zaitun berhasil menciptakan kerugian besar, sebab pasukannya sukses meledakkan 2 drone canggih IDF sekaligus kumpulan intelijen Israel. Serangan dari perlawanan itu juga dibenarkan oleh militer Israel. Pasalnya sejumlah perwiranya tewas akibat serangan perlawanan di Gaza. Selain itu, seorang mayor elit dari pasukan khusus juga tewas akibat perang sengit tersebut. Namun militer Israel belum membeberkan identitas mayor yang tewas tersebut. Diketahui sebelumnya, Brigade Al-Qassam telah merilis bukti kekalahan Zionis di lingkungan Al-Zaitun. Dalam video, Brigade Al-Qassam menunjukkan puing-puing kendaraan Zionis yang hancur akibat perang. Perang darat dengan pasukan perlawanan kembali menjadi petaka bagi Zionis. Saat perang di tepi barat, Zionis masuk jebakan pasukan perlawanan pada Jumat 8 Maret 2024. Akibat jebakan bom tersebut, setidaknya terdapat 7 tentara Israel yang tewas dan terluka. Dilansir dari i24 News pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Menurut pengakuan IDF, pasukannya masuk jebakan perlawanan di tepi barat utara pada Jumat lalu. Pasalnya saat perang berlangsung, sebuah alat peledak diledakkan di dekat pasukan Zionis. Akibat ledakan tersebut, 7 tentara dilaporkan tewas dan terluka. Meski demikian, IDF mengklaim bahwa perlawanan masih memburu pasukan Zionis lainnya di wilayah tersebut. Bahkan pasukan perlawanan juga diklaim terus melakukan teror ke pasukan Zionis. Terkait hal ini, pasukan perlawanan belum memberikan keterangan lebih lanjut. Tiga brigade pasukan pertahanan Israel atau IDF mengalami kesulitan dalam perang dengan pasukan perlawanan. 3 brigade IDF tak bisa berkutik seusai terjebak di Khan Yunis, Gaza Selatan. Terlebih terowongan di wilayah tersebut tak habis-habis meski telah diledakkan berkali-kali. Dilansir dari tribunnews.com pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu dibenarkan oleh sejumlah media Israel. Pasalnya 3 brigade IDF, yakni Brigade Givati, Komando dan Korps Lapis Baja kini masih terjebak dan tak berdaya. Dalam sebuah laporan dijelaskan bahwa ketidakberdayaan tentara IDF itu lantaran pasukannya tidak bisa keluar dari pertempuran sengit di wilayah tersebut. Pasalnya ketiga brigade tentara IDF itu belum mampu mencapai kemajuan apapun, meskipun telah bertempur habis-habisan di Khan Yunis. Sebelumnya surat kabar berbahasa Ibrani Ma'arif melaporkan, tentara Israel telah mengalami kekalahan perlahan dan bertahap, terutama di jaringan terowongan Hamas yang tak ada habisnya di Khan Yunis dalam beberapa pekan terakhir. Selain itu, media Israel mengumumkan kalau tentara Israel menghadapi kekurangan amunisi dalam perang di perbatasan utara dan selatan wilayah pendudukan. Brigade Al-Qassam kembali merilis bukti kekalahan Zionis di Khan Yunis pada Sabtu 9 Maret 2024. Dalam video yang diunggah Brigade Al-Qassam, tampak kendaraan pasukan pertahanan Israel atau IDF telah menjadi rongsokan. Terlihat kendaraan Zionis itu hancur menjadi puing-puing seusai diserang Brigade Al-Qassam. Puing-puing kendaraan IDF itu juga berserakan di sejumlah titik di Khan Yunis. Dilansir dari Al-Mayadin, video tersebut merupakan hasil serangan dari pasukan perlawanan dalam beberapa hari terakhir. Dijelaskan pula bahwa kekalahan Zionis itu juga menjadi bahan tertawaan pasukan perlawanan.
Pasukan Zionis mulai kehabisan amunisi perang akibat Laut Merah diblokade oleh kelompok Houthi. Setelah terdesak di medan perang, Zionis kini mulai merengek meminta kiriman amunisi kepada Amerika Serikat. Selain itu, IDF juga terpaksa menggunakan tank tua untuk perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com pada Minggu 10 Maret 2024, kondisi tersebut diungkapkan oleh koresponden media Israel Carmela Menashe. Pasalnya blokade Houthi di Laut Merah sukses membuat IDF kekurangan amunisi dan pasokan dalam gudang senjatanya. Akibat kondisi tersebut, pasukan Zionis telah berulang kali mengeluh. Perwakilan Israel juga telah mengunjungi Departemen Luar Negeri dan Pertahanan Amerika Serikat untuk mencari bantuan. Di sisi lain, tentara IDF harus menghemat amunisi yang ada karena kekurangan persediaan tersebut. Bahkan Zionis juga terpaksa menggunakan kendaraan lapis baja yang berusia tua akibat krisis amunisi itu, termasuk tank dan juga pengangkut personel lapis baja. Pasukan pendudukan Israel telah menghancurkan sejumlah masjid di Jalur Gaza sejak operasi darat dilakukan pada Oktober 2023. Bukti penghancuran salah satu masjid pun diunggah sendiri oleh IDF. Hal ini diketahui setelah video itu diunggah oleh akun X Quds News Network pada Jumat 8 Maret 2024. Menurut keterangan, bukti itu diunggah secara terbuka oleh seorang sersan Israel di akun Instagramnya. Video itu menunjukkan penembakan dan penghancuran menara masjid di Gaza. Dalam hitungan detik, menara tersebut tak berbentuk. Detik-detik penghancuran bangunan ini diunggah diduga karena tentara Israel bosan. Diketahui IDF yang berperang di Gaza memang beberapa kali mengunggah video di media sosial yang mendokumentasikan penghancuran gedung-gedung. Beberapa klip tersebut bahkan dipamerkan dalam presentasi Afrika Selatan di Mahkamah Internasional bulan lalu sebagai bukti genosida. Mereka juga beberapa kali memvideo aksi penjarahan makanan. IDF mengambil apapun yang mereka bisa dapatkan dari rumah warga Palestina yang terpaksa mengungsi. Allah. Zionis kembali kecolongan pada Jumat 8 Maret 2024. Sejumlah penyusup dari perlawanan Palestina menyergap pangkalan militer IDF di barat laut tepi barat. Para penyusup itu pun dilaporkan berhasil kabur setelah meledakkan bom dan melukai 4 tentara. Dilansir dari Pars Today pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh sumber-sumber media rezim Zionis. Pasalnya sejumlah orang tak dikenal melancarkan serangan ke sebuah pangkalan militer Israel di distrik Homs di barat laut tepi barat. Ketika pasukan Israel berkumpul di pangkalan militer tersebut, penyusup mendadak meledakkan sebuah bom. Terkait serangan ini, stasiun televisi Israel mengabarkan 2 warga Palestina bersenjata terlibat dalam serangan ke pangkalan militer Israel tersebut. Disebutkan pula bahwa serangan dari perlawanan itu mengakibatkan 4 tentara terluka.
Setelah insiden tersebut, 2 helikopter Israel langsung dikerahkan untuk mengevakuasi korban. Sementara untuk para penyusup tersebut berhasil kabur. Brigade Al-Quds dan Brigade Al-Qassam kembali bersatu melawan Zionis di lingkungan Al-Zaitun. 2 militan Palestina tersebut meledakkan kumpulan intelijen IDF dan menyerang 2 drone kuat Qatar Israel. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara dan seorang mayor elit dari pasukan khusus dilaporkan tewas. Dilansir dari Al-Mayadin pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigade Al-Qassam. Menurut Brigade Al-Qassam, operasi gabungan yang diluncurkan di lingkungan Al-Zaitun berhasil menciptakan kerugian besar, sebab pasukannya sukses meledakkan 2 drone canggih IDF sekaligus kumpulan intelijen Israel. Serangan dari perlawanan itu juga dibenarkan oleh militer Israel. Pasalnya sejumlah perwiranya tewas akibat serangan perlawanan di Gaza. Selain itu, seorang mayor elit dari pasukan khusus juga tewas akibat perang sengit tersebut. Namun militer Israel belum membeberkan identitas mayor yang tewas tersebut. Diketahui sebelumnya, Brigade Al-Qassam telah merilis bukti kekalahan Zionis di lingkungan Al-Zaitun. Dalam video, Brigade Al-Qassam menunjukkan puing-puing kendaraan Zionis yang hancur akibat perang. Perang darat dengan pasukan perlawanan kembali menjadi petaka bagi Zionis. Saat perang di tepi barat, Zionis masuk jebakan pasukan perlawanan pada Jumat 8 Maret 2024. Akibat jebakan bom tersebut, setidaknya terdapat 7 tentara Israel yang tewas dan terluka. Dilansir dari i24 News pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Menurut pengakuan IDF, pasukannya masuk jebakan perlawanan di tepi barat utara pada Jumat lalu. Pasalnya saat perang berlangsung, sebuah alat peledak diledakkan di dekat pasukan Zionis. Akibat ledakan tersebut, 7 tentara dilaporkan tewas dan terluka. Meski demikian, IDF mengklaim bahwa perlawanan masih memburu pasukan Zionis lainnya di wilayah tersebut. Bahkan pasukan perlawanan juga diklaim terus melakukan teror ke pasukan Zionis. Terkait hal ini, pasukan perlawanan belum memberikan keterangan lebih lanjut. Tiga brigade pasukan pertahanan Israel atau IDF mengalami kesulitan dalam perang dengan pasukan perlawanan. 3 brigade IDF tak bisa berkutik seusai terjebak di Khan Yunis, Gaza Selatan. Terlebih terowongan di wilayah tersebut tak habis-habis meski telah diledakkan berkali-kali. Dilansir dari tribunnews.com pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu dibenarkan oleh sejumlah media Israel. Pasalnya 3 brigade IDF, yakni Brigade Givati, Komando dan Korps Lapis Baja kini masih terjebak dan tak berdaya. Dalam sebuah laporan dijelaskan bahwa ketidakberdayaan tentara IDF itu lantaran pasukannya tidak bisa keluar dari pertempuran sengit di wilayah tersebut. Pasalnya ketiga brigade tentara IDF itu belum mampu mencapai kemajuan apapun, meskipun telah bertempur habis-habisan di Khan Yunis. Sebelumnya surat kabar berbahasa Ibrani Ma'arif melaporkan, tentara Israel telah mengalami kekalahan perlahan dan bertahap, terutama di jaringan terowongan Hamas yang tak ada habisnya di Khan Yunis dalam beberapa pekan terakhir. Selain itu, media Israel mengumumkan kalau tentara Israel menghadapi kekurangan amunisi dalam perang di perbatasan utara dan selatan wilayah pendudukan. Brigade Al-Qassam kembali merilis bukti kekalahan Zionis di Khan Yunis pada Sabtu 9 Maret 2024. Dalam video yang diunggah Brigade Al-Qassam, tampak kendaraan pasukan pertahanan Israel atau IDF telah menjadi rongsokan. Terlihat kendaraan Zionis itu hancur menjadi puing-puing seusai diserang Brigade Al-Qassam. Puing-puing kendaraan IDF itu juga berserakan di sejumlah titik di Khan Yunis. Dilansir dari Al-Mayadin, video tersebut merupakan hasil serangan dari pasukan perlawanan dalam beberapa hari terakhir. Dijelaskan pula bahwa kekalahan Zionis itu juga menjadi bahan tertawaan pasukan perlawanan.
Pasukan Zionis mulai kehabisan amunisi perang akibat Laut Merah diblokade oleh kelompok Houthi. Setelah terdesak di medan perang, Zionis kini mulai merengek meminta kiriman amunisi kepada Amerika Serikat. Selain itu, IDF juga terpaksa menggunakan tank tua untuk perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com pada Minggu 10 Maret 2024, kondisi tersebut diungkapkan oleh koresponden media Israel Carmela Menashe. Pasalnya blokade Houthi di Laut Merah sukses membuat IDF kekurangan amunisi dan pasokan dalam gudang senjatanya. Akibat kondisi tersebut, pasukan Zionis telah berulang kali mengeluh. Perwakilan Israel juga telah mengunjungi Departemen Luar Negeri dan Pertahanan Amerika Serikat untuk mencari bantuan. Di sisi lain, tentara IDF harus menghemat amunisi yang ada karena kekurangan persediaan tersebut. Bahkan Zionis juga terpaksa menggunakan kendaraan lapis baja yang berusia tua akibat krisis amunisi itu, termasuk tank dan juga pengangkut personel lapis baja. Pasukan pendudukan Israel telah menghancurkan sejumlah masjid di Jalur Gaza sejak operasi darat dilakukan pada Oktober 2023. Bukti penghancuran salah satu masjid pun diunggah sendiri oleh IDF. Hal ini diketahui setelah video itu diunggah oleh akun X Quds News Network pada Jumat 8 Maret 2024. Menurut keterangan, bukti itu diunggah secara terbuka oleh seorang sersan Israel di akun Instagramnya. Video itu menunjukkan penembakan dan penghancuran menara masjid di Gaza. Dalam hitungan detik, menara tersebut tak berbentuk. Detik-detik penghancuran bangunan ini diunggah diduga karena tentara Israel bosan. Diketahui IDF yang berperang di Gaza memang beberapa kali mengunggah video di media sosial yang mendokumentasikan penghancuran gedung-gedung. Beberapa klip tersebut bahkan dipamerkan dalam presentasi Afrika Selatan di Mahkamah Internasional bulan lalu sebagai bukti genosida. Mereka juga beberapa kali memvideo aksi penjarahan makanan. IDF mengambil apapun yang mereka bisa dapatkan dari rumah warga Palestina yang terpaksa mengungsi. Allah. Zionis kembali kecolongan pada Jumat 8 Maret 2024. Sejumlah penyusup dari perlawanan Palestina menyergap pangkalan militer IDF di barat laut tepi barat. Para penyusup itu pun dilaporkan berhasil kabur setelah meledakkan bom dan melukai 4 tentara. Dilansir dari Pars Today pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh sumber-sumber media rezim Zionis. Pasalnya sejumlah orang tak dikenal melancarkan serangan ke sebuah pangkalan militer Israel di distrik Homs di barat laut tepi barat. Ketika pasukan Israel berkumpul di pangkalan militer tersebut, penyusup mendadak meledakkan sebuah bom. Terkait serangan ini, stasiun televisi Israel mengabarkan 2 warga Palestina bersenjata terlibat dalam serangan ke pangkalan militer Israel tersebut. Disebutkan pula bahwa serangan dari perlawanan itu mengakibatkan 4 tentara terluka.
Setelah insiden tersebut, 2 helikopter Israel langsung dikerahkan untuk mengevakuasi korban. Sementara untuk para penyusup tersebut berhasil kabur. Brigade Al-Quds dan Brigade Al-Qassam kembali bersatu melawan Zionis di lingkungan Al-Zaitun. 2 militan Palestina tersebut meledakkan kumpulan intelijen IDF dan menyerang 2 drone quadcopter Israel. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara dan seorang mayor elit dari pasukan khusus dilaporkan tewas. Dilansir dari Al-Mayadin pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigade Al-Qassam. Menurut Brigade Al-Qassam, operasi gabungannya diluncurkan di lingkungan Al-Zaitun berhasil menciptakan kerugian besar, sebab pasukannya sukses meledakkan 2 drone canggih IDF sekaligus kumpulan intelijen Israel. Serangan dari perlawanan itu juga dibenarkan oleh militer Israel. Pasalnya sejumlah perwiranya tewas akibat serangan perlawanan di Gaza. Selain itu, seorang mayor elit dari pasukan khusus juga tewas akibat perang sengit tersebut. Namun militer Israel belum membeberkan identitas mayor yang tewas tersebut. Diketahui sebelumnya, Brigade Al-Qassam telah merilis bukti kekalahan Zionis di lingkungan Al-Zaitun. Dalam video, Brigade Al-Qassam menunjukkan puing-puing kendaraan Zionis yang hancur akibat perang. Perang darat dengan pasukan perlawanan kembali menjadi petaka bagi Zionis. Saat perang di tepi barat, Zionis masuk jebakan pasukan perlawanan pada Jumat 8 Maret 2024. Akibat jebakan bom tersebut, setidaknya terdapat 7 tentara Israel yang tewas dan terluka. Dilansir dari i24 News pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Menurut pengakuan IDF, pasukannya masuk jebakan perlawanan di tepi barat utara pada Jumat lalu. Pasalnya saat perang berlangsung, sebuah alat peledak diledakkan di dekat pasukan Zionis. Akibat ledakan tersebut, 7 tentara dilaporkan tewas dan terluka. Meski demikian, IDF mengklaim bahwa perlawanan masih memburu pasukan Zionis lainnya di wilayah tersebut. Bahkan pasukan perlawanan juga diklaim terus melakukan teror ke pasukan Zionis. Terkait hal ini, pasukan perlawanan belum memberikan keterangan lebih lanjut. Tiga brigade pasukan pertahanan Israel atau IDF mengalami kesulitan dalam perang dengan pasukan perlawanan. 3 brigade IDF tak bisa berkutik seusai terjebak di Khan Yunis, Gaza Selatan. Terlebih terowongan di wilayah tersebut tak habis-habis meski telah diledakkan berkali-kali. Dilansir dari tribunnews.com pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu dibenarkan oleh sejumlah media Israel. Pasalnya 3 brigade IDF, yakni Brigade Givati, Komando dan Korps Lapis Baja kini masih terjebak dan tak berdaya. Dalam sebuah laporan dijelaskan bahwa ketidakberdayaan tentara IDF itu lantaran pasukannya tidak bisa keluar dari pertempuran sengit di wilayah tersebut. Pasalnya ketiga brigade tentara IDF itu belum mampu mencapai kemajuan apapun, meskipun telah bertempur habis-habisan di Khan Yunis. Sebelumnya surat kabar berbahasa Ibrani Ma'arif melaporkan, tentara Israel telah mengalami kekalahan perlahan dan bertahap, terutama di jaringan terowongan Hamas yang tak ada habisnya di Khan Yunis dalam beberapa pekan terakhir. Selain itu, media Israel mengumumkan kalau tentara Israel menghadapi kekurangan amunisi dalam perang di perbatasan utara dan selatan wilayah pendudukan. Brigade Al-Qassam kembali merilis bukti kekalahan Zionis di Khan Yunis pada Sabtu 9 Maret 2024. Dalam video yang diunggah Brigade Al-Qassam, tampak kendaraan pasukan pertahanan Israel atau IDF telah menjadi rongsokan. Terlihat kendaraan Zionis itu hancur menjadi puing-puing seusai diserang Brigade Al-Qassam. Puing-puing kendaraan IDF itu juga berserakan di sejumlah titik di Khan Yunis. Dilansir dari Al-Mayadin, video tersebut merupakan hasil serangan dari pasukan perlawanan dalam beberapa hari terakhir. Dijelaskan pula bahwa kekalahan Zionis itu juga menjadi bahan tertawaan pasukan perlawanan.
Pasukan Zionis mulai kehabisan amunisi perang akibat Laut Merah diblokade oleh kelompok Houthi. Setelah terdesak di medan perang, Zionis kini mulai merengek meminta kiriman amunisi kepada Amerika Serikat. Selain itu, IDF juga terpaksa menggunakan tank tua untuk perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com pada Minggu 10 Maret 2024, kondisi tersebut diungkapkan oleh koresponden media Israel Carmela Menashe. Pasalnya blokade Houthi di Laut Merah sukses membuat IDF kekurangan amunisi dan pasokan dalam gudang senjatanya. Akibat kondisi tersebut, pasukan Zionis telah berulang kali mengeluh. Perwakilan Israel juga telah mengunjungi Departemen Luar Negeri dan Pertahanan Amerika Serikat untuk mencari bantuan. Di sisi lain, tentara IDF harus menghemat amunisi yang ada karena kekurangan persediaan tersebut. Bahkan Zionis juga terpaksa menggunakan kendaraan lapis baja yang berusia tua akibat krisis amunisi itu, termasuk tank dan juga pengangkut personel lapis baja. Pasukan pendudukan Israel telah menghancurkan sejumlah masjid di Jalur Gaza sejak operasi darat dilakukan pada Oktober 2023. Bukti penghancuran salah satu masjid pun diunggah sendiri oleh IDF. Hal ini diketahui setelah video itu diunggah oleh akun X Quds News Network pada Jumat 8 Maret 2024. Menurut keterangan, bukti itu diunggah secara terbuka oleh seorang sersan Israel di akun Instagramnya. Video itu menunjukkan penembakan dan penghancuran menara masjid di Gaza. Dalam hitungan detik, menara tersebut tak berbentuk. Detik-detik penghancuran bangunan ini diunggah diduga karena tentara Israel bosan. Diketahui IDF yang berperang di Gaza memang beberapa kali mengunggah video di media sosial yang mendokumentasikan penghancuran gedung-gedung. Beberapa klip tersebut bahkan dipamerkan dalam presentasi Afrika Selatan di Mahkamah Internasional bulan lalu sebagai bukti genosida. Mereka juga beberapa kali memvideo aksi penjarahan makanan. IDF mengambil apapun yang mereka bisa dapatkan dari rumah warga Palestina yang terpaksa mengungsi. Allah. Zionis kembali kecolongan pada Jumat 8 Maret 2024. Sejumlah penyusup dari perlawanan Palestina menyergap pangkalan militer IDF di barat laut tepi barat. Para penyusup itu pun dilaporkan berhasil kabur setelah meledakkan bom dan melukai 4 tentara. Dilansir dari Pers Today pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh sumber-sumber media rezim Zionis. Pasalnya sejumlah orang tak dikenal melancarkan serangan ke sebuah pangkalan militer Israel di distrik Homs di barat laut tepi barat. Ketika pasukan Israel berkumpul di pangkalan militer tersebut, penyusup mendadak meledakkan sebuah bom. Terkait serangan ini, stasiun televisi Israel mengabarkan 2 warga Palestina bersenjata terlibat dalam serangan ke pangkalan militer Israel tersebut. Disebutkan pula bahwa serangan dari perlawanan itu mengakibatkan 4 tentara terluka.
Setelah insiden tersebut, 2 helikopter Israel langsung dikerahkan untuk mengevakuasi korban. Sementara untuk para penyusup tersebut berhasil kabur. Brigade Al-Quds dan Brigade Al-Qassam kembali bersatu melawan Zionis di lingkungan Al-Zaitun. 2 militan Palestina tersebut meledakkan kumpulan intelijen IDF dan menyerang 2 drone quadcopter Israel. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara dan seorang mayor elit dari pasukan khusus dilaporkan tewas. Dilansir dari Al-Mayadin pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigade Al-Qassam. Menurut Brigade Al-Qassam, operasi gabungan yang diluncurkan di lingkungan Al-Zaitun berhasil menciptakan kerugian besar, sebab pasukannya sukses meledakkan 2 drone canggih IDF sekaligus kumpulan intelijen Israel. Serangan dari perlawanan itu juga dibenarkan oleh militer Israel. Pasalnya sejumlah perwiranya tewas akibat serangan perlawanan di Gaza. Selain itu, seorang mayor elit dari pasukan khusus juga tewas akibat perang sengit tersebut. Namun militer Israel belum membeberkan identitas mayor yang tewas tersebut. Diketahui sebelumnya, Brigade Al-Qassam telah merilis bukti kekalahan Zionis di lingkungan Al-Zaitun. Dalam video, Brigade Al-Qassam menunjukkan puing-puing kendaraan Zionis yang hancur akibat perang. Perang darat dengan pasukan perlawanan kembali menjadi petaka bagi Zionis. Saat perang di tepi barat, Zionis masuk jebakan pasukan perlawanan pada Jumat 8 Maret 2024. Akibat jebakan bom tersebut, setidaknya terdapat 7 tentara Israel yang tewas dan terluka. Dilansir dari i24 News pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Menurut pengakuan IDF, pasukannya masuk jebakan perlawanan di tepi barat utara pada Jumat lalu. Pasalnya saat perang berlangsung, sebuah alat peledak diledakkan di dekat pasukan Zionis. Akibat ledakan tersebut, 7 tentara dilaporkan tewas dan terluka. Meski demikian, IDF mengklaim bahwa perlawanan masih memburu pasukan Zionis lainnya di wilayah tersebut. Bahkan pasukan perlawanan juga diklaim terus melakukan teror ke pasukan Zionis. Terkait hal ini, pasukan perlawanan belum memberikan keterangan lebih lanjut. Tiga brigade pasukan pertahanan Israel atau IDF mengalami kesulitan dalam perang dengan pasukan perlawanan. 3 brigade IDF tak bisa berkutik seusai terjebak di Khan Yunis, Gaza Selatan. Terlebih terowongan di wilayah tersebut tak habis-habis meski telah diledakkan berkali-kali. Dilansir dari Tribunnews.com pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu dibenarkan oleh sejumlah media Israel. Pasalnya 3 brigade IDF, yakni Brigade Givati, Komando dan Korps Lapis Baja kini masih terjebak dan tak berdaya. Dalam sebuah laporan dijelaskan bahwa ketidakberdayaan tentara IDF itu lantaran pasukannya tidak bisa keluar dari pertempuran sengit di wilayah tersebut. Pasalnya ketiga brigade tentara IDF itu belum mampu mencapai kemajuan apapun, meskipun telah bertempur habis-habisan di Khan Yunis. Sebelumnya surat kabar berbahasa Ibrani Ma'arif melaporkan, tentara Israel telah mengalami kekalahan perlahan dan bertahap, terutama di jaringan terowongan Hamas yang tak ada habisnya di Khan Yunis dalam beberapa pekan terakhir. Selain itu, media Israel mengumumkan kalau tentara Israel menghadapi kekurangan amunisi dalam perang di perbatasan utara dan selatan wilayah pendudukan. Brigade Al-Qassam kembali merilis bukti kekalahan Zionis di Khan Yunis pada Sabtu 9 Maret 2024. Dalam video yang diunggah Brigade Al-Qassam, tampak kendaraan pasukan pertahanan Israel atau IDF telah menjadi rongsokan. Terlihat kendaraan Zionis itu hancur menjadi puing-puing seusai diserang Brigade Al-Qassam. Puing-puing kendaraan IDF itu juga berserakan di sejumlah titik di Khan Yunis. Dilansir dari Al-Mayadin, video tersebut merupakan hasil serangan dari pasukan perlawanan dalam beberapa hari terakhir. Dijelaskan pula bahwa kekalahan Zionis itu juga menjadi bahan tertawaan pasukan perlawanan.
Pasukan Zionis mulai kehabisan amunisi perang akibat Laut Merah diblokade oleh kelompok Houthi. Setelah terdesak di medan perang, Zionis kini mulai merengek meminta kiriman amunisi kepada Amerika Serikat. Selain itu, IDF juga terpaksa menggunakan tank tua untuk perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com pada Minggu 10 Maret 2024, kondisi tersebut diungkapkan oleh koresponden media Israel Carmela Menashe. Pasalnya blokade Houthi di Laut Merah sukses membuat IDF kekurangan amunisi dan pasokan dalam gudang senjatanya. Akibat kondisi tersebut, pasukan Zionis telah berulang kali mengeluh. Perwakilan Israel juga telah mengunjungi Departemen Luar Negeri dan Pertahanan Amerika Serikat untuk mencari bantuan. Di sisi lain, tentara IDF harus menghemat amunisi yang ada karena kekurangan persediaan tersebut. Bahkan Zionis juga terpaksa menggunakan kendaraan lapis baja yang berusia tua akibat krisis amunisi itu, termasuk tank dan juga pengangkut personel lapis baja. Pasukan pendudukan Israel telah menghancurkan sejumlah masjid di Jalur Gaza sejak operasi darat dilakukan pada Oktober 2023. Bukti penghancuran salah satu masjid pun diunggah sendiri oleh IDF. Hal ini diketahui setelah video itu diunggah oleh akun X Quds News Network pada Jumat 8 Maret 2024. Menurut keterangan, bukti itu diunggah secara terbuka oleh seorang sersan Israel di akun Instagramnya. Video itu menunjukkan penembakan dan penghancuran menara masjid di Gaza. Dalam hitungan detik, menara tersebut tak berbentuk. Detik-detik penghancuran bangunan ini diunggah diduga karena tentara Israel bosan. Diketahui IDF yang berperang di Gaza memang beberapa kali mengunggah video di media sosial yang mendokumentasikan penghancuran gedung-gedung. Beberapa klip tersebut bahkan dipamerkan dalam presentasi Afrika Selatan di Mahkamah Internasional bulan lalu sebagai bukti genosida. Mereka juga beberapa kali memvideo aksi penjarahan makanan. IDF mengambil apapun yang mereka bisa dapatkan dari rumah warga Palestina yang terpaksa mengungsi. Allah. Zionis kembali kecolongan pada Jumat 8 Maret 2024. Sejumlah penyusup dari perlawanan Palestina menyergap pangkalan militer IDF di barat laut tepi barat. Para penyusup itu pun dilaporkan berhasil kabur setelah meledakkan bom dan melukai 4 tentara. Dilansir dari Pars Today pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh sumber-sumber media rezim Zionis. Pasalnya sejumlah orang tak dikenal melancarkan serangan ke sebuah pangkalan militer Israel di distrik Homs di barat laut tepi barat. Ketika pasukan Israel berkumpul di pangkalan militer tersebut, penyusup mendadak meledakkan sebuah bom. Terkait serangan ini, stasiun televisi Israel mengabarkan 2 warga Palestina bersenjata terlibat dalam serangan ke pangkalan militer Israel tersebut. Disebutkan pula bahwa serangan dari perlawanan itu mengakibatkan 4 tentara terluka.
Setelah insiden tersebut, 2 helikopter Israel langsung dikerahkan untuk mengevakuasi korban. Sementara untuk para penyusup tersebut berhasil kabur. Brigade Al-Quds dan Brigade Al-Qassam kembali bersatu melawan Zionis di lingkungan Al-Zaitun. 2 militan Palestina tersebut meledakkan kumpulan intelijen IDF dan menyerang 2 drone quadcopter Israel. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara dan seorang mayor elit dari pasukan khusus dilaporkan tewas. Dilansir dari Al-Mayadin pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigade Al-Qassam. Menurut Brigade Al-Qassam, operasi gabungannya diluncurkan di lingkungan Al-Zaitun berhasil menciptakan kerugian besar, sebab pasukannya sukses meledakkan 2 drone canggih IDF sekaligus kumpulan intelijen Israel. Serangan dari perlawanan itu juga dibenarkan oleh militer Israel. Pasalnya sejumlah perwiranya tewas akibat serangan perlawanan di Gaza. Selain itu, seorang mayor elit dari pasukan khusus juga tewas akibat perang sengit tersebut. Namun militer Israel belum membeberkan identitas mayor yang tewas tersebut. Diketahui sebelumnya, Brigade Al-Qassam telah merilis bukti kekalahan Zionis di lingkungan Al-Zaitun. Dalam video, Brigade Al-Qassam menunjukkan puing-puing kendaraan Zionis yang hancur akibat perang. Perang darat dengan pasukan perlawanan kembali menjadi petaka bagi Zionis. Saat perang di tepi barat, Zionis masuk jebakan pasukan perlawanan pada Jumat 8 Maret 2024. Akibat jebakan bom tersebut, setidaknya terdapat 7 tentara Israel yang tewas dan terluka. Dilansir dari i24 News pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Menurut pengakuan IDF, pasukannya masuk jebakan perlawanan di tepi barat utara pada Jumat lalu. Pasalnya saat perang berlangsung, sebuah alat peledak diledakkan di dekat pasukan Zionis. Akibat ledakan tersebut, 7 tentara dilaporkan tewas dan terluka. Meski demikian, IDF mengklaim bahwa perlawanan masih memburu pasukan Zionis lainnya di wilayah tersebut. Bahkan pasukan perlawanan juga diklaim terus melakukan teror ke pasukan Zionis. Terkait hal ini, pasukan perlawanan belum memberikan keterangan lebih lanjut. Tiga brigade pasukan pertahanan Israel atau IDF mengalami kesulitan dalam perang dengan pasukan perlawanan. 3 brigade IDF tak bisa berkutik seusai terjebak di Khan Yunis, Gaza Selatan. Terlebih terowongan di wilayah tersebut tak habis-habis meski telah diledakkan berkali-kali. Dilansir dari Tribunnews.com pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu dibenarkan oleh sejumlah media Israel. Pasalnya 3 brigade IDF, yakni Brigade Givati, Komando dan Korps Lapis Baja kini masih terjebak dan tak berdaya. Dalam sebuah laporan dijelaskan bahwa ketidakberdayaan tentara IDF itu lantaran pasukannya tidak bisa keluar dari pertempuran sengit di wilayah tersebut. Pasalnya ketiga brigade tentara IDF itu belum mampu mencapai kemajuan apapun, meskipun telah bertempur habis-habisan di Khan Yunis. Sebelumnya surat kabar berbahasa Ibrani Ma'arif melaporkan, tentara Israel telah mengalami kekalahan perlahan dan bertahap, terutama di jaringan terowongan Hamas yang tak ada habisnya di Khan Yunis dalam beberapa pekan terakhir. Selain itu, media Israel mengumumkan kalau tentara Israel menghadapi kekurangan amunisi dalam perang di perbatasan utara dan selatan wilayah pendudukan. Brigade Al-Qassam kembali merilis bukti kekalahan Zionis di Khan Yunis pada Sabtu 9 Maret 2024. Dalam video yang diunggah Brigade Al-Qassam, tampak kendaraan pasukan pertahanan Israel atau IDF telah menjadi rongsokan. Terlihat kendaraan Zionis itu hancur menjadi puing-puing seusai diserang Brigade Al-Qassam. Puing-puing kendaraan IDF itu juga berserakan di sejumlah titik di Khan Yunis. Dilansir dari Al-Mayadin, video tersebut merupakan hasil serangan dari pasukan perlawanan dalam beberapa hari terakhir. Dijelaskan pula bahwa kekalahan Zionis itu juga menjadi bahan tertawaan pasukan perlawanan.
Pasukan Zionis mulai kehabisan amunisi perang akibat Laut Merah diblokade oleh kelompok Houthi. Setelah terdesak di medan perang, Zionis kini mulai merengek meminta kiriman amunisi kepada Amerika Serikat. Selain itu, IDF juga terpaksa menggunakan tank tua untuk perang di Gaza. Dilansir dari Tribunnews.com pada Minggu 10 Maret 2024, kondisi tersebut diungkapkan oleh koresponden media Israel Carmela Menashe. Pasalnya blokade Houthi di Laut Merah sukses membuat IDF kekurangan amunisi dan pasokan dalam gudang senjatanya. Akibat kondisi tersebut, pasukan Zionis telah berulang kali mengeluh. Perwakilan Israel juga telah mengunjungi Departemen Luar Negeri dan Pertahanan Amerika Serikat untuk mencari bantuan. Di sisi lain, tentara IDF harus menghemat amunisi yang ada karena kekurangan persediaan tersebut. Bahkan Zionis juga terpaksa menggunakan kendaraan lapis baja yang berusia tua akibat krisis amunisi itu, termasuk tank dan juga pengangkut personel lapis baja. Pasukan pendudukan Israel telah menghancurkan sejumlah masjid di Jalur Gaza sejak operasi darat dilakukan pada Oktober 2023. Bukti penghancuran salah satu masjid pun diunggah sendiri oleh IDF. Hal ini diketahui setelah video itu diunggah oleh akun X Quds News Network pada Jumat 8 Maret 2024. Menurut keterangan, bukti itu diunggah secara terbuka oleh seorang sersan Israel di akun Instagramnya. Video itu menunjukkan penembakan dan penghancuran menara masjid di Gaza. Dalam hitungan detik, menara tersebut tak berbentuk. Detik-detik penghancuran bangunan ini diunggah diduga karena tentara Israel bosan. Diketahui IDF yang berperang di Gaza memang beberapa kali mengunggah video di media sosial yang mendokumentasikan penghancuran gedung-gedung. Beberapa klip tersebut bahkan dipamerkan dalam presentasi Afrika Selatan di Mahkamah Internasional bulan lalu sebagai bukti genosida. Mereka juga beberapa kali memvideo aksi penjarahan makanan. IDF mengambil apapun yang mereka bisa dapatkan dari rumah warga Palestina yang terpaksa mengungsi. Allah. Zionis kembali kecolongan pada Jumat 8 Maret 2024. Sejumlah penyusup dari perlawanan Palestina menyergap pangkalan militer IDF di barat laut tepi barat. Para penyusup itu pun dilaporkan berhasil kabur setelah meledakkan bom dan melukai 4 tentara. Dilansir dari Pars Today pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh sumber-sumber media rezim Zionis. Pasalnya sejumlah orang tak dikenal melancarkan serangan ke sebuah pangkalan militer Israel di distrik Homs di barat laut tepi barat. Ketika pasukan Israel berkumpul di pangkalan militer tersebut, penyusup mendadak meledakkan sebuah bom. Terkait serangan ini, stasiun televisi Israel mengabarkan 2 warga Palestina bersenjata terlibat dalam serangan ke pangkalan militer Israel tersebut. Disebutkan pula bahwa serangan dari perlawanan itu mengakibatkan 4 tentara terluka.
Setelah insiden tersebut, 2 helikopter Israel langsung dikerahkan untuk mengevakuasi korban. Sementara untuk para penyusup tersebut berhasil kabur. Brigade Al-Quds dan Brigade Al-Qassam kembali bersatu melawan Zionis di lingkungan Al-Zaitun. 2 militan Palestina tersebut meledakkan kumpulan intelijen IDF dan menyerang 2 drone kuat Israel. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara dan seorang mayor elit dari pasukan khusus dilaporkan tewas. Dilansir dari Al-Mayadin pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigade Al-Qassam. Menurut Brigade Al-Qassam, operasi gabungan yang diluncurkan di lingkungan Al-Zaitun berhasil menciptakan kerugian besar, sebab pasukannya sukses meledakkan 2 drone canggih IDF sekaligus kumpulan intelijen Israel. Serangan dari perlawanan itu juga dibenarkan oleh militer Israel. Pasalnya sejumlah perwiranya tewas akibat serangan perlawanan di Gaza. Selain itu, seorang mayor elit dari pasukan khusus juga tewas akibat perang sengit tersebut. Namun militer Israel belum membeberkan identitas mayor yang tewas tersebut. Diketahui sebelumnya, Brigade Al-Qassam telah merilis bukti kekalahan Zionis di lingkungan Al-Zaitun. Dalam video, Brigade Al-Qassam menunjukkan puing-puing kendaraan Zionis yang hancur akibat perang. Perang darat dengan pasukan perlawanan kembali menjadi petaka bagi Zionis. Saat perang di tepi barat, Zionis masuk jebakan pasukan perlawanan pada Jumat 8 Maret 2024. Akibat jebakan bom tersebut, setidaknya terdapat 7 tentara Israel yang tewas dan terluka. Dilansir dari i24 News pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Menurut pengakuan IDF, pasukannya masuk jebakan perlawanan di tepi barat utara pada Jumat lalu. Pasalnya saat perang berlangsung, sebuah alat peledak diledakkan di dekat pasukan Zionis. Akibat ledakan tersebut, 7 tentara dilaporkan tewas dan terluka. Meski demikian, IDF mengklaim bahwa perlawanan masih memburu pasukan Zionis lainnya di wilayah tersebut. Bahkan pasukan perlawanan juga diklaim terus melakukan teror ke pasukan Zionis. Terkait hal ini, pasukan perlawanan belum memberikan keterangan lebih lanjut. Tiga brigade pasukan pertahanan Israel atau IDF mengalami kesulitan dalam perang dengan pasukan perlawanan. 3 brigade IDF tak bisa berkutik seusai terjebak di Khan Yunis, Gaza Selatan. Terlebih terowongan di wilayah tersebut tak habis-habis meski telah diledakkan berkali-kali. Dilansir dari tribunnews.com pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu dibenarkan oleh sejumlah media Israel. Pasalnya 3 brigade IDF, yakni Brigade Givati, Komando dan Korps Lapis Baja kini masih terjebak dan tak berdaya. Dalam sebuah laporan dijelaskan bahwa ketidakberdayaan tentara IDF itu lantaran pasukannya tidak bisa keluar dari pertempuran sengit di wilayah tersebut. Pasalnya ketiga brigade tentara IDF itu belum mampu mencapai kemajuan apapun, meskipun telah bertempur habis-habisan di Khan Yunis. Sebelumnya surat kabar berbahasa Ibrani Ma'arif melaporkan, tentara Israel telah mengalami kekalahan perlahan dan bertahap, terutama di jaringan terowongan Hamas yang tak ada habisnya di Khan Yunis dalam beberapa pekan terakhir. Selain itu, media Israel mengumumkan kalau tentara Israel menghadapi kekurangan amunisi dalam perang di perbatasan utara dan selatan wilayah pendudukan. Brigade Al-Qassam kembali merilis bukti kekalahan Zionis di Khan Yunis pada Sabtu 9 Maret 2024. Dalam video yang diunggah Brigade Al-Qassam, tampak kendaraan pasukan pertahanan Israel atau IDF telah menjadi rongsokan. Terlihat kendaraan Zionis itu hancur menjadi puing-puing seusai diserang Brigade Al-Qassam. Puing-puing kendaraan IDF itu juga berserakan di sejumlah titik di Khan Yunis. Dilansir dari Al-Mayadin, video tersebut merupakan hasil serangan dari pasukan perlawanan dalam beberapa hari terakhir. Dijelaskan pula bahwa kekalahan Zionis itu juga menjadi bahan tertawaan pasukan perlawanan.
Pasukan Zionis mulai kehabisan amunisi perang akibat Laut Merah diblokade oleh kelompok Houthi. Setelah terdesak di medan perang, Zionis kini mulai merengek meminta kiriman amunisi kepada Amerika Serikat. Selain itu, IDF juga terpaksa menggunakan tank tua untuk perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com pada Minggu 10 Maret 2024, kondisi tersebut diungkapkan oleh koresponden media Israel Carmela Menashe. Pasalnya blokade Houthi di Laut Merah sukses membuat IDF kekurangan amunisi dan pasokan dalam gudang senjatanya. Akibat kondisi tersebut, pasukan Zionis telah berulang kali mengeluh. Perwakilan Israel juga telah mengunjungi Departemen Luar Negeri dan Pertahanan Amerika Serikat untuk mencari bantuan. Di sisi lain, tentara IDF harus menghemat amunisi yang ada karena kekurangan persediaan tersebut. Bahkan Zionis juga terpaksa menggunakan kendaraan lapis baja yang berusia tua akibat krisis amunisi itu, termasuk tank dan juga pengangkut personel lapis baja. Pasukan pendudukan Israel telah menghancurkan sejumlah masjid di Jalur Gaza sejak operasi darat dilakukan pada Oktober 2023. Bukti penghancuran salah satu masjid pun diunggah sendiri oleh IDF. Hal ini diketahui setelah video itu diunggah oleh akun X Quds News Network pada Jumat 8 Maret 2024. Menurut keterangan, bukti itu diunggah secara terbuka oleh seorang sersan Israel di akun Instagramnya. Video itu menunjukkan penembakan dan penghancuran menara masjid di Gaza. Dalam hitungan detik, menara tersebut tak berbentuk. Detik-detik penghancuran bangunan ini diunggah diduga karena tentara Israel bosan. Diketahui IDF yang berperang di Gaza memang beberapa kali mengunggah video di media sosial yang mendokumentasikan penghancuran gedung-gedung. Beberapa klip tersebut bahkan dipamerkan dalam presentasi Afrika Selatan di Mahkamah Internasional bulan lalu sebagai bukti genosida. Mereka juga beberapa kali memvideo aksi penjarahan makanan. IDF mengambil apapun yang mereka bisa dapatkan dari rumah warga Palestina yang terpaksa mengungsi. Allah. Zionis kembali kecolongan pada Jumat 8 Maret 2024. Sejumlah penyusup dari perlawanan Palestina menyergap pangkalan militer IDF di barat laut tepi barat. Para penyusup itu pun dilaporkan berhasil kabur setelah meledakkan bom dan melukai 4 tentara. Dilansir dari Pars Today pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh sumber-sumber media rezim Zionis. Pasalnya sejumlah orang tak dikenal melancarkan serangan ke sebuah pangkalan militer Israel di distrik Homs di barat laut tepi barat. Ketika pasukan Israel berkumpul di pangkalan militer tersebut, penyusup mendadak meledakkan sebuah bom. Terkait serangan ini, stasiun televisi Israel mengabarkan 2 warga Palestina bersenjata terlibat dalam serangan ke pangkalan militer Israel tersebut. Disebutkan pula bahwa serangan dari perlawanan itu mengakibatkan 4 tentara terluka.
Setelah insiden tersebut, 2 helikopter Israel langsung dikerahkan untuk mengevakuasi korban. Sementara untuk para penyusup tersebut berhasil kabur. Brigade Al-Quds dan Brigade Al-Qassam kembali bersatu melawan Zionis di lingkungan Al-Zaitun. 2 militan Palestina tersebut meledakkan kumpulan intelijen IDF dan menyerang 2 drone quadcopter Israel. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara dan seorang mayor elit dari pasukan khusus dilaporkan tewas. Dilansir dari Al-Mayadin pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigade Al-Qassam. Menurut Brigade Al-Qassam, operasi gabungan yang diluncurkan di lingkungan Al-Zaitun berhasil menciptakan kerugian besar, sebab pasukannya sukses meledakkan 2 drone canggih IDF sekaligus kumpulan intelijen Israel. Serangan dari perlawanan itu juga dibenarkan oleh militer Israel. Pasalnya sejumlah perwiranya tewas akibat serangan perlawanan di Gaza. Selain itu, seorang mayor elit dari pasukan khusus juga tewas akibat perang sengit tersebut. Namun militer Israel belum membeberkan identitas mayor yang tewas tersebut. Diketahui sebelumnya, Brigade Al-Qassam telah merilis bukti kekalahan Zionis di lingkungan Al-Zaitun. Dalam video, Brigade Al-Qassam menunjukkan puing-puing kendaraan Zionis yang hancur akibat perang. Perang darat dengan pasukan perlawanan kembali menjadi petaka bagi Zionis. Saat perang di tepi barat, Zionis masuk jebakan pasukan perlawanan pada Jumat 8 Maret 2024. Akibat jebakan bom tersebut, setidaknya terdapat 7 tentara Israel yang tewas dan terluka. Dilansir dari i24 News pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Menurut pengakuan IDF, pasukannya masuk jebakan perlawanan di tepi barat utara pada Jumat lalu. Pasalnya saat perang berlangsung, sebuah alat peledak diledakkan di dekat pasukan Zionis. Akibat ledakan tersebut, 7 tentara dilaporkan tewas dan terluka. Meski demikian, IDF mengklaim bahwa perlawanan masih memburu pasukan Zionis lainnya di wilayah tersebut. Bahkan pasukan perlawanan juga diklaim terus melakukan teror ke pasukan Zionis. Terkait hal ini, pasukan perlawanan belum memberikan keterangan lebih lanjut. Tiga brigade pasukan pertahanan Israel atau IDF mengalami kesulitan dalam perang dengan pasukan perlawanan. 3 brigade IDF tak bisa berkutik seusai terjebak di Khan Yunis, Gaza Selatan. Terlebih terowongan di wilayah tersebut tak habis-habis meski telah diledakkan berkali-kali. Dilansir dari tribunnews.com pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu dibenarkan oleh sejumlah media Israel. Pasalnya 3 brigade IDF, yakni Brigade Givati, Komando dan Korps Lapis Baja kini masih terjebak dan tak berdaya. Dalam sebuah laporan dijelaskan bahwa ketidakberdayaan tentara IDF itu lantaran pasukannya tidak bisa keluar dari pertempuran sengit di wilayah tersebut. Pasalnya ketiga brigade tentara IDF itu belum mampu mencapai kemajuan apapun, meskipun telah bertempur habis-habisan di Khan Yunis. Sebelumnya surat kabar berbahasa Ibrani Ma'arif melaporkan, tentara Israel telah mengalami kekalahan perlahan dan bertahap, terutama di jaringan terowongan Hamas yang tak ada habisnya di Khan Yunis dalam beberapa pekan terakhir. Selain itu, media Israel mengumumkan kalau tentara Israel menghadapi kekurangan amunisi dalam perang di perbatasan utara dan selatan wilayah pendudukan. Brigade Al-Qassam kembali merilis bukti kekalahan Zionis di Khan Yunis pada Sabtu 9 Maret 2024. Dalam video yang diunggah Brigade Al-Qassam, tampak kendaraan pasukan pertahanan Israel atau IDF telah menjadi rongsokan. Terlihat kendaraan Zionis itu hancur menjadi puing-puing seusai diserang Brigade Al-Qassam. Puing-puing kendaraan IDF itu juga berserakan di sejumlah titik di Khan Yunis. Dilansir dari Al-Mayadin, video tersebut merupakan hasil serangan dari pasukan perlawanan dalam beberapa hari terakhir. Dijelaskan pula bahwa kekalahan Zionis itu juga menjadi bahan tertawaan pasukan perlawanan.
Pasukan Zionis mulai kehabisan amunisi perang akibat Laut Merah diblokade oleh kelompok Houthi. Setelah terdesak di medan perang, Zionis kini mulai merengek meminta kiriman amunisi kepada Amerika Serikat. Selain itu, IDF juga terpaksa menggunakan tank tua untuk perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com pada Minggu 10 Maret 2024, kondisi tersebut diungkapkan oleh koresponden media Israel Carmela Menashe. Pasalnya blokade Houthi di Laut Merah sukses membuat IDF kekurangan amunisi dan pasokan dalam gudang senjatanya. Akibat kondisi tersebut, pasukan Zionis telah berulang kali mengeluh. Perwakilan Israel juga telah mengunjungi Departemen Luar Negeri dan Pertahanan Amerika Serikat untuk mencari bantuan. Di sisi lain, tentara IDF harus menghemat amunisi yang ada karena kekurangan persediaan tersebut. Bahkan Zionis juga terpaksa menggunakan kendaraan lapis baja yang berusia tua akibat krisis amunisi itu, termasuk tank dan juga pengangkut personel lapis baja. Pasukan pendudukan Israel telah menghancurkan sejumlah masjid di Jalur Gaza sejak operasi darat dilakukan pada Oktober 2023. Bukti penghancuran salah satu masjid pun diunggah sendiri oleh IDF. Hal ini diketahui setelah video itu diunggah oleh akun X Quds News Network pada Jumat 8 Maret 2024. Menurut keterangan, bukti itu diunggah secara terbuka oleh seorang sersan Israel di akun Instagramnya. Video itu menunjukkan penembakan dan penghancuran menara masjid di Gaza. Dalam hitungan detik, menara tersebut tak berbentuk. Detik-detik penghancuran bangunan ini diunggah diduga karena tentara Israel bosan. Diketahui IDF yang berperang di Gaza memang beberapa kali mengunggah video di media sosial yang mendokumentasikan penghancuran gedung-gedung. Beberapa klip tersebut bahkan dipamerkan dalam presentasi Afrika Selatan di Mahkamah Internasional bulan lalu sebagai bukti genosida. Mereka juga beberapa kali memvideo aksi penjarahan makanan. IDF mengambil apapun yang mereka bisa dapatkan dari rumah warga Palestina yang terpaksa mengungsi. Allah. Zionis kembali kecolongan pada Jumat 8 Maret 2024. Sejumlah penyusup dari perlawanan Palestina menyergap pangkalan militer IDF di barat laut tepi barat. Para penyusup itu pun dilaporkan berhasil kabur setelah meledakkan bom dan melukai 4 tentara. Dilansir dari Pars Today pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh sumber-sumber media rezim Zionis. Pasalnya sejumlah orang tak dikenal melancarkan serangan ke sebuah pangkalan militer Israel di distrik Homs di barat laut tepi barat. Ketika pasukan Israel berkumpul di pangkalan militer tersebut, penyusup mendadak meledakkan sebuah bom. Terkait serangan ini, stasiun televisi Israel mengabarkan 2 warga Palestina bersenjata terlibat dalam serangan ke pangkalan militer Israel tersebut. Disebutkan pula bahwa serangan dari perlawanan itu mengakibatkan 4 tentara terluka.
Setelah insiden tersebut, 2 helikopter Israel langsung dikerahkan untuk mengevakuasi korban. Sementara untuk para penyusup tersebut berhasil kabur. Brigade Al-Quds dan Brigade Al-Qassam kembali bersatu melawan Zionis di lingkungan Al-Zaitun. 2 militan Palestina tersebut meledakkan kumpulan intelijen IDF dan menyerang 2 drone quadcopter Israel. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara dan seorang mayor elit dari pasukan khusus dilaporkan tewas. Dilansir dari Al-Mayadin pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigade Al-Qassam. Menurut Brigade Al-Qassam, operasi gabungannya diluncurkan di lingkungan Al-Zaitun berhasil menciptakan kerugian besar, sebab pasukannya sukses meledakkan 2 drone canggih IDF sekaligus kumpulan intelijen Israel. Serangan dari perlawanan itu juga dibenarkan oleh militer Israel. Pasalnya sejumlah perwiranya tewas akibat serangan perlawanan di Gaza. Selain itu, seorang mayor elit dari pasukan khusus juga tewas akibat perang sengit tersebut. Namun militer Israel belum membeberkan identitas mayor yang tewas tersebut. Diketahui sebelumnya, Brigade Al-Qassam telah merilis bukti kekalahan Zionis di lingkungan Al-Zaitun. Dalam video, Brigade Al-Qassam menunjukkan puing-puing kendaraan Zionis yang hancur akibat perang. Perang darat dengan pasukan perlawanan kembali menjadi petaka bagi Zionis. Saat perang di tepi barat, Zionis masuk jebakan pasukan perlawanan pada Jumat 8 Maret 2024. Akibat jebakan bom tersebut, setidaknya terdapat 7 tentara Israel yang tewas dan terluka. Dilansir dari i24 News pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Menurut pengakuan IDF, pasukannya masuk jebakan perlawanan di tepi barat utara pada Jumat lalu. Pasalnya saat perang berlangsung, sebuah alat peledak diledakkan di dekat pasukan Zionis. Akibat ledakan tersebut, 7 tentara dilaporkan tewas dan terluka. Meski demikian, IDF mengklaim bahwa perlawanan masih memburu pasukan Zionis lainnya di wilayah tersebut. Bahkan pasukan perlawanan juga diklaim terus melakukan teror ke pasukan Zionis. Terkait hal ini, pasukan perlawanan belum memberikan keterangan lebih lanjut. Tiga brigade pasukan pertahanan Israel atau IDF mengalami kesulitan dalam perang dengan pasukan perlawanan. 3 brigade IDF tak bisa berkutik seusai terjebak di Khan Yunis, Gaza Selatan. Terlebih terowongan di wilayah tersebut tak habis-habis meski telah diledakkan berkali-kali. Dilansir dari tribunnews.com pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu dibenarkan oleh sejumlah media Israel. Pasalnya 3 brigade IDF, yakni Brigade Givati, Komando dan Korps Lapis Baja kini masih terjebak dan tak berdaya. Dalam sebuah laporan dijelaskan bahwa ketidakberdayaan tentara IDF itu lantaran pasukannya tidak bisa keluar dari pertempuran sengit di wilayah tersebut. Pasalnya ketiga brigade tentara IDF itu belum mampu mencapai kemajuan apapun, meskipun telah bertempur habis-habisan di Khan Yunis. Sebelumnya surat kabar berbahasa Ibrani Ma'arif melaporkan, tentara Israel telah mengalami kekalahan perlahan dan bertahap, terutama di jaringan terowongan Hamas yang tak ada habisnya di Khan Yunis dalam beberapa pekan terakhir. Selain itu, media Israel mengumumkan kalau tentara Israel menghadapi kekurangan amunisi dalam perang di perbatasan utara dan selatan wilayah pendudukan. Brigade Al-Qassam kembali merilis bukti kekalahan Zionis di Khan Yunis pada Sabtu 9 Maret 2024. Dalam video yang diunggah Brigade Al-Qassam, tampak kendaraan pasukan pertahanan Israel atau IDF telah menjadi rongsokan. Terlihat kendaraan Zionis itu hancur menjadi puing-puing seusai diserang Brigade Al-Qassam. Puing-puing kendaraan IDF itu juga berserakan di sejumlah titik di Khan Yunis. Dilansir dari Al-Mayadin, video tersebut merupakan hasil serangan dari pasukan perlawanan dalam beberapa hari terakhir. Dijelaskan pula bahwa kekalahan Zionis itu juga menjadi bahan tertawaan pasukan perlawanan.
Pasukan Zionis mulai kehabisan amunisi perang akibat Laut Merah diblokade oleh kelompok Houthi. Setelah terdesak di medan perang, Zionis kini mulai merengek meminta kiriman amunisi kepada Amerika Serikat. Selain itu, IDF juga terpaksa menggunakan tank tua untuk perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com pada Minggu 10 Maret 2024, kondisi tersebut diungkapkan oleh koresponden media Israel Carmela Menashe. Pasalnya blokade Houthi di Laut Merah sukses membuat IDF kekurangan amunisi dan pasokan dalam gudang senjatanya. Akibat kondisi tersebut, pasukan Zionis telah berulang kali mengeluh. Perwakilan Israel juga telah mengunjungi Departemen Luar Negeri dan Pertahanan Amerika Serikat untuk mencari bantuan. Di sisi lain, tentara IDF harus menghemat amunisi yang ada karena kekurangan persediaan tersebut. Bahkan Zionis juga terpaksa menggunakan kendaraan lapis baja yang berusia tua akibat krisis amunisi itu, termasuk tank dan juga pengangkut personel lapis baja. Pasukan pendudukan Israel telah menghancurkan sejumlah masjid di Jalur Gaza sejak operasi darat dilakukan pada Oktober 2023. Bukti penghancuran salah satu masjid pun diunggah sendiri oleh IDF. Hal ini diketahui setelah video itu diunggah oleh akun X Quds News Network pada Jumat 8 Maret 2024. Menurut keterangan, bukti itu diunggah secara terbuka oleh seorang sersan Israel di akun Instagramnya. Video itu menunjukkan penembakan dan penghancuran menara masjid di Gaza. Dalam hitungan detik, menara tersebut tak berbentuk. Detik-detik penghancuran bangunan ini diunggah diduga karena tentara Israel bosan. Diketahui IDF yang berperang di Gaza memang beberapa kali mengunggah video di media sosial yang mendokumentasikan penghancuran gedung-gedung. Beberapa klip tersebut bahkan dipamerkan dalam presentasi Afrika Selatan di Mahkamah Internasional bulan lalu sebagai bukti genosida. Mereka juga beberapa kali memvideo aksi penjarahan makanan. IDF mengambil apapun yang mereka bisa dapatkan dari rumah warga Palestina yang terpaksa mengungsi. Allah. Zionis kembali kecolongan pada Jumat 8 Maret 2024. Sejumlah penyusup dari perlawanan Palestina menyergap pangkalan militer IDF di barat laut tepi barat. Para penyusup itu pun dilaporkan berhasil kabur setelah meledakkan bom dan melukai 4 tentara. Dilansir dari Pars Today pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh sumber-sumber media rezim Zionis. Pasalnya sejumlah orang tak dikenal melancarkan serangan ke sebuah pangkalan militer Israel di distrik Homs di barat laut tepi barat. Ketika pasukan Israel berkumpul di pangkalan militer tersebut, penyusup mendadak meledakkan sebuah bom. Terkait serangan ini, stasiun televisi Israel mengabarkan 2 warga Palestina bersenjata terlibat dalam serangan ke pangkalan militer Israel tersebut. Disebutkan pula bahwa serangan dari perlawanan itu mengakibatkan 4 tentara terluka.
Setelah insiden tersebut, 2 helikopter Israel langsung dikerahkan untuk mengevakuasi korban. Sementara untuk para penyusup tersebut berhasil kabur. Brigade Al-Quds dan Brigade Al-Qassam kembali bersatu melawan Zionis di lingkungan Al-Zaitun. 2 militan Palestina tersebut meledakkan kumpulan intelijen IDF dan menyerang 2 drone quadcopter Israel. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara dan seorang mayor elit dari pasukan khusus dilaporkan tewas. Dilansir dari Al-Mayadin pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigade Al-Qassam. Menurut Brigade Al-Qassam, operasi gabungannya diluncurkan di lingkungan Al-Zaitun berhasil menciptakan kerugian besar, sebab pasukannya sukses meledakkan 2 drone canggih IDF sekaligus kumpulan intelijen Israel. Serangan dari perlawanan itu juga dibenarkan oleh militer Israel. Pasalnya sejumlah perwiranya tewas akibat serangan perlawanan di Gaza. Selain itu, seorang mayor elit dari pasukan khusus juga tewas akibat perang sengit tersebut. Namun militer Israel belum membeberkan identitas mayor yang tewas tersebut. Diketahui sebelumnya, Brigade Al-Qassam telah merilis bukti kekalahan Zionis di lingkungan Al-Zaitun. Dalam video, Brigade Al-Qassam menunjukkan puing-puing kendaraan Zionis yang hancur akibat perang. Perang darat dengan pasukan perlawanan kembali menjadi petaka bagi Zionis. Saat perang di tepi barat, Zionis masuk jebakan pasukan perlawanan pada Jumat 8 Maret 2024. Akibat jebakan bom tersebut, setidaknya terdapat 7 tentara Israel yang tewas dan terluka. Dilansir dari i24 News pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Menurut pengakuan IDF, pasukannya masuk jebakan perlawanan di tepi barat utara pada Jumat lalu. Pasalnya saat perang berlangsung, sebuah alat peledak diledakkan di dekat pasukan Zionis. Akibat ledakan tersebut, 7 tentara dilaporkan tewas dan terluka. Meski demikian, IDF mengklaim bahwa perlawanan masih memburu pasukan Zionis lainnya di wilayah tersebut. Bahkan pasukan perlawanan juga diklaim terus melakukan teror ke pasukan Zionis. Terkait hal ini, pasukan perlawanan belum memberikan keterangan lebih lanjut. Tiga brigade pasukan pertahanan Israel atau IDF mengalami kesulitan dalam perang dengan pasukan perlawanan. 3 brigade IDF tak bisa berkutik seusai terjebak di Khan Yunis, Gaza Selatan. Terlebih terowongan di wilayah tersebut tak habis-habis meski telah diledakkan berkali-kali. Dilansir dari Tribunnews.com pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu dibenarkan oleh sejumlah media Israel. Pasalnya 3 brigade IDF, yakni Brigade Givati, Komando dan Korps Lapis Baja kini masih terjebak dan tak berdaya. Dalam sebuah laporan dijelaskan bahwa ketidakberdayaan tentara IDF itu lantaran pasukannya tidak bisa keluar dari pertempuran sengit di wilayah tersebut. Pasalnya ketiga brigade tentara IDF itu belum mampu mencapai kemajuan apapun, meskipun telah bertempur habis-habisan di Khan Yunis. Sebelumnya surat kabar berbahasa Ibrani Ma'arif melaporkan, tentara Israel telah mengalami kekalahan perlahan dan bertahap, terutama di jaringan terowongan Hamas yang tak ada habisnya di Khan Yunis dalam beberapa pekan terakhir. Selain itu, media Israel mengumumkan kalau tentara Israel menghadapi kekurangan amunisi dalam perang di perbatasan utara dan selatan wilayah pendudukan. Brigade Al-Qassam kembali merilis bukti kekalahan Zionis di Khan Yunis pada Sabtu 9 Maret 2024. Dalam video yang diunggah Brigade Al-Qassam, tampak kendaraan pasukan pertahanan Israel atau IDF telah menjadi rongsokan. Terlihat kendaraan Zionis itu hancur menjadi puing-puing seusai diserang Brigade Al-Qassam. Puing-puing kendaraan IDF itu juga berserakan di sejumlah titik di Khan Yunis. Dilansir dari Al-Mayadin, video tersebut merupakan hasil serangan dari pasukan perlawanan dalam beberapa hari terakhir. Dijelaskan pula bahwa kekalahan Zionis itu juga menjadi bahan tertawaan pasukan perlawanan.
Pasukan Zionis mulai kehabisan amunisi perang akibat Laut Merah diblokade oleh kelompok Houthi. Setelah terdesak di medan perang, Zionis kini mulai merengek meminta kiriman amunisi kepada Amerika Serikat. Selain itu, IDF juga terpaksa menggunakan tank tua untuk perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com pada Minggu 10 Maret 2024, kondisi tersebut diungkapkan oleh koresponden media Israel Carmela Menashe. Pasalnya blokade Houthi di Laut Merah sukses membuat IDF kekurangan amunisi dan pasokan dalam gudang senjatanya. Akibat kondisi tersebut, pasukan Zionis telah berulang kali mengeluh. Perwakilan Israel juga telah mengunjungi Departemen Luar Negeri dan Pertahanan Amerika Serikat untuk mencari bantuan. Di sisi lain, tentara IDF harus menghemat amunisi yang ada karena kekurangan persediaan tersebut. Bahkan Zionis juga terpaksa menggunakan kendaraan lapis baja yang berusia tua akibat krisis amunisi itu, termasuk tank dan juga pengangkut personel lapis baja. Pasukan pendudukan Israel telah menghancurkan sejumlah masjid di Jalur Gaza sejak operasi darat dilakukan pada Oktober 2023. Bukti penghancuran salah satu masjid pun diunggah sendiri oleh IDF. Hal ini diketahui setelah video itu diunggah oleh akun X Quds News Network pada Jumat 8 Maret 2024. Menurut keterangan, bukti itu diunggah secara terbuka oleh seorang sersan Israel di akun Instagramnya. Video itu menunjukkan penembakan dan penghancuran menara masjid di Gaza. Dalam hitungan detik, menara tersebut tak berbentuk. Detik-detik penghancuran bangunan ini diunggah diduga karena tentara Israel bosan. Diketahui IDF yang berperang di Gaza memang beberapa kali mengunggah video di media sosial yang mendokumentasikan penghancuran gedung-gedung. Beberapa klip tersebut bahkan dipamerkan dalam presentasi Afrika Selatan di Mahkamah Internasional bulan lalu sebagai bukti genosida. Mereka juga beberapa kali memvideo aksi penjarahan makanan. IDF mengambil apapun yang mereka bisa dapatkan dari rumah warga Palestina yang terpaksa mengungsi. Allah. Zionis kembali kecolongan pada Jumat 8 Maret 2024. Sejumlah penyusup dari perlawanan Palestina menyergap pangkalan militer IDF di barat laut tepi barat. Para penyusup itu pun dilaporkan berhasil kabur setelah meledakkan bom dan melukai 4 tentara. Dilansir dari Pers Today pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh sumber-sumber media rezim Zionis. Pasalnya sejumlah orang tak dikenal melancarkan serangan ke sebuah pangkalan militer Israel di distrik Homs di barat laut tepi barat. Ketika pasukan Israel berkumpul di pangkalan militer tersebut, penyusup mendadak meledakkan sebuah bom. Terkait serangan ini, stasiun televisi Israel mengabarkan 2 warga Palestina bersenjata terlibat dalam serangan ke pangkalan militer Israel tersebut. Disebutkan pula bahwa serangan dari perlawanan itu mengakibatkan 4 tentara terluka.
Setelah insiden tersebut, 2 helikopter Israel langsung dikerahkan untuk mengevakuasi korban. Sementara untuk para penyusup tersebut berhasil kabur. Brigade Al-Quds dan Brigade Al-Qassam kembali bersatu melawan Zionis di lingkungan Al-Zaitun. 2 militan Palestina tersebut meledakkan kumpulan intelijen IDF dan menyerang 2 drone quadcopter Israel. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara dan seorang mayor elit dari pasukan khusus dilaporkan tewas. Dilansir dari Al-Mayadin pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigade Al-Qassam. Menurut Brigade Al-Qassam, operasi gabungannya diluncurkan di lingkungan Al-Zaitun berhasil menciptakan kerugian besar, sebab pasukannya sukses meledakkan 2 drone canggih IDF sekaligus kumpulan intelijen Israel. Serangan dari perlawanan itu juga dibenarkan oleh militer Israel. Pasalnya sejumlah perwiranya tewas akibat serangan perlawanan di Gaza. Selain itu, seorang mayor elit dari pasukan khusus juga tewas akibat perang sengit tersebut. Namun militer Israel belum membeberkan identitas mayor yang tewas tersebut. Diketahui sebelumnya, Brigade Al-Qassam telah merilis bukti kekalahan Zionis di lingkungan Al-Zaitun. Dalam video, Brigade Al-Qassam menunjukkan puing-puing kendaraan Zionis yang hancur akibat perang. Perang darat dengan pasukan perlawanan kembali menjadi petaka bagi Zionis. Saat perang di tepi barat, Zionis masuk jebakan pasukan perlawanan pada Jumat 8 Maret 2024. Akibat jebakan bom tersebut, setidaknya terdapat 7 tentara Israel yang tewas dan terluka. Dilansir dari i24 News pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Menurut pengakuan IDF, pasukannya masuk jebakan perlawanan di tepi barat utara pada Jumat lalu. Pasalnya saat perang berlangsung, sebuah alat peledak diledakkan di dekat pasukan Zionis. Akibat ledakan tersebut, 7 tentara dilaporkan tewas dan terluka. Meski demikian, IDF mengklaim bahwa perlawanan masih memburu pasukan Zionis lainnya di wilayah tersebut. Bahkan pasukan perlawanan juga diklaim terus melakukan teror ke pasukan Zionis. Terkait hal ini, pasukan perlawanan belum memberikan keterangan lebih lanjut. Tiga brigade pasukan pertahanan Israel atau IDF mengalami kesulitan dalam perang dengan pasukan perlawanan. 3 brigade IDF tak bisa berkutik seusai terjebak di Khan Yunis, Gaza Selatan. Terlebih terowongan di wilayah tersebut tak habis-habis meski telah diledakkan berkali-kali. Dilansir dari tribunnews.com pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu dibenarkan oleh sejumlah media Israel. Pasalnya 3 brigade IDF, yakni Brigade Givati, Komando dan Korps Lapis Baja kini masih terjebak dan tak berdaya. Dalam sebuah laporan dijelaskan bahwa ketidakberdayaan tentara IDF itu lantaran pasukannya tidak bisa keluar dari pertempuran sengit di wilayah tersebut. Pasalnya ketiga brigade tentara IDF itu belum mampu mencapai kemajuan apapun, meskipun telah bertempur habis-habisan di Khan Yunis. Sebelumnya surat kabar berbahasa Ibrani Ma'arif melaporkan, tentara Israel telah mengalami kekalahan perlahan dan bertahap, terutama di jaringan terowongan Hamas yang tak ada habisnya di Khan Yunis dalam beberapa pekan terakhir. Selain itu, media Israel mengumumkan kalau tentara Israel menghadapi kekurangan amunisi dalam perang di perbatasan utara dan selatan wilayah pendudukan. Brigade Al-Qassam kembali merilis bukti kekalahan Zionis di Khan Yunis pada Sabtu 9 Maret 2024. Dalam video yang diunggah Brigade Al-Qassam, tampak kendaraan pasukan pertahanan Israel atau IDF telah menjadi rongsokan. Terlihat kendaraan Zionis itu hancur menjadi puing-puing seusai diserang Brigade Al-Qassam. Puing-puing kendaraan IDF itu juga berserakan di sejumlah titik di Khan Yunis. Dilansir dari Al-Mayadin, video tersebut merupakan hasil serangan dari pasukan perlawanan dalam beberapa hari terakhir. Dijelaskan pula bahwa kekalahan Zionis itu juga menjadi bahan tertawaan pasukan perlawanan.
Pasukan Zionis mulai kehabisan amunisi perang akibat Laut Merah diblokade oleh kelompok Houthi. Setelah terdesak di medan perang, Zionis kini mulai merengek meminta kiriman amunisi kepada Amerika Serikat. Selain itu, IDF juga terpaksa menggunakan tank tua untuk perang di Gaza. Dilansir dari Tribunnews.com pada Minggu 10 Maret 2024, kondisi tersebut diungkapkan oleh koresponden media Israel Carmela Menashe. Pasalnya blokade Houthi di Laut Merah sukses membuat IDF kekurangan amunisi dan pasokan dalam gudang senjatanya. Akibat kondisi tersebut, pasukan Zionis telah berulang kali mengeluh. Perwakilan Israel juga telah mengunjungi Departemen Luar Negeri dan Pertahanan Amerika Serikat untuk mencari bantuan. Di sisi lain, tentara IDF harus menghemat amunisi yang ada karena kekurangan persediaan tersebut. Bahkan Zionis juga terpaksa menggunakan kendaraan lapis baja yang berusia tua akibat krisis amunisi itu, termasuk tank dan juga pengangkut personel lapis baja. Pasukan pendudukan Israel telah menghancurkan sejumlah masjid di Jalur Gaza sejak operasi darat dilakukan pada Oktober 2023. Bukti penghancuran salah satu masjid pun diunggah sendiri oleh IDF. Hal ini diketahui setelah video itu diunggah oleh akun X Quds News Network pada Jumat 8 Maret 2024. Menurut keterangan, bukti itu diunggah secara terbuka oleh seorang sersan Israel di akun Instagramnya. Video itu menunjukkan penembakan dan penghancuran menara masjid di Gaza. Dalam hitungan detik, menara tersebut tak berbentuk. Detik-detik penghancuran bangunan ini diunggah diduga karena tentara Israel bosan. Diketahui IDF yang berperang di Gaza memang beberapa kali mengunggah video di media sosial yang mendokumentasikan penghancuran gedung-gedung. Beberapa klip tersebut bahkan dipamerkan dalam presentasi Afrika Selatan di Mahkamah Internasional bulan lalu sebagai bukti genosida. Mereka juga beberapa kali memvideo aksi penjarahan makanan. IDF mengambil apapun yang mereka bisa dapatkan dari rumah warga Palestina yang terpaksa mengungsi. Allah. Zionis kembali kecolongan pada Jumat 8 Maret 2024. Sejumlah penyusup dari perlawanan Palestina menyergap pangkalan militer IDF di barat laut tepi barat. Para penyusup itu pun dilaporkan berhasil kabur setelah meledakkan bom dan melukai 4 tentara. Dilansir dari Pars Today pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh sumber-sumber media rezim Zionis. Pasalnya sejumlah orang tak dikenal melancarkan serangan ke sebuah pangkalan militer Israel di distrik Homs di barat laut tepi barat. Ketika pasukan Israel berkumpul di pangkalan militer tersebut, penyusup mendadak meledakkan sebuah bom. Terkait serangan ini, stasiun televisi Israel mengabarkan 2 warga Palestina bersenjata terlibat dalam serangan ke pangkalan militer Israel tersebut. Disebutkan pula bahwa serangan dari perlawanan itu mengakibatkan 4 tentara terluka.
Setelah insiden tersebut, 2 helikopter Israel langsung dikerahkan untuk mengevakuasi korban. Sementara untuk para penyusup tersebut berhasil kabur. Brigade Al-Quds dan Brigade Al-Qassam kembali bersatu melawan Zionis di lingkungan Al-Zaitun. 2 militan Palestina tersebut meledakkan kumpulan intelijen IDF dan menyerang 2 drone quadcopter Israel. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara dan seorang mayor elit dari pasukan khusus dilaporkan tewas. Dilansir dari Al-Mayadin pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigade Al-Qassam. Menurut Brigade Al-Qassam, operasi gabungan yang diluncurkan di lingkungan Al-Zaitun berhasil menciptakan kerugian besar, sebab pasukannya sukses meledakkan 2 drone canggih IDF sekaligus kumpulan intelijen Israel. Serangan dari perlawanan itu juga dibenarkan oleh militer Israel. Pasalnya sejumlah perwiranya tewas akibat serangan perlawanan di Gaza. Selain itu, seorang mayor elit dari pasukan khusus juga tewas akibat perang sengit tersebut. Namun militer Israel belum membeberkan identitas mayor yang tewas tersebut. Diketahui sebelumnya, Brigade Al-Qassam telah merilis bukti kekalahan Zionis di lingkungan Al-Zaitun. Dalam video, Brigade Al-Qassam menunjukkan puing-puing kendaraan Zionis yang hancur akibat perang. Perang darat dengan pasukan perlawanan kembali menjadi petaka bagi Zionis. Saat perang di tepi barat, Zionis masuk jebakan pasukan perlawanan pada Jumat 8 Maret 2024. Akibat jebakan bom tersebut, setidaknya terdapat 7 tentara Israel yang tewas dan terluka. Dilansir dari i24 News pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Menurut pengakuan IDF, pasukannya masuk jebakan perlawanan di tepi barat utara pada Jumat lalu. Pasalnya saat perang berlangsung, sebuah alat peledak diledakkan di dekat pasukan Zionis. Akibat ledakan tersebut, 7 tentara dilaporkan tewas dan terluka. Meski demikian, IDF mengklaim bahwa perlawanan masih memburu pasukan Zionis lainnya di wilayah tersebut. Bahkan pasukan perlawanan juga diklaim terus melakukan teror ke pasukan Zionis. Terkait hal ini, pasukan perlawanan belum memberikan keterangan lebih lanjut. Tiga brigade pasukan pertahanan Israel atau IDF mengalami kesulitan dalam perang dengan pasukan perlawanan. 3 brigade IDF tak bisa berkutik seusai terjebak di Khan Yunis, Gaza Selatan. Terlebih terowongan di wilayah tersebut tak habis-habis meski telah diledakkan berkali-kali. Dilansir dari tribunnews.com pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu dibenarkan oleh sejumlah media Israel. Pasalnya 3 brigade IDF, yakni Brigade Givati, Komando dan Korps Lapis Baja kini masih terjebak dan tak berdaya. Dalam sebuah laporan dijelaskan bahwa ketidakberdayaan tentara IDF itu lantaran pasukannya tidak bisa keluar dari pertempuran sengit di wilayah tersebut. Pasalnya ketiga brigade tentara IDF itu belum mampu mencapai kemajuan apapun, meskipun telah bertempur habis-habisan di Khan Yunis. Sebelumnya surat kabar berbahasa Ibrani Ma'arif melaporkan, tentara Israel telah mengalami kekalahan perlahan dan bertahap, terutama di jaringan terowongan Hamas yang tak ada habisnya di Khan Yunis dalam beberapa pekan terakhir. Selain itu, media Israel mengumumkan kalau tentara Israel menghadapi kekurangan amunisi dalam perang di perbatasan utara dan selatan wilayah pendudukan. Brigade Al-Qassam kembali merilis bukti kekalahan Zionis di Khan Yunis pada Sabtu 9 Maret 2024. Dalam video yang diunggah Brigade Al-Qassam, tampak kendaraan pasukan pertahanan Israel atau IDF telah menjadi rongsokan. Terlihat kendaraan Zionis itu hancur menjadi puing-puing seusai diserang Brigade Al-Qassam. Puing-puing kendaraan IDF itu juga berserakan di sejumlah titik di Khan Yunis. Dilansir dari Al-Mayadin, video tersebut merupakan hasil serangan dari pasukan perlawanan dalam beberapa hari terakhir. Dijelaskan pula bahwa kekalahan Zionis itu juga menjadi bahan tertawaan pasukan perlawanan.
Pasukan Zionis mulai kehabisan amunisi perang akibat Laut Merah diblokade oleh kelompok Houthi. Setelah terdesak di medan perang, Zionis kini mulai merengek meminta kiriman amunisi kepada Amerika Serikat. Selain itu, IDF juga terpaksa menggunakan tank tua untuk perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com pada Minggu 10 Maret 2024, kondisi tersebut diungkapkan oleh koresponden media Israel Carmela Menashe. Pasalnya blokade Houthi di Laut Merah sukses membuat IDF kekurangan amunisi dan pasokan dalam gudang senjatanya. Akibat kondisi tersebut, pasukan Zionis telah berulang kali mengeluh. Perwakilan Israel juga telah mengunjungi Departemen Luar Negeri dan Pertahanan Amerika Serikat untuk mencari bantuan. Di sisi lain, tentara IDF harus menghemat amunisi yang ada karena kekurangan persediaan tersebut. Bahkan Zionis juga terpaksa menggunakan kendaraan lapis baja yang berusia tua akibat krisis amunisi itu, termasuk tank dan juga pengangkut personel lapis baja. Pasukan pendudukan Israel telah menghancurkan sejumlah masjid di Jalur Gaza sejak operasi darat dilakukan pada Oktober 2023. Bukti penghancuran salah satu masjid pun diunggah sendiri oleh IDF. Hal ini diketahui setelah video itu diunggah oleh akun X Quds News Network pada Jumat 8 Maret 2024. Menurut keterangan, bukti itu diunggah secara terbuka oleh seorang sersan Israel di akun Instagramnya. Video itu menunjukkan penembakan dan penghancuran menara masjid di Gaza. Dalam hitungan detik, menara tersebut tak berbentuk. Detik-detik penghancuran bangunan ini diunggah diduga karena tentara Israel bosan. Diketahui IDF yang berperang di Gaza memang beberapa kali mengunggah video di media sosial yang mendokumentasikan penghancuran gedung-gedung. Beberapa klip tersebut bahkan dipamerkan dalam presentasi Afrika Selatan di Mahkamah Internasional bulan lalu sebagai bukti genosida. Mereka juga beberapa kali memvideo aksi penjarahan makanan. IDF mengambil apapun yang mereka bisa dapatkan dari rumah warga Palestina yang terpaksa mengungsi. Allah. Zionis kembali kecolongan pada Jumat 8 Maret 2024. Sejumlah penyusup dari perlawanan Palestina menyergap pangkalan militer IDF di barat laut tepi barat. Para penyusup itu pun dilaporkan berhasil kabur setelah meledakkan bom dan melukai 4 tentara. Dilansir dari Pars Today pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh sumber-sumber media rezim Zionis. Pasalnya sejumlah orang tak dikenal melancarkan serangan ke sebuah pangkalan militer Israel di distrik Homs di barat laut tepi barat. Ketika pasukan Israel berkumpul di pangkalan militer tersebut, penyusup mendadak meledakkan sebuah bom. Terkait serangan ini, stasiun televisi Israel mengabarkan 2 warga Palestina bersenjata terlibat dalam serangan ke pangkalan militer Israel tersebut. Disebutkan pula bahwa serangan dari perlawanan itu mengakibatkan 4 tentara terluka.
Setelah insiden tersebut, 2 helikopter Israel langsung dikerahkan untuk mengevakuasi korban. Sementara untuk para penyusup tersebut berhasil kabur. Brigade Al-Quds dan Brigade Al-Qassam kembali bersatu melawan Zionis di lingkungan Al-Zaitun. 2 militan Palestina tersebut meledakkan kumpulan intelijen IDF dan menyerang 2 drone kuat Qatar Israel. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara dan seorang mayor elit dari pasukan khusus dilaporkan tewas. Dilansir dari Al-Mayadin pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigade Al-Qassam. Menurut Brigade Al-Qassam, operasi gabungan yang diluncurkan di lingkungan Al-Zaitun berhasil menciptakan kerugian besar, sebab pasukannya sukses meledakkan 2 drone canggih IDF sekaligus kumpulan intelijen Israel. Serangan dari perlawanan itu juga dibenarkan oleh militer Israel. Pasalnya sejumlah perwiranya tewas akibat serangan perlawanan di Gaza. Selain itu, seorang mayor elit dari pasukan khusus juga tewas akibat perang sengit tersebut. Namun militer Israel belum membeberkan identitas mayor yang tewas tersebut. Diketahui sebelumnya, Brigade Al-Qassam telah merilis bukti kekalahan Zionis di lingkungan Al-Zaitun. Dalam video, Brigade Al-Qassam menunjukkan puing-puing kendaraan Zionis yang hancur akibat perang. Perang darat dengan pasukan perlawanan kembali menjadi petaka bagi Zionis. Saat perang di tepi barat, Zionis masuk jebakan pasukan perlawanan pada Jumat 8 Maret 2024. Akibat jebakan bom tersebut, setidaknya terdapat 7 tentara Israel yang tewas dan terluka. Dilansir dari i24 News pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Menurut pengakuan IDF, pasukannya masuk jebakan perlawanan di tepi barat utara pada Jumat lalu. Pasalnya saat perang berlangsung, sebuah alat peledak diledakkan di dekat pasukan Zionis. Akibat ledakan tersebut, 7 tentara dilaporkan tewas dan terluka. Meski demikian, IDF mengklaim bahwa perlawanan masih memburu pasukan Zionis lainnya di wilayah tersebut. Bahkan pasukan perlawanan juga diklaim terus melakukan teror ke pasukan Zionis. Terkait hal ini, pasukan perlawanan belum memberikan keterangan lebih lanjut. Tiga brigade pasukan pertahanan Israel atau IDF mengalami kesulitan dalam perang dengan pasukan perlawanan. 3 brigade IDF tak bisa berkutik seusai terjebak di Khan Yunis, Gaza Selatan. Terlebih terowongan di wilayah tersebut tak habis-habis meski telah diledakkan berkali-kali. Dilansir dari tribunnews.com pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu dibenarkan oleh sejumlah media Israel. Hasilnya 3 brigade IDF, yakni Brigade Givati, Komando dan Korps Lapis Baja kini masih terjebak dan tak berdaya. Dalam sebuah laporan dijelaskan bahwa ketidakberdayaan tentara IDF itu lantaran pasukannya tidak bisa keluar dari pertempuran sengit di wilayah tersebut. Pasalnya ketiga brigade tentara IDF itu belum mampu mencapai kemajuan apapun, meskipun telah bertempur habis-habisan di Khan Yunis. Sebelumnya surat kabar berbahasa Ibrani Ma'arif melaporkan, tentara Israel telah mengalami kekalahan perlahan dan bertahap, terutama di jaringan terowongan Hamas yang tak ada habisnya di Khan Yunis dalam beberapa pekan terakhir. Selain itu, media Israel mengumumkan kalau tentara Israel menghadapi kekurangan amunisi dalam perang di perbatasan utara dan selatan wilayah pendudukan. Brigade Al-Qassam kembali merilis bukti kekalahan Zionis di Khan Yunis pada Sabtu 9 Maret 2024. Dalam video yang diunggah Brigade Al-Qassam, tampak kendaraan pasukan pertahanan Israel atau IDF telah menjadi rongsokan. Terlihat kendaraan Zionis itu hancur menjadi puing-puing seusai diserang Brigade Al-Qassam. Puing-puing kendaraan IDF itu juga berserakan di sejumlah titik di Khan Yunis. Dilansir dari Al-Mayadin, video tersebut merupakan hasil serangan dari pasukan perlawanan dalam beberapa hari terakhir. Dijelaskan pula bahwa kekalahan Zionis itu juga menjadi bahan tertawaan pasukan perlawanan.
Pasukan Zionis mulai kehabisan amunisi perang akibat Laut Merah diblokade oleh kelompok Houthi. Setelah terdesak di medan perang, Zionis kini mulai merengek meminta kiriman amunisi kepada Amerika Serikat. Selain itu, IDF juga terpaksa menggunakan tank tua untuk perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com pada Minggu 10 Maret 2024, kondisi tersebut diungkapkan oleh koresponden media Israel Carmela Menashe. Pasalnya blokade Houthi di Laut Merah sukses membuat IDF kekurangan amunisi dan pasokan dalam gudang senjatanya. Akibat kondisi tersebut, pasukan Zionis telah berulang kali mengeluh. Perwakilan Israel juga telah mengunjungi Departemen Luar Negeri dan Pertahanan Amerika Serikat untuk mencari bantuan. Di sisi lain, tentara IDF harus menghemat amunisi yang ada karena kekurangan persediaan tersebut. Bahkan Zionis juga terpaksa menggunakan kendaraan lapis baja yang berusia tua akibat krisis amunisi itu, termasuk tank dan juga pengangkut personel lapis baja. Pasukan pendudukan Israel telah menghancurkan sejumlah masjid di Jalur Gaza sejak operasi darat dilakukan pada Oktober 2023. Bukti penghancuran salah satu masjid pun diunggah sendiri oleh IDF. Hal ini diketahui setelah video itu diunggah oleh akun X Quds News Network pada Jumat 8 Maret 2024. Menurut keterangan, bukti itu diunggah secara terbuka oleh seorang sersan Israel di akun Instagramnya. Video itu menunjukkan penembakan dan penghancuran menara masjid di Gaza. Dalam hitungan detik, menara tersebut tak berbentuk. Detik-detik penghancuran bangunan ini diunggah diduga karena tentara Israel bosan. Diketahui IDF yang berperang di Gaza memang beberapa kali mengunggah video di media sosial yang mendokumentasikan penghancuran gedung-gedung. Beberapa klip tersebut bahkan dipamerkan dalam presentasi Afrika Selatan di Mahkamah Internasional bulan lalu sebagai bukti genosida. Mereka juga beberapa kali memvideo aksi penjarahan makanan. IDF mengambil apapun yang mereka bisa dapatkan dari rumah warga Palestina yang terpaksa mengungsi. Allah. Zionis kembali kecolongan pada Jumat 8 Maret 2024. Sejumlah penyusup dari perlawanan Palestina menyergap pangkalan militer IDF di barat laut tepi barat. Para penyusup itu pun dilaporkan berhasil kabur setelah meledakkan bom dan melukai 4 tentara. Dilansir dari Pars Today pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh sumber-sumber media rezim Zionis. Pasalnya sejumlah orang tak dikenal melancarkan serangan ke sebuah pangkalan militer Israel di distrik Homs di barat laut tepi barat. Ketika pasukan Israel berkumpul di pangkalan militer tersebut, penyusup mendadak meledakkan sebuah bom. Terkait serangan ini, stasiun televisi Israel mengabarkan 2 warga Palestina bersenjata terlibat dalam serangan ke pangkalan militer Israel tersebut. Disebutkan pula bahwa serangan dari perlawanan itu mengakibatkan 4 tentara terluka.
Setelah insiden tersebut, 2 helikopter Israel langsung dikerahkan untuk mengevakuasi korban. Sementara untuk para penyusup tersebut berhasil kabur. Brigade Al-Quds dan Brigade Al-Qassam kembali bersatu melawan Zionis di lingkungan Al-Zaitun. 2 militan Palestina tersebut meledakkan kumpulan intelijen IDF dan menyerang 2 drone quadcopter Israel. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara dan seorang mayor elit dari pasukan khusus dilaporkan tewas. Dilansir dari Al-Mayadin pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigade Al-Qassam. Menurut Brigade Al-Qassam, operasi gabungannya diluncurkan di lingkungan Al-Zaitun berhasil menciptakan kerugian besar, sebab pasukannya sukses meledakkan 2 drone canggih IDF sekaligus kumpulan intelijen Israel. Serangan dari perlawanan itu juga dibenarkan oleh militer Israel. Pasalnya sejumlah perwiranya tewas akibat serangan perlawanan di Gaza. Selain itu, seorang mayor elit dari pasukan khusus juga tewas akibat perang sengit tersebut. Namun militer Israel belum membeberkan identitas mayor yang tewas tersebut. Diketahui sebelumnya, Brigade Al-Qassam telah merilis bukti kekalahan Zionis di lingkungan Al-Zaitun. Dalam video, Brigade Al-Qassam menunjukkan puing-puing kendaraan Zionis yang hancur akibat perang. Perang darat dengan pasukan perlawanan kembali menjadi petaka bagi Zionis. Saat perang di tepi barat, Zionis masuk jebakan pasukan perlawanan pada Jumat 8 Maret 2024. Akibat jebakan bom tersebut, setidaknya terdapat 7 tentara Israel yang tewas dan terluka. Dilansir dari i24 News pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Menurut pengakuan IDF, pasukannya masuk jebakan perlawanan di tepi barat utara pada Jumat lalu. Pasalnya saat perang berlangsung, sebuah alat peledak diledakkan di dekat pasukan Zionis. Akibat ledakan tersebut, 7 tentara dilaporkan tewas dan terluka. Meski demikian, IDF mengklaim bahwa perlawanan masih memburu pasukan Zionis lainnya di wilayah tersebut. Bahkan pasukan perlawanan juga diklaim terus melakukan teror ke pasukan Zionis. Terkait hal ini, pasukan perlawanan belum memberikan keterangan lebih lanjut. Tiga brigade pasukan pertahanan Israel atau IDF mengalami kesulitan dalam perang dengan pasukan perlawanan. 3 brigade IDF tak bisa berkutik seusai terjebak di Khan Yunis, Gaza Selatan. Terlebih terowongan di wilayah tersebut tak habis-habis meski telah diledakkan berkali-kali. Dilansir dari tribunnews.com pada Minggu 10 Maret 2024, hal itu dibenarkan oleh sejumlah media Israel. Pasalnya 3 brigade IDF, yakni Brigade Givati, Komando dan Korps Lapis Baja kini masih terjebak dan tak berdaya. Dalam sebuah laporan dijelaskan bahwa ketidakberdayaan tentara IDF itu lantaran pasukannya tidak bisa keluar dari pertempuran sengit di wilayah tersebut. Pasalnya ketiga brigade tentara IDF itu belum mampu mencapai kemajuan apapun, meskipun telah bertempur habis-habisan di Khan Yunis. Sebelumnya surat kabar berbahasa Ibrani Ma'arif melaporkan, tentara Israel telah mengalami kekalahan perlahan dan bertahap, terutama di jaringan terowongan Hamas yang tak ada habisnya di Khan Yunis dalam beberapa pekan terakhir. Selain itu, media Israel mengumumkan kalau tentara Israel menghadapi kekurangan amunisi dalam perang di perbatasan utara dan selatan wilayah pendudukan. Brigade Al-Qassam kembali merilis bukti kekalahan Zionis di Khan Yunis pada Sabtu 9 Maret 2024. Dalam video yang diunggah Brigade Al-Qassam, tampak kendaraan pasukan pertahanan Israel atau IDF telah menjadi rongsokan. Terlihat kendaraan Zionis itu hancur menjadi puing-puing seusai diserang Brigade Al-Qassam. Puing-puing kendaraan IDF itu juga berserakan di sejumlah titik di Khan Yunis. Dilansir dari Al-Mayadin, video tersebut merupakan hasil serangan dari pasukan perlawanan dalam beberapa hari terakhir. Dijelaskan pula bahwa kekalahan Zionis itu juga menjadi bahan tertawaan pasukan perlawanan.
Pasukan Zionis mulai kehabisan amunisi perang akibat Laut Merah diblokade oleh kelompok Houthi. Setelah terdesak di medan perang, Zionis kini mulai merengek meminta kiriman amunisi kepada Amerika Serikat. Selain itu, IDF juga terpaksa menggunakan tank tua untuk perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com pada Minggu 10 Maret 2024, kondisi tersebut diungkapkan oleh koresponden media Israel